Ini ada dua pemuda dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ini jalan kaki dari Kabupaten Pinrang menuju Kota Makassar dengan live TikTok. Jadi keduanya ini saat ini berada di depan kampus UIN Alauddin, sementara live TikTok bahwasanya mereka baru tiba di Kota Makassar. Kami antar lanjut ya. Lanjut Jalan. Oh iya. Apa ya? Nanti sana wawancara ya, bisa? Bisa. Iya. Jalan saja Pak. Jalan. Nah ini dia. Jadi Safik ini yang kameramen live TikToknya, si Adam ini yang jalan kaki di live kan sama si Safik ya, jalan kaki dari Pinrang ke Makassar. Ini berapa hari jalan ini bro? Udah 21 hari, kalau masuk ini 22 Bang. 22 hari. Ya, tapi sekarang kita mau lanjut Bulukumba. Lanjut ke Bulukumba. Bro, singgah dulu bro. Kita tanya-tanya. Singgah dulu. Adam, singgah dulu. Singgah dulu bentar. Itu masih live itu ya? Iya masih live. Oh, Ini masih live. sementara live ya. Ini sementara live katanya. Ya. Ini live di TikTok Syafi. Ya. Jadi Syafi ini berperan sebagai kameramen Ya, atau sebagai host juga. host live-nya, dan Adam yang objek untuk jalan kakinya ya. Untuk jalan kakinya Bang. Bro, ini kenapa sampai jalan kaki dari Pinrang ke Makassar dengan live ini? Awalnya sih kan sebenarnya kemarin kan juga pernah jadi challenge juga, macam-macam challenge, dan ini awalnya kita awalnya cuman coba-coba gitu dengan satu mawar satu langkah. Satu mawar satu langkah. Hari pertama itu dikasih langkah itu sekitaran 15 km, 15 km Jalan kaki. ya. Jadi kita lanjut Setiap 15 km baru dapat satu mawar gitu ya? Tidak, satu mawar satu langkah Bang. Satu mawar satu langkah. Ya. Satu mawar satu langkah. Ada peningkatan signifikan dari followers TikToknya? Oh ada Bang. Semenjak kita jalan-jalan itu meningkat, followernya itu meningkat drastis 100k Bang, 100k follower. 100k? Iya. Waktu dari start dari Pinrang Itu followernya sekitaran 100 lebih. 100 lebih? Sekarang udah 250 kayaknya. 250? Iya. Kan 22 hari nih jalan Ya. dari Pinrang. Itu setiap berapa kilo istirahatnya? Satu hari itu mungkin kita bisa dapat itu sekitaran 11 kilo. 11 kilo? Ya paling banyak 15 kilo. Satu hari? Iya satu hari. Itu berapa kali istirahat itu? Dua kali. Biasa kalau tengah hari istirahat, lanjut lagi sore gitu. Iya. Dari hasil live TikTok ini sudah ada ini semacam endorse apa? Udah sekarang udah banyak sih, udah banyak yang mau ambil sekarang. Kita lihat dari harga juga. Iya. Iya. Kan ini hari ke-22 baru tiba ke Makassar. Ini rencananya mau kemana memang? Rencananya Finish di mana? Mau lanjut Bulukumba. Bulukumba? Ya, Di mana tepatnya? Di Bira ya? Iya, Bira. Bira. Iya, Bira. Ini jarak Bulukumba dari Makassar itu sekitar 150-an kilo kayaknya. Iya, 60-an. Oh iya. Perkiranya tiba jalan kaki ke sana berapa hari? Sekitaran kalau nggak salah 20 sampai 30 hari. 20 sampai 30 hari. Kalau aksi live TikTok begini sambil jalan kaki dimulai tahun berapa memang? Atau kapan? Kalau dari live TikTok itu udah lama Bang, udah dari 2021. 2021? Iya. 2021 jadi host TikTok. Memang partner? Iya. Dari 2021? Iya. Oh iya. Aktivitas harian selain live TikTok ini apa lagi? Konten, live TikTok, ya palingan ya itu aja sih. Ya. Bro, kalau ini apa? Dari perjalanan kaki ini kan terbilang jauh ini. Pernah alami trouble tidak? Atau kram apa? Oh,
Pernah bang, pernah keren juga. Itu di hari-hari pertama aja, macam satu di hari kedua, ketiga, keempat itu. Tapi setelah itu udah biasa, udah aman. Udah terbiasa. Ya. Iya. Luar biasa. Bro, aduh Adam, bagaimana? Maksudnya jalan kaki dari Pinrang ke Makassar ini? Melelahkan, menyenangkan atau seperti apa? Lelah, tapi menyenangkan juga mungkin. Apa yang menyenangkannya? Kadang-kadang kita terhibur. Sempat dapat ini ya, apa kendala di jalan misalnya ada yang usil apa? Enggak. Kemarin ada juga sih, ada juga kendala, ada yang kadang ada yang nggak tenang, ada juga berisi kan. Kemarin itu sempat diusir juga. Diusir juga. Di mana? Di depan rumah orang juga saat itu. Oh, kita istirahat. Joget. Oh, joget. Diusir juga, pernah diusir satu kali juga sama kita juga pernah dapat kendala waktu di Bangkok. Apa itu? Ada premannya di sana juga mengatakan jangan terlalu di video di bagian-bagian ini. Kalau mau jalan aja kayak gitu aja sih. Oh gitu. Tapi kalau di salah jalan aman. Sering ketemu orang-orang baik di jalan. Kebanyakan ketemu orang baik ya. Orang baik. Kalau Safik ini asli mana? Asli Pinrang? Asli Pinrang ya, asli Pinrang memang. Oh gitu. Cuman logatnya ke kayak orang-orang luar gitu Bang. Karena penonton banyak kan orang luar, jadi kita harus pakai bahasa. Ya menyesuaikan ya. Di Pinrang SMA di mana? Atau sekolah di mana kemarin? Oh, enggak ada sekolah. Ada sekolah? Ya. Tamat SD atau Ya, SMP? SMP. SMP. Kalau Safik SMP juga. SMP juga. SMP apa? Ide, Bang. SMP selesai tahun berapa? Tahun berapa selesai? Ini sesuai tema ya, sesuai tema Hari Kemerdekaan ya. Kan emangnya biasa juga challenge Bang. Sudah lama juga jadi konten host TikTok. Jadi jalan apa ya? Ya, jalan. Sudah banyak Bang, udah pernah juga joget-joget di lampu merah. Yang nyanyi-nyanyi itu ya? Nyanyi tidak joget. Oh, joget. Ya, joget di lampu merah, pernah nyebur di laut, pernah challenge-nya sudah macam-macam. Ada sampai yang ekstrim gitu ya? Ada. Se-ekstrim apa itu? Mandi lumpur. Mandi lumpur. Ya, mandi lumpur. Yang paling meledak penonton itu yang aksi yang apa? Ini jalan-jalan Bang. Jalan. Tembus 33.000 penonton. 33.000 penonton live. Sementara live. Iya. Ini luar biasa ini. Perjalanan sudah 20 hari. 22 hari. 22. Estimasi sampai Bulukumba 30 hari. Iya. Berarti bisa 8 hari ya? Tidak. Oh, 30 hari. 30 hari. Tidak, maksud saya kalau sampai di Bulukumba finish di situ berakhir atau lanjut lagi? Mungkin kalau dari penonton banyak yang request katanya lanjut lagi ke Sinjai kayaknya kita putar lagi. Putar provinsi. Iya. Putar finish ke tempat Pinrang lagi finish. Luar biasa. Jalan kaki. Bukannya semata-mata memperingati 17 Agustus. Iya. Kayak gitu juga sih. Sekalian karena momen. Iya, gitu. Kalau kan pasti manusiawi pasti pegal. Iya, pasti. Solusinya gimana? Pegal. Saling pijat kah atau apakah? Tidak juga, cuman kan kita kalau udah terbiasa, udah enggak. Tapi di awal kan pasti capek. Tapi kalau udah terbiasa, udah kayak sehari-harian gitu. Kalau kerja sehari-harian udah biasa. Kalau hari, taruhlah ini hari, start dari jam berapa pagi? Biasa jam 8. 8 pagi. Jam 12 begitu kita istirahat lagi. 12 siang istirahat. Itu lanjut. Setelah istirahat berapa jam? Ya lanjut lagi. Sampai maghrib biasa. Maghrib. Berarti maghrib Kita istirahat. Sudah kalau maghrib, kalau malam Istirahat. kita nggak lanjut. Karena Oh, kita istirahat full. Cari aman juga. Iya betul. Kan kalau orang malam katanya banyak rawan. Iya. Itu tempat istirahatnya di mana saja? Di masjid kah, di rumah warga, di hotel atau apa? Biasa juga di masjid, biasa juga ada yang kasih penginapan. Oh. Sampai ada yang dibayarin gitu. Kemarin waktu di Makassar itu sudah kayaknya banyak kali Bang dibayarin. Orang-orang baik semua yang bayarin. Di inap di hotel itu orang lain, ya orang baik yang bayarin. Dia bayarin lewat lewat ada yang lewat TF, ada yang lewat langsung datang. Langsung pas lihat konten live-nya dia samperin gitu ya. Langsung kasih penginapan gitu. Oh, luar biasa. Kalau restoran
tua. Ah iya, orang tua tahu. Oh, termasuk sapi juga. Ya, Ada. kerja. Iya, luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para tribuner. Saat ini saya berada di Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, melaporkan terkait kondisi mes PSM Makassar jelang keberangkatan menuju Bali pada sore nanti. Skuad PSM Makassar dijadwalkan berangkat ke Bali pada sore nanti. Mereka akan berkumpul kembali dari mes, kemudian menggunakan bus ke Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian bertolak ke Bandara Igusti Ngurah Rai untuk ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. PSM Makassar akan menantang PSBS Biak pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Tim PSBS Biak menjadikan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sebagai markas mereka karena untuk stadion di Papua belum ada yang memenuhi standar. Dan untuk saat ini sejumlah pemain masih berada di dalam kamarnya, masih istirahat. Tadi hanya Saki yang keluar untuk makan. Kemudian di dalam juga ini ada pembacaan doa dan surat Al-Quran, pembacaan doa dan Al-Quran dari anak yatim piatu yang mendoakan nantinya para pemain PSM Makassar yang terhindar dari cedera dan bisa meraih kemenangan. Ini baru saja masuk angkot dari salah satu panti asuhan yang membawa anak yatim piatu untuk mengirim doa dan untuk kemenangan PSM Makassar serta mendoakan pemain PSM terhindar dari berbagai cedera dan hal-hal buruk lainnya. Dan bisa dilihat pintu mes para pemain masih tertutup rapat. Mereka memang kemungkinan baru bersiap pada pukul 3 nanti. Dan untuk diketahui juga bahwa PSM Makassar saat ini berada di peringkat 2 klasemen di bawah Persib Bandung dengan sama-sama menorehkan 3 poin, hanya kalah mungkin gol memasukkan. Persib memasukkan 4 gol meskipun kebobolan 1 gol, sedangkan PSM Makassar menjaga marwah gawangnya mereka dengan tidak kebobolan dan mencetak 3 gol. Dan pertemuan PSBS Biak dan PSM Makassar ini menjadi pertemuan pertama kalinya juga. Pertemuan pertama kali dari kedua kesebelasan karena selama ini PSBS Biak berkutat di Liga 2 klasemen dan baru promosi pada musim lalu sebagai kampion Liga 2 2022-2023 dan secara papan klasemen ini PSM Makassar diunggulkan karena merupakan klub lama dan punya materi pemain yang sangat bagus, apalagi melihat dari hasil pekan pertama mereka. Sedangkan PSBS Biak ini berada di peringkat 15 klasemen dengan poin 2-0 dan tentu mereka akan mengincar kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka. Olehnya itu badai Pasifik ini tetap harus diwaspadai oleh para penggawa pasukan Rama, jangan sampai terlena ataupun menganggap remeh tim asal Biak Papua tersebut. Dan untuk laga ini akan berlangsung pada Jumat 16 Agustus 2024 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah atau 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan pertemuan pertama kedua tim serta menjadi derby Indonesia Timur kembali setelah derby Indonesia Timur vakum 2 tahun setelah Persipura Jayapura terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2021-2022.
Ya, bisa dilihat dari secara kamar para pemain ini masih tertutup rapat. Ujung yang terbuka itu merupakan dari kiper PSM Muhammad Sabilillahi. Dan untuk yang baru bergabung juga saya sampaikan bahwa saat ini di bagian mes sedang berlangsung pengajian dan pengiraan doa yang dilakukan oleh anak yatim piatu kepada skuad pasukan Ramang. Mereka berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Kahfi, Al-Waqiah, surah Yasin, surah Ar-Rahman untuk sebagai motivasi ataupun doa agar para pemain PSM Makassar bisa meraih kemenangan di laga selanjutnya, dan mereka juga terhindar dari badai cedera, karena kita tahu bahwa saat ini PSM Makassar telah kehilangan 2 pemain yakni M. Arfan dan Reza Arya karena mengalami cedera, serta Yuran kemarin juga mengalami masalah di kakinya sehingga menepi di game internal. Ada pula juga Mufli Hidayat dan Sultan Sakit tidak bisa membela PSM Makassar dalam waktu 1 bulan lebih karena keduanya dipanggil ke timnas untuk bermain di turnamen di Korea Selatan. Nanti mereka akan melawan Argentina, Korsel, dan Thailand, dan setelah itu mereka akan melanjutkan pemusatan latihan untuk kualifikasi Piala Asia U20 pada 2025 mendatang di Indonesia yang akan bergulir pada September mendatang. Jadi sekitar ada 4 pemain PSM yang saat ini absen, dan untuk diketahui juga bahwa bursa transfer awal musim untuk 2025 telah ditutup pada 13 Agustus lalu, dan saat ini skuad PSM Makassar dihuni oleh 32 pemain yang akan mengarungi Liga 1 2024-2025, dan dari 32 pemain tersebut ada 8 pemain asing ataupun PSM memaksimalkan kuota 8 pemain asing yang ada. Sedangkan jika melihat dari kelompok umur, rata-rata PSM Makassar memiliki umur 23,6 tahun, dan untuk usia di bawah 10 tahun di bawah usia 20 tahun itu ada sekitar 8-9 pemain. Kemudian di bawah U25 ada 16, di atas U25 ada 9 pemain, dan ada 3 pemain di atas umur 30 tahun. Ya, mungkin sekian Tribuners laporan saya dari mes PSM Makassar di Jalan Nuri. Mari mendoakan para pemain PSM Makassar, perjalanan dari Makassar ke Bali lancar, dan nantinya di pertandingan melawan PSBS Biak bisa meraih kembali kemenangan dan bisa bertengger lagi di papan atas klasemen. Dan juga mari mendoakan para pemain agar terhindar dari cedera, dan pemain yang saat ini mengalami cedera untuk lekas kembali merumput di lapangan.
Penyerahan Tunggul Batalion Infanteri 431 Satria Setia Perkasa. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan fakta integritas. Ya, naik ke di Kemon, Cak. Kenapa kan di situ ya, aduh. Naik ke atas situ. Halo Tribunar, selamat siang. Saya Andini, reporter Tribun Timur Kota Palopo, dan saat ini saya berada di dekat lapangan Pancasila, tepatnya di Kelurahan Tempetika, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Dan seperti yang terlihat Tribunar, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo tengah melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan box, di mana boxnya tersebut masuk ke dalam bahu jalan, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo memutuskan untuk menertibkan pedagang-pedagang tersebut dengan memindahkan box-box. Awas kepala. Oh.
Kak, ini pedagang ini rumah ini tidak ada masuk atau penertiban ini? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Semua ini Geser ke depan atau ke belakang? Ya kan ini kan harapan informasinya kan baca di bawah. jadi yang lainnya yang Masuk dari sini. bisa Mi? Ke dalam kan ini melanggar dan lapaknya ini berada di atas drainase, dan di bahu jalan. Sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum itu, ya, dilarang kita menjual, mendirikan bangunan di atas drainase, trotoar maupun bahu jalan seperti itu. Rekam bila? Rekam kita. Saya, Masyarakat tadi dia nanti buka sama. Mohon izin Kak, bisa jelaskan Kak terkait kegiatan hari ini Kak? Baik, untuk kegiatan hari ini, jadi Satuan Polisi Pamung Praja melakukan penertiban terhadap kontainer jualan yang berada di atas trotoar maupun drainase. Saya anu lah teman-teman, sebentar Pi, tungguin dikit dulu. Lama-lama juga di sini Kak? Iya, lama-lama Di situ dulu Kak. Mau kamu janda aja yang paling. Jangan dulu Kak sebentar. Ya, oke. Mohon izin Kak, bisa jelaskan Kak terkait kegiatan hari ini? Ya baik, jadi kegiatan hari ini kami dari Satuan Polisi Pamung Praja bersama dengan masyarakat setempat melakukan penertiban terhadap lapak kontainer yang berada di atas drainase maupun bahu jalan, dan itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ya, jadi kami melakukan pendekatan persuasif, menghimbau kepada pedagang kaki lima bahwa ada kita diatur oleh Perda dan kita harus tertib terhadap perda tersebut. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan komunikasi secara persuasif, yang bersangkutan atau pedagang kaki lima ini yang memiliki lapak kontainer itu memindahkan kontainernya masuk ke dalam wilayah rumah warga dan dipersoalkan oleh warga tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada pedagang yang bersikukuh Kak yang Alhamdulillah di awal-awal kami sempat sempat berdiskusi dengan mereka, dan mereka juga menanyakan berbagai hal terkait dengan penertiban ini, tapi setelah kami menjelaskan secara rinci aturan apa yang kami gunakan, dasar hukumnya seperti apa, alhamdulillah mereka semua terima dan siap untuk melaksanakan penertiban. Dan kami dari Satuan Polisi Pamung Praja tentunya selalu siap apabila mereka membutuhkan tenaga untuk mengangkut barang jualannya atau kontainernya yang melanggar, kami selalu siap untuk membantu tanpa bayaran sekecil apapun itu. ketika sudah ditertibkan dan masih ada pelanggaran Kak? Tentunya ketika kami sudah tertibkan dan masih ada pelanggaran, ya kami akan melakukan proses-proses selanjutnya. Bisa jadi kami juga membawa ke ranah justisi, dan justisi itu sudah sampai ke pengadilan. Ya, jadi sudah melalui proses justisi dan dampaknya bisa terkena pidana maupun denda. Ya, denda sekian juta rupiah. Untuk penertiban ini Kak akan berlangsung berapa hari? Untuk penertiban ini kami fokuskan dan kami sudah memberikan 1 minggu yang lalu kami sudah memberikan melaksanakan pertemuan dengan para pedagang yang berada di sekitar sini, melaksanakan pertemuan, dan kami memberikan batasan waktu sampai dengan hari Kamis tanggal hari Kamis tanggal 15 Agustus
Dan pada tanggal 16 Agustus pagi kami serentak akan melaksanakan penertiban yang masih melanggar seperti itu. Mungkin ada imbauannya kepada Pedagang. masyarakat, khususnya kepada pedagang, Pak. Ya, himbauan kami kepada masyarakat tentunya ya untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum, terutama kepada teman-teman pengusaha UMKM. Intinya kami tidak melarang jualan, kami tidak melarang melakukan aktivitas usaha, tapi tentunya ada aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah sehingga kota kita tertata dengan tertib, rapi, dan masyarakat pun yang lewat, pengguna jalan yang lewat juga tidak terganggu dengan aktivitas jualan kita. Seperti itu, intinya seperti itu. Nah, selain daerah ini masih ada ke daerah lain? Enggak, sepanjang jalan ini Sepanjang bisa jalan dulu. ini Iya, Anggrek ini, Kak? ya anggrek blok AA. Blok Anggrek blok AA, Semuanya Tiga. anggrek blok AA. Siap. Pintu ke pas masih kan? Berapa dia? Ibarat kan terlalu. Itu memang kalau beginian. Ada. Tapi Ada minuman teh itu minuman teh. Makasih nanti kalau misalnya bilang kasih Tribunar, seperti yang terlihat saat ini tengah dilakukan penertiban pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah mengenai box pedagang kaki lima yang berada di bahu jalan maupun di drainase. Pendapatnya pedagang? Tidak ada di kompas. Oke, bagaimana kita raga? Sama lu kasih itu. Balu. Baik Tribunars, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penertiban box milik pedagang kaki lima di Jalan Anggrek, yang mana box-box ini melanggar peraturan daerah mengenai tempat yang boleh ditempati oleh pedagang untuk berdagang. Sekian dari saya Tribunars, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Kasih turun telur, oke, biar banyak. Kasih turun juga telur, oseng-oseng sosis telur. Oseng-oseng tuh. Ini ada tim penilai juga Tribunars yang keliling untuk melihat proses masak-memasak. Ya, Pak Bupati, menu kedua masak apa, Pak? Yang kedua? Minyak asik. Minyak. Ya, makanan milenial, minyak. Alias Indomie, Pak ya. Indomie goreng. Kalau saya dalam kurir Bapak memasak dengan asistennya. Ini
Menyemak ya. Menyemangat, menyemangati. Pak Ketua, menu kedua masak apa, Pak? Kalau Pak Bupati buat menyemak, kita tanya Pak Ketua dia buat apa menu kedua. Pak Ketua, apa menu keduanya Pak Ketua? Iya. Ini bahannya 2 Indomie bungkus. Iya. Ini apa namanya? Asik. Orak-arik. Makan. Ada bahannya di situ. Telur satu Pak Kadis. Hah? Peka, ada menunya di situ. Orang masak. Iya, Pak Ketua nih. Masa? Semangat ya Pak Kadis. Ini nampak tidak menggairahkan. Nasi gorengnya tadi bagus. Blue band lah mau supaya asing-asing. Gimana blue band? Ada Blue Band. Nggak ada blue band. Nasi gorengnya ada. Ini sana sama keduanya bagus ini. Sudah nih Pak Bupati, mie nyemak sudah Pak tadi. Sudah mie goreng mie apa? Pak, menu kedua mau bikin apa Pak menu kedua ini? Menu pertama nasi goreng Pak. Nasi goreng kedua. Apa kayaknya? Nasi goreng. Pak Kajari mau bikin nasi goreng kedua katanya Tribuners. Ya Pak Kapolres, kita lihat manuvernya akan seperti apa pada menu kedua ini Tribuners. Dia nampak sangat excited, bahkan membuat kulit membawa 3 kompor. 10 menit lagi. Pak Kapolres. Tidak Pak Kapolres aman nih. Pak, menu. Iya, balik-balik ya dong. Siap kali 2 jam lagi. Pak, menu kedua mau bikin apa Pak? Rasa-rasa pokoknya. Asik, ini yang paling prepare Tribuners. Prepare untuk mengikuti lomba memasak ini karena bawa kompor sampai 2 Tribuners. Di sana kompornya ada 2, bahan-bahannya pun lengkap. Sudah Pak? Lagi. Ya, kita lihat lagi proses pembuatan mie nyemak. Cepat sekali. Begitu. Kalau antara begitu. Iya. Kalau perwakilan gue begitu sigap cepat tidak pasar. Oke, ini perwakilan. Mie goreng IKN. Dari 14.22 sudah selesai. Banyak penontonnya. Ini akan dibiarkan yang lebih awal selesai ya. Bingung dia bingung. Sepertinya dia sedang menggigil. Boleh lihat dulu Dewan Juri. Terima kasih yang Agung. Iya. Sitor apa kamu? Ini banyak keunikan ya, kamu ini. Ayo Bupati. Tapi ini semua dilihat nih. Pak, bumbunya apa saja ini Pak mie nyemak? Bumbunya apa? Kalau dari tekstur dari Bumbu Indomie. tapi kalau dari rasa jangan salah. Ini nomor 6 juga tak enaknya. Ini. Kalau saya sih dari model nomor 4. Iya, model Kita lihat nomor Pak 2. Ketua sedang buat apa Tribuners. Ini Asde. Ini Pak Kadis kok pegang tadi pianonya topinya. Iya. Ajarin Kenapa kita. pakai nyari? Pindah itu. Bapak pakai apa? Oh tuh minumnya dulu. Iya, masih ada tunggu pakai nyari. Ini banyak penontonnya. Lebih banyak kemarin.
Cari saja pelantikan di Kosrat tempat. Lihat nih. Nah, Ini lagi. ini tekstur formasi barisan tomatnya. Jangan Wow. lupa ini bahannya dibawa dari kediri sendiri kan? Dua, Maksudnya nggak terlalu padat di situ ya. Ini Tahu kenapa yang saya kedua. tidak ada. ini kalau selesai bisa diambil ini. Nggak bisa ini bahan. Ini bahan dulu. Ini banyak ya, lebih bervariasi untuk masakan kedua. Hah? Ya, ini makanan yang sudah jadi Tribuners. Ini ada minyak urut Ini terbaik untuk menu Berpoli. pertama, menu wajib itu ada nasi goreng. Jadi wilayah kalau setelah setengah jam agak pegal-pegal baru dulu. Ya. Ya, ini Kapolres Tribuners, punya Kapolres yang paling prepare. Oh ini Pak Medan ini unik sekali. Tenang tapi apa ini Siapa ini punya dia? Gampang aja kalau begitu. Orang-orang telur. Ini telur kita goreng telur. Lama-lama. Iya. Kita kan yang pakai jari dulu. Bapak, jeruknya sudah sampai di mana Bapak jeruknya? Ini menurut saya dari kota Daeng kayaknya. Dari kota Daeng. Apa? Apa mau masuk tuh? Penyanyi grebek. Iya. Coba kasih sendiri dari punya. Nah, blender nih, ada blendernya tahu nggak? Lengkap ini peralatannya. Lengkap. Ya. Akhirnya makanya starting untuk menu kedua. Pelantikan Sekda dari Pemprov Sulsel. Nah, jabatan Sekda definitif Pemprov Sulsel akhirnya akan diisi oleh Jufri Rahman. Rencananya Jufri Rahman akan dilantik menjabat Sekprov Sulsel pada Rabu hari ini 14 Agustus 2024, tepatnya pagi hari ini. Nah, kepastian ini sekaligus mengakhiri jalan panjang kekosongan kursi definitif Sekda Sulsel. Jabatan definitif Sekda Sulsel pertama kali lowong sejak Desember 2022 lalu, artinya sudah ada 19 bulan. Jabatan Sekprov Sulsel hanya diisi oleh PLT Gubernur Sulsel waktu itu Andi Sudirman Sulaiman yang berselisih dengan Sekprov Sulsel saat itu mencopot Abdul Hayat Gani dari jabatannya. Posisi Abdul Hayat Gani digantikan oleh mantan Bupati Pindrang Aslam Patonangi dan potongan keputusan Presiden atau Kepres pengangkatan Jufri Rahman sudah beredar luas pada Jumat 9 Agustus 2024 malam. Dalam surat tertulis nama Dr. Andes Jufri Rahman MSI diangkat menjadi Sekda Sulsel. Lalu sebelum pelantikan Tribuners, kita akan melihat seperti apa suasana di kediaman Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur yang sudah berada di kediaman Bapak Jufri Rahman. Ada rekan Renaldi. Selamat pagi rekan Renaldi.
Baik, selamat pagi rekan Ilo. Baik, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana di rumah Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel pagi hari ini. Baik, terima kasih rekan Ilo dan tentunya selamat pagi untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar sekali, pada pagi hari ini saya sedang berada di kediaman Bapak Jufri Rahman yang letaknya berada di Kompleks ID Petarani nomor GA7 nomor 21, yang dimana dapat kita saksikan bersama di kediaman Bapak Jufri Rahman ini tampak tidak terlalu banyak orang dan juga tidak ada karangan bunga, berbeda dengan yang berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang pantauan kami semalam terdapat sangat banyak karangan bunga ucapan selamat kepada Bapak Jufri Rahman karena terpilih sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Di mana kita ketahui bersama bahwa jabatan Sekprov Sulsel ini kemarin sudah lama lowong dan diisi oleh PLT dan juga FPJ maksud saya dan juga PLH sejak 2022 kemarin. Artinya sudah ada 19 bulan lamanya jabatan Sekprov Sulsel ini kosong. Dari pantauan kami pada pagi hari ini di kediaman Bapak Jufri Rahman selaku Sekprov terpilih Sulawesi Selatan yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang dimana SK penunjukannya itu diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2024 kemarin. Suasana kediaman Bapak Jufri Rahman ini terpantau agak sunyi dan tadi kami melihat juga ada beberapa tetangga dari Bapak Jufri Rahman yang sempat mampir ke kediaman Bapak Jufri Rahman pada pagi hari ini, dan kami lihat tadi juga sempat bertemu dengan Bapak Jufri Rahman di teras rumahnya dan sedikit berbincang dengan beliau, dan kami melihat beliau juga sementara persiapan untuk di mana beliau ingin menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikan dirinya sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Mungkin hingga saat ini seperti apa persiapan dari Bapak Jufri Rahman dan keluarga untuk segera menuju ke kantor Gubernur dan mengikuti pelantikan, mungkin rekan Renaldi? Tadi pada saat saya bertemu dengan Bapak Jufri Rahman sementara akan bersiap, di mana Bapak Jufri Rahman sementara akan mempersiapkan dirinya untuk menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Juga saya melihat beberapa anggota ataupun ajudan dari Bapak Jufri Rahman sudah standby di mobil Bapak Jufri sendiri untuk berangkat ke lokasi. Tadi juga dari pengakuan Pak Jufri, istrinya juga sementara bersiap untuk mengenakan pakaian dan juga Bapak Jufri Rahman sementara akan ingin pergi mandi juga untuk mempersiapkan dirinya ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikannya pada pagi hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, dan juga mungkin dapat disampaikan apa komentar Bapak Jufri Rahman jika tadi sempat ditemui, mungkin apakah sempat juga memberikan komentar sebelum beliau berangkat ke lokasi pelantikan? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan Pak Jufri Rahman, di mana beliau mengaku sudah sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan bagaimana Pak Jufri ini kan juga bukan orang baru di pejabat di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana sebelumnya Pak Jufri Rahman sempat menjabat sebagai staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Juga dia sudah pernah menjabat di Sulsel itu untuk 3 gubernur di Sulawesi Selatan, yang dimana mulai menjabat sebagai Eselon 2 kala Amin Syam masih menjabat sebagai gubernur. Kemudian karir Bapak Jufri Rahman ini menanjak ketika Bapak Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai gubernur di Sulawesi Selatan sebelum zaman dari Prof Nurdin Abdullah.
Dan kemudian juga beliau sempat menjadi Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Sulsel dan juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Sulawesi Selatan. Untuk terakhir dia juga menjabat ketika PJ Gubernur Sulsel Bapak Sumarsono di Pemprov Sulsel. Di mana juga kata Prof. Jufri Rahman dirinya sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel pada pagi hari ini, dan di mana dia juga mengaku tadi akan membantu seluruh kerja dari PJ Gubernur maupun Gubernur terpilih nantinya yang akan pada pemilu 2024 mendatang. Tadi juga Prof. Jufri Rahman sempat mengaku akan menghadiri pelantikan tersebut didampingi oleh istri dan juga kedua anaknya untuk berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, untuk saat ini mungkin dari rombongan Pak Jufri Rahman sudah siap untuk menuju ke gedung ataupun juga di gubernuran, begitu rekan Renaldi, seperti apa mungkin, apakah saat ini sudah mobil sudah berjejer dan sudah siap untuk berangkat atau seperti apa hingga saat ini? Untuk pada pagi hari ini satu mobil sudah disiapkan oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri yang kami lihat di depan rumah Bapak Jufri Rahman, di mana mobil tersebut telah parkir dan telah dipanasi oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri pada pagi hari ini. Juga kami melihat seluruh karyawan dari maksud saya anggota dari Bapak Jufri Rahman juga ini telah siap-siap untuk segera menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Namun hingga saat ini Bapak Jufri Rahman belum keluar kembali dari dalam rumahnya. Mungkin beliau masih dalam persiapan memakai pakaiannya sebelum menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya dari kediaman Bapak Jufri Rahman, dan kita nanti akan menantikan juga laporan rekan Renaldi dan reporter lainnya dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sebelum itu kita juga akan menyaksikan wawancara langsung bersama dengan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Jufri Rahman. Berikut untuk Tribuners. Sebentar dilantik sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana kesiapannya sendiri mungkin untuk pelantikan sebentar? Ya, terima kasih. Tentu saya sudah siap lahir batin ya, karena sebenarnya ini bagian dari penantian panjang yang tertunda ya. Saya tidak melakukan kilas balik, tapi seluruh rakyat Sulawesi Selatan yang membaca berita di tahun 2019 yang lalu tahu betul terkait dengan urusan sektor ini. Kemudian qadarullah, Allah ternyata takdirkan saya kembali bertugas di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kalau soal kesiapan, insya Allah saya siap. Karena menurut saya tugas sebagai sekda itu lebih pada fungsi koordinasi, mensinkronkan dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh SKPD yang ada di lingkup pemerintah provinsi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Sekaligus tugas pada utama seorang sekda itu adalah membantu gubernur dalam pelaksanaan tugas pokok beliau, mewujudkan visi misi atau rencana kerja yang telah disusun. Jadi saya mohon dukungan kepada seluruh teman-teman yang ada di SKPD Provinsi Selatan. Saya memang baru datang, tetapi saya adalah stok lama yang ada di sini. Jadi kita kembali hanya mengulang kembali, melakukan reuni, dan ibarat mesin tinggal men-starter untuk kembali dipacu dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan seluruh program yang telah disusun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin sementara untuk pelantikannya sama siapa ke sana Pak Sekpro? Banyak teman saya bisa dilihat. Saya kan kebetulan
membangun jaringan di banyak organisasi sejak saya mulai SMA, kemudian dengan ikatan-ikatan alumni, seluruh pendidikan yang pernah saya lalui jenjangnya, kemudian teman-teman gaul di seluruh Indonesia selama bertugas 5 tahun di Kemenpan. Tentu saja jaringan itu makin meluas dan mulai Bank Indonesia, dan itu bisa kita lihat. Katanya sih, saya belum pernah lihat gubernur karena saya baru datang tadi malam. Teman-teman yang ada di sana semua halaman kantor sudah dipenuhi dengan ucapan kembang ucapan selamat. Itu menurut saya adalah refleksi dari pertemanan saya dengan banyak orang. Kalau dari rumah sendiri yang mengantar ke sana siapa Pak Sekpro? Baik, dari rumah ataupun kediaman Bapak Jufri Rahman, kita akan beralih ke dalam kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tepat di mana dilaksanakan pelantikan untuk Bapak Jufri Rahman sebagai Sekretaris Provinsi. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Fakih dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat pagi, rekan Fakih. Rekan Fakih, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Tribuners. Baik, rekan Fakih, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana jelang pelantikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan dan juga seperti apa persiapan di kantor Gubernur saat ini? Ya, dapat dilaporkan pada pagi hari ini, suasana di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo terpantau begitu meriah menyambut pelantikan Jufri Rahman sebagai Sekretaris Daerah Definitif Sulawesi Selatan. Karangan bunga sudah terpajang mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tembus hingga ke area belakang di depan dari lapangan upacara, hingga sampai ke pintu keluar kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Deretan para pejabat, baik itu di tingkat kabupaten kota, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kementerian, memberikan karangan bunga ucapan selamat terhadap Jufri Rahman yang saat lagi akan dilantik menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak hanya dari unsur pemerintahan, akademisi, pelaku ekonomi, serta masyarakat umum dari organisasi-organisasi masyarakat itu turut memberikan ucapan-ucapan selamat melalui karangan bunga yang dipajang mengelilingi kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti yang ada di belakang saya ini, bujiran karangan bunga salah satunya datang dari Bupati Maros, Haidir Syam, yang tepat berada di belakang saya. Kemudian ada dari Kadis ESDM Sulawesi Selatan, Andi Eka. Ya. Kemudian ada tadi juga dari Menpan RB, Azwar Anas, juga sudah berdiri karangan bunganya memberikan ucapan selamat kepada Jufri Rahman. Deretan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, Andi Nakartikasari dan Muhammad Samuin, itu memberikan juga karangan bunga tepat di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian Ketua KONI Sulsel, Yasir Mahmud, Wakil Ketua MPR RI, Amir Uskara, yang juga putra Sulsel, juga memberikan ucapan selamat. Begitu juga dengan Ketua DPD RI, Lanyala Mataliti, jajaran Bupati, Bupati Goa, Adnan Purita Ihsan, Bupati Sopeng, ya, Kaswadi Rasa, kemudian ada juga dari anggota DPR RI, Alia Mustika Ilham, dan juga Ilham Arif Sirajudin, suaminya ya, juga memberikan ucapan selamat terhadap Jufri Rahman. Begitu juga tadi dari unsur pelaku ekonomi seperti Ketua Pindo Sulsel, Suardi, kemudian dari hotel-hotel, pihak manajemen hotel, Claro, Mercure, dan beberapa hotel lainnya di Kota Makassar juga memberikan ucapan selamat terhadap pelantikan dari Jufri Rahman. Sesuai informasi yang dihimpun, sesaat lagi Jufri Rahman akan datang ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan, meskipun jadwal pelantikannya masih akan berlangsung sekitar 10 pagi nanti, bertempat di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Di layar rekan Fakih masih sepi begitu di halaman kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, mungkin apakah jajaran dari para pemerintah baik tingkat provinsi maupun kota sudah mulai berdatangan juga atau seperti apa rekan Fakih? Hingga saat ini memang pantauan Tribun Timur di kantor Gubernur Sulawesi Selatan masih cukup sepi ya.
jajaran pejabat-pejabat tinggi Pratama sekelas eselon 2 itu masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Beberapa juga sudah ada di ruangan masing-masing. Meskipun memang untuk sekretaris daerah PJ sekretaris daerah saat ini Andi Darmawan Bintang juga masih belum nampak kendaraannya di parkiran khusus Sekda Sulsel. Begitu juga dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Zudan Arif Fahrullah yang masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang kami terima bahwa saat ini PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang mengikuti giat di Kabupaten Goa dalam acara upacara ya, dan kemudian ada juga satu agenda lainnya di Kabupaten Goa sebelum nantinya bergeser ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Baik, dan juga untuk pengamanan di lokasi sendiri seperti apa, rekan Fakih? Apakah sudah ada aparat gabungan baik dari kepolisian mungkin atau TNI dan juga Satpol PP atau seperti apa di pengamanan di lokasi, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan memang pengamanan cukup ketat ya. Puluhan Satpol PP sudah berjaga mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pintu keluar kantor Gubernur, kemudian juga di daerah sekitar lobi utama untuk menyambut nanti para tamu-tamu undangan, baik itu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Kemudian di area belakang di sekitar dari ruang kepala kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu juga sudah mulai dijaga ketat. Memang pelantikan kali ini sangat bersejarah juga, mengingat berbulan-bulan Sulawesi Selatan dipimpin oleh penjabat sekretaris daerah, sehingga memang pengamanan juga begitu ketat karena prosesi akan berlangsung begitu hikmat nantinya pelantikan sekretaris daerah definitif yakni Jufri Rahman seperti itu. Baik, dan juga apakah rekan Fakih dapat mengonfirmasi begitu kapan rekan-rekan media dapat meliput ke dalam ruangan, karena juga kita ingin melihat seperti apa suasana di dalam ruangan atau persiapan mungkin sebelum pelantikan dimulai atau seperti apa hingga hari ini informasinya, rekan Fakih? Ya, informasi yang dihimpun nanti mungkin sekitar pukul 9.30 pintu dari ruang kepala kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu sudah bisa dimasuki oleh tamu undangan, sudah mulai terbuka. Begitu juga dengan rekan-rekan media yang karena memang cukup banyak rekan media yang ingin meliput pada pelantikan kali ini. Dan informasi dihimpun juga sekitar pukul 10 prosesi pelantikannya akan dimulai. Nantinya mungkin berjalan seperti biasanya sekitar 1 jam itu proses pelantikan, lalu nanti ada disediakan juga untuk doorstop bersama dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan seperti itu. Saat ini belum juga terlihat begitu rombongan dari sekretaris provinsi yang akan dilantik, atau sudah ada informasi apakah sudah berangkat dari kediamannya atau seperti apa, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini masih belum ada iring-iringan kendaraan baik itu dari PJ sekretaris daerah yang akan dilantik Jufri Rahman maupun dari tamu undangan, karena memang hingga saat ini juga masih ada beberapa agenda pemerintahan yang mesti harus dijalani pada hari ini, giat-giat yang dilakukan baik itu oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan maupun dengan pejabat-pejabat lainnya yang turut mengiringi giat dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Dan sampai saat ini juga masih belum ada nih tamu-tamu undangan yang hadir. Diprediksi mungkin sekitar pukul 9.30 baru para berdatangan tamu-tamu undangan, begitu juga dengan sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih laporannya dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan juga Tribuners kita nanti akan menantikan seperti apa laporan dari rekan Fakih terkait datangnya para tamu undangan dan juga Bapak Jufri Rahman selaku sekretaris provinsi yang akan dilantik nantinya. Dan berikut Tribuners akan menyaksikan tayangan atau cuplikan video seperti apa suasana di halaman kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
pagi Tribuners, saat ini saya berada di Jalan Sultan Alauddin. Ini ada dua pemuda dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ini jalan kaki dari Kabupaten Pinrang menuju Kota Makassar dengan live TikTok. Jadi keduanya ini saat ini berada di depan kampus UIN Alauddin, sementara live TikTok bahwasanya mereka baru tiba di Kota Makassar. Kami antar lagi dah. Lanjut jalan. Oh iya. Apa ya? Nanti sana wawancara ya, bisa? Bisa. Iya. Jalan saja Pak. Jalan. Nah ini dia. Jadi Safik ini yang kameramen live TikToknya, si Adam ini yang jalan kaki di live kan sama si Safik ya, jalan kaki dari Pinrang ke Makassar. Ini berapa hari jalan ini bro? Udah 21 hari, kalau masuk ini 22 Bang. 22 hari? Ya, tapi sekarang kita mau lanjut Bulukumba. Lanjut ke Bulukumba? Bro, singgah dulu bro, kita tanya-tanya. Singgah dulu. Adam, singgah dulu. Singgah dulu bentar. Itu masih live itu ya? Iya masih live. Oh, ini masih live. Live ya. Ini sementara live katanya. Ya. Ini live di TikTok Syafi. Ya. Jadi Syafi ini berperan sebagai kameramen atau sebagai host juga. Host live-nya, dan Adam yang objek untuk jalan kakinya ya. Objek jalan kakinya, Bang. Bro, ini kenapa sampai jalan kaki dari Pinrang ke Makassar dengan live ini? Awalnya sih kan sebenarnya kemarin kan juga pernah jadi challenge juga, macam-macam challenge, dan ini awalnya kita awalnya cuman coba-coba gitu dengan satu mawar satu langkah. Satu mawar satu langkah. Hari pertama itu dikasih langkah itu sekitaran 15 km, 15 km. Jalan kaki. Ya. Jadi kita lanjut. Setiap 15 km baru dapat satu mawar gitu ya? Tidak, satu mawar satu langkah Bang. Satu mawar satu langkah. Ya. Satu mawar satu langkah. Ada peningkatan signifikan dari followers TikToknya? Oh ada Bang. Semenjak kita jalan-jalan itu followernya itu meningkat drastis 100k Bang, 100k follower. 100k? Iya. Waktu dari start dari Pinrang itu followernya sekitaran 100 lebih. 100 lebih. Sekarang udah 250 kayaknya. 250. Iya. Kan 22 hari nih jalan dari Pinrang. Itu setiap berapa kilo istirahatnya? Satu hari itu mungkin kita bisa dapat itu sekitaran 11 kilo. 11 kilo? Ya, paling banyak 15 kilo. Satu hari? Iya, satu hari. Itu berapa kali istirahat itu? Dua kali. Biasa kalau tengah hari istirahat, lanjut lagi sore gitu. Iya. Dari hasil live TikTok ini sudah ada ini semacam endorse apa? Udah sekarang udah banyak sih, udah banyak yang mau ambil sekarang. Kita lihat dari harga juga. Iya. Kan ini hari ke-22 baru tiba ke Makassar. Ini rencananya mau kemana memang? Rencananya finish di mana? Mau lanjut Bulukumba. Bulukumba? Ya, di mana tepatnya? Di Bira ya? Iya, Bira. Bira. Ya, Bira. Ini jarak Bulukumba dari Makassar itu sekitar 150-an kilo kayaknya. Iya, 60-an. Oh iya. Perkiranya tiba jalan kaki ke sana berapa hari? Sekitaran kalau nggak salah 20 sampai 30 hari. 20 sampai 30 hari. Kalau aksi live TikTok begini sambil jalan kaki dimulai tahun berapa memang? Atau kapan? Kalau dari live TikTok itu udah lama Bang, udah dari 2021. 2021? Iya. 2021 jadi host TikTok. Memang partner? Iya. Dari 2021? Iya. Oh iya. Aktivitas harian selain live TikTok ini apa lagi? Konten, live TikTok, ya palingan ya itu aja sih. Ya. Bro, kalau ini apa? Dari perjalanan kaki ini kan terbilang jauh ini. Pernah alami trouble tidak? Atau kram apa? Oh,
Pernah bang, pernah keren juga. Itu di hari-hari pertama aja, macam satu di hari kedua, ketiga, keempat itu. Tapi setelah itu udah biasa, udah aman. Udah terbiasa. Ya. Iya. Luar biasa. Bro, aduh Adam, bagaimana? Maksudnya jalan kaki dari Pinrang ke Makassar ini? Melelahkan, menyenangkan atau seperti apa? Lelah, tapi menyenangkan juga mungkin. Apa yang menyenangkannya? Sempat dapat ini ya, apa kendala di jalan misalnya ada yang usil apa? Enggak. Kemarin ada juga sih, ada juga kendala, ada yang kadang ada yang nggak tenang, ada juga berisi kan. Kemarin itu sempat diusir juga. Diusir juga. Di mana? Di depan rumah orang juga saat itu. Oh, istirahat. Joget. Diusir juga, pernah diusir satu kali juga sama kita juga pernah dapat kendala waktu di Bangkok. Apa itu? Ada premannya di sana juga mengatakan jangan terlalu di video di bagian-bagian ini. Kalau mau jalan aja kayak gitu aja sih. Oh gitu. Tapi kalau di jalan aman. Sering ketemu orang-orang baik di jalan. Kebanyakan ketemu orang baik ya. Orang baik. Kalau Safik ini asli mana? Asli Pinrang? Asli Pinrang ya, asli Pinrang memang. Oh gitu. Cuman logatnya ke kayak orang-orang luar gitu Bang. Karena penonton banyak kan orang luar, jadi kita harus pakai bahasa. Ya menyesuaikan ya. Di Pinrang SMA di mana? Atau sekolah di mana kemarin? Oh, enggak sekolah. Sekolah. Ya. Tamat SD ya atau SMP? SMP. SMP. Kalau Safik? SMP juga. SMP juga. SMP apa? Iya, Bang. SMP selesai tahun berapa? Tahun berapa selesai? Ini sesuai tema ya, sesuai tema Hari Kemerdekaan ya. Emangnya biasa juga challenge Bang. Sudah lama juga jadi konten host TikTok. Jadi jalan apa ya? Ya, jalan. Sudah banyak Bang, udah pernah juga joget-joget di lampu merah. Yang nyanyi-nyanyi itu ya? Nyanyi tidak joget. Oh joget. Ya joget di lampu merah, pernah nyebur di laut, pernah challenge-nya sudah macam-macam. Ada sampai yang ekstrim gitu ya? Ada. Ekstrim apa itu? Mandi lumpur. Mandi lumpur. Ya, mandi lumpur. Yang paling meledak penonton itu yang aksi yang apa? Ini jalan-jalan Bang. Kemarin tembus 33.000 penonton. 33.000 penonton live. Sementara live. Iya. Ini luar biasa ini. Perjalanan sudah 20 hari. 22 hari? 22. Estimasi sampai Bulukumba 30 hari. Iya. Berarti bisa 8 hari ya? Tidak. Oh, 30 hari. 30 hari? Tidak, maksud saya kalau sampai di Bulukumba, finish di situ berakhir atau lanjut lagi? Mungkin kalau dari penonton banyak yang request katanya lanjut lagi ke Sinjai, kayaknya kita putar lagi. Putar provinsi. Iya. Putar finish ke tempat Pinrang lagi finish. Luar biasa. Jalan kaki. Bukannya semata-mata memperingati 17 Agustus. Iya. Kayak gitu juga sih. Sekalian karena momen. Iya, betul. Kalau kan pasti manusiawi pasti pegal. Iya, pasti. Solusinya gimana? Pegal. Saling pijat kah atau apakah? Tidak juga, cuman kan kita kalau udah terbiasa, udah enggak. Tapi di awal kan pasti capek. Tapi kalau udah terbiasa, udah kayak sehari-harian gitu. Kalau kerja sehari-harian udah biasa. Kalau hari, taruhlah ini hari, start dari jam berapa pagi? Biasa jam 8. 8 pagi. Jam 12 begitu kita istirahat lagi. 12 siang istirahat. Itu lanjut. Setelah istirahat berapa jam? Ya lanjut lagi. Sampai maghrib biasa. Maghrib. Berarti maghrib kita istirahat. Sudah kalau maghrib, kalau malam kita nggak lanjut karena oh istirahat full. Cari aman juga. Iya betul. Kan kalau orang malam katanya banyak rawan. Iya. Itu tempat istirahatnya di mana saja? Di masjid kah? Di rumah warga? Di hotel atau apa? Biasa juga di masjid, biasa juga ada yang kasih penginapan. Sampai ada yang dibayarin gitu. Kemarin waktu di Makassar itu sudah kayaknya banyak kali Bang dibayarin. Orang-orang baik semua yang bayarin. Di nginap di hotel itu orang lain, ya orang baik yang bayarin. Dia bayarin lewat lewat ada yang lewat TF, ada yang lewat langsung datang. Langsung pas lihat konten live-nya dia samperin gitu ya. Langsung kasih penginapan gitu. Luar biasa.
Ini- sekolah orang tua. Iya, orang tua tahu. Oh, termasuk sapi juga. Ada. Iya, luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para tribuner. Saat ini saya berada di Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, melaporkan terkait kondisi mes PSM Makassar jalan keberangkatan menuju Bali pada sore nanti. Skuad PSM Makassar dijadwalkan berangkat ke Bali pada sore nanti. Mereka akan berkumpul kembali dari mes, kemudian menggunakan bus ke Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian bertolak ke Bandara Igusti Ngurah Rai untuk ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. PSM Makassar akan menantang PSBS Biak pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Tim PSBS Biak menjadikan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sebagai markas mereka karena untuk stadion di Papua belum ada yang memenuhi standar. Dan untuk saat ini sejumlah pemain masih berada di dalam kamarnya, masih istirahat. Tadi hanya Saki yang keluar untuk makan. Kemudian di dalam juga ini ada pembacaan doa dan surat Al-Quran, pembacaan doa dan Al-Quran dari anak yatim piatu yang mendoakan nantinya para pemain PSM Makassar yang terhindar dari cedera dan bisa meraih kemenangan. Ini baru saja masuk angkot dari salah satu panti asuhan yang membawa anak yatim piatu untuk mengirim doa dan untuk kemenangan PSM Makassar serta mendoakan pemain PSM terhindar dari berbagai cedera dan hal-hal buruk lainnya. Dan bisa dilihat pintu mes para pemain masih tertutup rapat. Mereka memang kemungkinan baru bersiap pada pukul 3 nanti. Dan untuk diketahui juga bahwa PSM Makassar saat ini berada di peringkat 2 klasemen di bawah Persib Bandung dengan sama-sama menorehkan 3 poin, hanya kalah mungkin gol memasukkan. Persib memasukkan 4 gol meskipun kebobolan 1 gol, sedangkan PSM Makassar menjaga marwah gawangnya mereka dengan tidak kebobolan mencetak 3 gol. Dan pertemuan PSBS Biak dan PSM Makassar ini menjadi pertemuan pertama kalinya juga. Pertemuan pertama kali dari kedua kesebelasan karena selama ini PSBS Biak berkutat di Liga 2 klasemen dan baru promosi pada musim lalu sebagai kampion Liga 2 2022-2023 dan secara papan klasemen ini PSM Makassar diunggulkan karena merupakan klub lama dan punya materi pemain yang sangat bagus, apalagi melihat dari hasil pekan pertama mereka, sedangkan PSBS Biak ini berada di peringkat 15 klasemen dengan poin 2-0 dan tentu mereka akan mengincar kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka. Olehnya itu badai Pasifik ini tetap harus diwaspadai oleh para penggawa pasukan Rahman, jangan sampai terlena ataupun menganggap remeh tim asal Biak Papua tersebut. Dan untuk laga ini akan berlangsung pada Jumat 16 Agustus 2024 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah atau 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan pertemuan pertama kedua tim serta menjadi derby Indonesia Timur kembali setelah derby Indonesia Timur vakum 2 tahun setelah Persipura Jayapura terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2021-2022.
Ya, bisa dilihat dari secara kamar para pemain ini masih tertutup rapat. Ujung yang terbuka itu merupakan dari kiper PSM Muhammad Sabilillahi. Dan untuk yang baru bergabung juga saya sampaikan bahwa saat ini di bagian mes sedang berlangsung pengajian dan pengiriman doa yang dilakukan oleh anak yatim piatu kepada skuad pasukan Ramang. Mereka berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Kahfi, Al-Waqiah, surah Yasin, surah Ar-Rahman untuk sebagai motivasi ataupun doa agar para pemain PSM Makassar bisa meraih kemenangan di laga selanjutnya dan mereka juga terhindar dari badai cedera, karena kita tahu bahwa saat ini PSM Makassar telah kehilangan dua pemain yakni M. Arfan dan Reza Arya karena mengalami cedera, serta Yuran kemarin juga mengalami masalah di kakinya sehingga menepi di game internal. Ada pula juga Mufli Hidayat dan Sultan Sakit tidak bisa membela PSM Makassar dalam waktu 1 bulan lebih karena keduanya dipanggil ke timnas untuk bermain di turnamen di Korea Selatan. Nanti mereka akan melawan Argentina, Korsel, dan Thailand, dan setelah itu mereka akan melanjutkan pemusatan latihan untuk kualifikasi Piala Asia U20 pada 2025 mendatang di Indonesia yang akan bergulir pada September mendatang. Jadi sekitar ada 4 pemain PSM yang saat ini absen, dan untuk diketahui juga bahwa bursa transfer awal musim untuk 2024-2025 telah ditutup pada 13 Agustus lalu, dan saat ini skuad PSM Makassar dihuni oleh 32 pemain yang akan mengarungi Liga 1 2024-2025, dan dari 32 pemain tersebut ada 8 pemain asing ataupun PSM memaksimalkan kuota 8 pemain asing yang ada. Sedangkan jika melihat dari kelompok umur, rata-rata PSM Makassar memiliki umur 23,6 tahun. Dan untuk usia di bawah 10 tahun di bawah usia 20 tahun itu ada sekitar 8-9 pemain, kemudian di bawah U25 ada 16, di atas U25 ada 9 pemain, dan ada 3 pemain di atas umur 30 tahun. Ya, mungkin sekian Tribuners laporan saya dari mes PSM Makassar di Jalan Nuri. Mari mendoakan para pemain PSM Makassar, perjalanan dari Makassar ke Bali lancar, dan nantinya di pertandingan melawan PSBS Biak bisa meraih kembali kemenangan dan bisa bertengger lagi di papan atas klasemen. Dan juga mari mendoakan para pemain agar terhindar dari cedera, dan pemain yang saat ini mengalami cedera untuk lekas kembali merumput di lapangan.
Pengarahan Tunggul Batalion Infanteri 431 Satria Setia Perkasa. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan fakta integritas. Ya, naik ke di Kemon, Cak. Ah, kenapa kan di situ dia, aduh. Naik ke atas situ. Ah. Ya, jadi Halo Tribunar, selamat siang. Saya Andini, reporter Tribun Timur Kota Palopo, dan saat ini saya berada di dekat lapangan Pancasila, tepatnya di Kelurahan Tempetika, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Dan seperti yang terlihat Tribunar, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo tengah melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan box, di mana boxnya tersebut masuk ke dalam bahu jalan, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo memutuskan untuk menertibkan pedagang-pedagang tersebut dengan memindahkan box-box. Awas kepala. Oh,
Kayak ini pedagang ini rumah ini tidak ada masuk atau penertiban ini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Semua ini. Geser ke depan atau ke belakang? Mana yang punya tahu? Tidak apa-apa. Iya. Ya kan ini kan harapan permainnya kan baca di bawah. Jadi yang lainnya yang Masuk dari sini. bisa Mi. Ke dalam kan ini melanggar dan lapaknya ini berada di atas drainase, dan di bahu jalan. Sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum itu, ya, dilarang kita menjual, mendirikan bangunan di atas drainase, trotoar maupun bahu jalan seperti itu. Rekam Mila. Rekam kita. Saya Bicara tadi dia minta kok pasang. Mohon izin Kak, bisa jelasin Kak terkait kegiatan hari ini Kak? Baik, untuk kegiatan hari ini jadi Satuan Polisi Pamung Praja melakukan penertiban terhadap kontainer jualan yang berada di atas trotoar maupun drainase. Saya anu lah teman-teman. Sebentar Pi, tunggu mikir dulu. Lama-lama juga di sini Kak. Iya, lama-lama di situ dulu Kak. Mau kamu janda aja yang paling. Jangan dulu Kak sebentar. Ya, oke. Mohon izin Kak, bisa jelaskan Kak terkait kegiatan hari ini? Ya baik, jadi kegiatan hari ini kami dari Satuan Polisi Pamung Praja bersama dengan masyarakat setempat melakukan penertiban terhadap lapak kontainer yang berada di atas drainase maupun bahu jalan, dan itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ya, jadi kami melakukan pendekatan persuasif, menghimbau kepada pedagang kaki lima bahwa ada kita diatur oleh Perda dan kita harus tertib terhadap perda tersebut. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan komunikasi secara persuasif, yang bersangkutan atau pedagang kaki lima ini yang memiliki lapak kontainer itu memindahkan kontainernya masuk ke dalam wilayah rumah warga dan dipersoalkan oleh warga tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada pedagang yang bersikukuh Kak yang Alhamdulillah di awal-awal kami sempat sempat berdiskusi dengan mereka, dan mereka juga menanyakan berbagai hal terkait dengan penertiban ini, tapi setelah kami menjelaskan secara rinci aturan apa yang kami gunakan, dasar hukumnya seperti apa, alhamdulillah mereka semua terima dan siap untuk melaksanakan penertiban. Dan kami dari Satuan Polisi Pamung Praja tentunya selalu siap apabila mereka membutuhkan tenaga untuk mengangkut barang jualannya atau kontainernya yang melanggar, kami selalu siap untuk membantu tanpa bayaran sekecil apapun itu. ketika sudah ditertibkan dan masih ada pelanggaran Kak? Tentunya ketika kami sudah tertibkan dan masih ada pelanggaran, ya kami akan melakukan proses-proses selanjutnya. Bisa jadi kami juga membawa ke ranah justisi, dan justisi itu sudah sampai ke pengadilan. Ya, jadi sudah melalui proses justisi dan dampaknya bisa terkena pidana maupun denda. Ya, denda sekian juta rupiah. Untuk penertiban ini Kak akan berlangsung berapa hari? Untuk penertiban ini kami fokuskan dan kami sudah memberikan 1 minggu yang lalu kami sudah memberikan melaksanakan pertemuan dengan para pedagang yang berada di sekitar sini, melaksanakan pertemuan, dan kami memberikan batasan waktu sampai dengan hari Kamis tanggal
Ulangi ya, hari Kamis tanggal 15 Agustus dan pada tanggal 16 Agustus pagi kami serentak akan melaksanakan penertiban yang masih melanggar seperti itu. Mungkin ada imbauannya kepada pedagang, masyarakat, khususnya kepada pedagang. Ya, himbauan kami kepada masyarakat tentunya ya untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum, terutama kepada teman-teman pengusaha UMKM. Intinya kami tidak melarang jualan, kami tidak melarang melakukan aktivitas usaha, tapi tentunya ada aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah sehingga kota kita tertata dengan tertib, rapi, dan masyarakat pun yang lewat, pengguna jalan yang lewat juga tidak terganggu dengan aktivitas jualan kita. Seperti itu, intinya seperti itu. Nah, selain daerah ini masih ada ke daerah lain? Enggak, sepanjang jalan ini Sepanjang bisa jalan dulu. ini Iya. Anggrek ini enggak? Ya, anggrek blok AA. Blok Anggrek blok AA. Semuanya anggrek blok AA. Siap. Pintu ke pas masih kan? Berapa ya? Ibarat kan itu memang kalau beginian senang malu-malu. Apa Ibu? Tidak ada juga sini dalam? Ada. Tapi yang angkat dulu tas ada minuman teh itu minuman teh. Makasih nanti kalau misalnya bilang kasih Tribunar, seperti yang terlihat saat ini tengah dilakukan penertiban pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah mengenai box pedagang kaki lima yang berada di bahu jalan maupun di drainase. Pendapatnya pedagang? Tidak ada di kompas. Tidak ada. Oh, jadi Oke, bagaimana kita raga? Sama lo kasih itu. Balu. Baik Tribunars, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penertiban box milik pedagang kaki lima di Jalan Anggrek, yang mana box-box ini melanggar peraturan daerah mengenai tempat yang boleh ditempati oleh pedagang untuk berdagang. Sekian dari saya Tribunars, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Kasih turun telur, oke, biar banyak. Kasih turun juga telur, oseng-oseng sosis telur. Oseng-oseng tuh. Ini ada tim penilai juga Tribunars yang keliling untuk melihat proses masak-memasak. Ya, Pak Bupati, menu kedua masak apa, Pak? Yang kedua? Minyemak, asik. Minyemak. Ya, makanan milenial, minyemak. Ada Indomie, Pak ya? Indomie goreng. Kalau saya yang maturi satu kali. Bapak memasak dengan asistennya.
Menyemak ya. Menyemangat, menyemangati. Pak Ketua, menu kedua masak apa, Pak? Pak Bupati buat menyemak, kita tanya Pak Ketua dia buat apa di menu kedua. Pak Ketua, apa menu keduanya Pak Ketua? Ini bahannya 2 Indomie bungkus. Iya. Ini apa namanya? Asik. Orak-arik telur. Orak-arik. Iya. Bang ada bahannya di situ. Satu Pak Kadis lah. Hah? Peka, ada menunya di situ. Orang masak. Iya, bukan dua nih. Masa? Semangat ya Pak Kadis. Ini nampak tidak menggairahkan. Nasi gorengnya tadi bagus. Blue band lah mau supaya asing-asing. Gimana blue band? Ada blue band lah. Ada blue band. Ini sana sama keduanya yang bagus ini. Sudah mie Pak Bupati, menyemak sudah Pak tadi. Sudah mie goreng mie apa? Pak, menu kedua mau bikin apa Pak menu kedua ini? Menu pertama nasi goreng Pak. Nasi goreng kedua. Apa kayaknya? Nasi goreng Pak Kajari mau bikin nasi goreng kedua katanya Tribuners. Ya Pak Kapolres, kita lihat manuvernya akan seperti apa pada menu kedua ini Tribuners. Dia nampak sangat excited, bahkan membuat kulit membawa 3 kompor. 10 menit lagi. Pak Kapolres. Tidak, Pak Kapolres aman nih. Pak, menu. Iya, dia balik-balik ya dong. Siap kali 2 jam lagi. Pak, menu kedua mau bikin apa, Pak? Rasa-rasa pokoknya. Asik, ini yang paling prepare Tribuners. Prepare untuk mengikuti lomba memasak ini karena bawa kompor sampai 2 Tribuners. Di sana kompornya ada 2, bahan-bahannya pun lengkap. Sudah Pak, lagi. Ya, kita lihat lagi proses pembuatan mie nyemek. Sama sekali. Begitu. Kalau kita begitu. Iya, ini Indomie. Kalau perwakilan baru itu sigap cepat tidak basah. Mie goreng IKN. Oke, ini perwakilan Mie goreng IKN. Dari 1422 sudah selesai. Banyak banget loh. Ini akan dibiarkan yang lebih awal selesai ya. Bingung dia bingung. Sepertinya dia sering beri. Boleh lihat dulu Dewan Juri. Lokasi yang Agung. Iya. Situ apa kawan? Ini banyak keunikan ya, kamu ini. Ayo Bupati, Pak, bumbunya apa saja ini Pak mie nyemek? Bumbunya apa? Bumbu Indomie. Tapi kalau dari rasa jangan salah. Ini nomor 6 juga tak enaknya. Ini. Kalau saya sih dari model nomor 1. Iya, Kita lihat Pak Ketua sedang buat apa Tribuners. Ini Asde. Ini Pak Kadis kok pegang tadi pianonya topinya. Iya. Ajarin sudah. Kenapa Pak Kajari? Pindahin. Bapak pakai apa? Oh, tuh Indomie dulu. Iya, masih ada tunggu Pak Kajari. Lebih banyak penontonnya. Lebih banyak kemarin. Tadi saja pelantik.
tunjukkan bebas sudah tempat. Lihat nih. Nah, ini tekstur formasi barisan tomatnya. Wow. Pak, ini bahannya dibawa dari kediri sendiri kan? Nggak terlalu padat di situ ya. Ini yang tidak ada. Ini kalau selesai bisa diambil ini. Nggak bisa ini barang. Ini pada dulu. Ini banyak ya, lebih bervariasi untuk masakan kedua. Hah? Ya, ini makanan yang sudah jadi Tribuners. Ini untuk menu pertama, menu wajib itu ada nasi goreng. Ini wilayah kalau setelah setengah jam agak pegal-pegal baru dulu. Ya, ini Kapolres Tribuners, punya Kapolres yang paling prepare. Oh ini Pak Kejari ini unik sekali. Tenang tapi apa ini Siapa ini punya dia? Pandai kalau begitu. Orang telur. Ini telur kita goreng telur. Sama. Iya, kita tanya Pak Kejari dulu. Oke. Jeruknya sudah sampai di mana Pak jeruknya? Dari Kota Daeng apa mau masuk tuh kan? Kita grebek. Blender nih, ada blendernya tahu nggak? Lengkap ini peralatannya. Lengkap. Ya, akhirnya makanya starting untuk menu kedua. Pelantikan Sekda dari Pemprov Sulsel. Nah, jabatan Sekda definitif Pemprov Sulsel akhirnya akan diisi oleh Jufri Rahman. Rencananya Jufri Rahman akan dilantik menjabat Sekprov Sulsel pada Rabu hari ini 14 Agustus 2024 tepatnya pagi hari ini. Nah, kepastian ini sekaligus mengakhiri jalan panjang kekosongan kursi definitif Sekda Sulsel. Jabatan definitif Sekda Sulsel pertama kali lowong sejak Desember 2022 lalu, artinya sudah ada 19 bulan. Jabatan Sekprov Sulsel hanya diisi oleh PLT Gubernur Sulsel waktu itu Andi Sudirman Sulaiman yang berselisih dengan Sekprov Sulsel saat itu mencopot Abdul Hayat Gani dari jabatannya. Posisi Abdul Hayat Gani digantikan oleh mantan Bupati Pindrang Aslam Patonangi dan potongan keputusan Presiden atau Kepres pengangkatan Jufri Rahman sudah beredar luas pada Jumat 9 Agustus 2024 malam. Dalam surat tertulis nama Dr. Andes Jufri Rahman MSI diangkat menjadi Sekda Sulsel. Lalu sebelum pelantikan Tribuners, kita akan melihat seperti apa suasana di kediaman Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur yang sudah berada di kediaman Bapak Jufri Rahman. Ada rekan Renaldi. Selamat pagi rekan Renaldi. Baik, selamat pagi rekan Ilo.
Baik, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana di rumah Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel pagi hari ini. Baik, terima kasih rekan Ilu dan tentunya selamat pagi untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar sekali pada pagi hari ini saya sedang berada di kediaman Bapak Jufri Rahman yang letaknya berada di Kompleks ID Petarani nomor GA7 nomor 21 yang dimana dapat kita saksikan bersama di kediaman Bapak Jufri Rahman ini tampak tidak terlalu banyak orang dan juga tidak ada karangan bunga, berbeda dengan yang berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang pantauan kami semalam terdapat sangat banyak karangan bunga ucapan selamat kepada Bapak Jufri Rahman karena terpilih sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Di mana kita ketahui bersama bahwa jabatan Sekprov Sulsel ini kemarin sudah lama lowong dan diisi oleh PLT dan juga FPJ maksud saya dan juga PLH. Sejak 2022 kemarin. Artinya sudah ada 19 bulan lamanya jabatan Sekprov Sulsel ini kosong. Dari pantauan kami pada pagi hari ini di kediaman Bapak Jufri Rahman selaku Sekprov terpilih Sulawesi Selatan yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang dimana SK penunjukannya itu diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2024 kemarin. Suasana kediaman Bapak Jufri Rahman ini terpantau agak sunyi dan tadi kami melihat juga ada beberapa tetangga dari Bapak Jufri Rahman yang sempat mampir ke kediaman Bapak Jufri Rahman pada pagi hari ini. Dan kami lihat tadi juga sempat bertemu dengan Bapak Jufri Rahman di teras rumahnya dan sedikit berbincang dengan beliau. Dan kami melihat beliau juga sementara persiapan untuk di mana beliau ingin menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikan dirinya sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Mungkin hingga saat ini seperti apa persiapan dari Bapak Jufri Rahman dan keluarga untuk segera menuju ke kantor Gubernur dan mengikuti pelantikan, mungkin rekan Renaldi? Tadi pada saat saya bertemu dengan Bapak Jufri Rahman sementara akan bersiap, di mana Bapak Jufri Rahman sementara akan mempersiapkan dirinya untuk menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Juga saya melihat beberapa anggota ataupun ajudan dari Bapak Jufri Rahman sudah standby di mobil Bapak Jufri sendiri untuk berangkat ke lokasi. Tadi juga dari pengakuan Pak Jufri, istrinya juga sementara bersiap untuk mengenakan pakaian dan juga Bapak Jufri Rahman sementara akan ingin pergi mandi juga untuk mempersiapkan dirinya ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikannya pada pagi hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, dan juga mungkin dapat disampaikan apa komentar Bapak Jufri Rahman jika tadi sempat ditemui, mungkin apakah sempat juga memberikan komentar sebelum beliau berangkat ke lokasi pelantikan? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan Pak Jufri Rahman di mana beliau mengaku sudah sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan bagaimana Pak Jufri ini kan juga bukan orang baru di pejabat di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana sebelumnya Pak Jufri Rahman sempat menjabat sebagai staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Juga dia sudah pernah menjabat di Sulsel itu untuk 3 gubernur di Sulawesi Selatan, yang dimana mulai menjabat sebagai Eselon 2 kala Amin Syam masih menjabat sebagai gubernur. Kemudian karir Bapak Jufri Rahman ini menanjak ketika Pak Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai gubernur di Sulawesi Selatan sebelum zaman dari Prof Nurdin Abdullah. Dan kemudian juga beliau sempat menjadi Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Sulsel
dan juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Sulawesi Selatan. Untuk terakhir dia juga menjabat ketika PJ Gubernur Sulsel Bapak Sumarsono di Pemprov Sulsel. Di mana juga kata Prof. Jufri Rahman dirinya sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel pada pagi hari ini, dan di mana dia juga mengaku tadi akan membantu seluruh kerja dari PJ Gubernur maupun Gubernur terpilih nantinya yang akan pada pemilu 2024 mendatang. Tadi juga Prof. Jufri Rahman sempat mengaku akan menghadiri pelantikan tersebut didampingi oleh istri dan juga kedua anaknya untuk berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, untuk saat ini mungkin dari rombongan Pak Jufri Rahman sudah siap untuk menuju ke gedung ataupun juga di gubernuran, begitu rekan Renaldi, seperti apa mungkin, apakah saat ini sudah mobil sudah berjejer dan sudah siap untuk berangkat atau seperti apa hingga saat ini? Untuk pada pagi hari ini satu mobil sudah disiapkan oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri yang kami lihat di depan rumah Bapak Jufri Rahman, di mana mobil tersebut telah parkir dan telah dipanasi oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri pada pagi hari ini. Juga kami melihat seluruh karyawan dari maksud saya anggota dari Bapak Jufri Rahman juga ini telah siap-siap untuk segera menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Namun hingga saat ini Bapak Jufri Rahman belum keluar kembali dari dalam rumahnya. Mungkin beliau masih dalam persiapan memakai pakaiannya sebelum menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya dari kediaman Bapak Jufri Rahman, dan kita nanti akan menantikan juga laporan rekan Renaldi dan reporter lainnya dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sebelum itu kita juga akan menyaksikan wawancara langsung bersama dengan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Jufri Rahman. Berikut untuk Tribuners. Sementara dilantik sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana kesiapannya sendiri mungkin untuk pelantikan sebentar? Ya, terima kasih. Tentu saya sudah siap lahir batin ya, karena sebenarnya ini bagian dari penantian panjang yang tertunda ya. Saya tidak melakukan kilas balik, tapi seluruh rakyat Sulawesi Selatan yang membaca berita di tahun 2019 yang lalu tahu betul terkait dengan urusan sektor ini. Kemudian qadarullah, Allah ternyata takdirkan saya kembali bertugas di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kalau soal kesiapan, insya Allah saya siap. Karena menurut saya tugas sebagai sekda itu lebih pada fungsi koordinasi, mensinkronkan dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh SKPD yang ada di lingkup pemerintah provinsi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Sekaligus tugas pada utama seorang sekda itu adalah membantu gubernur dalam pelaksanaan tugas pokok beliau, mewujudkan visi misi atau rencana kerja yang telah disusun. Jadi saya mohon dukungan kepada seluruh teman-teman yang ada di SKPD Provinsi Selatan. Saya memang baru datang, tetapi saya adalah stok lama yang ada di sini. Jadi kita kembali hanya mengulang kembali, melakukan reuni, dan ibarat mesin tinggal men-starter untuk kembali dipacu dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan seluruh program yang telah disusun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin sementara untuk pelantikannya sama siapa ke sana Pak Sekpro? Banyak teman saya, bisa dilihat. Saya kan kebetulan membangun jaringan di banyak organisasi sejak saya mulai SMA, kemudian dengan ikatan-ikatan alumni, seluruh pendidikan yang pernah saya lalui jenjangnya.
kemudian teman-teman gaul di seluruh Indonesia selama bertugas 5 tahun di Kemenpan, tentu saja jaring itu makin meluas dan mulai Indonesia, dan itu bisa kita lihat. Katanya sih, saya belum pernah lihat gubernur karena saya baru datang tadi malam. Teman-teman yang ada di sana semua halaman kantor sudah dipenuhi dengan ucapan kembang ucapan selamat. Itu menurut saya adalah refleksi dari pertemanan saya dengan banyak orang. Kalau dari rumah sendiri yang mengantar ke sana siapa Pak Sekprov? Baik, dari rumah ataupun kediaman Bapak Jufri Rahman, kita akan beralih ke dalam kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tepat di mana dilaksanakan pelantikan untuk Bapak Jufri Rahman sebagai Sekretaris Provinsi. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Fakih dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat pagi, rekan Fakih. Rekan Fakih, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Tribuners. Baik, rekan Fakih, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana jelang pelantikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan dan juga seperti apa persiapan di kantor Gubernur saat ini? Ya, dapat dilaporkan pada pagi hari ini, suasana di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo terpantau begitu meriah menyambut pelantikan Jufri Rahman sebagai Sekretaris Daerah Definitif Sulawesi Selatan. Karangan bunga sudah terpajang mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tembus hingga ke area belakang di depan dari lapangan upacara, hingga sampai ke pintu keluar kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Deretan para pejabat, baik itu di tingkat kabupaten kota, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kementerian, memberikan karangan bunga ucapan selamat terhadap Jufri Rahman yang saat lagi akan dilantik menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak hanya dari unsur pemerintahan, akademisi, pelaku ekonomi, serta masyarakat umum dari organisasi-organisasi masyarakat itu turut memberikan ucapan-ucapan selamat melalui karangan bunga yang dipajang mengelilingi kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti yang ada di belakang saya ini, bujiran karangan bunga salah satunya datang dari Bupati Maros, Haider Syam, yang tepat berada di belakang saya. Kemudian ada dari Kadis ESDM Sulawesi Selatan, Andi Eka. Ya. Kemudian ada tadi juga dari Menpan RB, Azwar Anas, juga sudah berdiri karangan bunganya memberikan ucapan selamat kepada Jufri Rahman. Deretan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, Andi Nakartikasari dan Muhammad Samuin, itu memberikan juga karangan bunga tepat di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian Ketua KONI Sulsel, Yasir Mahmud, Wakil Ketua MPR RI, Amir Uskara, yang juga putra Sulsel, juga memberikan ucapan selamat. Begitu juga dengan Ketua DPD RI, Lanyala Mataliti, jajaran Bupati, Bupati Goa, Adnan Purita Ihsan, Bupati Sopeng, ya, Kaswadi Rasa, kemudian ada juga dari anggota DPR RI, Alia Mustika Ilham, dan juga Ilham Arif Sirajudin, suaminya ya, juga memberikan ucapan selamat terhadap Jufri Rahman. Begitu juga tadi dari unsur pelaku ekonomi seperti Ketua Pindo Sulsel, Suardi, kemudian dari hotel-hotel, pihak manajemen hotel, Claro, Mercure, dan beberapa hotel lainnya di Kota Makassar juga memberikan ucapan selamat terhadap pelantikan dari Jufri Rahman. Sesuai informasi yang dihimpun, sesaat lagi Jufri Rahman akan datang ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan, meskipun jadwal pelantikannya masih akan berlangsung sekitar 10 pagi nanti, bertempat di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Di layar rekan Fakih masih sepi begitu di halaman kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, mungkin apakah jajaran dari para pemerintah baik tingkat provinsi maupun kota sudah mulai berdatangan juga atau seperti apa, rekan Fakih? Hingga saat ini memang pantauan Tribun Timur di kantor Gubernur Sulawesi Selatan masih cukup sepi ya. Jajaran pejabat-pejabat tinggi Pratama sekelas eselon 2 itu masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Beberapa juga sudah ada di ruangan masing-masing. Meskipun memang untuk Sekretaris Daerah PJ Sekretaris Daerah saat ini Andi Darmawan Bintang juga masih belum
nampak kendaraannya di parkiran khusus Sekda Sulsel. Begitu juga dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fahrullah yang masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang kami terima bahwa saat ini PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang mengikuti giat di Kabupaten Goa dalam acara upacara, ya, dan kemudian ada juga satu agenda lainnya di Kabupaten Goa sebelum nantinya bergeser ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Baik, dan juga untuk pengamanan di lokasi sendiri seperti apa, rekan Fakih? Apakah sudah ada aparat gabungan baik dari kepolisian mungkin atau TNI dan juga Satpol PP atau seperti apa di pengamanan di lokasi, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan memang pengamanan cukup ketat, ya. Puluhan Satpol PP sudah berjaga mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pintu keluar kantor Gubernur, kemudian juga di daerah sekitar lobi utama untuk menyambut nanti para tamu-tamu undangan, baik itu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Kemudian di area belakang di sekitar dari ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu juga sudah mulai dijaga ketat. Memang pelantikan kali ini sangat bersejarah juga, mengingat berbulan-bulan Sulawesi Selatan dipimpin oleh penjabat sekretaris daerah, sehingga memang pengamanan juga begitu ketat karena prosesi akan berlangsung begitu hikmat nantinya pelantikan sekretaris daerah definitif, yakni Jufri Rahman, seperti itu. Baik, dan juga apakah rekan Fakih dapat mengonfirmasi begitu kapan rekan-rekan media dapat meliput ke dalam ruangan, karena juga kita ingin melihat seperti apa suasana di dalam ruangan atau persiapan mungkin sebelum pelantikan dimulai atau seperti apa hingga hari ini informasinya, rekan Fakih? Ya, informasi yang dihimpun nanti mungkin sekitar pukul 9.30 pintu dari ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu sudah bisa dimasuki oleh tamu undangan, sudah mulai terbuka. Begitu juga dengan rekan-rekan media yang, karena memang cukup banyak rekan media yang ingin meliput pada pelantikan kali ini. Dan informasi dihimpun juga sekitar pukul 10 prosesi pelantikannya akan dimulai, nantinya mungkin berjalan seperti biasanya sekitar 1 jam itu proses pelantikan, lalu nanti ada disediakan juga untuk doorstop bersama dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Saat ini belum juga terlihat begitu rombongan dari sekretaris provinsi yang akan dilantik, atau sudah ada informasi apakah sudah berangkat dari kediamannya atau seperti apa, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini masih belum ada iring-iringan kendaraan, baik itu dari PJ sekretaris daerah yang akan dilantik Jufri Rahman maupun dari tamu undangan, karena memang hingga saat ini juga masih ada beberapa agenda pemerintahan yang mesti harus dijalani pada hari ini, giat-giat yang dilakukan baik itu oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan maupun dengan pejabat-pejabat lainnya yang turut mengiringi giat dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Dan sampai saat ini juga masih belum ada nih tamu-tamu undangan yang hadir. Diprediksi mungkin sekitar pukul 9.30 baru para berdatangan tamu-tamu undangan, begitu juga dengan sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih laporannya dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan juga Tribuners, kita nanti akan menantikan seperti apa laporan dari rekan Fakih terkait datangnya para tamu undangan dan juga Bapak Jufri Rahman selaku sekretaris provinsi yang akan dilantik nantinya. Dan berikut Tribuners akan menyaksikan tayangan atau cuplikan video seperti apa suasana di halaman kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
Selamat pagi Tribuners, saat ini saya berada di Jalan Sultan Alauddin. Ini ada dua pemuda dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ini jalan kaki dari Kabupaten Pinrang menuju Kota Makassar dengan live TikTok. Jadi keduanya ini saat ini berada di depan kampus UIN Alauddin, sementara live TikTok bahwasanya mereka baru tiba di Kota Makassar. Kami antar lanjut ya. Lanjut jalan. Oh iya. Nanti di sana wawancara ya, bisa? Bisa. Iya. Jalan saja Pak. Jalan. Nah ini dia. Jadi Safik ini yang kameramen live TikToknya, si Adam ini yang jalan kaki di live kan sama si Safik ya, jalan kaki dari Pinrang ke Makassar. Ini berapa hari jalan ini bro? Udah 21 hari, kalau masuk ini 22 Bang. 22 hari? Ya, tapi sekarang kita mau lanjut Bulukumba. Lanjut ke Bulukumba? Bro, singgah dulu bro, kita tanya-tanya. Singgah dulu. Adam, singgah dulu. Itu masih live itu ya? Iya masih live. Oh masih live. Ini sementara live katanya. Ya. Ini live di TikTok Syafi. Ya. Jadi Syafi ini berperan sebagai kameramen atau sebagai host juga. Host live-nya, dan Adam yang objek untuk jalan kakinya ya. Objek jalan kakinya Bang. Bro, ini kenapa sampai jalan kaki dari Pinrang ke Makassar dengan live ini? Awalnya sih kan sebenarnya kemarin kan juga pernah jadi challenge juga, macam-macam challenge, dan ini awalnya kita awalnya cuman coba-coba gitu dengan satu mawar satu langkah. Satu mawar satu langkah. Hari pertama itu dikasih langkah itu sekitaran 15 km, 15 km jalan kaki. Ya. Jadi kita lanjut. Setiap 15 km baru dapat satu mawar gitu ya? Tidak, satu mawar satu langkah Bang. Satu mawar satu langkah. Ya. Satu mawar satu langkah. Ada peningkatan signifikan dari followers TikToknya? Oh ada Bang. Semenjak kita jalan-jalan itu followernya itu meningkat drastis 100k Bang, 100k follower. 100k? Iya. Waktu dari start dari Pinrang itu followernya sekitar 100 lebih. 100 lebih. Sekarang udah 250 kayaknya. 250. Iya. Kan 22 hari nih jalan dari Pinrang. Itu setiap berapa kilo istirahatnya? Satu hari itu mungkin kita bisa dapat itu sekitaran 11 kilo. 11 kilo? Ya, paling banyak 15 kilo. Satu hari? Iya, satu hari. Itu berapa kali istirahat itu? Dua kali. Biasa kalau tengah hari istirahat, lanjut lagi sore gitu. Iya. Dari hasil live TikTok ini sudah ada ini semacam endorse apa? Udah sekarang udah banyak sih, udah banyak yang mau ambil sekarang. Kita lihat dari harga juga. Iya. Kan ini hari ke-22 baru tiba ke Makassar. Ini rencananya mau kemana memang? Rencananya finish di mana? Mau lanjut Bulukumba. Bulukumba? Di mana tepatnya? Di Bira ya? Iya, Bira. Bira. Ya, Bira. Ini jarak Bulukumba dari Makassar itu sekitar 150-an kilo kayaknya. Iya, 60-an. Oh iya. Perkiranya tiba jalan kaki ke sana berapa hari? Sekitaran kalau nggak salah 20 sampai 30 hari. 20 sampai 30 hari. Kalau aksi live TikTok begini sambil jalan kaki dimulai tahun berapa memang? Atau kapan? Kalau dari live TikTok itu udah lama Bang, udah dari 2021. 2021? Iya. 2021 jadi host TikTok. Memang partner? Iya. Dari 2021? Iya. Oh iya. Aktivitas harian selain live TikTok ini apa lagi? Konten, live TikTok, ya palingan ya itu aja sih. Ya. Bro, kalau ini apa? Dari perjalanan kaki ini kan terbilang jauh ini. Pernah alami trouble tidak? Atau kram apa? Oh,
Pernah bang, pernah keren juga. Itu di hari-hari pertama aja, macam satu di hari kedua, ketiga, keempat itu. Tapi setelah itu udah biasa, udah aman. Udah terbiasa. Ya. Iya. Luar biasa. Bro, aduh Adam, bagaimana? Maksudnya jalan kaki dari Pinrang ke Makassar ini? Melelahkan, menyenangkan atau seperti apa? Lelah, tapi menyenangkan juga mungkin. Apa yang menyenangkannya? Kadang-kadang kita sempat dapat ini ya, apa kendala di jalan misalnya ada yang usil apa? Enggak. Kemarin ada juga sih, ada juga kendala, ada yang kadang ada yang nggak tenang, ada yang berisi kan. Kemarin itu sempat diusir juga. Diusir juga. Di mana? Di depan rumah orang juga saat itu. Oh, istirahat. Joget. Diusir juga, pernah diusir satu kali juga sama kita juga pernah dapat kendala waktu ditangkap. Apa itu? Ada premannya di sana juga mengatakan jangan terlalu di video di bagian-bagian ini. Kalau mau jalan aja kayak gitu aja sih. Oh gitu. Tapi kalau di jalan aman. Sering ketemu orang-orang baik jalan. Kebanyakan ketemu orang baik ya. Orang baik. Kalau Safik ini asli mana? Asli Pinrang? Asli Pinrang ya, asli Pinrang memang. Oh gitu. Cuman logatnya ke kayak orang-orang luar gitu bang. Karena penonton banyak kan orang luar, jadi kita harus pakai bahasa. Ya menyesuaikan ya. Di Pinrang SMA di mana? Atau sekolah di mana kemarin? Oh, enggak sekolah. Sekolah. Iya. Tamat SD atau SMP? SMP. SMP. Kalau Safik? SMP juga. SMP juga. SMP apa? Bang. SMP selesai tahun berapa? Tahun berapa selesai? Ini sesuai tema ya, sesuai tema Hari Kemerdekaan ya. Emangnya biasa juga challenge bang. Sudah lama juga jadi konten host TikTok. Jadi jalan apa ya? Jalan. Sudah banyak bang, udah pernah juga joget-joget di lampu merah. Yang nyanyi-nyanyi itu ya? Nyanyi tidak joget. Oh joget. Ya joget di lampu merah, pernah nyebur di laut, pernah challenge-nya sudah macam-macam. Ada sampai yang ekstrim gitu ya? Ada. Se-ekstrim apa itu? Mandi lumpur. Mandi lumpur. Ya, mandi lumpur. Yang paling meledak penonton itu yang aksi yang apa? Ini jalan-jalan bang. Kemarin tembus 33.000 penonton. 33.000 penonton live. Sementara live. Iya. Ini luar biasa ini. Perjalanan sudah 20 hari. 22 hari? 22. Estimasi sampai cuma 30 hari. Iya. Berarti sisa 8 hari ya? Tidak. Oh, 30 hari. 30 hari? Tidak, maksud saya kalau sampai di Bulukumba, finish di situ berakhir atau lanjut lagi? Mungkin kalau dari penonton banyak yang request katanya lanjut lagi ke Sinjai kayaknya kita putar lagi. Putar provinsi. Iya. Putar finish ke tempat Pinrang lagi finish. Luar biasa. Jalan kaki. Bukannya semata-mata memperingati 17 Agustus. Iya. Kayak gitu juga sih. Sekalian karena momen. Iya, betul. Kalau kan pasti manusiawi pasti pegal. Iya, pasti. Solusinya gimana? Pegal. Saling pijat kah atau apakah? Tidak juga, cuman kan kita kalau sudah terbiasa, udah enggak. Tapi di awal kan pasti capek. Tapi kalau udah terbiasa, udah kayak sehari-harian gitu. Kalau kerja seharian udah biasa. Kalau hari, taruhlah ini hari, start dari jam berapa pagi? Biasa jam 8. 8 pagi. Jam 12 begitu kita istirahat lagi. 12 siang istirahat. Itu lanjut. Setelah istirahat berapa jam? Ya lanjut lagi. Sampai maghrib biasa. Maghrib. Berarti maghrib kita istirahat. Sudah kalau maghrib, kalau malam kita nggak lanjut karena oh istirahat full. Cari aman juga. Iya betul. Kan kalau orang malam katanya banyak rawan. Iya. Itu tempat istirahatnya di mana saja? Di masjid kah? Di rumah warga? Di hotel atau apa? Biasa juga di masjid, biasa juga ada yang kasih penginapan. Sampai ada dibayarin gitu. Kemarin waktu di Makassar itu udah kayaknya banyak kali bang dibayarin. Orang-orang baik semua yang bayarin. Di nginap di hotel itu orang lain, ya orang baik yang bayarin. Dia bayarin lewat lewat ada yang lewat TF, ada yang lewat langsung datang. Langsung pas lihat konten live-nya dia samperin gitu ya. Langsung kasih penginapan gitu. Luar biasa.
orang tua. Ah iya, orang tua tahu. Oh, termasuk sapi juga. Ada. Iya, luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para Tribuners. Saat ini saya berada di Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, melaporkan terkait kondisi mes PSM Makassar jelang keberangkatan menuju Bali pada sore nanti. Skuad PSM Makassar dijadwalkan berangkat ke Bali pada sore nanti. Mereka akan berkumpul kembali dari mes, kemudian menggunakan bus ke Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian bertolak ke Bandara Igusti Ngurah Rai untuk ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. PSM Makassar akan menantang PSBS Biak pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Tim PSBS Biak menjadikan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sebagai markas mereka karena untuk stadion di Papua belum ada yang memenuhi standar. Dan untuk saat ini sejumlah pemain masih berada di dalam kamarnya, masih istirahat. Tadi hanya Saki yang keluar untuk makan. Kemudian di dalam juga ini ada pembacaan doa dan surat Al-Quran, pembacaan doa dan Al-Quran dari anak yatim piatu yang mendoakan nantinya para pemain PSM Makassar yang terhindar dari cedera dan bisa meraih kemenangan. Ini baru saja masuk angkot dari salah satu panti asuhan yang membawa anak yatim piatu untuk mengirim doa dan untuk kemenangan PSM Makassar serta mendoakan pemain PSM terhindar dari berbagai cedera dan hal-hal buruk lainnya. Dan bisa dilihat pintu mes para pemain masih tertutup rapat. Mereka memang kemungkinan baru bersiap pada pukul 3 nanti. Dan untuk diketahui juga bahwa PSM Makassar saat ini berada di peringkat 2 klasemen di bawah Persib Bandung dengan sama-sama menorehkan 3 poin, hanya kalah mungkin gol memasukkan. Persib memasukkan 4 gol meskipun kebobolan 1 gol, sedangkan PSM Makassar menjaga marwah gawangnya mereka dengan tidak kebobolan dan mencetak 3 gol. Dan pertemuan PSBS Biak dan PSM Makassar ini menjadi pertemuan pertama kalinya juga. Pertemuan pertama kali dari kedua kesebelasan karena selama ini PSBS Biak berkutat di Liga 2 klasemen dan baru promosi pada musim lalu sebagai kampion Liga 2 2022-2023 dan secara papan klasemen ini PSM Makassar diunggulkan karena merupakan klub lama dan punya materi pemain yang sangat bagus, apalagi melihat dari hasil pekan pertama mereka, sedangkan PSBS Biak ini berada di peringkat 15 klasemen dengan poin 2-0 dan tentu mereka akan mengincar kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka. Olehnya itu badai Pasifik ini tetap harus diwaspadai oleh para penggawa pasukan Rama, jangan sampai terlena ataupun menganggap remeh tim asal Biak Papua tersebut. Dan untuk laga ini akan berlangsung pada Jumat 16 Agustus 2024 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah atau 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan pertemuan pertama kedua tim serta menjadi derby Indonesia Timur kembali setelah derby Indonesia Timur vakum 2 tahun setelah Persipura Jayapura terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2021-2022.
Ya, bisa dilihat dari secara kamar para pemain ini masih tertutup rapat. Ujung yang terbuka itu merupakan dari kiper PSM Muhammad Sabilillahi. Dan untuk yang baru bergabung juga saya sampaikan bahwa saat ini di bagian mes sedang berlangsung pengajian dan pengiriman doa yang dilakukan oleh anak yatim piatu kepada skuad pasukan Ramang. Mereka berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Kahfi, Al-Waqiah, surah Yasin, surah Ar-Rahman untuk sebagai motivasi ataupun doa agar para pemain PSM Makassar bisa meraih kemenangan di laga selanjutnya dan mereka juga terhindar dari badai cedera, karena kita tahu bahwa saat ini PSM Makassar telah kehilangan dua pemain yakni M. Arfan dan Reza Arya karena mengalami cedera, serta Yuran kemarin juga mengalami masalah di kakinya sehingga menepi di game internal. Ada pula juga Mufli Hidayah dan Sultan Sakit tidak bisa membela PSM Makassar dalam waktu 1 bulan lebih karena keduanya dipanggil ke timnas untuk bermain di turnamen di Korea Selatan. Nanti mereka akan melawan Argentina, Korsel, dan Thailand, dan setelah itu mereka akan melanjutkan pemusatan latihan untuk kualifikasi Piala Asia U20 pada 2025 mendatang di Indonesia yang akan bergulir pada September mendatang. Jadi sekitar ada 4 pemain PSM yang saat ini absen, dan untuk diketahui juga bahwa bursa transfer awal musim untuk 2024 2025 telah ditutup pada 13 Agustus lalu, dan saat ini skuad PSM Makassar dihuni oleh 32 pemain yang akan mengarungi Liga 1 2024-2025, dan dari 32 pemain tersebut ada 8 pemain asing ataupun PSM memaksimalkan kuota 8 pemain asing yang ada. Sedangkan jika melihat dari kelompok umur, rata-rata PSM Makassar memiliki umur 23,6 tahun. Dan untuk usia di bawah 10 tahun di bawah usia 20 tahun itu ada sekitar 8-9 pemain. Kemudian di bawah U25 dan 16, di atas U25 ada 9 pemain, dan ada 3 pemain di atas umur 30 tahun. Ya, mungkin sekian Tribuners laporan saya dari mes PSM Makassar di Jalan Nuri. Mari mendoakan para pemain PSM Makassar, perjalanan dari Makassar ke Bali lancar, dan nantinya di pertandingan melawan PSBS Biak bisa meraih kembali kemenangan dan bisa bertengger lagi di papan atas klasemen. Dan juga mari mendoakan para pemain agar terhindar dari cedera, dan pemain yang saat ini mengalami cedera untuk lekas kembali merumput di lapangan.
Penyerahan tunggul Batalion Infanteri 431 Satria Setia Perkasa. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan fakta integritas. Ya, naik ke di Kemanca. Kenapa kok di situ dia? Aduh, naik ke atas situ. Halo Tribunar, selamat siang. Saya Andini, reporter Tribun Timur Kota Palopo, dan saat ini saya berada di dekat lapangan Pancasila, tepatnya di Kelurahan Tempetika, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Dan seperti yang terlihat Tribunar, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo tengah melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan box, di mana boxnya tersebut masuk ke dalam bahu jalan, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo memutuskan untuk menertibkan pedagang-pedagang tersebut dengan memindahkan box-box. Awas kepala.
Kak, ini pedagang ini rumah ini tidak ada masuk atau penertiban ini? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Semua ini Geser ke depan atau ke belakang? mana yang punya Raul? Tidak apa-apa. Iya. Ya kan kita apa permasalahannya kan? Baca di bawah. Tadi saya di bawah Jadi yang lainnya yang masuk dari sini. bisa Mi. Ke dalam kan ini melanggar dan lapaknya ini berada di atas drainase, dan di bahu jalan. Sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum itu, dilarang kita menjual, mendirikan bangunan di atas drainase, trotoar maupun bahu jalan seperti itu. Rekam Mila. Rekam kita. Saya Bicara bisa apa? Tadi Biar nanti kok pasang. Mohon izin Kak, bisa jelaskan Kak terkait kegiatan hari ini Kak? Baik, untuk kegiatan hari ini, jadi Satuan Polisi Pamung Praja melakukan penertiban terhadap kontainer jualan yang berada di atas trotoar maupun drainase. Saya anu lah teman-teman, sebentar Pi, tungguin dikit dulu. Lama-lama juga di sini Kak? Iya, lama-lama di situ dulu. Mau kamar, jangan jangan pala. Jangan lupa sebentar. Ya, oke. Mohon izin Kak, bisa jelaskan Kak terkait kegiatan hari ini? Ya baik, jadi kegiatan hari ini kami dari Satuan Polisi Pamung Praja bersama dengan masyarakat setempat melakukan penertiban terhadap lapak kontainer yang berada di atas drainase maupun bahu jalan, dan itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ya, jadi kami melakukan pendekatan persuasif, menghimbau kepada pedagang kaki lima bahwa ada kita diatur oleh Perda dan kita harus tertib terhadap perda tersebut. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan komunikasi secara persuasif, yang bersangkutan atau pedagang kaki lima ini yang memiliki lapak kontainer itu memindahkan kontainernya masuk ke dalam wilayah rumah warga dan dipersoalkan oleh warga tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada pedagang yang bersikukuh Kak yang Alhamdulillah di awal-awal kami sempat sempat berdiskusi dengan mereka, dan mereka juga menanyakan berbagai hal terkait dengan penertiban ini, tapi setelah kami menjelaskan secara rinci aturan apa yang kami gunakan, dasar hukumnya seperti apa, alhamdulillah mereka semua terima dan siap untuk melaksanakan penertiban. Dan kami dari Satuan Polisi Pamung Praja tentunya selalu siap apabila mereka membutuhkan tenaga untuk mengangkut barang jualannya atau kontainernya yang melanggar, kami selalu siap untuk membantu tanpa bayaran sekecil apapun itu. Ya. Ketika sudah ditertibkan dan masih ada pelanggaran Kak? Tentunya ketika kami sudah tertibkan dan masih ada pelanggaran, ya kami akan melakukan proses-proses selanjutnya. Bisa jadi kami juga membawa ke ranah justisi, dan justisi itu sudah sampai ke pengadilan. Ya, jadi sudah melalui proses justisi dan dampaknya bisa terkena pidana maupun denda. Ya, denda sekian juta rupiah. Untuk penertiban ini Kak akan berlangsung berapa hari? Untuk penertiban ini kami fokuskan dan kami sudah memberikan 1 minggu yang lalu kami sudah memberikan melaksanakan pertemuan dengan para pedagang yang berada di sekitar sini, melaksanakan pertemuan, dan kami memberikan batasan waktu sampai dengan hari Kamis tanggal
hari Kamis tanggal 15 Agustus dan pada tanggal 16 Agustus pagi kami serentak akan melaksanakan penertiban yang masih melanggar seperti itu. Mungkin ada imbauannya kepada pedagang, masyarakat, khususnya kepada pedagang, Pak. Ya, himbauan kami kepada masyarakat tentunya ya untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum, terutama kepada teman-teman pengusaha UMKM. Intinya kami tidak melarang jualan, kami tidak melarang melakukan aktivitas usaha, tapi tentunya ada aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah sehingga kota kita tertata dengan tertib, rapi, dan masyarakat pun yang lewat, pengguna jalan yang lewat juga tidak terganggu dengan aktivitas jualan kita. Seperti itu, intinya seperti itu. Nah, selain daerah ini masih ada ke daerah lain? Enggak, sepanjang jalan ini bisa dulu. Iya. Ya, anggrek blok AA. Anggrek blok AA. Semuanya anggrek blok AA. Siap. Ini kita pas masih kan? Berapa bulan? Di bawah itu kita memang kalau beginian. Apa Ibu? Tidak ada juga sini dalam? Ada. Orang ini Tapi Yang akan ada minuman teh itu minuman teh. Makasih nanti kalau misalnya bilang kasih Tribuners, seperti yang terlihat saat ini tengah dilakukan penertiban pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah mengenai box pedagang kaki lima yang berada di bahu jalan maupun di drainase. pendapatnya pedagang. Tidak ada di kompas. Oh, jadi Oke, bagaimana kita rakyat? Sama lu buka situ. Balu. Baik Tribuners, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penertiban box milik pedagang kaki lima di Jalan Anggrek, yang mana box-box ini melanggar peraturan daerah mengenai tempat yang boleh ditempati oleh pedagang untuk berdagang. Sekian dari saya Tribuners, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Kasih turun telur, oke, biar banyak. Kasih turun juga telur, oseng-oseng sosis telur. Oseng-oseng tuh. Ini ada tim penilai juga Tribuners yang keliling untuk melihat proses masak-memasak. Ya, Pak Bupati, menu kedua masak apa, Pak? Yang kedua? Minyemak, asik. Minyemak. Ya, makanan milenial, minyemak. Alias Indomie, Pak ya? Indomie goreng. Kalau saya lewat kuring sampai Bapak memasak dengan asistennya.
Menyemak ya. Menyemangati. Pak Ketua, menu kedua masak apa, Pak? Pak Bupati buat menyemak, kita tanya Pak Ketua dia buat apa menu kedua. Pak Ketua, apa menu keduanya Pak Ketua? Ini bahannya 2 itu bisa dibungkus. Iya. Ini apa namanya? Asik. Orang-arik telur. Orang-arik. Iya. Pak, ada bahannya di situ. Telur satu Pak Kadis satu. Hah? Pak, ada menunya di situ. Orang masak. Iya, bukan dua nih. Masa? Semangat ya Pak Kadis. Ini nampak tidak menggairahkan. Nasi gorengnya tadi bagus. Blue band lah mau supaya asing-asing. Gimana blue band? Ada blue band. Ini sana sama keduanya yang bagus ini. Sudah nih Pak Bupati, menyemak sudah Pak tadi. Sudah mie goreng mie apa? Pak, menu kedua mau bikin apa Pak menu kedua ini? Menu pertama nasi goreng Pak. Nasi goreng kedua. Apa kayaknya? Nasi goreng. Pak Kajari mau bikin nasi goreng kedua katanya Tribuners. Ya, Pak Kapolres, kita lihat manuvernya akan seperti apa pada menu kedua ini Tribuners. Dia nampak sangat excited, bahkan membuat kulit membawa 3 kompor. 10 menit lagi. Pak Kapolres. Tidak, Pak Kapolres aman nih. Pak, menu. Iya, dia balik-balik ya kolong. Pak, menu kedua mau bikin apa Pak? Rasa-rasa pokoknya. Asik, ini yang paling prepare Tribuners. Prepare untuk mengikuti lomba memasak ini karena bawa kompor sampai 2 Tribuners. Di sana kompornya ada 2, bahan-bahannya pun lengkap. Sudah Pak, lagi. Ya, kita lihat lagi proses pembuatan mie nyemek. Cepat sekali. Begitu. Kalau kita begitu. Iya. Kalau perwakilan Polri itu sigap cepat tidak pasar. Mie goreng IKN. Oke, ini perwakilan Mie goreng IKN. Dari 1422 sudah selesai. Banyak penontonnya. Jadi akan diberikan yang lebih awal selesai ya. Bingung dia bingung. Sepertinya dia sedang berdiri. Boleh lihat dulu Dewan Juri. Lokasi yang Agung. Iya. Sektor apa kamu? Ini banyak keunikan ya kamu ini. Ayo Bupati. Pak, bumbunya apa saja ini Pak mie nyemek? Bumbunya apa? Bumbu yang Indomie. Bumbu Indomie. Tapi kalau dari rasa jangan salah. Ini nomor 6 juga capra enaknya. Ini. Kalau saya sih dari model nomor 1. Iya, Kita lihat Pak Ketua sedang buat apa Tribuners. Ini Asde. Ini Pak Kadis kok pegang tadi pianonya topinya. Iya. Ajarin kita. Kenapa Pak Kajari? Pindahin. Bapak pakai apa? Oh, tunggu dulu. Iya, masih ada tunggu Pak Kajari. Lebih banyak penontonnya. Lebih banyak kemarin. Kali pelantik.
bukan di pos tempat. Lihat nih. Nah, ini bisa ini tekstur formasi barisan tomatnya. Wow. Ya, Pak, ini bahannya dibawa dari kediri sendiri kan? Enggak terlalu padat di situ ya. Ini kenapa saya tidak ada? Ini kalau selesai bisa diambil ini. Enggak bisa, ini barang. Ini bahan dulu. Ini banyak ya, lebih bervariasi untuk masakan kedua. Hah? Ya, ini makanan yang sudah jadi Tribuners. Ini untuk menu pertama, menu wajib itu ada nasi goreng. Jadi wilayah kalau setelah setengah jam agak pegal-pegal baru dulu. Ya, ini Kapolres Tribuners, punya Kapolres yang paling prepare. Oh ini Pak Kejar ini unik sekali. Tenang tapi apa ini tidak ini? Siapa ini punya dia? Udah gampang lagi kalau begitu. Orang telur. Ini telur kita goreng telur. Aman. Iya, kita tanya Pak Kejar dulu. Bapak, jeruknya sudah sampai di mana Pak jeruknya? Dari kota Daeng. Apa mau masuk tuh kan? Penyanyi grebek. Iya. Blender nih, ada blendernya tahu nggak? Lengkap ini peralatannya. Lengkap. Ya. Akhirnya makanya starting untuk menu kedua. Pelantikan Sekda dari Pemprov Sulsel. Nah, jabatan Sekda definitif Pemprov Sulsel akhirnya akan diisi oleh Jufri Rahman. Rencananya Jufri Rahman akan dilantik menjabat Sekprov Sulsel pada Rabu hari ini 14 Agustus 2024, tepatnya pagi hari ini. Nah, kepastian ini sekaligus mengakhiri jalan panjang kekosongan kursi definitif Sekda Sulsel. Jabatan definitif Sekda Sulsel pertama kali lowong sejak Desember 2022 lalu, artinya sudah ada 19 bulan. Jabatan Sekprov Sulsel hanya diisi oleh PLT Gubernur Sulsel waktu itu Andi Sudirman Sulaiman yang berselisih dengan Sekprov Sulsel saat itu mencopot Abdul Hayat Gani dari jabatannya. Posisi Abdul Hayat Gani digantikan oleh mantan Bupati Pindrang Aslam Patonangi dan potongan keputusan Presiden atau Kepres pengangkatan Jufri Rahman sudah beredar luas pada Jumat 9 Agustus 2024 malam. Dalam surat tertulis nama Dr. Andes Jufri Rahman MSI diangkat menjadi Sekda Sulsel. Lalu sebelum pelantikan Tribuners, kita akan melihat seperti apa suasana di kediaman Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur yang sudah berada di kediaman Bapak Jufri Rahman. Ada rekan Renaldi. Selamat pagi rekan Renaldi. Baik, selamat pagi rekan Ilo.
Baik, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana di rumah Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel pagi hari ini. Baik, terima kasih rekan Ilu dan tentunya selamat pagi untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar sekali, pada pagi hari ini saya sedang berada di kediaman Bapak Jufri Rahman yang letaknya berada di Kompleks ID Petarani nomor GA7 nomor 21, yang dimana dapat kita saksikan bersama di kediaman Bapak Jufri Rahman ini tampak tidak terlalu banyak orang dan juga tidak ada karangan bunga, berbeda dengan yang berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang pantauan kami semalam terdapat sangat banyak karangan bunga ucapan selamat kepada Bapak Jufri Rahman karena terpilih sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Di mana kita ketahui bersama bahwa jabatan Sekprov Sulsel ini kemarin sudah lama lowong dan diisi oleh PLT dan juga FPJ maksud saya dan juga PLH sejak 2022 kemarin. Artinya sudah ada 19 bulan lamanya jabatan Sekprov Sulsel ini kosong. Dari pantauan kami pada pagi hari ini di kediaman Bapak Jufri Rahman selaku Sekprov terpilih Sulawesi Selatan yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang dimana SK penunjukannya itu diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2024 kemarin. Suasana kediaman Bapak Jufri Rahman ini terpantau agak sunyi dan tadi kami melihat juga ada beberapa tetangga dari Bapak Jufri Rahman yang sempat mampir ke kediaman Bapak Jufri Rahman pada pagi hari ini. Dan kami lihat tadi juga sempat bertemu dengan Bapak Jufri Rahman di teras rumahnya dan sedikit berbincang dengan beliau. Dan kami melihat beliau juga sementara persiapan untuk di mana beliau ingin menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikan dirinya sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Mungkin hingga saat ini seperti apa persiapan dari Bapak Jufri Rahman dan keluarga untuk segera menuju ke kantor Gubernur dan mengikuti pelantikan, mungkin rekan Renaldi? Tadi pada saat saya bertemu dengan Bapak Jufri Rahman sementara akan bersiap, di mana Bapak Jufri Rahman sementara akan mempersiapkan dirinya untuk menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Juga saya melihat beberapa anggota ataupun ajudan dari Bapak Jufri Rahman sudah standby di mobil Bapak Jufri sendiri untuk berangkat ke lokasi. Tadi juga dari pengakuan Pak Jufri, istrinya juga sementara bersiap untuk mengenakan pakaian dan juga Bapak Jufri Rahman sementara akan ingin pergi mandi juga untuk mempersiapkan dirinya ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikannya pada pagi hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, dan juga mungkin dapat disampaikan apa komentar Bapak Jufri Rahman jika tadi sempat ditemui, mungkin apakah sempat juga memberikan komentar sebelum beliau berangkat ke lokasi pelantikan? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan Pak Jufri Rahman di mana beliau mengaku sudah sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan bagaimana Pak Jufri ini kan juga bukan orang baru di pejabat di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana sebelumnya Pak Jufri Rahman sempat menjabat sebagai staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Juga dia sudah pernah menjabat di Sulsel itu untuk 3 gubernur di Sulawesi Selatan, yang dimana mulai menjabat sebagai Eselon 2 kala Amin Syam masih menjabat sebagai gubernur. Kemudian karir Bapak Jufri Rahman ini menanjak ketika Bapak Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai gubernur di Sulawesi Selatan sebelum zaman dari Prof Nurdin Abdullah. Dan kemudian juga beliau sempat menjadi Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Sulsel
dan juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Sulawesi Selatan. Untuk terakhir dia juga menjabat ketika PJ Gubernur Sulsel Bapak Sumarsono di Pemprov Sulsel. Di mana juga kata Prof. Jufri Rahman dirinya sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel pada pagi hari ini, dan di mana dia juga mengaku tadi akan membantu seluruh kerja dari PJ Gubernur maupun Gubernur terpilih nantinya yang akan pada pemilu 2024 mendatang. Tadi juga Prof. Jufri Rahman sempat mengaku akan menghadiri pelantikan tersebut didampingi oleh istri dan juga kedua anaknya untuk berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, untuk saat ini mungkin dari rombongan Pak Jufri Rahman sudah siap untuk menuju ke gedung ataupun juga di gubernuran, begitu rekan Renaldi, seperti apa mungkin, apakah saat ini sudah mobil sudah berjejer dan sudah siap untuk berangkat atau seperti apa hingga saat ini? Untuk pada pagi hari ini satu mobil sudah disiapkan oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri yang kami lihat di depan rumah Bapak Jufri Rahman, di mana mobil tersebut telah parkir dan telah dipanasi oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri pada pagi hari ini. Juga kami melihat seluruh karyawan dari maksud saya anggota dari Bapak Jufri Rahman juga ini telah siap-siap untuk segera menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Namun hingga saat ini Bapak Jufri Rahman belum keluar kembali dari dalam rumahnya. Mungkin beliau masih dalam persiapan memakai pakaiannya sebelum menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya dari kediaman Bapak Jufri Rahman, dan kita nanti akan menantikan juga laporan rekan Renaldi dan reporter lainnya dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sebelum itu kita juga akan menyaksikan wawancara langsung bersama dengan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Jufri Rahman. Berikut untuk Tribuners. Sementara dilantik sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana kesiapannya sendiri mungkin untuk pelantikan sebentar? Ya, terima kasih. Tentu saya sudah siap lahir batin ya, karena sebenarnya ini bagian dari penantian panjang yang tertunda ya. Saya tidak melakukan kilas balik, tapi seluruh rakyat Sulawesi Selatan yang membaca berita di tahun 2019 yang lalu tahu betul terkait dengan urusan sektor ini. Kemudian qadarullah, Allah ternyata takdirkan saya kembali bertugas di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kalau soal kesiapan, insya Allah saya siap. Karena menurut saya tugas sebagai sekda itu lebih pada fungsi koordinasi, mensinkronkan dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh SKPD yang ada di lingkup pemerintah provinsi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Sekaligus tugas paling utama seorang sekda itu adalah membantu gubernur dalam pelaksanaan tugas pokok beliau, mewujudkan visi misi atau rencana kerja yang telah disusun. Jadi saya mohon dukungan kepada seluruh teman-teman yang ada di SKPD Provinsi Selatan. Saya memang baru datang, tetapi saya adalah stok lama yang ada di sini. Jadi kita kembali hanya mengulang kembali, melakukan reuni, dan ibarat mesin tinggal men-starter untuk kembali dipacu dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan seluruh program yang telah disusun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin sementara untuk pelantikannya sama siapa ke sana, Pak Sekpro? Banyak teman saya, bisa dilihat. Saya kan kebetulan membangun jaringan di banyak organisasi sejak saya mulai SMA, kemudian dengan ikatan-ikatan alumni, seluruh pendidikan yang pernah saya lalui jenjangnya.
kemudian teman-teman jauh di seluruh Indonesia selama bertugas 5 tahun di Kemenpan, tentu saja jaring itu makin meluas dan mulai di Indonesia, dan itu bisa kita lihat. Katanya sih, saya belum pernah lihat kantor gubernur karena saya baru datang tadi malam. Teman-teman yang ada di sana semua halaman kantor gubernur dipenuhi dengan ucapan kembang ucapan selamat. Itu menurut saya adalah refleksi dari pertemanan saya dengan banyak orang. Kalau dari rumah sendiri yang mengantar ke sana siapa Pak Sekprof? Baik, dari rumah ataupun kediaman Bapak Jufri Rahman, kita akan beralih ke dalam kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tepat di mana dilaksanakan pelantikan untuk Bapak Jufri Rahman sebagai Sekretaris Provinsi. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Fakih dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat pagi, rekan Fakih. Rekan Fakih, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Tribuners. Baik, rekan Fakih, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana jelang pelantikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan dan juga seperti apa persiapan di kantor Gubernur saat ini? Ya, dapat dilaporkan pada pagi hari ini, suasana di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo terpantau begitu meriah menyambut pelantikan Jufri Rahman sebagai Sekretaris Daerah Definitif Sulawesi Selatan. Karangan bunga sudah terpajang mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tembus hingga ke area belakang di depan dari lapangan upacara, hingga sampai ke pintu keluar kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Deretan para pejabat, baik itu di tingkat kabupaten kota, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kementerian, memberikan karangan bunga ucapan selamat terhadap Jufri Rahman yang saat lagi akan dilantik menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak hanya dari unsur pemerintahan, akademisi, pelaku ekonomi, serta masyarakat umum dari organisasi-organisasi masyarakat itu turut memberikan ucapan-ucapan selamat melalui karangan bunga yang dipajang mengelilingi kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti yang ada di belakang saya ini, bujejeran karangan bunga salah satunya datang dari Bupati Maros, Haidir Syam, yang tepat berada di belakang saya. Kemudian ada dari Kadis ESDM Sulawesi Selatan, Andi Eka. Ya. Kemudian ada tadi juga dari Menpan RB, Azwar Anas, juga sudah berdiri karangan bunganya memberikan ucapan selamat kepada Jufri Rahman. Deretan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, Andi Nakartikasari dan Muhammad Samuin, itu memberikan juga karangan bunga tepat di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian Ketua KONI Sulsel, Yasir Mahmud, Wakil Ketua MPR RI, Amir Uskara, yang juga putra Sulsel, juga memberikan ucapan selamat. Begitu juga dengan Ketua DPD RI, Lanyala Mataliti, jajaran Bupati, Bupati Goa, Adnan Puritaisan, Bupati Sopeng, ya, Kaswadi Rasa, kemudian ada juga dari anggota DPR RI, Alia Mustika Ilham, dan juga Ilham Arif Sirajudin, suaminya ya, juga memberikan ucapan selamat terhadap Jufri Rahman. Begitu juga tadi dari unsur pelaku ekonomi seperti Ketua Pindo Sulsel, Suardi, kemudian dari hotel-hotel, pihak manajemen hotel, Claro, Mercure, dan beberapa hotel lainnya di Kota Makassar juga memberikan ucapan selamat terhadap pelantikan dari Jufri Rahman. Sesuai informasi yang dihimpun, sesaat lagi Jufri Rahman akan datang ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan, meskipun jadwal pelantikannya masih akan berlangsung sekitar 10 pagi nanti, bertempat di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Di layar rekan Fakih masih sepi begitu di halaman kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, mungkin apakah jajaran dari para pemerintah baik tingkat provinsi maupun kota sudah mulai berdatangan juga atau seperti apa, rekan Fakih? Hingga saat ini memang pantauan Tribun Timur di kantor Gubernur Sulawesi Selatan masih cukup sepi ya. Jajaran pejabat-pejabat tinggi Pratama sekelas eselon 2 itu masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Beberapa juga sudah ada di ruangan masing-masing. Meskipun memang untuk sekretaris daerah PJ Sekretaris Daerah saat ini Andi Darmawan Bintang juga masih belum
nampak kendaraannya di parkiran khusus Sekda Sulsel. Begitu juga dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fahrullah, yang masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang kami terima bahwa saat ini PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang mengikuti giat di Kabupaten Goa dalam acara upacara, ya, dan kemudian ada juga satu agenda lainnya di Kabupaten Goa sebelum nantinya bergeser ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Baik, dan juga untuk pengamanan di lokasi sendiri seperti apa, rekan Fakih? Apakah sudah ada aparat gabungan baik dari kepolisian mungkin atau TNI dan juga Satpol PP atau seperti apa di pengamanan di lokasi, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan memang pengamanan cukup ketat, ya. Puluhan Satpol PP sudah berjaga mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pintu keluar kantor Gubernur, kemudian juga di daerah sekitar lobi utama untuk menyambut nanti para tamu-tamu undangan, baik itu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Kemudian di area belakang di sekitar dari ruang kepala kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu juga sudah mulai dijaga ketat. Memang pelantikan kali ini sangat bersejarah juga, mengingat berbulan-bulan Sulawesi Selatan dipimpin oleh penjabat sekretaris daerah, sehingga memang pengamanan juga begitu ketat karena prosesi akan berlangsung begitu hikmat nantinya pelantikan sekretaris daerah definitif, yakni Jufri Rahman, seperti itu. Baik, dan juga apakah rekan Fakih dapat mengonfirmasi begitu kapan rekan-rekan media dapat meliput ke dalam ruangan, karena juga kita ingin melihat seperti apa suasana di dalam ruangan atau persiapan mungkin sebelum pelantikan dimulai atau seperti apa hingga hari ini informasinya, rekan Fakih? Ya, informasi yang dihimpun nanti mungkin sekitar pukul 9.30 pintu dari ruang kepala kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu sudah bisa dimasuki oleh tamu undangan, sudah mulai terbuka. Begitu juga dengan rekan-rekan media yang, karena memang cukup banyak rekan media yang ingin meliput pada pelantikan kali ini. Dan informasi ini pun juga sekitar pukul 10 prosesi pelantikannya akan dimulai. Nantinya mungkin berjalan seperti biasanya sekitar 1 jam itu proses pelantikan, lalu nanti ada disediakan juga untuk doorstop bersama dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Saat ini belum juga terlihat begitu rombongan dari sekretaris provinsi yang akan dilantik, atau sudah ada informasi apakah sudah berangkat dari kediamannya atau seperti apa, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini masih belum ada iring-iringan kendaraan baik itu dari PJ sekretaris daerah yang akan dilantik Jufri Rahman maupun dari tamu undangan, karena memang hingga saat ini juga masih ada beberapa agenda pemerintahan yang mesti harus dijalani pada hari ini, giat-giat yang dilakukan baik itu oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan maupun dengan pejabat-pejabat lainnya yang turut mengiringi giat dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Dan sampai saat ini juga masih belum ada nih tamu-tamu undangan yang hadir. Diprediksi mungkin sekitar pukul 9.30 baru para berdatangan tamu-tamu undangan, begitu juga dengan sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih laporannya dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan juga Tribuners kita nanti akan menantikan seperti apa laporan dari rekan Fakih terkait datangnya para tamu undangan dan juga Bapak Jufri Rahman selaku sekretaris provinsi yang akan dilantik nantinya. Dan berikut Tribuners akan menyaksikan tayangan atau cuplikan video seperti apa suasana di halaman kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
pagi Tribuners, saat ini saya berada di Jalan Sultan Alauddin. Ini ada dua pemuda dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ini jalan kaki dari Kabupaten Pinrang menuju Kota Makassar dengan live TikTok. Jadi keduanya ini saat ini berada di depan kampus UIN Alauddin, sementara live TikTok bahwasanya mereka baru tiba di Kota Makassar. Kami antar lanjut ya. Lanjut jalan. Oh iya. Nanti sana wawancara ya, bisa? Bisa. Iya. Jalan saja Pak. Jalan. Nah ini dia. Jadi Safik ini yang kameramen live TikToknya. Si Adam ini yang jalan kaki di live kan sama si Safik ya, jalan kaki dari Pinrang ke Makassar. Ini berapa hari jalan ini bro? Udah 21 hari, kalau masuk ini 22 Bang. 22 hari? Ya, tapi sekarang kita mau lanjut Bulukumba. Lanjut ke Bulukumba? Bro, singgah dulu bro, kita tanya-tanya. Singgah dulu. Adam, singgah dulu. Itu masih live itu ya? Iya masih live. Oh ini masih live. Ya. Ini sementara live katanya. Ya. Ini live di TikTok Syafi. Ya. Jadi Syafi ini berperan sebagai kameramen atau sebagai host juga. Host live-nya, dan Adam yang objek untuk jalan kakinya ya. Objek jalan kakinya Bang. Bro, ini kenapa sampai jalan kaki dari Pinrang ke Makassar dengan live ini? Awalnya sih kan sebenarnya kemarin kan juga pernah jadi challenge juga, macam-macam challenge, dan ini awalnya kita awalnya cuman coba-coba gitu dengan satu mawar satu langkah. Satu mawar satu langkah. Hari pertama itu dikasih langkah itu sekitaran 15 km, 15 km. Jalan kaki. Ya. Jadi kita lanjut. Setiap 15 km baru dapat satu mawar gitu ya? Tidak, satu mawar satu langkah Bang. Satu mawar satu langkah. Ya. Satu mawar satu langkah. Ada peningkatan signifikan dari followers TikToknya? Oh ada Bang. Semenjak kita jalan-jalan itu meningkat, followernya itu meningkat praktis 100k Bang, 100k follower. 100k? Iya. Waktu dari start dari Pinrang itu followernya sekitar 100 lebih. 100 lebih. Sekarang udah 250 kayaknya. 250. Iya. Kan 22 hari nih jalan dari Pinrang. Itu setiap berapa kilo istirahatnya? Satu hari itu mungkin kita bisa dapat itu sekitaran 11 kilo. 11 kilo? Ya, paling banyak 15 kilo. Satu hari? Iya, satu hari. Itu berapa kali istirahat itu? 2 kali. Biasa kalau tengah hari istirahat, lanjut lagi sore gitu. Iya. Dari hasil live TikTok ini sudah ada ini semacam endorse apa? Udah sekarang udah banyak sih, udah banyak yang mau ambil sekarang. Kita lihat dari harga juga. Iya. Kan ini hari ke-22 baru tiba ke Makassar. Ini rencananya mau kemana memang? Rencananya finish di mana? Mau lanjut Bulukumba. Bulukumba? Di mana tepatnya? Di Bira ya? Iya, Bira. Bira. Iya, Bira. Ini jarak Bulukumba dari Makassar itu sekitar 150-an kilo kayaknya. Iya, 60-an. Oh iya. Perkiranya tiba jalan kaki ke sana berapa hari? Sekitaran kalau nggak salah 20 sampai 30 hari. 20 sampai 30 hari. Kalau aksi live TikTok begini sambil jalan kaki dimulai tahun berapa memang? Atau kalau kapan? Kalau dari live TikTok itu udah lama Bang, udah dari 2021. 2021? Iya. 2021 jadi host TikTok. Memang partner? Iya. Dari 2021? Iya. Oh iya. Aktivitas harian selain live TikTok gini apa lagi? Konten, live TikTok, ya palingan ya itu aja sih. Ya. Bro, kalau ini apa? Dari perjalanan kaki ini kan terbilang jauh ini. Pernah alami trouble tidak? Atau kram apa? Oh,
Pernah bang, pernah juga, pernah keren juga. Itu di hari-hari pertama aja, macam satu di hari kedua, ketiga, keempat itu. Tapi setelah itu udah biasa, udah aman. Udah terbiasa. Ya. Iya. Luar biasa. Bro, aduh Adam, bagaimana? Maksudnya jalan kaki dari Pinrang ke Makassar ini? Melelahkan, menyenangkan atau seperti apa? Lelah, tapi menyenangkan juga mungkin. Apa yang menyenangkannya? Kadang-kadang kita terhibur. Sempat dapat ini ya, apa kendala di jalan misalnya ada yang usil apa? Enggak. Kemarin ada juga sih, ada juga kendala, ada yang kadang ada yang nggak tenang, ada yang berisi kan. Kemarin itu sempat diusir juga. Diusir? Juga. Di mana? Di depan rumah orang juga saat itu. Oh, istirahat. Joget. Diusir juga, pernah diusir satu kali diusir juga, sama kita juga pernah dapat kendala waktu di Bangkok. Apa itu? Ada premannya di sana juga mengatakan jangan terlalu di video di bagian-bagian ini. Kalau mau jalan aja kayak gitu aja sih. Oh gitu. Tapi kalau di jalan aman. Sering ketemu orang-orang baik jalan. Kebanyakan ketemu orang baik ya. Orang baik. Kalau Safik ini asli mana? Asli Pinrang? Asli Pinrang ya, asli Pinrang memang. Oh gitu. Cuman logatnya kayak orang-orang luar gitu bang. Karena penonton banyak kan orang luar, jadi kita harus pakai bahasa. Ya menyesuaikan ya. Di Pinrang SMA di mana? Atau sekolah di mana kemarin? Oh, enggak sekolah. Enggak sekolah? Iya. Tamat SD atau SMP? SMP. SMP. Kalau Safik? SMP juga. SMP juga. SMP apa? Iya bang. SMP selesai tahun berapa? Tahun berapa selesai? Ini sesuai tema ya, sesuai tema Hari Kemerdekaan ya. Kan emangnya biasa juga challenge bang. Sudah lama juga jadi konten host TikTok. Jadi jalan apa ya? Ya, jalan. Sudah banyak bang, udah pernah juga joget-joget di lampu merah. Yang nyanyi-nyanyi itu ya? Nyanyi tidak joget. Oh joget. Ya joget di lampu merah, pernah nyebur di laut, pernah challenge-nya sudah macam-macam. Ada sampai yang ekstrim gitu ya? Ada. Se-ekstrim apa itu? Mandi lumpur. Mandi lumpur. Ya, mandi lumpur. Yang paling meledak penonton itu yang aksi yang apa? Ini jalan-jalan bang. Kemarin tembus 33.000 penonton. 33.000 penonton live. Sementara live. Iya. Ini luar biasa ini. Perjalanan sudah 20 hari. 22 hari? 22. Estimasi sampai Bulukumba 30 hari. Iya. Berarti sisa 8 hari ya? Tidak. Oh, 30 hari. 30 hari? Tidak, maksud saya kalau sampai di Bulukumba, finish di situ berakhir atau lanjut lagi? Mungkin kalau dari penonton banyak yang request katanya lanjut lagi ke Sinjai, kayaknya kita putar lagi. Putar provinsi. Iya. Putar finish ke tempat Pinrang lagi finish. Luar biasa. Jalan kaki. Bukan semata-mata memperingati 17 Agustus. Iya. Kayak gitu juga sih. Sekalian karena momen. Iya, Kalau kan pasti manusiawi pasti pegal. Iya, pasti. Solusinya gimana? Pegal. Saling pijat kah atau apakah? Tidak juga, cuman kan kita kalau sudah terbiasa, udah enggak. Tapi di awal kan pasti capek. Tapi kalau udah terbiasa, udah kayak sehari-harian gitu. Kalau kerja sehari-harian udah biasa. Kalau taruhlah ini hari, start dari jam berapa pagi? Biasa jam 8. 8 pagi. Jam 12 begitu kita istirahat lagi. 12 siang istirahat. Itu lanjut. Setelah istirahat berapa jam? Ya lanjut lagi. Sampai maghrib biasa. Maghrib. Berarti maghrib kita istirahat. Sudah kalau maghrib, kalau malam kita nggak lanjut karena istirahat full. Cari aman juga. Iya betul. Kan kalau orang malam katanya banyak rawan. Iya. Itu tempat istirahatnya di mana saja? Di masjid kah, di rumah warga, di hotel atau apa? Biasa juga di masjid, biasa juga ada yang kasih penginapan. Ada yang dibayarin gitu. Kemarin waktu di Makassar itu sudah kayaknya banyak kali bang dibayarin. Orang-orang baik semua yang bayarin. Inap di hotel itu orang lain, ya orang baik yang bayarin. Dia bayarin lewat? Ada yang lewat TF, ada yang lewat langsung datang. Langsung pas lihat konten live-nya dia samperin gitu ya? Langsung kasih penginapan gitu. Luar biasa.
orang tua. Ah iya, orang tua tahu. Oh, termasuk sapi juga. Ada. Iya, luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para Tribunar. Saat ini saya berada di Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, melaporkan terkait kondisi MES PSM Makassar jelang keberangkatan menuju Bali pada sore nanti. Skuad PSM Makassar dijadwalkan berangkat ke Bali pada sore nanti. Mereka akan berkumpul kembali dari MES, kemudian menggunakan bus ke Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian bertolak ke Bandara Igusti Ngurah Rai untuk ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. PSM Makassar akan menantang PSBS Biak pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Tim PSBS Biak menjadikan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sebagai markas mereka karena untuk stadion di Papua belum ada yang memenuhi standar. Dan untuk saat ini sejumlah pemain masih berada di dalam kamarnya, masih istirahat. Tadi hanya Saki yang keluar untuk makan. Kemudian di dalam juga ini ada pembacaan doa dan surat Al-Quran, pembacaan doa dan Al-Quran dari anak yatim piatu yang mendoakan nantinya para pemain PSM Makassar yang terhindar dari cedera dan bisa meraih kemenangan. Ini baru saja masuk angkot dari salah satu panti asuhan yang membawa anak yatim piatu untuk mengirim doa dan untuk kemenangan PSM Makassar serta mendoakan pemain PSM terhindar dari berbagai cedera dan hal-hal buruk lainnya. Dan bisa dilihat pintu MES para pemain masih tertutup rapat. Mereka memang kemungkinan baru bersiap pada pukul 3 nanti. Dan untuk diketahui juga bahwa PSM Makassar saat ini berada di peringkat 2 klasemen di bawah Persib Bandung dengan sama-sama menorehkan 3 poin, hanya kalah mungkin gol memasukkan. Persib memasukkan 4 gol meskipun kebobolan 1 gol, sedangkan PSM Makassar menjaga marwah gawangnya mereka dengan tidak kebobolan mencetak 3 gol. Dan pertemuan PSBS Biak dan PSM Makassar ini menjadi pertemuan pertama kalinya juga. Pertemuan pertama kali dari kedua kesebelasan karena selama ini PSBS Biak berkutat di Liga 2 klasemen dan baru promosi pada musim lalu sebagai kampion Liga 2 2022-2023 dan secara papan klasemen ini PSM Makassar diunggulkan karena merupakan klub lama dan pemain yang sangat bagus, apalagi melihat dari hasil pekan pertama mereka, sedangkan PSBS Biak ini berada di peringkat 15 klasemen dengan poin 2-0 dan tentu mereka akan mengincar kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka. Olehnya itu badai Pasifik ini tetap harus diwaspadai oleh para penggawa pasukan Rahman, jangan sampai terlena ataupun menganggap remeh tim asal Biak Papua tersebut. Dan untuk laga ini akan berlangsung pada Jumat 16 Agustus 2024 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah atau 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan pertemuan pertama kedua tim serta menjadi derby Indonesia Timur kembali setelah derby Indonesia Timur vakum 2 tahun setelah Persipura Jayapura terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2021-2022.
Ya, bisa dilihat dari secara kamar para pemain ini masih tertutup rapat. Ujung yang terbuka itu merupakan dari kiper PSM Muhammad Sabilillahi. Dan untuk yang baru bergabung juga saya sampaikan bahwa saat ini di bagian mes sedang berlangsung pengajian dan pengiriman doa yang dilakukan oleh anak yatim piatu kepada skuad pasukan Ramang. Mereka berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Kahfi, Al-Waqiah, surah Yasin, surah Ar-Rahman untuk sebagai motivasi ataupun doa agar para pemain PSM Makassar bisa meraih kemenangan di laga selanjutnya dan mereka juga terhindar dari badai cedera, karena kita tahu bahwa saat ini PSM Makassar telah kehilangan dua pemain yakni M. Arfan dan Reza Arya karena mengalami cedera, serta Yuran kemarin juga mengalami masalah di kakinya sehingga menepi di game internal. Ada pula juga Mufli Hidayat dan Sultan Sakit tidak bisa membela PSM Makassar dalam waktu 1 bulan lebih karena keduanya dipanggil ke timnas untuk bermain di turnamen di Korea Selatan. Nanti mereka akan melawan Argentina, Korsel, dan Thailand, dan setelah itu mereka akan melanjutkan pemusatan latihan untuk kualifikasi Piala Asia U20 pada 2025 mendatang di Indonesia yang akan bergulir pada September mendatang. Jadi sekitar ada 4 pemain PSM yang saat ini absen, dan untuk diketahui juga bahwa bursa transfer awal musim untuk 2024-2025 telah ditutup pada 13 Agustus lalu, dan saat ini skuad PSM Makassar dihuni oleh 32 pemain yang akan mengarungi Liga 1 2024-2025, dan dari 32 pemain tersebut ada 8 pemain asing ataupun PSM memaksimalkan kuota 8 pemain asing yang ada. Sedangkan jika melihat dari kelompok umur, rata-rata PSM Makassar memiliki umur 23,6 tahun, dan untuk usia di bawah 10 tahun di bawah usia 20 tahun itu ada sekitar 8-9 pemain. Kemudian di bawah U25 ada 16, di atas U25 ada 9 pemain, dan ada 3 pemain di atas umur 30 tahun. Ya, mungkin sekian Tribuners laporan saya dari mes PSM Makassar di Jalan Nuri. Mari mendoakan para pemain PSM Makassar, perjalanan dari Makassar ke Bali lancar, dan nantinya di pertandingan melawan PSBS Biak bisa meraih kembali kemenangan dan bisa bertengger lagi di papan atas klasemen. Dan juga mari mendoakan para pemain agar terhindar dari cedera, dan pemain yang saat ini mengalami cedera untuk lekas kembali merumput di lapangan.
Penyerahan tunggul Batalion Infanteri 431 Satria Setia Perkasa. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan fakta integritas. Ya, naik ke di Kemanca. Apa kenapa kan di situ ya, aduh. Naik ke atas situ. Ya, jadi kita. Halo Tribunar, selamat siang. Saya Andini, reporter Tribun Timur Kota Palopo, dan saat ini saya berada di dekat lapangan Pancasila, tepatnya di Kelurahan Tempetika, Kecamatan Muara, Kota Palopo. Dan seperti yang terlihat Tribunar, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo tengah melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan box, di mana boxnya tersebut masuk ke dalam bahu jalan, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo memutuskan untuk menertibkan pedagang-pedagang tersebut dengan memindahkan box-box. Awas kepala. Oh.
Kak, ini pedagang ini rumah ini tidak ada masuk atau penertiban ini? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Semua ini Geser ke depan atau ke belakang? mana yang punya tahu? Tidak apa-apa. Iya. Ya kan ini kan harapan formalnya kan baca di bawah. Jadi yang lainnya yang Masuk dari sini. bisa Mi. Ke dalam kan ini melanggar dan lapaknya ini berada di atas drainase, dan di bahu jalan. Sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum itu, ya dilarang kita menjual, mendirikan bangunan di atas drainase, trotoar maupun bahu jalan seperti itu. Rekam bila? Rekam kita. Saya, Bicara bisa apa? Tadi dia minta kok pasang. Mohon izin Kak, bisa jelasin Kak terkait kegiatan hari ini Kak? Baik, untuk kegiatan hari ini, jadi Satuan Polisi Pamung Praja melakukan penertiban terhadap kontainer jualan yang berada di atas trotoar maupun drainase. Saya anu lah teman-teman, sebentar Pi, tungguin dikit dulu. Lama-lama juga di sini Kak? Iya, lama-lama di situ dulu Kak. Mau kamu janda aja yang pelan. Jangan lupa sebentar. Ya, oke. Mohon izin Kak, bisa jelaskan Kak terkait kegiatan hari ini? Ya baik, jadi kegiatan hari ini kami dari Satuan Polisi Pamung Praja bersama dengan masyarakat setempat melakukan penertiban terhadap lapak kontainer yang berada di atas drainase maupun bahu jalan, dan itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ya, jadi kami melakukan pendekatan persuasif, menghimbau kepada pedagang kaki lima bahwa ada kita diatur oleh Perda dan kita harus tertib terhadap Perda tersebut. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan komunikasi secara persuasif, yang bersangkutan atau pedagang kaki lima ini yang memiliki lapak kontainer itu memindahkan kontainernya masuk ke dalam wilayah rumah warga dan dipersoalkan oleh warga tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada pedagang yang bersikukuh Kak yang Alhamdulillah di awal-awal kami sempat sempat berdiskusi dengan mereka, dan mereka juga menanyakan berbagai hal terkait dengan penertiban ini, tapi setelah kami menjelaskan secara rinci aturan apa yang kami gunakan, dasar hukumnya seperti apa, alhamdulillah mereka semua terima dan siap untuk melaksanakan penertiban. Dan kami dari Satuan Polisi Pamung Praja tentunya selalu siap apabila mereka membutuhkan tenaga untuk mengangkut barang jualannya atau kontainernya yang melanggar, kami selalu siap untuk membantu tanpa bayaran sekecil apapun itu. ketika sudah ditertibkan dan masih ada pelanggaran Kak? Tentunya ketika kami sudah tertibkan dan masih ada pelanggaran, ya kami akan melakukan proses-proses selanjutnya. Bisa jadi kami juga membawa ke ranah justisi, dan justisi itu sudah sampai ke pengadilan. Ya, jadi sudah melalui proses justisi dan dampaknya bisa terkena pidana maupun denda. Ya, denda sekian juta rupiah. Untuk penertiban ini Kak akan berlangsung berapa hari? Untuk penertiban ini kami fokuskan dan kami sudah memberikan 1 minggu yang lalu kami sudah memberikan melaksanakan pertemuan dengan para pedagang yang berada di sekitar sini, melaksanakan pertemuan, dan kami memberikan batasan waktu sampai dengan hari Kamis tanggal hari Kamis tanggal 15 Agustus
Dan pada tanggal 16 Agustus pagi kami serentak akan melaksanakan penertiban yang masih melanggar seperti itu. Mungkin ada imbauannya kepada pedagang, masyarakat, khususnya kepada pedagang, Pak. Ya, himbauan kami kepada masyarakat tentunya ya untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum, terutama kepada teman-teman pengusaha UMKM. Intinya kami tidak melarang jualan, kami tidak melarang melakukan aktivitas usaha, tapi tentunya ada aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah sehingga kota kita tertata dengan tertib, rapi, dan masyarakat pun yang lewat, pengguna jalan yang lewat juga tidak terganggu dengan aktivitas jualan kita. Seperti itu, intinya seperti itu. Nah, selain daerah ini masih ada ke daerah lain? Enggak, sepanjang jalan ini bisa dulu. Iya. Ya, Anggrek Blok AA. Anggrek Blok AA. Semuanya Anggrek Blok AA. Siap. Pintu ke pas masih kan? Berapa dibalik kan terus. Itu memang kalau beginian. Apa Ibu? Tidak ada juga sini dalam? Ada. Orang ini Tapi Ada minuman teh itu minuman teh. Makasih nanti kalau misalnya bilang kasih Tribuners, seperti yang terlihat saat ini tengah dilakukan penertiban pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah mengenai box pedagang kaki lima yang berada di bahu jalan maupun di drainase. pendapatnya pedagang. Tidak ada di kompas. Oh, jadi Oke, bagaimana kita rakyat? Sama lu buka situ. Palu. Baik Tribuners, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penertiban box milik pedagang kaki lima di Jalan Anggrek, yang mana box-box ini melanggar peraturan daerah mengenai tempat yang boleh ditempati oleh pedagang untuk berdagang. Sekian dari saya Tribuners, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Masa? Kasih turun telur, oke, biar banyak. Kasih turun juga telur, oseng-oseng sosis telur. Oseng-oseng tuh. Ini ada tim penilai juga Tribuners yang keliling untuk melihat proses masak-memasak. Ya, Pak Bupati, menu kedua masak apa, Pak? Yang kedua? Minyemak, asik. Minyemak. Ya, makanan milenial, minyemak. Alias Indomie, Pak ya? Indomie goreng. Kalau saya lewat kuring satu kali. Bapak memasak dengan asistennya. tadi nasi goreng.
Menyemak ya. Menyemangat, menyemangati. Pak Ketua, menu kedua masak apa, Pak? Pak Bupati buat menyemak, kita tanya Pak Ketua dia buat apa menu kedua. Pak Ketua, apa menu keduanya Pak Ketua? Ini bahannya 2 Indomie bungkus. Iya. Ini apa namanya? Asik. Orak-arik telur. Orak-arik. Iya. Makanya ada bahannya di situ. Telur satu Pak Kadis satu. Hah? Peka, ada menunya di situ. Orang masak. Iya, bukan dua nih. Masa? Semangat ya Pak Kadis. Ini nampak tidak menggairahkan. Nasi gorengnya tadi bagus. Blue band lah mau supaya asing-asing. Gimana blue band? Ini sana sama keduanya yang bagus ini. Sudah mie Pak Bupati, menyemak sudah Pak tadi. Sudah mie goreng mie apa? Pak, menu kedua mau bikin apa Pak menu kedua ini? Menu pertama nasi goreng Pak. Nasi goreng kedua. Nasi goreng Pak Kajari mau bikin nasi goreng kedua katanya Tribuners. Ya Pak Kapolres, kita lihat manuvernya akan seperti apa pada menu kedua ini Tribuners. Dia nampak sangat excited, bahkan membuat kulit membawa 3 kompor. 10 menit lagi. Pak Kapolres. Tidak Pak Kapolres, aman Ki. Pak, menu. Iya, dia balik-balik ya kolong. Siap kali 2 jam lagi. Pak, menu kedua mau bikin apa Pak? Rasa-rasa pokoknya. Asik, ini yang paling prepare Tribuners. Prepare untuk mengikuti lomba memasak ini karena bawa kompor sampai 2 Tribuners. Di sana kompornya ada 2, bahan-bahannya pun lengkap. Sudah Pak? Lagi. Ya, kita lihat lagi proses pembuatan mie nyemek. Cepat sekali. Begitu. Kalau kita begitu. Iya. Kalau perwakilan baru itu sigap cepat tidak pasar. Mie goreng IKN. Oke, ini perwakilan Mie goreng IKN. Hari 14.22 sudah selesai. Banyak banget loh. Jadi akan diberikan yang lebih awal selesai ya. Bingung dia bingung. Sepertinya dia sering beri. Boleh lihat dulu Dewan Juri. Lokasi yang terkagum. Iya. Situ apa kawan? Ini banyak keunikan ya, kamu ini. Ayo Bupati. Pak, bumbunya apa saja ini Pak mie nyemek? Bumbunya apa? Bumbu Indomie. Tapi kalau dari rasa jangan salah. Ini nomor 6 juga apa enaknya. Ini. Kalau saya sih dari model. Iya. Kita lihat Pak Ketua sedang buat apa Tribuners. Ini Asde. Ini Pak Kadis kok pengen tadi pianonya topinya. Iya. Ajari Kenapa Pak Kajari? pindahin. Bapak makan apa? Oh tuh minumnya dulu. Iya. Sekarang tunggu Pak Kajari. Ini banyak penontonnya. Lebih banyak kemarin.
Kali pelantikan di Kostrat. Lihat nih. Nah, ini tekstur formasi barisan tomatnya. Berapa Pak ini bahannya dibawa dari kediri sendiri kah? Nggak terlalu padat di situ ya. Ini Kenapa saya tidak ada? Ini kalau selesai bisa diambil ini. nggak bisa ini bahan. Ini bahan dulu. Ini banyak ya, lebih bervariasi untuk masakan kedua. Hah? Ya, ini makanan yang sudah jadi Tribuners. Ini ada minyak urut. Ini untuk menu pertama, menu wajib itu ada nasi goreng. Ini wilayah kalau setelah setengah jam agak pegal-pegal baru dulu. Ya. Ya, ini Kapolres Tribuners, punya Kapolres yang paling prepare. Oh ini Pak Kejari ini unik sekali. Tenang tapi apa ini? Siapa ini punya dia? Lagi kalau begitu. Orang telur. Ini telur kita goreng telur. Lama. Iya, kita tanya Pak Kejari dulu. Bapak, jeruknya sudah sampai di mana Pak jeruknya? Itu. Ini penulisannya dari Kota Daeng kayaknya. Dari Kota Daeng. Apa? Apa mau masuk tuh kan? Penyanyi grebek. Iya. Blender nih, ada blendernya tahu nggak? Lengkap ini peralatannya. Lengkap. Ya. Akhirnya Pak Kejari starting untuk menu kedua. Pelantikan Sekda dari Pemprov Sulsel. Nah, jabatan Sekda definitif Pemprov Sulsel akhirnya akan diisi oleh Jufri Rahman. Rencananya Jufri Rahman akan dilantik menjabat Sekprov Sulsel pada Rabu hari ini 14 Agustus 2024, tepatnya pagi hari ini. Nah, kepastian ini sekaligus mengakhiri jalan panjang kekosongan kursi definitif Sekda Sulsel. Jabatan definitif Sekda Sulsel pertama kali lowong sejak Desember 2022 lalu, artinya sudah ada 19 bulan. Jabatan Sekprov Sulsel hanya diisi oleh PLT Gubernur Sulsel waktu itu Andi Sudirman Sulaiman yang berselisih dengan Sekprov Sulsel saat itu mencopot Abdul Hayat Gani dari jabatannya. Posisi Abdul Hayat Gani digantikan oleh mantan Bupati Pindrang Aslam Patonangi dan potongan keputusan Presiden atau Kepres pengangkatan Jufri Rahman sudah beredar luas pada Jumat 9 Agustus 2024 malam. Dalam surat tertulis nama Dr. Andes Jufri Rahman MSI diangkat menjadi Sekda Sulsel. Lalu sebelum pelantikan Tribuners, kita akan melihat seperti apa suasana di kediaman Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur yang sudah berada di kediaman Bapak Jufri Rahman. Ada rekan Renaldi. Selamat pagi rekan Renaldi.
Baik, selamat pagi rekan Ilu. Baik, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana di rumah Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel pagi hari ini. Baik, terima kasih rekan Ilu dan tentunya selamat pagi untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar sekali, pada pagi hari ini saya sedang berada di kediaman Bapak Jufri Rahman yang letaknya berada di Kompleks ID Petarani nomor GA7 nomor 21, yang dimana dapat kita saksikan bersama di kediaman Bapak Jufri Rahman ini tampak tidak terlalu banyak orang dan juga tidak ada karangan bunga, berbeda dengan yang berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang pantauan kami semalam terdapat sangat banyak karangan bunga ucapan selamat kepada Bapak Jufri Rahman karena terpilih sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Di mana kita ketahui bersama bahwa jabatan Sekprov Sulsel ini kemarin sudah lama lowong dan diisi oleh PLT dan juga FPJ maksud saya dan juga PLH sejak 2022 kemarin. Artinya sudah ada 19 bulan lamanya jabatan Sekprov Sulsel ini kosong. Dari pantauan kami pada pagi hari ini di kediaman Bapak Jufri Rahman selaku Sekprov terpilih Sulawesi Selatan yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang dimana SK penunjukannya itu diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2024 kemarin. Suasana kediaman Bapak Jufri Rahman ini terpantau agak sunyi dan tadi kami melihat juga ada beberapa tetangga dari Bapak Jufri Rahman yang sempat mampir ke kediaman Bapak Jufri Rahman pada pagi hari ini. Dan kami lihat tadi juga sempat bertemu dengan Bapak Jufri Rahman di teras rumahnya dan sedikit berbincang dengan beliau. Dan kami melihat beliau juga sementara persiapan untuk di mana beliau ingin menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikan dirinya sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Mungkin hingga saat ini seperti apa persiapan dari Bapak Jufri Rahman dan keluarga untuk segera menuju ke kantor Gubernur dan mengikuti pelantikan, mungkin rekan Renaldi? Tadi pada saat saya bertemu dengan Bapak Jufri Rahman sementara akan bersiap, di mana Bapak Jufri Rahman sementara akan mempersiapkan dirinya untuk menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Juga saya melihat beberapa anggota ataupun ajudan dari Bapak Jufri Rahman sudah standby di mobil Bapak Jufri sendiri untuk berangkat ke lokasi. Tadi juga dari pengakuan Pak Jufri, istrinya juga sementara bersiap untuk mengenakan pakaian dan juga Bapak Jufri Rahman sementara akan ingin pergi mandi juga untuk mempersiapkan dirinya ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikannya pada pagi hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, dan juga mungkin dapat disampaikan apa komentar Bapak Jufri Rahman jika tadi sempat ditemui, mungkin apakah sempat juga memberikan komentar sebelum beliau berangkat ke lokasi pelantikan? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan Pak Jufri Rahman di mana beliau mengaku sudah sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan bagaimana Pak Jufri ini kan juga bukan orang baru di pejabat di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana sebelumnya Pak Jufri Rahman sempat menjabat sebagai staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Juga dia sudah pernah menjabat di Sulsel itu untuk 3 gubernur di Sulawesi Selatan, yang dimana mulai menjabat sebagai Eselon 2 kala Amin Syam masih menjabat sebagai gubernur. Kemudian karir Bapak Jufri Rahman ini menanjak ketika Bapak Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai gubernur di Sulawesi Selatan sebelum zaman dari Prof Nurdin Abdullah.
Dan kemudian juga beliau sempat menjadi Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Sulsel dan juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Sulawesi Selatan. Untuk terakhir dia juga menjabat ketika PJ Gubernur Sulsel Bapak Sumarsono di Pemprov Sulsel. Di mana juga kata Prof. Jufri Rahman dirinya sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel pada pagi hari ini, dan di mana dia juga mengaku tadi akan membantu seluruh kerja dari PJ Gubernur maupun Gubernur terpilih nantinya yang akan pada pemilu 2024 mendatang. Tadi juga Prof. Jufri Rahman sempat mengaku akan menghadiri pelantikan tersebut didampingi oleh istri dan juga kedua anaknya untuk berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, untuk saat ini mungkin dari rombongan Pak Jufri Rahman sudah siap untuk menuju ke gedung ataupun juga di gubernuran, begitu rekan Renaldi, seperti apa mungkin, apakah saat ini sudah mobil sudah berjejer dan sudah siap untuk berangkat atau seperti apa hingga saat ini? Untuk pada pagi hari ini satu mobil sudah disiapkan oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri yang kami lihat di depan rumah Bapak Jufri Rahman, di mana mobil tersebut telah parkir dan telah dipanasi oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri pada pagi hari ini. Juga kami melihat seluruh karyawan dari maksud saya anggota dari Bapak Jufri Rahman juga ini telah siap-siap untuk segera menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Namun hingga saat ini Bapak Jufri Rahman belum keluar kembali dari dalam rumahnya. Mungkin beliau masih dalam persiapan memakai pakaiannya sebelum menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya dari kediaman Bapak Jufri Rahman, dan kita nanti akan menantikan juga laporan rekan Renaldi dan reporter lainnya dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sebelum itu kita juga akan menyaksikan wawancara langsung bersama dengan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Jufri Rahman. Berikut untuk Tribuners. Sebentar dilantik sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana kesiapannya sendiri mungkin untuk pelantikan sebentar? Ya, terima kasih. Tentu saya sudah siap lahir batin ya, karena sebenarnya ini bagian dari penantian panjang yang tertunda ya. Saya tidak melakukan kilas balik, tapi seluruh rakyat Sulawesi Selatan yang membaca berita di tahun 2019 yang lalu tahu betul terkait dengan urusan sektor ini. Kemudian qadarullah, Allah ternyata takdirkan saya kembali bertugas di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kalau soal kesiapan, insya Allah saya siap. Karena menurut saya tugas sebagai sekda itu lebih pada fungsi koordinasi, mensinkronkan dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh SKPD yang ada di lingkup pemerintah provinsi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Sekaligus tugas paling utama seorang sekda itu adalah membantu gubernur dalam pelaksanaan tugas pokok beliau, mewujudkan visi misi atau rencana kerja yang telah disusun. Jadi saya mohon dukungan kepada seluruh teman-teman yang ada di SKPD Provinsi Selatan. Saya memang baru datang, tetapi saya adalah stok lama yang ada di sini. Jadi kita kembali hanya mengulang kembali, melakukan reuni, dan ibarat mesin tinggal men-starter untuk kembali dipacu dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan seluruh program yang telah disusun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin sementara untuk pelantikannya sama siapa ke sana Pak Sekpro? Banyak teman saya bisa dilihat. Saya kan kebetulan
membangun jaringan di banyak organisasi sejak saya mulai SMA, kemudian dengan ikatan-ikatan alumni, seluruh pendidikan yang pernah saya lalui jenjangnya, kemudian teman-teman gaul di seluruh Indonesia selama bertugas 5 tahun di Kemenpan. Tentu saja jaringan itu makin meluas dan mulai makin Indonesia, dan itu bisa kita lihat. Katanya sih, saya belum pernah lihat gubernur karena saya baru datang tadi malam. Teman-teman yang ada di sana semua halaman kantor sudah dipenuhi dengan ucapan kembang ucapan selamat. Itu menurut saya adalah refleksi dari pertemanan saya dengan banyak orang. Kalau dari rumah sendiri yang mengantar ke sana siapa Pak Sekprof? Baik, dari rumah ataupun kediaman Bapak Jufri Rahman, kita akan beralih ke dalam kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tepat di mana dilaksanakan pelantikan untuk Bapak Jufri Rahman sebagai Sekretaris Provinsi. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Fakih dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat pagi, rekan Fakih. Rekan Fakih, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Tribuners. Baik, rekan Fakih, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana jelang pelantikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan dan juga seperti apa persiapan di kantor Gubernur saat ini? Ya, dapat dilaporkan pada pagi hari ini suasana di kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo terpantau begitu meriah menyambut pelantikan Jufri Rahman sebagai Sekretaris Daerah Definitif Sulawesi Selatan. Karangan bunga sudah terpajang mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tembus hingga ke area belakang di depan dari lapangan upacara, hingga sampai ke pintu keluar kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Deretan para pejabat, baik itu di tingkat kabupaten kota, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kementerian, memberikan karangan bunga ucapan selamat terhadap Jufri Rahman yang saat lagi akan dilantik menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak hanya dari unsur pemerintahan, akademisi, pelaku ekonomi, serta masyarakat umum dari organisasi-organisasi masyarakat itu turut memberikan ucapan-ucapan selamat melalui karangan bunga yang dipajang mengelilingi kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti yang ada di belakang saya ini, berjejeran karangan bunga salah satunya datang dari Bupati Maros, Haidir Syam, yang tepat berada di belakang saya. Kemudian ada dari Kadis ESDM Sulawesi Selatan, Andi Eka. Ya. Kemudian ada tadi juga dari Menpan RB, Azwar Anas, juga sudah berdiri karangan bunganya memberikan ucapan selamat kepada Jufri Rahman. Deretan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, Andi Nakartikasari dan Mo Samuin, itu memberikan juga karangan bunga tepat di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian Ketua KONI Sulsel, Yasir Mahmud, Wakil Ketua MPR RI, Amir Uskara, yang juga putra Sulsel, juga memberikan ucapan selamat. Begitu juga dengan Ketua DPD RI, Lanyala Mataliti, jajaran Bupati, Bupati Goa, Adnan Purita Ihsan, Bupati Sopeng, ya, Kaswadi Rasa, kemudian ada juga dari anggota DPR RI, Alia Mustika Ilham, dan juga Ilham Arif Sirajudin, suaminya ya, juga memberikan ucapan selamat terhadap Jufri Rahman. Begitu juga tadi dari unsur pelaku ekonomi seperti Ketua Pindo Sulsel, Suardi, kemudian dari hotel-hotel, pihak manajemen hotel, Claro, Mercure, dan beberapa hotel lainnya di Kota Makassar juga memberikan ucapan selamat terhadap pelantikan dari Jufri Rahman. Sesuai informasi yang dihimpun, sesaat lagi Jufri Rahman akan datang ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan, meskipun jadwal pelantikannya masih akan berlangsung sekitar 10 pagi nanti, bertempat di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Di layar rekan Fakih masih sepi begitu di halaman kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, mungkin apakah jajaran dari para pemerintah baik tingkat provinsi maupun kota sudah mulai berdatangan juga atau seperti apa, rekan Fakih? Hingga saat ini memang pantauan Tribun Timur di kantor Gubernur Sulawesi Selatan masih cukup sepi ya.
jajaran pejabat-pejabat tinggi Pratama sekelas eselon 2 itu masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Beberapa juga sudah ada di ruangan masing-masing. Meskipun memang untuk sekretaris daerah PJ sekretaris daerah saat ini Andi Darmawan Bintang juga masih belum nampak kendaraannya di parkiran khusus Sekda Sulsel. Begitu juga dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Sudan Arif Fahrullah yang masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang kami terima bahwa saat ini PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang mengikuti giat di Kabupaten Goa, acara upacara, ya, dan kemudian ada juga satu agenda lainnya di Kabupaten Goa sebelum nantinya bergeser ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Baik, dan juga untuk pengamanan di lokasi sendiri seperti apa, rekan Fakih? Apakah sudah ada aparat gabungan baik dari kepolisian mungkin atau TNI dan juga Satpol PP atau seperti apa di pengamanan di lokasi, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan memang pengamanan cukup ketat, ya. Puluhan Satpol PP sudah berjaga mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pintu keluar kantor Gubernur, kemudian juga di daerah sekitar lobi utama untuk menyambut nanti para tamu-tamu undangan, baik itu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Kemudian di area belakang di sekitar dari ruang kepala kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu juga sudah mulai dijaga ketat. Memang pelantikan kali ini sangat bersejarah juga, mengingat berbulan-bulan Sulawesi Selatan dipimpin oleh penjabat sekretaris daerah, sehingga memang pengamanan juga begitu ketat karena prosesi akan berlangsung begitu hikmat nantinya pelantikan sekretaris daerah definitif, yakni Jufri Rahman, seperti itu. Baik, dan juga apakah rekan Fakih dapat mengonfirmasi begitu kapan rekan-rekan media dapat meliput ke dalam ruangan, karena juga kita ingin melihat seperti apa suasana di dalam ruangan atau persiapan mungkin sebelum pelantikan dimulai atau seperti apa hingga hari ini informasinya, rekan Fakih? Ya, informasi yang dihimpun nanti mungkin sekitar pukul 9.30 pintu dari ruang kepala kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu sudah bisa dimasuki oleh tamu undangan, sudah mulai terbuka. Begitu juga dengan rekan-rekan media yang, karena memang cukup banyak rekan media yang ingin meliput pada pelantikan kali ini. Dan informasi ini pun juga sekitar pukul 10 prosesi pelantikannya akan dimulai. Nantinya mungkin berjalan seperti biasanya sekitar 1 jam itu proses pelantikan, lalu nanti ada disediakan juga untuk doorstop bersama dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Saat ini belum juga terlihat begitu rombongan dari sekretaris provinsi yang akan dilantik, atau sudah ada informasi apakah sudah berangkat dari kediamannya atau seperti apa, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini masih belum ada iring-iringan kendaraan baik itu dari PJ sekretaris daerah yang akan dilantik Jufri Rahman maupun dari tamu undangan, karena memang hingga saat ini juga masih ada beberapa agenda pemerintahan yang mesti harus dijalani pada hari ini, giat-giat yang dilakukan baik itu oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan maupun dengan pejabat-pejabat lainnya yang turut mengiringi giat dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Dan sampai saat ini juga masih belum ada nih tamu-tamu undangan yang hadir. Diprediksi mungkin sekitar pukul 9.30 baru para berdatangan tamu-tamu undangan, begitu juga dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih laporannya dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan juga Tribuners kita nanti akan menantikan seperti apa laporan dari rekan Fakih terkait datangnya para tamu undangan dan juga Bapak Jufri Rahman selaku Sekretaris Provinsi yang akan dilantik nantinya. Dan berikut Tribuners akan menyaksikan tayangan atau cuplikan video seperti apa suasana di halaman kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
Selamat pagi Tribuners, saat ini saya berada di Jalan Sultan Alauddin. Ini ada dua pemuda dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ini jalan kaki dari Kabupaten Pinrang menuju Kota Makassar dengan live TikTok. Jadi keduanya ini saat ini berada di depan kampus UIN Alauddin. Sementara live TikTok bahwasanya mereka baru tiba di Kota Makassar. Kami antar lanjut ya. Lanjut jalan. Oh iya. Nanti di sana wawancara ya, bisa? Bisa. Iya. Jalan saja Pak. Nah ini dia. Jadi Safik ini yang kameramen live TikToknya. Si Adam ini yang jalan kaki di live kan sama si Safik ya, jalan kaki dari Pinrang ke Makassar. Ini berapa hari jalan ini bro? Udah 21 hari, kalau masuk ini 22 Bang. 22 hari? Ya, tapi sekarang kita mau lanjut Bulukumba. Lanjut ke Bulukumba? Bro, singgah dulu bro, kita tanya-tanya. Singgah dulu. Singgah dulu. Itu masih live itu ya? Iya masih live. Oh masih live. Ini sementara live katanya. Ya. Ini live di TikTok Syafi. Ya. Jadi Syafi ini berperan sebagai kameramen atau sebagai host juga. Host live-nya, dan Adam yang objek untuk jalan kakinya ya. Objek jalan kakinya Bang. Bro, ini kenapa sampai jalan kaki dari Pinrang ke Makassar dengan live ini? Awalnya sih kan sebenarnya kemarin kan juga pernah jadi challenge juga, macam-macam challenge, dan ini awalnya kita mula-mula awalnya cuman coba-coba gitu dengan satu mawar satu langkah. Satu mawar satu langkah. Hari pertama itu dikasih langkah itu sekitaran 15 km, 15 km. Jalan kaki. Ya. Jadi kita lanjut. Setiap 15 km baru dapat satu mawar gitu ya? Tidak, satu mawar satu langkah Bang. Satu mawar satu langkah? Ya. Satu mawar satu langkah. Ada peningkatan signifikan dari followers TikToknya? Oh ada Bang. Semenjak kita jalan-jalan itu meningkat, followernya itu meningkat drastis 100k Bang, 100k follower. 100k? Iya. Waktu dari start dari Pinrang? Itu followernya sekitaran 100 lebih. 100 lebih? Sekarang udah 250 kayaknya. 250? Iya. Kan 22 hari nih jalan dari Pinrang. Itu setiap berapa kilo istirahatnya? Satu hari itu mungkin kita bisa dapat itu sekitaran 11 kilo. 11 kilo? Ya paling banyak 15 kilo. Satu hari? Iya satu hari. Itu berapa kali istirahat itu? Dua kali. Biasa kalau tengah hari istirahat, lanjut lagi sore gitu. Iya. Dari hasil live TikTok ini sudah ada ini semacam endorse apa? Udah sekarang udah banyak sih, udah banyak yang mau ambil sekarang. Kita lihat dari harga juga. Iya. Kan ini hari ke-22 baru tiba ke Makassar. Ini rencananya mau kemana memang? Rencananya finish di mana? Mau lanjut Bulukumba. Bulukumba? Ya, di mana tepatnya? Di Bira ya? Iya, Bira. Bira. Ya, Bira. Ini jarak Bulukumba dari Makassar itu sekitar 150-an kilo kayaknya. Iya, 60-an. Oh iya. Perkiranya tiba jalan kaki ke sana berapa hari? Sekitaran kalau nggak salah 20 sampai 30 hari. 20 sampai 30 hari. Kalau aksi live TikTok begini sambil jalan kaki dimulai tahun berapa memang? Atau kalau kapan? Kalau dari live TikTok itu udah lama Bang, udah dari 2021. 2021? Iya. 2021 jadi host TikTok. Memang partner? Iya. Dari 2021? Iya. Oh iya. Aktivitas harian selain live TikTok ini apa lagi? Konten, live TikTok, ya palingan ya itu aja sih. Ya. Bro, kalau ini apa? Dari perjalanan kaki ini kan terbilang jauh ini. Pernah alami trouble tidak? Atau kram apa? Oh,
Pernah bang, pernah juga, pernah keren juga. Itu di hari-hari pertama aja, macam satu di hari kedua, ketiga, keempat itu. Tapi setelah itu udah biasa, udah aman. Udah terbiasa. Iya. Iya. Luar biasa. Bro, aduh Adam, bagaimana? Maksudnya jalan kaki dari Pinrang ke Makassar ini? Melelahkan, menyenangkan atau seperti apa? Lelah, tapi menyenangkan juga mungkin. Apa yang menyenangkannya? Kadang-kadang kita terlibur. Sempat dapat ini ya, apa kendala di jalan misalnya ada yang usil apa? Enggak. Kemarin ada juga sih, ada juga kendala, ada yang kadang ada yang nggak tenang, ada yang berisi kan. Kemarin itu sempat diusir juga. Diusir? Juga. Di mana? Di depan rumah orang juga saat itu. Oh, istirahat. Joget. Diusir juga, pernah diusir satu kali juga sama kita juga pernah dapat kendala waktu di Bangkok. Apa itu? Ada premannya di sana juga mengatakan jangan terlalu di video di bagian-bagian ini. Kalau mau jalan aja kayak gitu aja sih. Oh gitu. Tapi kalau di salah jalan aman. Sering ketemu orang-orang baik jalan. Kebanyakan ketemu orang baik ya. Orang baik. Kalau Safik ini asli mana? Asli Pinrang? Asli Pinrang ya, asli Pinrang memang. Oh gitu. Cuman logatnya kayak orang-orang luar gitu bang. Karena penonton banyak kan orang luar, jadi kita harus pakai bahasa. Ya menyesuaikan ya. Di Pinrang SMA di mana? Atau sekolah di mana kemarin? Oh, enggak sekolah. Sekolah? Iya. Tamat SD atau iya. SMP? SMP. SMP. Ya. Kalau Safik? SMP juga. SMP juga. SMP apa? Iya bang. SMP selesai tahun berapa? Tahun berapa selesai? Ini sesuai tema ya, sesuai tema Hari Kemerdekaan ya. Kan emangnya biasa juga challenge bang. Sudah lama juga jadi konten host TikTok. Jadi jalan apa ya? Ya, jalan. Sudah banyak bang, udah pernah juga joget-joget di lampu merah. Yang nyanyi-nyanyi itu ya? Nyanyi tidak joget. Oh joget. Ya joget di lampu merah, pernah nyebur di laut, pernah jalannya sudah macam-macam. Ada sampai yang ekstrim gitu ya? Ada. Se-ekstrim apa itu? Mandi lumpur. Mandi lumpur. Ya, mandi lumpur. Yang paling meledak penonton itu yang aksi yang apa? Ini jalan-jalan bang. Kemarin tembus 33.000 penonton. 33.000 penonton live. Sementara live. Iya. Ini luar biasa ini. Perjalanan sudah 20 hari. 22 hari? 22. Estimasi sampai Bulukumba 30 hari. Iya. Berarti sisa 8 hari ya? Tidak. Oh, 30 hari. 30 hari? Tidak, maksud saya kalau sampai di Bulukumba, finish di situ berakhir atau lanjut lagi? Mungkin kalau dari penonton banyak yang request katanya lanjut lagi ke Sinjai kayaknya kecap. Putar lagi. Putar provinsi. Iya. Putar finish ke tempat Pinrang lagi finish. Luar biasa. Jalan kaki. Bukan semata-mata memperingati 17 Agustus. Iya. Kayak gitu juga sih. Sekalian karena momen. Iya, gitu. Kalau kan pasti manusiawi pasti pegal. Iya, pasti. Solusinya gimana? Pegal. Saling pijat kah atau apakah? Tidak juga, cuman kan kita kalau sudah terbiasa, udah enggak. Tapi di awal kan pasti capek. Tapi kalau udah terbiasa, udah kayak sehari-harian gitu. Kalau kerja sehari-harian udah biasa. Kalau taruhlah ini hari, start dari jam berapa pagi? Biasa jam 8. 8 pagi. Jam 12 begitu kita istirahat lagi. 12 siang istirahat. Gitu, lanjut. Setelah istirahat berapa jam? Ya lanjut lagi. Sampai maghrib biasa. Maghrib. Berarti maghrib kita istirahat. Sudah kalau maghrib, kalau malam kita nggak lanjut karena istirahat full. Cari aman juga. Iya betul. Kan kalau orang malam katanya banyak rawan. Iya. Itu tempat istirahatnya di mana saja? Di masjid kah, di rumah warga, di hotel atau apa? Biasa juga di masjid, biasa juga ada yang kasih penginapan. Ada yang dibayarin gitu. Kemarin waktu di Makassar itu sudah kayaknya banyak kali bang dibayarin. Orang-orang baik semua yang bayarin. Ginap di hotel itu orang lain, ya orang baik yang bayar. Dia bayarin lewat? Ada yang lewat TF, ada yang lewat langsung datang. Langsung pas lihat konten live-nya dia samperin gitu ya? Langsung kasih penginapan gitu. Luar biasa.
orang tua. Ah iya, orang tua tahu. Oh, termasuk sapi juga. Ada. Iya, luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para Tribuner. Saat ini saya berada di Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, melaporkan terkait kondisi mes PSM Makassar jelang keberangkatan menuju Bali pada sore nanti. Skuad PSM Makassar dijadwalkan berangkat ke Bali pada sore nanti. Mereka akan berkumpul kembali dari mes, kemudian menggunakan bus ke Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian bertolak ke Bandara Igusti Ngurah Rai untuk ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. PSM Makassar akan menantang PSBS Biak pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Tim PSBS Biak menjadikan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sebagai markas mereka karena untuk stadion di Papua belum ada yang memenuhi standar. Dan untuk saat ini sejumlah pemain masih berada di dalam kamarnya, masih istirahat. Tadi hanya Saki yang keluar untuk makan. Kemudian di dalam juga ini ada pembacaan doa dan surat Al-Quran, pembacaan doa dan Al-Quran dari anak yatim piatu yang mendoakan nantinya para pemain PSM Makassar yang terhindar dari cedera dan bisa meraih kemenangan. Ini baru saja masuk angkot dari salah satu panti asuhan yang membawa anak yatim piatu untuk mengirim doa dan untuk kemenangan PSM Makassar serta mendoakan pemain PSM terhindar dari berbagai cedera dan hal-hal buruk lainnya. Dan bisa dilihat pintu mes para pemain masih tertutup rapat. Mereka memang kemungkinan baru bersiap pada pukul 3 nanti. Dan untuk diketahui juga bahwa PSM Makassar saat ini berada di peringkat 2 klasemen di bawah Persib Bandung dengan sama-sama menorehkan 3 poin, hanya kalah mungkin gol memasukkan. Persib memasukkan 4 gol meskipun kebobolan 1 gol, sedangkan PSM Makassar menjaga marwah gawangnya mereka dengan tidak kebobolan dan mencetak 3 gol. Dan pertemuan PSBS Biak dan PSM Makassar ini menjadi pertemuan pertama kalinya juga. Pertemuan pertama kali dari kedua kesebelasan karena selama ini PSBS Biak berkutat di Liga 2 klasemen dan baru promosi pada musim lalu sebagai kampion Liga 2 2022-2023 dan secara papan klasemen ini PSM Makassar diunggulkan karena merupakan klub lama dan punya materi pemain yang sangat bagus, apalagi melihat dari hasil pekan pertama mereka, sedangkan PSBS Biak ini berada di peringkat 15 klasemen dengan poin 2-0 dan tentu mereka akan mengincar kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka. Olehnya itu badai Pasifik ini tetap harus diwaspadai oleh para penggawa pasukan Rama, jangan sampai terlena ataupun menganggap remeh tim asal Biak Papua tersebut. Dan untuk laga ini akan berlangsung pada Jumat 16 Agustus 2024 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah atau 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan pertemuan pertama kedua tim serta menjadi derby Indonesia Timur kembali setelah derby Indonesia Timur vakum 2 tahun setelah Persipura Jayapura terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2021-2022.
Ya, bisa dilihat dari secara kamar para pemain ini masih tertutup rapat. Ujung yang terbuka itu merupakan dari kiper PSM Muhammad Sabilillahi. Dan untuk yang baru bergabung juga saya sampaikan bahwa saat ini di bagian mes sedang berlangsung pengajian dan pengiriman doa yang dilakukan oleh anak yatim piatu kepada skuad pasukan Ramang. Mereka berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Kahfi, Al-Waqiah, surah Yasin, surah Ar-Rahman untuk sebagai motivasi ataupun doa agar para pemain PSM Makassar bisa meraih kemenangan di laga selanjutnya dan mereka juga terhindar dari badai cedera, karena kita tahu bahwa saat ini PSM Makassar telah kehilangan dua pemain yakni M. Arfan dan Reza Arya karena mengalami cedera, serta Yuran kemarin juga mengalami masalah di kakinya sehingga menepi di game internal. Ada pula juga Mufli Hidayat dan Sultan Sakit tidak bisa membela PSM Makassar dalam waktu 1 bulan lebih karena keduanya dipanggil ke timnas untuk bermain di turnamen di Korea Selatan. Nanti mereka akan melawan Argentina, Korsel, dan Thailand, dan setelah itu mereka akan melanjutkan pemusatan latihan untuk kualifikasi Piala Asia U20 pada 2025 mendatang di Indonesia yang akan bergulir pada September mendatang. Jadi sekitar ada 4 pemain PSM yang saat ini absen, dan untuk diketahui juga bahwa bursa transfer awal musim untuk 2024-2025 telah ditutup pada 13 Agustus lalu, dan saat ini skor PSM Makassar dihuni oleh 32 pemain yang akan mengarungi Liga 1 2024-2025, dan dari 32 pemain tersebut ada 8 pemain asing ataupun PSM memaksimalkan kuota 8 pemain asing yang ada. Sedangkan jika melihat dari kelompok umur, rata-rata PSM Makassar memiliki umur 23,6 tahun, dan untuk usia di bawah 10 tahun di bawah usia 20 tahun itu ada sekitar 8-9 pemain, kemudian di bawah U25 ada 16, di atas U25 ada 9 pemain, dan ada 3 pemain di atas umur 30 tahun. Ya, mungkin sekian Tribuners laporan saya dari mes PSM Makassar di Jalan Nuri. Mari mendoakan para pemain PSM Makassar, perjalanan dari Makassar ke Bali lancar, dan nantinya di pertandingan melawan PSBS Biak bisa meraih kembali kemenangan dan bisa bertengger lagi di papan atas klasemen. Dan juga mari mendoakan para pemain agar terhindar dari cedera, dan pemain yang saat ini mengalami cedera untuk lekas kembali merumput di lapangan.
Penyerahan tunggul Batalion Infanteri 431 Satria Setia Perkasa. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan fakta integritas. Ya, naik ke dia manca. Kenapa kok di situ ya, aduh? Naik ke di atas situ. Halo Tribunar, selamat siang. Saya Andini, reporter Tribun Timur Kota Palopo, dan saat ini saya berada di dekat lapangan Pancasila, tepatnya di Kelurahan Tempetika, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Dan seperti yang terlihat Tribunar, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo tengah melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan box, di mana boxnya tersebut masuk ke dalam bahu jalan, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo memutuskan untuk menertibkan pedagang-pedagang tersebut dengan memindahkan box-box. Awas kepala. Oh,
Kayak ini pedagang ini rumah ini tidak ada masuk atau penertiban ini. 1, 2, 3. Semua ini Geser ke depan atau ke belakang? mana yang punya Rahul? Tidak apa-apa. Iya. Ya kali kita apa informasinya kan? Baca di bawah. Jadi yang lainnya yang Masuk dari sini. bisa Mi. Ke dalam kan ini melanggar dan lapaknya ini berada di atas drainase, dan di bahu jalan. Sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum itu, dilarang kita menjual, mendirikan bangunan di atas drainase, trotoar maupun bahu jalan seperti itu. Kurang Mila. Kita bicara tadi biar nanti kok pasang. Mohon izin Kak, bisa jelaskan Kak terkait kegiatan hari ini Kak? Baik, untuk kegiatan hari ini jadi Satuan Polisi Pamung Praja melakukan penertiban terhadap kontainer jualan yang berada di atas trotoar maupun drainase. Saya anu teman-teman, sebentar Pi, tunggu mikir dulu. Lama-lama juga di sini Kak? Iya, lama-lama di situ dulu Kak. Mau kamar, janda jangan pala. Jangan dulu Kak sebentar. Ya, oke. Mohon izin Kak, bisa jelaskan Kak terkait kegiatan hari ini? Ya baik, jadi kegiatan hari ini kami dari Satuan Polisi Pamung Praja bersama dengan masyarakat setempat melakukan penertiban terhadap lapak kontainer yang berada di atas drainase maupun bahu jalan, dan itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ya, jadi kami melakukan pendekatan persuasif, menghimbau kepada pedagang kaki lima bahwa ada kita diatur oleh Perda dan kita harus tertib terhadap perda tersebut. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan komunikasi secara persuasif, yang bersangkutan atau pedagang kaki lima ini yang memiliki lapak kontainer itu memindahkan kontainernya masuk ke dalam wilayah rumah warga dan dipersoalkan oleh warga tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada pedagang yang bersikukuh Kak yang Alhamdulillah di awal-awal kami sempat sempat berdiskusi dengan mereka, dan mereka juga menanyakan berbagai hal terkait dengan penertiban ini, tapi setelah kami menjelaskan secara rinci aturan apa yang kami gunakan, dasar hukumnya seperti apa, alhamdulillah mereka semua terima dan siap untuk melaksanakan penertiban. Dan kami dari Satuan Polisi Pamung Praja tentunya selalu siap apabila mereka membutuhkan tenaga untuk mengangkut barang jualannya atau kontainernya yang melanggar, kami selalu siap untuk membantu tanpa bayaran sekecil apapun itu. Ya. Ketika sudah ditertibkan dan masih ada pelanggaran Kak? Tentunya ketika kami sudah tertibkan dan masih ada pelanggaran, ya kami akan melakukan proses-proses selanjutnya. Bisa jadi kami juga membawa ke ranah justisi, dan justisi itu sudah sampai ke pengadilan. Ya, jadi sudah melalui proses justisi dan dampaknya bisa terkena pidana maupun denda. Ya, denda sekian juta rupiah. Untuk penertiban ini Kak akan berlangsung berapa hari? Untuk penertiban ini kami fokuskan dan kami sudah memberikan 1 minggu yang lalu kami sudah memberikan melaksanakan pertemuan dengan para pedagang yang berada di sekitar sini, melaksanakan pertemuan, dan kami memberikan batasan waktu sampai dengan hari Kamis tanggal
Ulangi ya, hari Kamis tanggal 15 Agustus dan pada tanggal 16 Agustus pagi kami serentak akan melaksanakan penertiban yang masih melanggar seperti itu. Mungkin ada imbauannya kepada pedagang, masyarakat, khususnya kepada pedagang. Ya, himbauan kami kepada masyarakat tentunya ya untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum, terutama kepada teman-teman pengusaha UMKM. Intinya kami tidak melarang jualan, kami tidak melarang melakukan aktivitas usaha, tapi tentunya ada aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah sehingga kota kita tertata dengan tertib, rapi, dan masyarakat pun yang lewat, pengguna jalan yang lewat juga tidak terganggu dengan aktivitas jualan kita. Seperti itu, intinya seperti itu. Nah, selain daerah ini masih ada ke daerah lain? Enggak, sepanjang jalan ini bisa dulu. Iya. Ya, Anggrek Blok AA. Anggrek Blok AA. Semuanya Anggrek Blok AA. Siap. Masih kan? Berapa bulan? Dibalik kan terus. Kalau beginian. Apa Ibu? Tidak ada juga sejarah? Ada. Tapi Ada minuman teh itu minuman teh. makasih nanti kalau misalnya bilang kasih Tribuners, seperti yang terlihat saat ini tengah dilakukan penertiban pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah mengenai box pedagang kaki lima yang berada di bahu jalan maupun di drainase. Pendapatnya pedagang? Tidak ada di kompas. Tidak ada. Oh, jadi Oke, bagaimana masyarakat? Sama lu buka situ. Palu. Baik Tribuners, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penertiban box milik pedagang kaki lima di Jalan Anggrek, yang mana box-box ini melanggar peraturan daerah mengenai tempat yang boleh ditempati oleh pedagang untuk berdagang. Sekian dari saya Tribuners, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Kasih turun telur, oke, biar banyak. Kasih turun juga telur, oseng-oseng sosis telur. Oseng-oseng tuh. Ini ada tim penilai juga Tribuners yang keliling untuk melihat proses masak-memasak. Ya, Pak Bupati, menu kedua masak apa, Pak? Yang kedua? Minyemak, asik. Minyemak. Ya, makanan milenial, minyemak. Alias Indomie, Pak ya. Indomie goreng. Kalau saya lewat kuring sampai sekarang Pak. Masak tidak ada asistennya.
Menyemak ya. Menyemangat, menyemangati. Pak Ketua, menu kedua masak apa, Pak? Pak Bupati buat menyemak, kita tanya Pak Ketua dia buat apa menu kedua. Pak Ketua, apa menu keduanya Pak Ketua? Ini bahannya 2 Indomie bungkus. Iya. Ini apa namanya? Asik. Orang-arik telur. Orang-arik. Iya. Makan. Ada bahannya di situ. Telur satu Pak Kadis satu. Hah? Peka, ada menunya di situ. Orang masak. Iya, Pak Ketua nih. Masa? Semangat ya Pak Kadis. Ini nampak tidak menggairahkan. Nasi gorengnya tadi bagus. Blue band lah mau supaya asing-asing. Gimana blue band? Ini sana sama keduanya yang bagus ini. Sudah nih Pak Bupati, menyemak sudah Pak tadi. Sudah mie goreng mie apa? Pak, menu kedua mau bikin apa Pak menu kedua ini? Menu pertama nasi goreng Pak. Nasi goreng kedua. Apa kayaknya? Nasi goreng. Pak Kajari mau bikin nasi goreng kedua katanya Tribuners. Ya Pak Kapolres, kita lihat manuvernya akan seperti apa pada menu kedua ini Tribuners. Dia nampak sangat excited, bahkan membuat kulit membawa 3 kompor. 10 menit lagi. Pak Kapolres. Tidak, Pak Kapolres aman nih. Pak, menu. Iya, balik-balik ya kolong. Siap kali 2 jam lagi. Pak, menu kedua mau bikin apa Pak? Rasa-rasa pokoknya. Asik, ini yang paling prepare Tribuners. Prepare untuk mengikuti lomba memasak ini karena bawa kompor sampai 2 Tribuners. Di sana kompornya ada 2, bahan-bahannya pun lengkap. Sudah Pak, lagi. Ya, kita lihat lagi proses pembuatan minyak. Sama sekali. Begitu. Kalau kita begitu. Iya, ini Indomie. Kalau perwakilan baru itu sigap cepat tidak basah. Mie goreng IKN. Oke, ini perwakilan Mie goreng IKN. Mas Jogo sudah selesai. Banyak penontonmu. Ini akan dibiarkan yang lebih awal selesai ya. Bingung dia bingung. Sepertinya dia sedang menggeri. Boleh lihat dulu Dewan Juri. Lokasi yang teragung. Iya. Sektor apa kamu? Ini banyak keunikan ya, kamu ini. Ayo Bupati. Pak, bumbunya apa saja ini Pak minyak? Bumbunya apa? Bumbu Indomie. Tapi kalau dari rasa jangan salah. Ini nomor 6 juga capra enaknya. Ini. Kalau saya sih dari model nomor 1. Iya, Kita lihat Pak Ketua sedang buat apa Tribuners. Ini SD. Ini Pak Kadis kok pegang tadi pianonya topiknya. Iya. Ajarin Kenapa Pak Nyari? pindahin. Bapak apa? Oh, tunggu Indomie dulu. Iya, masih ada tunggu Pak Nyari. Lebih banyak penontonnya. Lebih banyak kemarin. Tadi pelantik.
ikan bebas ya tempat. Lihat nih. Nah, ini tekstur formasi barisan tomatnya. Jangan lupa ini bahannya dibawa dari Kediri sendiri kan? Ini tahu kan apa sih tidak ada. Ini kalau selesai bisa diambil ini. Nggak bisa, ini bahan. Ini bahan dulu. Ini banyak ya, lebih bervariasi untuk masakan kedua. Hah? Ya, ini makanan yang sudah jadi Tribuners. Ini ada minyak urut. Ini untuk menu pertama, menu wajib itu ada nasi goreng. Jadi wilayah kalau setelah setengah jam agak pegal-pegal baru dulu. Ya, ini Kapolres Tribuners, punya Kapolres yang paling prepare. Oh ini Pak Kejari ini unik sekali. Tenang tapi apa ini Siapa ini punya dia? Kalau begitu. Orang telur. Ini telur kita goreng telur. Sama. Iya, kita tanya Pak Kejari dulu. Bapak, jeruknya sudah sampai di mana Pak jeruknya? Itu. Ini kayaknya. Jadi harus disangin dari kota Daeng kayaknya. Dari kota Daeng. Apa mau masuk tuh kan? Penyanyi grebek. Blender nih, ada blendernya tahu nggak? Lengkap ini peralatannya. Lengkap. Ya, akhirnya makanya starting untuk menu kedua. Pelantikan Sekda dari Pemprov Sulsel. Nah, jabatan Sekda definitif Pemprov Sulsel akhirnya akan diisi oleh Jufri Rahman. Rencananya Jufri Rahman akan dilantik menjabat Sekprov Sulsel pada Rabu hari ini 14 Agustus 2024, tepatnya pagi hari ini. Nah, kepastian ini sekaligus mengakhiri jalan panjang kekosongan kursi definitif Sekda Sulsel. Jabatan definitif Sekda Sulsel pertama kali lowong sejak Desember 2022 lalu, artinya sudah ada 19 bulan. Jabatan Sekprov Sulsel hanya diisi oleh PLT Gubernur Sulsel waktu itu Andi Sudirman Sulaiman yang berselisih dengan Sekprov Sulsel saat itu mencopot Abdul Hayat Gani dari jabatannya. Posisi Abdul Hayat Gani digantikan oleh mantan Bupati Pindrang Aslam Patonangi dan potongan keputusan Presiden atau Kepres pengangkatan Jufri Rahman sudah beredar luas pada Jumat 9 Agustus 2024 malam. Dalam surat tertulis nama Dr. Andes Jufri Rahman MSI diangkat menjadi Sekda Sulsel. Lalu sebelum pelantikan Tribuners, kita akan melihat seperti apa suasana di kediaman Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur yang sudah berada di kediaman Bapak Jufri Rahman. Ada rekan Renaldi. Selamat pagi rekan Renaldi. Baik, selamat pagi rekan Ilo.
Baik, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana di rumah Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel pagi hari ini. Baik, terima kasih rekan Ilu dan tentunya selamat pagi untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar sekali, pada pagi hari ini saya sedang berada di kediaman Bapak Jufri Rahman yang letaknya berada di Kompleks ID Petarani nomor GA7 nomor 21, yang dimana dapat kita saksikan bersama di kediaman Bapak Jufri Rahman ini tampak tidak terlalu banyak orang dan juga tidak ada karangan bunga, berbeda dengan yang berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang pantauan kami semalam terdapat sangat banyak karangan bunga ucapan selamat kepada Bapak Jufri Rahman karena terpilih sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Di mana kita ketahui bersama bahwa jabatan Sekprov Sulsel ini kemarin sudah lama lowong dan diisi oleh PLT dan juga FPJ maksud saya dan juga PLH. Sejak 2022 kemarin. Artinya sudah ada 19 bulan lamanya jabatan Sekprov Sulsel ini kosong. Dari pantauan kami pada pagi hari ini di kediaman Bapak Jufri Rahman selaku Sekprov terpilih Sulawesi Selatan yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang dimana SK penunjukannya itu diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2024 kemarin. Suasana kediaman Bapak Jufri Rahman ini terpantau agak sunyi dan tadi kami melihat juga ada beberapa tetangga dari Bapak Jufri Rahman yang sempat mampir ke kediaman Bapak Jufri Rahman pada pagi hari ini. Dan kami lihat tadi juga sempat bertemu dengan Bapak Jufri Rahman di teras rumahnya dan sedikit berbincang dengan beliau. Dan kami melihat beliau juga sementara persiapan untuk di mana beliau ingin menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikan dirinya sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Mungkin hingga saat ini seperti apa persiapan dari Bapak Jufri Rahman dan keluarga untuk segera menuju ke kantor Gubernur dan mengikuti pelantikan, mungkin rekan Renaldi? Tadi pada saat saya bertemu dengan Bapak Jufri Rahman sementara akan bersiap, di mana Bapak Jufri Rahman sementara akan mempersiapkan dirinya untuk menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Juga saya melihat beberapa anggota ataupun ajudan dari Bapak Jufri Rahman sudah standby di mobil Bapak Jufri sendiri untuk berangkat ke lokasi. Tadi juga dari pengakuan Pak Jufri, istrinya juga sementara bersiap untuk mengenakan pakaian dan juga Bapak Jufri Rahman sementara akan ingin pergi mandi juga untuk mempersiapkan dirinya ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikannya pada pagi hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, dan juga mungkin dapat disampaikan apa komentar Bapak Jufri Rahman jika tadi sempat ditemui, mungkin apakah sempat juga memberikan komentar sebelum beliau berangkat ke lokasi pelantikan? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan Pak Jufri Rahman di mana beliau mengaku sudah sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan bagaimana Pak Jufri ini kan juga bukan orang baru di pejabat di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana sebelumnya Pak Jufri Rahman sempat menjabat sebagai staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Juga dia sudah pernah menjabat di Sulsel itu untuk 3 gubernur di Sulawesi Selatan, yang dimana mulai menjabat sebagai Eselon 2 kala Amin Syam masih menjabat sebagai gubernur. Kemudian karir Bapak Jufri Rahman ini menanjak ketika Bapak Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai gubernur di Sulawesi Selatan sebelum zaman dari Prof. Nurdin Abdullah. Dan kemudian juga beliau sempat menjadi Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Sulsel
dan juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Sulawesi Selatan. Untuk terakhir dia juga menjabat ketika PJ Gubernur Sulsel Bapak Sumarsono di Pemprov Sulsel. Di mana juga kata Prof. Jufri Rahman dirinya sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel pada pagi hari ini, dan di mana dia juga mengaku tadi akan membantu seluruh kerja dari PJ Gubernur maupun Gubernur terpilih nantinya yang akan pada pemilu 2024 mendatang. Tadi juga Prof. Jufri Rahman sempat mengaku akan menghadiri pelantikan tersebut didampingi oleh istri dan juga kedua anaknya untuk berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, untuk saat ini mungkin dari rombongan Pak Jufri Rahman sudah siap untuk menuju ke gedung ataupun juga di gubernuran, begitu rekan Renaldi, seperti apa mungkin, apakah saat ini sudah mobil sudah berjejer dan sudah siap untuk berangkat atau seperti apa hingga saat ini? Untuk pada pagi hari ini satu mobil sudah disiapkan oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri yang kami lihat di depan rumah Bapak Jufri Rahman, di mana mobil tersebut telah parkir dan telah dipanasi oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri pada pagi hari ini. Juga kami melihat seluruh karyawan dari, maksud saya anggota dari Bapak Jufri Rahman juga ini telah siap-siap untuk segera menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Namun hingga saat ini Bapak Jufri Rahman belum keluar kembali dari dalam rumahnya. Mungkin beliau masih dalam persiapan memakai pakaiannya sebelum menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya dari kediaman Bapak Jufri Rahman, dan kita nanti akan menantikan juga laporan rekan Renaldi dan reporter lainnya dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sebelum itu kita juga akan menyaksikan wawancara langsung bersama dengan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Jufri Rahman. Berikut untuk Tribuners. Sebentar dilantik sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana kesiapannya sendiri mungkin untuk pelantikan sebentar? Ya, terima kasih. Tentu saya sudah siap lahir batin ya, karena sebenarnya ini bagian dari penantian panjang yang tertunda ya. Saya tidak melakukan kilas balik, tapi seluruh rakyat Sulawesi Selatan yang membaca berita di tahun 2019 yang lalu tahu betul terkait dengan urusan sektor ini. Kemudian qadarullah, Allah ternyata takdirkan saya kembali bertugas di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kalau soal kesiapan, insya Allah saya siap. Karena menurut saya tugas sebagai sekda itu lebih pada fungsi koordinasi, mensinkronkan dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh SKPD yang ada di lingkup pemerintah provinsi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Sekaligus tugas pada utama seorang sekda itu adalah membantu gubernur dalam pelaksanaan tugas pokok beliau, mewujudkan visi misi atau rencana kerja yang telah disusun. Jadi saya mohon dukungan kepada seluruh teman-teman yang ada di SKPD Provinsi Selatan. Saya memang baru datang, tetapi saya adalah stok lama yang ada di sini. Jadi kita kembali hanya mengulang kembali, melakukan reuni, dan ibarat mesin tinggal men-starter untuk kembali dipacu dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan seluruh program yang telah disusun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin sementara untuk pelantikannya sama siapa ke sana Pak Sekpro? Banyak teman saya bisa dilihat. Saya kan kebetulan membangun jaringan di banyak organisasi sejak saya mulai SMA, kemudian dengan ikatan-ikatan alumni, seluruh pendidikan yang pernah saya lalui jenjangnya.
kemudian teman-teman gaul di seluruh Indonesia selama bertugas 5 tahun di Kemenpan, tentu saja jaring itu makin meluas dan mulai di Indonesia, dan itu bisa kita lihat. Katanya sih, saya belum pernah lihat Gubernur karena saya baru datang tadi malam. Teman-teman yang ada di sana semua halaman kantor muncul dipenuhi dengan ucapan kembang ucapan selamat. Itu menurut saya adalah refleksi dari pertemanan saya dengan banyak orang. Kalau dari rumah sendiri yang mengantar ke sana siapa Pak Sekpro? Baik, dari rumah ataupun kediaman Bapak Jufri Rahman, kita akan beralih ke dalam kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tepat di mana dilaksanakan pelantikan untuk Bapak Jufri Rahman sebagai Sekretaris Provinsi. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Fakih dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat pagi, rekan Fakih. Rekan Fakih, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Tribuners. Baik, rekan Fakih, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana jelang pelantikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan dan juga seperti apa persiapan di kantor Gubernur saat ini? Ya, dapat dilaporkan pada pagi hari ini suasana di kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo terpantau begitu meriah menyambut pelantikan Jufri Rahman sebagai Sekretaris Daerah Definitif Sulawesi Selatan. Karangan bunga sudah terpajang mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tembus hingga ke area belakang di depan dari lapangan upacara, hingga sampai ke pintu keluar kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Deretan para pejabat, baik itu di tingkat kabupaten kota, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kementerian, memberikan karangan bunga ucapan selamat terhadap Jufri Rahman yang saat lagi akan dilantik menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak hanya dari unsur pemerintahan, akademisi, pelaku ekonomi, serta masyarakat umum dari organisasi-organisasi masyarakat itu turut memberikan ucapan-ucapan selamat melalui karangan bunga yang dipajang mengelilingi kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti yang ada di belakang saya ini, berjejeran karangan bunga salah satunya datang dari Bupati Maros, Haidir Syam, yang tepat berada di belakang saya. Kemudian ada dari Kadis ESDM Sulawesi Selatan, Andi Eka. Ya. Kemudian ada tadi juga dari Menpan RB, Azwar Anas, juga sudah berdiri karangan bunganya memberikan ucapan selamat kepada Jufri Rahman. Deretan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, Andi Nakartikasari dan Muhammad Samuin, itu memberikan juga karangan bunga tepat di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian Ketua KONI Sulsel, Yasir Mahmud, Wakil Ketua MPR RI, Amir Uskara, yang juga putra Sulsel, juga memberikan ucapan selamat. Begitu juga dengan Ketua DPD RI, Lanyala Mataliti, jajaran Bupati, Bupati Goa, Adnan Puritaisan, Bupati Sopeng, ya, Kaswadi Rasa, kemudian ada juga dari anggota DPR RI, Alia Mustika Ilham, dan juga Ilham Arif Sirajudin, suaminya ya, juga memberikan ucapan selamat terhadap Jufri Rahman. Begitu juga tadi dari unsur pelaku ekonomi seperti Ketua Pindo Sulsel, Suardi, kemudian dari hotel-hotel, pihak manajemen hotel, Claro, Mercure, dan beberapa hotel lainnya di Kota Makassar juga memberikan ucapan selamat terhadap pelantikan dari Jufri Rahman. Sesuai informasi yang dihimpun, sesaat lagi Jufri Rahman akan datang ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan, meskipun jadwal pelantikannya masih akan berlangsung sekitar 10 pagi nanti, bertempat di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Di layar rekan Fakih masih sepi begitu di halaman kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, mungkin apakah jajaran dari para pemerintah baik tingkat provinsi maupun kota sudah mulai berdatangan juga atau seperti apa, rekan Fakih? Hingga saat ini memang pantauan Tribun Timur di kantor Gubernur Sulawesi Selatan masih cukup sepi ya. Jajaran pejabat-pejabat tinggi Pratama sekelas eselon 2 itu masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Beberapa juga sudah ada di ruangan masing-masing. Meskipun memang untuk Sekretaris Daerah PJ Sekretaris Daerah saat ini Andi Darmawan Bintang juga masih belum
nampak kendaraannya di parkiran khusus Sekda Sulsel. Begitu juga dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fahrullah yang masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang kami terima bahwa saat ini PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang mengikuti giat di Kabupaten Goa dalam acara upacara, ya, dan kemudian ada juga satu agenda lainnya di Kabupaten Goa sebelum nantinya bergeser ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Baik, dan juga untuk pengamanan di lokasi sendiri seperti apa, rekan Fakih? Apakah sudah ada aparat gabungan baik dari kepolisian mungkin atau TNI dan juga Satpol PP atau seperti apa di pengamanan di lokasi, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan memang pengamanan cukup ketat, ya. Puluhan Satpol PP sudah berjaga mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pintu keluar kantor Gubernur, kemudian juga di daerah sekitar lobi utama untuk menyambut nanti para tamu-tamu undangan, baik itu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Kemudian di area belakang di sekitar dari ruang kepala kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu juga sudah mulai dijaga ketat. Memang pelantikan kali ini sangat bersejarah juga, mengingat berbulan-bulan Sulawesi Selatan dipimpin oleh penjabat sekretaris daerah, sehingga memang pengamanan juga begitu ketat karena prosesi akan berlangsung begitu hikmat nantinya pelantikan sekretaris daerah definitif, yakni Jufri Rahman, seperti itu. Baik, dan juga apakah rekan Fakih dapat mengonfirmasi begitu kapan rekan-rekan media dapat meliput ke dalam ruangan, karena juga kita ingin melihat seperti apa suasana di dalam ruangan atau persiapan mungkin sebelum pelantikan dimulai atau seperti apa hingga hari ini informasinya, rekan Fakih? Ya, informasi yang dihimpun nanti mungkin sekitar pukul 9.30 pintu dari ruang kepala kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu sudah bisa dimasuki oleh tamu undangan, sudah mulai terbuka. Begitu juga dengan rekan-rekan media yang, karena memang cukup banyak rekan media yang ingin meliput pada pelantikan kali ini. Dan informasi dihimpun juga sekitar pukul 10 prosesi pelantikannya akan dimulai. Nantinya mungkin berjalan seperti biasanya sekitar 1 jam itu proses pelantikan, lalu nanti ada disediakan juga untuk doorstop bersama dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Saat ini belum juga terlihat begitu rombongan dari sekretaris provinsi yang akan dilantik, atau sudah ada informasi apakah sudah berangkat dari kediamannya atau seperti apa, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini masih belum ada iring-iringan kendaraan baik itu dari PJ sekretaris daerah yang akan dilantik Jufri Rahman maupun dari tamu undangan, karena memang hingga saat ini juga masih ada beberapa agenda pemerintahan yang mesti harus dijalani pada hari ini, giat-giat yang dilakukan baik itu oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan maupun dengan pejabat-pejabat lainnya yang turut mengiringi giat dari dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Dan sampai saat ini juga masih belum ada nih tamu-tamu undangan yang hadir. Diprediksi mungkin sekitar pukul 9.30 baru para berdatangan tamu-tamu undangan, begitu juga dengan sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih laporannya dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan juga Tribuners kita nanti akan menantikan seperti apa laporan dari rekan Fakih terkait datangnya para tamu undangan dan juga Bapak Jufri Rahman selaku sekretaris provinsi yang akan dilantik nantinya. Dan berikut Tribuners akan menyaksikan tayangan atau cuplikan video seperti apa suasana di halaman kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
Selamat pagi Tribuners, saat ini saya berada di Jalan Sultan Alauddin. Ini ada dua pemuda dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ini jalan kaki dari Kabupaten Pinrang menuju Kota Makassar dengan live TikTok. Jadi keduanya ini saat ini berada di depan kampus UIN Alauddin. Sementara live TikTok bahwasanya mereka baru tiba di Kota Makassar. Ini antar lagi ya. Lanjut jalan. Oh iya. Apa ya? Nanti sana wawancara ya, bisa? Bisa. Iya. Jalan saja Pak. Nah ini dia. Jadi Safik ini yang kameramen live TikToknya. Si Adam ini yang jalan kaki di live kan sama si Safik ya, jalan kaki dari Pinrang ke Makassar. Ini berapa hari jalan ini bro? Udah 21 hari, kalau masuk ini 22 Bang. 22 hari? Ya, tapi sekarang kita mau lanjut Bulukumba. Lanjut ke Bulukumba? Bro, singgah dulu bro, kita tanya-tanya. Singgah dulu. Adam, singgah dulu. Itu masih live itu ya? Iya masih live. Oh ini masih live. Ya. Ini sementara live katanya. Ya. Ini live di TikTok Syafi. Ya. Jadi Syafi ini berperan sebagai kameramen atau sebagai host juga. Host live-nya, dan Adam yang objek untuk jalan kakinya ya. Objek jalan kakinya Bang. Bro, ini kenapa sampai jalan kaki dari Pinrang ke Makassar dengan live ini? Awalnya sih kan sebenarnya kemarin kan juga pernah jadi challenge juga, macam-macam challenge, dan ini awalnya kita awalnya cuman coba-coba gitu dengan satu mawar satu langkah. Satu mawar satu langkah. Hari pertama itu dikasih langkah itu sekitaran 15 km, 15 km jalan kaki. Ya. Jadi kita lanjut. Setiap 15 km baru dapat satu mawar gitu ya? Tidak, satu mawar satu langkah Bang. Satu mawar satu langkah. Ya. Satu mawar satu langkah. Ada peningkatan signifikan dari followers TikToknya? Oh ada Bang. Semenjak kita jalan-jalan itu meningkat, followernya itu meningkat praktis 100k Bang, 100k follower. 100k? Iya. Waktu dari start dari Pinrang itu followernya sekitaran 100 lebih. 100 lebih. Sekarang udah 250 kayaknya. 250. Iya. Kan 22 hari nih jalan dari Pinrang. Itu setiap berapa kilo istirahatnya? Satu hari itu mungkin kita bisa dapat itu sekitaran 11 kilo. 11 kilo? Ya, paling banyak 15 kilo. Satu hari? Iya, satu hari. Itu berapa kali istirahat itu? Dua kali. Biasa kalau tengah hari istirahat, lanjut lagi sore gitu. Iya. Dari hasil live TikTok ini sudah ada ini semacam endorse apa? Udah sekarang udah banyak sih, udah banyak yang mau ambil sekarang. Kita lihat dari harga juga. Iya. Kan ini hari ke-22 baru tiba ke Makassar. Ini rencananya mau kemana memang? Rencananya finish di mana? Mau lanjut Bulukumba. Bulukumba? Di mana tepatnya? Di Bira ya? Iya, Bira. Bira. Ini jarak Bulukumba dari Makassar itu sekitar 150-an kilo kayaknya. Iya, 60-an. Oh iya. Perkiranya tiba jalan kaki ke sana berapa hari? Sekitaran kalau nggak salah 20 sampai 30 hari. 20 sampai 30 hari. Kalau aksi live TikTok begini sambil jalan kaki dimulai tahun berapa memang? Atau kapan? Kalau dari live TikTok itu udah lama Bang, udah dari 2021. 2021? Iya. 2021 jadi host TikTok. Memang partner? Iya. Dari 2021? Iya. Oh iya. Aktivitas harian selain live TikTok ini apa lagi? Konten, live TikTok, ya palingan ya itu aja sih. Ya. Bro, kalau ini apa dari perjalanan kaki ini kan terbilang jauh ini, pernah alami trouble tidak atau kram apa? Oh
Pernah bang, pernah juga, pernah keren juga. Itu di hari-hari pertama aja, macam satu di hari kedua, ketiga, keempat itu. Tapi setelah itu udah biasa, udah aman. Udah terbiasa. Ya. Iya. Luar biasa. Bro, aduh Adam, bagaimana? Maksudnya jalan kaki dari Pinrang ke Makassar ini? Melelahkan, menyenangkan atau seperti apa? Lelah, tapi menyenangkan juga mungkin. Apa yang menyenangkannya? Kadang-kadang kita terima sempat dapat ini ya, apa kendala di jalan misalnya ada yang usil apa? Enggak. Kemarin ada juga sih, ada juga kendala, ada yang kadang ada yang nggak tenang, ada yang berisi kan. Kemarin itu sempat diusir juga. Diusir? Juga. Di mana? Di depan rumah orang juga saat itu. Oh, istirahat. Joget. Diusir juga, pernah diusir satu kali juga sama kita juga pernah dapat kendala waktu di Bangkok. Apa itu? Ada perimannya di sana juga mengatakan jangan terlalu di video di bagian-bagian ini. Kalau mau jalan aja kayak gitu aja sih. Oh gitu. Tapi kalau di jalan aman. Sering ketemu orang-orang baik jalan. Kebanyakan ketemu orang baik ya. Orang baik. Kalau Safik ini asli mana? Asli Pinrang? Asli Pinrang ya, asli Pinrang memang. Oh gitu. Cuman logatnya kayak orang-orang luar gitu bang. Karena penonton banyak kan orang luar, jadi kita harus pakai bahasa. Ya menyesuaikan. Ya. Di Pinrang SMA di mana? Atau sekolah di mana kemarin? Oh, enggak ada sekolah. Ada sekolah? Ya. Tamat SD atau SMP? SMP. SMP. Kalau Safik? SMP juga. SMP juga. SMP apa? Ide bang. SMP selesai tahun berapa? Tahun berapa selesai? Ini sesuai tema ya, sesuai tema Hari Kemerdekaan ya. Kan emangnya biasa juga challenge bang. Sudah lama juga jadi konten host TikTok. Jadi jalan apa ya? Ya, jalan. Sudah banyak bang, udah pernah juga joget-joget di lampu merah. Yang nyanyi-nyanyi itu ya? Nyanyi tidak joget. Oh joget. Ya joget di lampu merah, pernah nyebur di laut, pernah challenge-nya sudah macam-macam. Ada sampai yang ekstrim gitu ya? Ada. Se-ekstrim apa itu? Mandi lumpur. Mandi lumpur. Ya, mandi lumpur. Yang paling meledak penonton itu yang aksi yang apa? Ini jalan-jalan bang. Jalan. Tembus 33.000 penonton. 33.000 penonton live. Sementara live. Iya. Ini luar biasa ini. Perjalanan sudah 20 hari. 22 hari. 22. Estimasi sampai Bulukumba 30 hari. Iya. Berarti sisa 8 hari ya? Tidak. Oh, 30 hari. 30 hari. Tidak, maksud saya kalau sampai di Bulukumba finish di situ berakhir atau lanjut lagi? Mungkin kalau dari penonton banyak yang request katanya lanjut lagi ke Sinjai kayaknya kecap, putar lagi. Putar provinsi. Iya. Putar finish ke tempat Pinrang lagi finish. Luar biasa. Jalan kaki. Bukan semata-mata memperingati 17 Agustus. Iya. Kayak gitu juga sih. Sekalian karena momen. Iya, Kalau kan pasti manusiawi pasti pegal. Iya, pasti. Solusinya gimana? Pegal. Saling pijat kah atau apakah? Tidak juga, cuman kan kita kalau sudah terbiasa, udah enggak. Tapi di awal kan pasti capek. Tapi kalau udah terbiasa, udah kayak sehari-harian gitu. Kalau kerja sehari-harian udah biasa. Kalau hari, taruhlah ini hari, start dari jam berapa pagi? Biasa jam 8. 8 pagi. Jam 12 begitu kita istirahat lagi. 12 siang istirahat. Gitu lanjut. Setelah istirahat berapa jam? Ya lanjut lagi. Sampai maghrib biasa. Maghrib. Berarti maghrib kita istirahat. Udah kalau maghrib, kalau malam kita nggak lanjut. Oh istirahat full. Cari aman juga. Iya betul. Kan kalau orang malam katanya banyak rawan. Iya. Itu tempat istirahatnya di mana saja? Di masjid kah? Di rumah warga? Di hotel atau apa? Biasa juga di masjid, biasa juga ada yang kasih penginapan. Sampai ada yang dibayarin gitu. Kemarin waktu di Makassar itu udah kayaknya banyak kali bang dibayarin. Orang-orang baik semua yang bayarin. Nginap di hotel itu orang lain, ya orang baik yang bayarin. Dia bayarin lewat? Lewat, ada yang lewat TF, ada yang lewat langsung datang. Langsung pas lihat konten live-nya dia samperin gitu ya? Langsung kasih penginapan gitu. Luar biasa.
Ini. Orang tua. Ah iya, orang tua tahu. Oh, termasuk sapi juga. Ada. Iya, luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para Tribunar. Saat ini saya berada di Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, melaporkan terkait kondisi MES PSM Makassar jelang keberangkatan menuju Bali pada sore nanti. Skuad PSM Makassar dijadwalkan berangkat ke Bali pada sore nanti. Mereka akan berkumpul kembali dari MES, kemudian menggunakan bus ke Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian bertolak ke Bandara Igusti Ngurah Rai untuk ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. PSM Makassar akan menantang PSBS Biak pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Tim PSBS Biak menjadikan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sebagai markas mereka karena untuk stadion di Papua belum ada yang memenuhi standar. Dan untuk saat ini sejumlah pemain masih berada di dalam kamarnya, masih istirahat. Tadi hanya Saki yang keluar untuk makan. Kemudian di dalam juga ini ada pembacaan doa dan surat Al-Quran, pembacaan doa dan Al-Quran dari anak yatim piatu yang mendoakan nantinya para pemain PSM Makassar yang terhindar dari cedera dan bisa meraih kemenangan. Ini baru saja masuk angkot dari salah satu panti asuhan yang membawa anak yatim piatu untuk mengirim doa dan untuk kemenangan PSM Makassar serta mendoakan pemain PSM terhindar dari berbagai cedera dan hal-hal buruk lainnya. Dan bisa dilihat pintu MES para pemain masih tertutup rapat. Mereka memang kemungkinan baru bersiap pada pukul 3 nanti. Dan untuk diketahui juga bahwa PSM Makassar saat ini berada di peringkat 2 klasemen di bawah Persib Bandung dengan sama-sama menorehkan 3 poin, hanya kalah mungkin gol memasukkan. Persib memasukkan 4 gol meskipun kebobolan 1 gol, sedangkan PSM Makassar menjaga marwah gawangnya mereka dengan tidak kebobolan mencetak 3 gol. Dan pertemuan PSBS Biak dan PSM Makassar ini menjadi pertemuan pertama kalinya juga. Pertemuan pertama kali dari kedua kesebelasan karena selama ini PSBS Biak berkutat di Liga 2 klasemen dan baru promosi pada musim lalu sebagai kampion Liga 2 2022-2023 dan secara papan klasemen ini PSM Makassar diunggulkan karena merupakan klub lama dan punya materi pemain yang sangat bagus, apalagi melihat dari hasil pekan pertama mereka, sedangkan PSBS Biak ini berada di peringkat 15 klasemen dengan poin 2-0 dan tentu mereka akan mengincar kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka. Olehnya itu badai Pasifik ini tetap harus diwaspadai oleh para penggawa pasukan Rahman, jangan sampai terlena ataupun menganggap remeh tim asal Biak Papua tersebut. Dan untuk laga ini akan berlangsung pada Jumat 16 Agustus 2024 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah atau 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan pertemuan pertama kedua tim serta menjadi derby Indonesia Timur kembali setelah derby Indonesia Timur vakum 2 tahun setelah Persipura Jayapura terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2021-2022.
Ya, bisa dilihat dari secara kamar para pemain ini masih tertutup rapat. Ujung yang terbuka itu merupakan dari kiper PSM Muhammad Sabilillahi. Dan untuk yang baru bergabung juga saya sampaikan bahwa saat ini di bagian mes sedang berlangsung pengajian dan pengiriman doa yang dilakukan oleh anak yatim piatu kepada skuad pasukan Ramang. Mereka berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Kahfi, Al-Waqiah, surah Yasin, surah Ar-Rahman untuk sebagai motivasi ataupun doa agar para pemain PSM Makassar bisa meraih kemenangan di laga selanjutnya dan mereka juga terhindar dari badai cedera, karena kita tahu bahwa saat ini PSM Makassar telah kehilangan dua pemain yakni M. Arfan dan Reza Arya karena mengalami cedera, serta Yuran kemarin juga mengalami masalah di kakinya sehingga menepi di game internal. Ada pula juga Mufli Hidayat dan Sultan Sakit tidak bisa membela PSM Makassar dalam waktu 1 bulan lebih karena keduanya dipanggil ke timnas untuk bermain di turnamen di Korea Selatan. Nanti mereka akan melawan Argentina, Korsel, dan Thailand, dan setelah itu mereka akan melanjutkan pemusatan latihan untuk kualifikasi Piala Asia U20 pada 2025 mendatang di Indonesia yang akan bergulir pada September mendatang. Jadi sekitar ada 4 pemain PSM yang saat ini absen, dan untuk diketahui juga bahwa bursa transfer awal musim untuk 2024-2025 telah ditutup pada 13 Agustus lalu, dan saat ini skor PSM Makassar dihuni oleh 32 pemain yang akan mengarungi Liga 1 2024-2025, dan dari 32 pemain tersebut ada 8 pemain asing ataupun PSM memaksimalkan kuota 8 pemain asing yang ada. Sedangkan jika melihat dari kelompok umur, rata-rata PSM Makassar memiliki umur 23,6 tahun. Dan untuk usia di bawah 10 tahun di bawah usia 20 tahun itu ada sekitar 8-9 pemain, kemudian di bawah U25 ada 16, di atas U25 ada 9 pemain, dan ada 3 pemain di atas umur 30 tahun. Ya, mungkin sekian Tribuners laporan saya dari mes PSM Makassar di Jalan Nuri. Mari mendoakan para pemain PSM Makassar, perjalanan dari Makassar ke Bali lancar, dan nantinya di pertandingan melawan PSBS Biak bisa meraih kembali kemenangan dan bisa bertengger lagi di papan atas klasemen. Dan juga mari mendoakan para pemain agar terhindar dari cedera, dan pemain yang saat ini mengalami cedera untuk lekas kembali merumput di lapangan.
Penyerahan tunggul Batalion Infanteri 431 Satria Setia Perkasa. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan fakta integritas. Ya, naik ke di Kemon, Cak. Apa kenapa kok di situ ya, aduh. Naik ke atas situ. Ya, jangan pikir-pikir sana. Halo Tribunar, selamat siang. Saya Andini, reporter Tribun Timur Kota Palopo, dan saat ini saya berada di dekat lapangan Pancasila, tepatnya di Kelurahan Tempetika, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Dan seperti yang terlihat Tribunar, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo tengah melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan box, di mana boxnya tersebut masuk ke dalam bahu jalan, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo memutuskan untuk menertibkan pedagang-pedagang tersebut dengan memindahkan box-box.
Ke ini pedagang ini rumah ini tidak akan masuk atau penertiban ini. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Semua ini Geser ke depan atau ke belakang? mana yang punya tahu? Tidak apa-apa. Iya. Ya kan ini kan harapan informasinya kan dibaca di bawah. Jadi yang lainnya yang Maksudnya di sini. bisa Mi. Ke dalam kan ini melanggar dan lapaknya ini berada di atas drainase, dan di bahu jalan. Sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum itu, ya dilarang kita menjual, mendirikan bangunan di atas drainase, trotoar maupun bahu jalan seperti itu. Rekam bila? Rekam kita. Saya, Bicara bisa, tadi sudah pakai. Dia minta kok pasang. Mohon izin Kak, bisa jelaskan Kak terkait kegiatan hari ini Kak? Baik, untuk kegiatan hari ini, jadi Satuan Polisi Pamung Praja melakukan penertiban terhadap kontainer jualan yang ada di atas trotoar maupun drainase. Saya nak anu teman-teman, sebentar Pi, tungguin dikit dulu. Lama-lama juga di sini Kak? Iya, lama-lama di situ dulu. Teman-teman. Mau kamu janda jangan pula. Jangan lupa sebentar. Ya, oke. Mohon izin Kak, bisa jelaskan Kak terkait kegiatan hari ini? Ya baik, jadi kegiatan hari ini kami dari Satuan Polisi Pamung Praja bersama dengan masyarakat setempat melakukan penertiban terhadap lapak kontainer yang berada di atas drainase maupun bahu jalan, dan itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ya, jadi kami melakukan pendekatan persuasif, menghimbau kepada pedagang kaki lima bahwa ada kita diatur oleh Perda dan kita harus tertib terhadap perda tersebut. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan komunikasi secara persuasif, yang bersangkutan atau pedagang kaki lima ini yang memiliki lapak kontainer itu memindahkan kontainernya masuk ke dalam wilayah rumah warga dan dipersoalkan oleh warga tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada pedagang yang bersikukuh Kak yang Alhamdulillah di awal-awal kami sempat sempat berdiskusi dengan mereka, dan mereka juga menanyakan berbagai hal terkait dengan penertiban ini, tapi setelah kami menjelaskan secara rinci aturan apa yang kami gunakan, dasar hukumnya seperti apa, alhamdulillah mereka semua terima dan siap untuk melaksanakan penertiban. Dan kami dari Satuan Polisi Pamung Praja tentunya selalu siap apabila mereka membutuhkan tenaga untuk mengangkut barang jualannya atau kontainernya yang melanggar, kami selalu siap untuk membantu tanpa bayaran sekecil apapun itu. Ya. ketika sudah ditertibkan dan masih ada pelanggaran Kak? Tentunya ketika kami sudah tertibkan dan masih ada pelanggaran, ya kami akan melakukan proses-proses selanjutnya. Bisa jadi kami juga membawa ke ranah justisi, dan justisi itu sudah sampai ke pengadilan. Ya, jadi sudah melalui proses justisi dan dampaknya bisa terkena pidana maupun denda. Ya, denda sekian juta rupiah. Untuk penertiban ini Kak akan berlangsung berapa hari? Untuk penertiban ini kami fokuskan dan kami sudah memberikan 1 minggu yang lalu kami sudah memberikan melaksanakan pertemuan dengan para pedagang yang berada di sekitar sini, melaksanakan pertemuan, dan kami memberikan batasan waktu sampai dengan hari Kamis tanggal hari Kamis tanggal 15 Agustus
Dan pada tanggal 16 Agustus pagi kami serentak akan melaksanakan penertiban yang masih melanggar seperti itu. Mungkin ada imbauannya kepada Pedagang. masyarakat, khususnya kepada pedagang, Pak. Ya, himbauan kami kepada masyarakat tentunya ya untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum, terutama kepada teman-teman pengusaha UMKM. Intinya kami tidak melarang jualan, kami tidak melarang melakukan aktivitas usaha, tapi tentunya ada aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah sehingga kota kita tertata dengan tertib, rapi, dan masyarakat pun yang lewat, pengguna jalan yang lewat juga tidak terganggu dengan aktivitas jualan kita. Seperti itu, intinya seperti itu. Nah, selain daerah ini masih ada ke daerah lain? Enggak, sepanjang jalan ini saya dulu. Iya. Ya, Anggrek Blok AA. Anggrek Blok AA. Semuanya Anggrek Blok AA. Siap. Masih kan? Berapa bulan? Dibalikin terus. Kalau beginian. Apa Ibu? Tidak ada juga sini dalam? Ada. Tapi Ada minuman teh itu ya? Itu minuman teh. Makasih nanti kalau misalnya bilang kasih Tribuners, seperti yang terlihat saat ini tengah dilakukan penertiban pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah mengenai box pedagang kaki lima yang berada di bahu jalan maupun di drainase. Pendapatnya pedagang? Tidak ada di kompas. Tidak ada. Oh, jadi Oke, bagaimana kita raga? Sama lo buka situ. Balu. Baik Tribuners, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penertiban box milik pedagang kaki lima di Jalan Anggrek, yang mana box-box ini melanggar peraturan daerah mengenai tempat yang boleh ditempati oleh pedagang untuk berdagang. Sekian dari saya Tribuners, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Kasih turun telur, oke, biar banyak. Kasih turun juga telur, oseng-oseng sosis telur. Oseng-oseng tuh. Ini ada tim penilai juga Tribuners yang keliling untuk melihat proses masak-memasak. Ya, Pak Bupati, menu kedua masak apa, Pak? Yang kedua? Minyemak, asik. Minyemak. Ya, makanan milenial, minyemak. Alias Indomie, Pak ya. Indomie goreng. Kalau saya memang kuring Bapak memasak dengan asistennya. Nah,
Menyemak ya. Menyemangat, menyemangati. Pak Ketua, menu kedua masak apa, Pak? Kalau Pak Bupati buat menyemak, kita tanya Pak Ketua dia buat apa menu kedua. Pak Ketua, apa menu keduanya Pak Ketua? Iya. Ini bahannya 2 itu bisa dibungkus. Iya. Ini apa namanya? Asik. Orak-arik telur. Orak-arik. Makan. Ada bahannya di situ. Telur satu Pak Kadis. Hah? Peka, ada menunya di situ. Orang masak. Iya, bukan dua nih. Masa? Semangat ya Pak Kadis. Ini nampak tidak menggairahkan. Nasi gorengnya tadi bagus. Blue band lah mau supaya asing-asing. Gimana blue band? Ada blue band. Udah ada blue band. Ini sana sama keduanya yang bagus ini. Sudah nih Pak Bupati, mie nyemak sudah Pak tadi. Sudah mie goreng mie apa? Pak, menu kedua mau bikin apa Pak menu kedua ini? Menu pertama nasi goreng Pak. Nasi goreng kedua. Apa kayaknya? Nasi goreng Pak Kajari mau bikin nasi goreng kedua katanya Tribuners. Ya Pak Kapolres, kita lihat manuvernya akan seperti apa pada menu kedua ini Tribuners. Dia nampak sangat excited, bahkan membuat kulit membawa 3 kompor. 10 menit lagi. Pak Kapolres. Tidak, Pak Kapolres aman nih. Pak, menu. Iya, balik-balik ya dong. Siap kali 2 jam lagi. Pak, menu kedua mau bikin apa Pak? Rasa-rasa pokoknya. Asik, ini yang paling prepare Tribuners. Prepare untuk mengikuti lomba memasak ini karena bawa kompor sampai 2 Tribuners. Di sana kompornya ada 2, bahan-bahannya pun lengkap. Sudah Pak? Lagi. Ya, kita lihat lagi proses pembuatan mie nyemak. Cepat sekali. Begitu. Kalau antara begitu. Iya. Kalau perwakilan baru itu sigap cepat tidak pasar. Mie goreng IKN. Oke, ini perwakilan Mie goreng IKN. Dari 1422 sudah selesai. Banyak penontonnya. Ini akan dibiarkan yang lebih awal selesai ya. Bingung dia bingung. Sepertinya dia sedang berdiri. Boleh lihat dulu Dewan Juri. Terima kasih yang Agung. Iya. Sektor apa kawan? Ini banyak keunikan ya, kamu ini. Ayo Bupati. Pak, bumbunya apa saja ini Pak mie nyemak? Bumbunya apa? Bumbu Indomie. Tapi kalau dari rasa jangan salah. Ini nomor 6 juga tak enaknya. Ini. Kalau saya sih dari model nomor 6. Iya, model. Kita lihat Pak Ketua sedang buat apa Tribuners. Ini Asde. Ini Pak Kadis kok pegang tadi pianonya topinya. Iya. Ajari Kenapa Pak Nyari? pindah Ini. Bapak bangga apa? Oh, tunggu dulu Pak. Iya, masih ada tunggu Pak Nyari.
Lebih banyak penontonnya. Lebih banyak kemarin. Saja pelantikan di Kostrat. Lihat nih. Nah, ini tekstur formasi barisan tomatnya. Wow. Pak, ini bahannya dibawa dari kediri sendiri kan? Nggak terlalu padat di situ ya. Ini Kenapa yang kedua. tidak ada? Ini kalau selesai bisa diambil ini. Nggak bisa ini bahan. Ini bahan dulu. Ini banyak ya, lebih bervariasi untuk masakan kedua. Hah? Ya, ini makanan yang sudah jadi Tribuners. Ini ada minyak urut. Ini untuk menu pertama, menu wajib itu ada nasi goreng. Jadi wilayah kalau setelah setengah jam agak pegal-pegal baru dulu. Ya, ini Kapolres Tribuners, punya Kapolres yang paling prepare. Oh ini Pak Medan ini unik sekali. Tenang tapi apa ini kita ini? Siapa ini punya dia? Oseng telur. Waduh, panahnya kalau begitu. Orang-orang telur. Ini telur kita goreng telur. Lama. Iya, kita kan yang pakai jari dulu. Bapak, jeruknya sudah sampai di mana Bapak jeruknya? Itu. Ini menurut saya dari kota Daeng kayaknya. Dari kota Daeng. Apa mau masuk tuh kan? Penyanyi grebek. Iya. Coba kasih sendiri dari punya. Blender nih, ada blendernya tahu nggak? Lengkap ini peralatannya. Lengkap. Ya, akhirnya makanya starting untuk menu kedua. Pelantikan Sekda dari Pemprov Sulsel. Nah, jabatan Sekda definitif Pemprov Sulsel akhirnya akan diisi oleh Jufri Rahman. Rencananya Jufri Rahman akan dilantik menjabat Sekprov Sulsel pada Rabu hari ini 14 Agustus 2024, tepatnya pagi hari ini. Nah, kepastian ini sekaligus mengakhiri jalan panjang kekosongan kursi definitif Sekda Sulsel. Jabatan definitif Sekda Sulsel pertama kali lowong sejak Desember 2022 lalu, artinya sudah ada 19 bulan. Jabatan Sekprov Sulsel hanya diisi oleh PLT Gubernur Sulsel waktu itu Andi Sudirman Sulaiman yang berselisih dengan Sekprov Sulsel saat itu mencopot Abdul Hayat Gani dari jabatannya. Posisi Abdul Hayat Gani digantikan oleh mantan Bupati Pindrang Aslam Patonangi dan potongan keputusan Presiden atau Kepres pengangkatan Jufri Rahman sudah beredar luas pada Jumat 9 Agustus 2024 malam. Dalam surat tertulis nama Dr. Andes Jufri Rahman MSI diangkat menjadi Sekda Sulsel. Lalu sebelum pelantikan Tribuners, kita akan melihat seperti apa suasana di kediaman Jufri Rahman
jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur yang sudah berada di kediaman Bapak Jufri Rahman. Ada rekan Renaldi. Selamat pagi rekan Renaldi. Baik, selamat pagi rekan Ilo. Baik, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana di rumah Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel pagi hari ini. Baik, terima kasih rekan Ilu dan tentunya selamat pagi untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar sekali pada pagi hari ini saya sedang berada di kediaman Bapak Jufri Rahman yang letaknya berada di Kompleks ID Petarani nomor GA7 nomor 21. Yang dimana dapat kita saksikan bersama di kediaman Bapak Jufri Rahman ini tampak tidak terlalu banyak orang dan juga tidak ada karangan bunga, berbeda dengan yang berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang pantauan kami semalam terdapat sangat banyak karangan bunga ucapan selamat kepada Bapak Jufri Rahman karena terpilih sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Di mana kita ketahui bersama bahwa jabatan Sekprov Sulsel ini kemarin sudah lama lowong dan diisi oleh PLT dan juga FPJ maksud saya dan juga PLH sejak 2022 kemarin. Artinya sudah ada 19 bulan lamanya jabatan Sekprov Sulsel ini kosong. Dari pantauan kami pada pagi hari ini di kediaman Bapak Jufri Rahman selaku Sekprov terpilih Sulawesi Selatan yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang dimana SK penunjukannya itu diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2024 kemarin. Suasana kediaman Bapak Jufri Rahman ini terpantau agak sunyi dan tadi kami melihat juga ada beberapa tetangga dari Bapak Jufri Rahman yang sempat mampir ke kediaman Bapak Jufri Rahman pada pagi hari ini dan kami lihat tadi juga sempat bertemu dengan Bapak Jufri Rahman di teras rumahnya dan sedikit berbincang dengan beliau dan kami melihat beliau juga sementara persiapan untuk di mana beliau ingin menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikan dirinya sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Mungkin hingga saat ini seperti apa persiapan dari Bapak Jufri Rahman dan keluarga untuk segera menuju ke kantor Gubernur dan mengikuti pelantikan mungkin rekan Renaldi? Tadi pada saat saya bertemu dengan Bapak Jufri Rahman sementara akan bersiap, di mana Bapak Jufri Rahman sementara akan mempersiapkan dirinya untuk menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Juga saya melihat beberapa anggota ataupun ajudan dari Bapak Jufri Rahman sudah standby di mobil Bapak Jufri sendiri untuk berangkat ke lokasi. Tadi juga dari pengakuan Pak Jufri, istrinya juga sementara bersiap untuk mengenakan pakaian dan juga Bapak Jufri Rahman sementara akan ingin pergi mandi juga untuk mempersiapkan dirinya ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikannya pada pagi hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, dan juga mungkin dapat disampaikan apa komentar Bapak Jufri Rahman jika tadi sempat ditemui mungkin, apakah sempat juga memberikan komentar sebelum beliau berangkat ke lokasi pelantikan? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan Pak Jufri Rahman di mana beliau mengaku sudah sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan bagaimana Pak Jufri ini kan juga bukan orang baru di pejabat di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana sebelumnya Pak Jufri Rahman sempat menjabat sebagai staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Juga dia sudah pernah menjabat di Sulsel itu untuk 3 gubernur di Sulawesi Selatan yang
di mana mulai menjabat sebagai eselon 2 kala Amin Syam masih menjabat sebagai gubernur. Kemudian karir Bapak Jufri Rahman ini menanjak ketika Bapak Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai gubernur di Sulawesi Selatan sebelum zaman dari Prof Nurdin Abdullah. Dan kemudian juga beliau sempat menjadi Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Sulsel dan juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Sulawesi Selatan. Untuk terakhir dia juga menjabat ketika PJ Gubernur Sulsel Bapak Sumarsono di Pemprov Sulsel. Di mana juga kata Prof Jufri Rahman dirinya sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel pada pagi hari ini, dan di mana dia juga mengaku tadi akan membantu seluruh kerja dari PJ Gubernur maupun Gubernur terpilih nantinya yang akan pada pemilu 2024 mendatang. Tadi juga Prof Jufri Rahman sempat mengaku akan menghadiri pelantikan tersebut didampingi oleh istri dan juga kedua anaknya untuk berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, untuk saat ini mungkin dari rombongan Pak Jufri Rahman sudah siap untuk menuju ke gedung ataupun juga di gubernuran, begitu rekan Renaldi, seperti apa mungkin, apakah saat ini sudah mobil sudah berjejer dan sudah siap untuk berangkat atau seperti apa hingga saat ini? Untuk pada pagi hari ini satu mobil sudah disiapkan oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri yang kami lihat di depan rumah Bapak Jufri Rahman, di mana mobil tersebut telah parkir dan telah dipanasi oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri pada pagi hari ini. Juga kami melihat seluruh karyawan dari maksud saya anggota dari Bapak Jufri Rahman juga ini telah siap-siap untuk segera menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Namun hingga saat ini Bapak Jufri Rahman belum keluar kembali dari dalam rumahnya. Mungkin beliau masih dalam persiapan memakai pakaiannya sebelum menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya dari kediaman Bapak Jufri Rahman, dan kita nanti akan menantikan juga laporan rekan Renaldi dan reporter lainnya dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sebelum itu kita juga akan menyaksikan wawancara langsung bersama dengan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Jufri Rahman. Berikut untuk Tribuners. Sebentar dilantik sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana kesiapannya sendiri mungkin untuk pelantikan sebentar? Ya, terima kasih. Tentu saya sudah siap lahir batin ya, karena sebenarnya ini bagian dari penantian panjang yang tertunda ya. Saya tidak melakukan kilas balik, tapi seluruh rakyat Sulawesi Selatan yang membaca berita di tahun 2019 yang lalu tahu betul terkait dengan urusan sektor ini. Kemudian qadarullah, Allah ternyata takdirkan saya kembali bertugas di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kalau soal kesiapan, insya Allah saya siap. Karena menurut saya tugas sebagai sekda itu lebih pada fungsi koordinasi, mensinkronkan dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh SKPD yang ada di lingkup pemerintah provinsi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Sekaligus tugas paling utama seorang sekda itu adalah membantu gubernur dalam pelaksanaan tugas pokok beliau, mewujudkan visi misi atau rencana kerja yang telah disusun. Jadi saya mohon dukungan kepada seluruh teman-teman yang ada di SKPD Provinsi Selatan. Saya memang baru datang, tetapi saya adalah stok lama yang ada di sini. Jadi kita kembali hanya mengulang kembali, melakukan reuni, dan ibarat mesin tinggal men-starter untuk kembali dipacu dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan seluruh program
yang telah disusun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin sementara untuk pelantikannya sama siapa ke sana Pak Sekpro? Banyak teman saya bisa dilihat. Saya kan kebetulan membangun jaringan di banyak organisasi sejak saya mulai SMA, kemudian dengan ikatan-ikatan alumni, seluruh pendidikan yang pernah saya lalui jenjangnya, kemudian teman-teman gaul di seluruh Indonesia selama bertugas 5 tahun di Kemenpan. Tentu saja jaringan itu makin meluas dan mulai Bank Indonesia, dan itu bisa kita lihat. Katanya sih, saya belum pernah lihat gubernur karena saya baru datang tadi malam. Teman-teman yang ada di sana semua halaman kantor sudah dipenuhi dengan ucapan kembang ucapan selamat. Itu menurut saya adalah refleksi dari pertemanan saya dengan banyak orang. Kalau dari rumah sendiri yang mengantar ke sana siapa Pak Sekpro? Baik, dari rumah ataupun kediaman Bapak Jufri Rahman, kita akan beralih ke dalam kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tepat di mana dilaksanakan pelantikan untuk Bapak Jufri Rahman sebagai Sekretaris Provinsi. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Fakih dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat pagi rekan Fakih. Rekan Fakih, selamat pagi. Ya, selamat pagi Tribuners. Baik, rekan Fakih, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana jelang pelantikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan dan juga seperti apa persiapan di kantor Gubernur saat ini? Ya, dapat dilaporkan pada pagi hari ini suasana di kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo terpantau begitu meriah menyambut pelantikan Jufri Rahman sebagai Sekretaris Daerah Definitif Sulawesi Selatan. Karangan bunga sudah terpajang mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tembus hingga ke area belakang di depan dari lapangan upacara, hingga sampai ke pintu keluar kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Deretan para pejabat, baik itu di tingkat kabupaten kota, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kementerian, memberikan karangan bunga ucapan selamat terhadap Jufri Rahman yang saat lagi akan dilantik menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak hanya dari unsur pemerintahan, akademisi, pelaku ekonomi, serta masyarakat umum dari organisasi-organisasi masyarakat itu turut memberikan ucapan-ucapan selamat melalui karangan bunga yang dipajang mengelilingi kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti yang ada di belakang saya ini, bujiran karangan bunga salah satunya datang dari Bupati Maros, Haidir Syam, yang tepat berada di belakang saya. Kemudian ada dari Kadis ESDM Sulawesi Selatan, Andi Eka. Ya. Kemudian ada tadi juga dari Menpan RB, Azwar Anas, juga sudah berdiri karangan bunganya memberikan ucapan selamat kepada Jufri Rahman. Deretan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, Andi Nakartikasari dan Muhammad Samuin, itu memberikan juga karangan bunga tepat di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian Ketua KONI Sulsel, Yasir Mahmud, Wakil Ketua MPR RI, Amir Uskara, yang juga putra Sulsel, juga memberikan ucapan selamat. Begitu juga dengan Ketua DPD RI, Lanyala Mataliti, jajaran Bupati, Bupati Goa, Adnan Purita Ihsan, Bupati Sopeng, ya, Kaswadi Rasa, kemudian ada juga dari anggota DPR RI, Alia Mustika Ilham, dan juga Ilham Arif Sirajudin, suaminya ya, dia juga memberikan ucapan selamat terhadap Jufri Rahman. Begitu juga tadi dari unsur pelaku ekonomi seperti Ketua Pindo Sulsel, Suardi, kemudian dari hotel-hotel, pihak manajemen hotel, Claro, Mercure, dan beberapa hotel lainnya di Kota Makassar juga memberikan ucapan selamat terhadap pelantikan dari Jufri Rahman. Sesuai informasi yang dihimpun, sesaat lagi Jufri Rahman akan datang ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan, meskipun jadwal pelantikannya masih akan berlangsung sekitar 10 pagi nanti, bertempat di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Di layar rekan Fakih masih sepi begitu di halaman kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, mungkin apakah jajaran dari para pemerintah baik tingkat provinsi maupun kota sudah mulai berdatangan juga atau seperti apa rekan Fakih?
Hingga saat ini memang pantauan Tribun Timur di kantor Gubernur Sulawesi Selatan masih cukup sepi ya. Jajaran pejabat-pejabat tinggi Pratama sekelas eselon 2 itu masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Beberapa juga sudah ada di ruangan masing-masing. Meskipun memang untuk sekretaris daerah PJ Sekretaris Daerah saat ini Andi Darmawan Bintang juga masih belum nampak kendaraannya di parkiran khusus Sekda Sulsel. Begitu juga dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Zudan Arif Fahrullah yang masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang kami terima bahwa saat ini PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang mengikuti giat di Kabupaten Goa dalam acara upacara ya, dan kemudian ada juga satu agenda lainnya di Kabupaten Goa sebelum nantinya bergeser ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Baik, dan juga untuk pengamanan di lokasi sendiri seperti apa, rekan Fakih? Apakah sudah ada aparat gabungan baik dari kepolisian mungkin atau TNI dan juga Satpol PP atau seperti apa di pengamanan di lokasi, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan memang pengamanan cukup ketat ya. Puluhan Satpol PP sudah berjaga mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pintu keluar kantor Gubernur, kemudian juga di daerah sekitar lobi utama untuk menyambut nanti para tamu-tamu undangan, baik itu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Kemudian di area belakang di sekitar dari ruang kepala kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu juga sudah mulai dijaga ketat. Memang pelantikan kali ini sangat bersejarah juga, mengingat berbulan-bulan Sulawesi Selatan dipimpin oleh penjabat sekretaris daerah, sehingga memang pengamanan juga begitu ketat karena prosesi akan berlangsung begitu hikmat nantinya pelantikan sekretaris daerah definitif yakni Jufri Rahman seperti itu. Baik, dan juga apakah rekan Fakih dapat mengonfirmasi begitu kapan rekan-rekan media dapat meliput ke dalam ruangan, karena juga kita ingin melihat seperti apa suasana di dalam ruangan atau persiapan mungkin sebelum pelantikan dimulai atau seperti apa hingga hari ini informasinya, rekan Fakih? Ya, informasi yang dihimpun nanti mungkin sekitar pukul 9.30 pintu dari ruang kepala kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu sudah bisa dimasuki oleh tamu undangan, sudah mulai terbuka. Begitu juga dengan rekan-rekan media yang, karena memang cukup banyak rekan media yang ingin meliput pada pelantikan kali ini. Dan informasi dihimpun juga sekitar pukul 10 prosesi pelantikannya akan dimulai. Nantinya mungkin berjalan seperti biasanya sekitar 1 jam itu proses pelantikan, lalu nanti ada disediakan juga untuk doorstop bersama dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan seperti itu. Saat ini belum juga terlihat begitu rombongan dari sekretaris provinsi yang akan dilantik, atau sudah ada informasi apakah sudah berangkat dari kediamannya atau seperti apa, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini masih belum ada iring-iringan kendaraan baik itu dari PJ sekretaris daerah yang akan dilantik Jufri Rahman maupun dari tamu undangan, karena memang hingga saat ini juga masih ada beberapa agenda pemerintahan yang mesti harus dijalani pada hari ini, giat-giat yang dilakukan baik itu oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan maupun dengan pejabat-pejabat lainnya yang turut mengiringi giat dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Dan sampai saat ini juga masih belum ada nih tamu-tamu undangan yang hadir. Diprediksi mungkin sekitar pukul 9.30 baru para berdatangan tamu-tamu undangan, begitu juga dengan sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih laporannya dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan juga Tribuners kita nanti akan menantikan seperti apa laporan dari rekan Fakih terkait datangnya para tamu undangan dan juga Bapak Jufri Rahman selaku sekretaris provinsi yang akan dilantik nantinya. Dan berikut Tribuners akan menyaksikan tayangan atau cuplikan video seperti apa suasana di halaman kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
pagi Tribuners, saat ini saya berada di Jalan Sultan Alauddin. Ini ada dua pemuda dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ini jalan kaki dari Kabupaten Pinrang menuju Kota Makassar dengan live TikTok. Jadi keduanya ini saat ini berada di depan kampus UIN Alauddin, sementara live TikTok bahwasanya mereka baru tiba di Kota Makassar. Ini antar lanjut ya. Lanjut jalan. Oh iya. Apa ya? Nanti sana wawancara ya, bisa? Bisa. Iya. Jalan saja Pak. Jalan. Nah ini dia. Jadi Safik ini yang kameramen live TikToknya, si Adam ini yang jalan kaki di live kan sama si Safik ya, jalan kaki dari Pinrang ke Makassar. Ini berapa hari jalan ini bro? Udah 21 hari, kalau masuk ini 22 Bang. 22 hari? Ya, tapi sekarang kita mau lanjut Bulukumba. Lanjut ke Bulukumba? Bro, singgah dulu bro, kita tanya-tanya. Singgah dulu. Adam, singgah dulu. Singgah dulu bentar. Itu masih live itu ya? Iya masih live. Oh, masih live. Ini sementara live katanya. Ya. Ini live di TikTok Syafi. Ya. Jadi Syafi ini berperan sebagai kameramen atau sebagai host juga. Host live-nya, dan Adam yang objek untuk jalan kakinya ya. Objek jalan kakinya, Bang. Bro, ini kenapa sampai jalan kaki dari Pinrang ke Makassar dengan live ini? Awalnya sih kan sebenarnya kemarin kan juga pernah jadi challenge juga, macam-macam challenge, dan ini awalnya kita awalnya cuman coba-coba gitu dengan satu mawar satu langkah. Satu mawar satu langkah. Hari pertama itu dikasih langkah itu sekitaran 15 km, 15 km. Jalan kaki. Ya. Jadi kita lanjut. Setiap 15 km baru dapat satu mawar gitu ya? Tidak, satu mawar satu langkah Bang. Satu mawar satu langkah. Ya. Satu mawar satu langkah. Ada peningkatan signifikan dari followers TikToknya? Oh ada Bang. Semenjak kita jalan-jalan itu followernya itu meningkat drastis 100k Bang, 100k follower. 100k? Iya. Waktu dari start dari Pinrang itu followernya sekitaran 100 lebih. 100 lebih. Sekarang udah 250 kayaknya. 250. Iya. Kan 22 hari nih jalan dari Pinrang. Itu setiap berapa kilo istirahatnya? Satu hari itu mungkin kita bisa dapat itu sekitaran 11 kilo. 11 kilo? Ya, paling banyak 15 kilo. Satu hari? Iya, satu hari. Itu berapa kali istirahat itu? Dua kali. Biasa kalau tengah hari istirahat, lanjut lagi sore gitu. Iya. Dari hasil live TikTok ini sudah ada ini semacam endorse apa? Udah sekarang udah banyak sih, udah banyak yang mau ambil sekarang. Kita lihat dari harga juga. Iya. Kan ini hari ke-22 baru tiba ke Makassar. Ini rencananya mau kemana memang? Rencananya finish di mana? Mau lanjut Bulukumba. Bulukumba? Di mana tepatnya? Di Bira ya? Iya, Bira. Bira. Ini jarak Bulukumba dari Makassar itu sekitar 150-an kilo kayaknya. Iya, 60-an. Oh iya. Perkiranya tiba jalan kaki ke sana berapa hari? Sekitaran kalau nggak salah 20 sampai 30 hari. 20 sampai 30 hari. Kalau aksi live TikTok begini sambil jalan kaki dimulai tahun berapa memang? Atau kapan? Kalau dari live TikTok itu udah lama Bang, udah dari 2021. 2021? Iya. 2021 jadi host TikTok. Memang partner? Iya. Dari 2021? Iya. Oh iya. Aktivitas harian selain live TikTok ini apa lagi? Konten, live TikTok, ya palingan ya itu aja sih. Ya. Bro, kalau ini apa? Dari perjalanan kaki ini kan terbilang jauh ini. Pernah alami trouble tidak? Atau kram apa? Oh, pernah
pernah bang, pernah keren juga. Itu di hari-hari pertama aja, macam satu di hari kedua, ketiga, keempat itu. Tapi setelah itu udah biasa, udah aman. Udah terbiasa. Ya. Iya. Luar biasa. Bro, aduh Adam, bagaimana? Maksudnya jalan kaki dari Pinrang ke Makassar ini? Melelahkan, menyenangkan atau seperti apa? Lelah, tapi menyenangkan juga mungkin. Apa yang menyenangkannya? Sempat dapat ini ya, apa kendala di jalan misalnya ada yang usil apa? Enggak. Kemarin ada juga sih, ada juga kendala, ada yang kadang ada yang nggak tenang, ada yang berisi kan. Kemarin itu sempat diusir juga. Diusir juga. Di mana? Di depan rumah orang juga saat itu. Oh, istirahat. Joget. Diusir juga, pernah diusir satu kali juga sama kita juga pernah dapat kendala waktu ditangkap. Apa itu? Ada premannya di sana juga mengatakan jangan terlalu di video di bagian-bagian ini. Kalau mau jalan aja kayak gitu aja sih. Oh gitu. Tapi kalau di salah jalan aman. Sering ketemu orang-orang baik di jalan. Kebanyakan ketemu orang baik ya. Orang baik. Kalau Safik ini asli mana? Asli Pinrang? Asli Pinrang ya, asli Pinrang memang. Oh gitu. Cuman logatnya ke kayak orang-orang luar gitu bang. Karena penonton banyak kan orang luar, jadi kita harus pakai bahasa. Ya menyesuaikan ya. Di Pinrang SMA di mana? Atau sekolah di mana kemarin? Oh, enggak sekolah. Sekolah? Iya. Tamat SD ya atau SMP? SMP. SMP. Kalau Safik? SMP juga. SMP juga. SMP apa? Iya bang. SMP selesai tahun berapa? Tahun berapa selesai? Ini sesuai tema ya, sesuai tema Hari Kemerdekaan ya. Emangnya biasa juga challenge bang. Sudah lama juga jadi konten host TikTok. Jadi jalan apa ya? Jalan. Sudah banyak bang, udah pernah juga joget-joget di lampu merah. Yang nyanyi-nyanyi itu ya? Nyanyi tidak joget. Oh joget. Ya joget di lampu merah, pernah nyebur di laut, pernah challenge-nya sudah macam-macam. Ada sampai yang ekstrim gitu ya? Ada. Se-ekstrim apa itu? Mandi lumpur. Mandi lumpur. Ya, mandi lumpur. Yang paling meledak penonton itu yang aksi yang apa? Ini jalan-jalan bang. Kemarin tembus 33.000 penonton. 33.000 penonton live. Sementara live. Iya. Ini luar biasa ini. Perjalanan sudah 20 hari. 22 hari? 22. Estimasi sampai Bulukumba 30 hari. Iya. Berarti sisa 8 hari ya? Tidak. Oh, 30 hari. 30 hari? Tidak, maksud saya kalau sampai di Bulukumba, finish di situ berakhir atau lanjut lagi? Mungkin kalau dari penonton banyak yang request katanya lanjut lagi ke Sinjai kayaknya kita putar lagi. Putar provinsi. Iya. Putar finish ke tempat Pinrang lagi finish. Luar biasa. Jalan kaki. Bukannya semata-mata memperingati 17 Agustus. Iya. Kayak gitu juga sih. Sekalian karena momen. Iya, betul. Kalau kan pasti manusiawi pasti pegal. Iya, pasti. Solusinya gimana? Saling pijat kah atau apakah? Tidak juga, cuman kan kita kalau udah terbiasa, udah enggak. Tapi di awal kan pasti capek. Tapi kalau udah terbiasa, udah kayak sehari-harian gitu. Kalau kerja sehari-harian udah biasa. Kalau taruhlah ini hari, start dari jam berapa pagi? Biasa jam 8. 8 pagi. Jam 12 begitu kita istirahat lagi. 12 siang istirahat. Itu lanjut. Setelah istirahat berapa jam? Ya lanjut lagi. Sampai maghrib biasa. Maghrib. Berarti maghrib kita istirahat. Sudah kalau maghrib, kalau malam kita nggak lanjut karena istirahat full. Cari aman juga. Iya betul. Kan kalau orang malam katanya banyak rawan. Iya. Itu tempat istirahatnya di mana saja? Di masjid kah, di rumah warga, di hotel atau apa? Biasa juga di masjid, biasa juga ada yang kasih penginapan. Ada yang dibayarin gitu. Kemarin waktu di Makassar itu sudah kayaknya banyak kali bang dibayarin. Orang-orang baik semua yang bayarin. Inap di hotel itu orang lain, ya orang baik yang bayarin. Dia bayarin lewat? Lewat ada yang lewat TF, ada yang lewat langsung datang. Langsung pas lihat konten live-nya dia samperin gitu ya? Langsung kasih penginapan gitu. Luar biasa. Kalau resiko rente
tua. Ah iya, orang tua tahu. Oh, termasuk sapi juga. Iya. Ada. Iya, luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para Tribuner. Saat ini saya berada di Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, melaporkan terkait kondisi MES PSM Makassar jelang keberangkatan menuju Bali pada sore nanti. Skuad PSM Makassar dijadwalkan berangkat ke Bali pada sore nanti. Mereka akan berkumpul kembali dari MES, kemudian menggunakan bus ke Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian bertolak ke Bandara Igusti Ngurah Rai untuk ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. PSM Makassar akan menantang PSBS Biak pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Tim PSBS Biak menjadikan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sebagai markas mereka karena untuk stadion di Papua belum ada yang memenuhi standar. Dan untuk saat ini sejumlah pemain masih berada di dalam kamarnya, masih istirahat. Tadi hanya Saki yang keluar untuk makan. Kemudian di dalam juga ini ada pembacaan doa dan surat Al-Quran, pembacaan doa dan Al-Quran dari anak yatim piatu yang mendoakan nantinya para pemain PSM Makassar yang terhindar dari cedera dan bisa meraih kemenangan. Ini baru saja masuk angkot dari salah satu panti asuhan yang membawa anak yatim piatu untuk mengirim doa dan untuk kemenangan PSM Makassar serta mendoakan pemain PSM terhindar dari berbagai cedera dan hal-hal buruk lainnya. Dan bisa dilihat pintu MES para pemain masih tertutup rapat. Mereka memang kemungkinan baru bersiap pada pukul 3 nanti. Dan untuk diketahui juga bahwa PSM Makassar saat ini berada di peringkat 2 klasemen di bawah Persib Bandung dengan sama-sama menorehkan 3 poin, hanya kalah mungkin gol memasukkan. Persib memasukkan 4 gol meskipun kebobolan 1 gol, sedangkan PSM Makassar menjaga marwah gawangnya mereka dengan tidak kebobolan mencetak 3 gol. Dan pertemuan PSBS Biak dan PSM Makassar ini menjadi pertemuan pertama kalinya juga. Pertemuan pertama kali dari kedua kesebelasan karena selama ini PSBS Biak berkutat di Liga 2 klasemen dan baru promosi pada musim lalu sebagai kampion Liga 2 2022-2023 dan secara papan klasemen ini PSM Makassar diunggulkan karena merupakan klub lama dan punya materi pemain yang sangat bagus, apalagi melihat dari hasil pekan pertama mereka, sedangkan PSBS Biak ini berada di peringkat 15 klasemen dengan poin 2-0 dan tentu mereka akan mengincar kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka. Olehnya itu badai Pasifik ini tetap harus diwaspadai oleh para penggawa pasukan Rahman, jangan sampai terlena ataupun menganggap remeh tim asal Biak Papua tersebut. Dan untuk laga ini akan berlangsung pada Jumat 16 Agustus 2024 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah atau 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan pertemuan pertama kedua tim serta menjadi derby Indonesia Timur kembali setelah derby Indonesia Timur vakum 2 tahun setelah Persipura Jayapura terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2021-2022.
Ya, bisa dilihat dari secara kamar para pemain ini masih tertutup rapat. Ujung yang terbuka itu merupakan dari kiper PSM Muhammad Sabilillahi. Dan untuk yang baru bergabung juga saya sampaikan bahwa saat ini di bagian mes sedang berlangsung pengajian dan pengiriman doa yang dilakukan oleh anak yatim piatu kepada skuad pasukan Ramang. Mereka berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Kahfi, Al-Waqiah, surah Yasin, surah Ar-Rahman untuk sebagai motivasi ataupun doa agar para pemain PSM Makassar bisa meraih kemenangan di laga selanjutnya dan mereka juga terhindar dari badai cedera, karena kita tahu bahwa saat ini PSM Makassar telah kehilangan dua pemain yakni M. Arfan dan Reza Arya karena mengalami cedera, serta Yuran kemarin juga mengalami masalah di kakinya sehingga menepi di game internal. Ada pula juga Mufli Hidayat dan Sultan Sakit tidak bisa membela PSM Makassar dalam waktu 1 bulan lebih karena keduanya dipanggil ke timnas untuk bermain di turnamen di Korea Selatan. Nanti mereka akan melawan Argentina, Korsel, dan Thailand, dan setelah itu mereka akan melanjutkan pemusatan latihan untuk kualifikasi Piala Asia U20 pada 2025 mendatang di Indonesia yang akan bergulir pada September mendatang. Jadi sekitar ada 4 pemain PSM yang saat ini absen, dan untuk diketahui juga bahwa bursa transfer awal musim untuk 2024-2025 telah ditutup pada 13 Agustus lalu, dan saat ini skuad PSM Makassar dihuni oleh 32 pemain yang akan mengarungi Liga 1 2024-2025, dan dari 32 pemain tersebut ada 8 pemain asing ataupun PSM memaksimalkan kuota 8 pemain asing yang ada. Sedangkan jika melihat dari kelompok umur, rata-rata PSM Makassar memiliki umur 23,6 tahun. Dan untuk usia di bawah 10 tahun di bawah usia 20 tahun itu ada sekitar 8-9 pemain, kemudian di bawah U25 ada 16, di atas U25 ada 9 pemain, dan ada 3 pemain di atas umur 30 tahun. Ya, mungkin sekian Tribuners laporan saya dari mes PSM Makassar di Jalan Nuri. Mari mendoakan para pemain PSM Makassar, perjalanan dari Makassar ke Bali lancar, dan nantinya di pertandingan melawan PSBS Biak bisa meraih kembali kemenangan dan bisa bertengger lagi di papan atas klasemen. Dan juga mari mendoakan para pemain agar terhindar dari cedera, dan pemain yang saat ini mengalami cedera untuk lekas kembali merumput di lapangan.
Penyerahan tunggul Batalion Infanteri 431 Satria Setia Perkasa. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan fakta integritas. Ya, naik ke di Kemanca. Kenapa kok di situ ya? Aduh, naik ke atas situ. Halo Tribunar, selamat siang. Saya Andini, reporter Tribun Timur Kota Palopo, dan saat ini saya berada di dekat lapangan Pancasila, tepatnya di Kelurahan Tempetika, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Dan seperti yang terlihat Tribunar, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo tengah melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan box, di mana boxnya tersebut masuk ke dalam bahu jalan, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo memutuskan untuk menertibkan pedagang-pedagang tersebut dengan memindahkan box-box. Awas kepala. Oh,
Kayak ini pedagang ini rumah ini tidak ada masuk atau penertiban ini. 1, 2, 3. Semua ini Geser ke depan atau ke belakang? Tidak apa-apa. Iya. Ya kan ini kan harapan permainnya kan baca di bawah. Jadi yang lainnya yang Masuk dari sini. bisa Mi. Ke dalam kan ini melanggar dan lapaknya ini berada di atas drainase, dan di bahu jalan. Sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum itu, ya, dilarang kita menjual, mendirikan bangunan di atas drainase, trotoar maupun bahu jalan seperti itu. Rekam Mila. Rekam kita. Saya Masyarakat tadi apa? Dia minta kok pasang. Mohon izin Kak, bisa jelasin Kak terkait kegiatan hari ini Kak? Baik, untuk kegiatan hari ini jadi Satuan Polisi Pamung Praja melakukan penertiban terhadap kontainer jualan yang berada di atas trotoar maupun drainase. Saya anu lah teman-teman. Sebentar Pi, tunggu mikir dulu. Lama-lama juga di sini Kak? Iya, lama-lama di situ dulu Kak. Mau kamu yang enggak jam pala. Jangan dulu Kak sebentar. Oke. Ya, oke. Mohon izin Kak, bisa jelaskan Kak terkait kegiatan hari ini? Ya baik, jadi kegiatan hari ini kami dari Satuan Polisi Pamung Praja bersama dengan masyarakat setempat melakukan penertiban terhadap lapak kontainer yang berada di atas drainase maupun bahu jalan, dan itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ya, jadi kami melakukan pendekatan persuasif, menghimbau kepada pedagang kaki lima bahwa ada kita diatur oleh Perda dan kita harus tertib terhadap perda tersebut. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan komunikasi secara persuasif, yang bersangkutan atau pedagang kaki lima ini yang memiliki lapak kontainer itu memindahkan kontainernya masuk ke dalam wilayah rumah warga dan dipersoalkan oleh warga tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada pedagang yang bersikukuh Kak yang Alhamdulillah di awal-awal kami sempat sempat berdiskusi dengan mereka, dan mereka juga menanyakan berbagai hal terkait dengan penertiban ini, tapi setelah kami menjelaskan secara rinci aturan apa yang kami gunakan, dasar hukumnya seperti apa, alhamdulillah mereka semua terima dan siap untuk melaksanakan penertiban. Dan kami dari Satuan Polisi Pamung Praja tentunya selalu siap apabila mereka membutuhkan tenaga untuk mengangkut barang jualannya atau kontainernya yang melanggar, kami selalu siap untuk membantu tanpa bayaran sekecil apapun itu. ketika sudah ditertibkan dan masih ada pelanggaran Kak? Tentunya ketika kami sudah tertibkan dan masih ada pelanggaran, ya kami akan melakukan proses-proses selanjutnya. Bisa jadi kami juga membawa ke ranah justisi, dan justisi itu sudah sampai ke pengadilan. Ya, jadi sudah melalui proses justisi dan dampaknya bisa terkena pidana maupun denda. Ya, denda sekian juta rupiah. Untuk penertiban ini Kak akan berlangsung berapa hari? Untuk penertiban ini kami fokuskan dan kami sudah memberikan 1 minggu yang lalu kami sudah memberikan melaksanakan pertemuan dengan para pedagang yang berada di sekitar sini, melaksanakan pertemuan, dan kami memberikan batasan waktu sampai dengan hari Kamis tanggal
hari Kamis tanggal 15 Agustus. Dan pada tanggal 16 Agustus pagi kami serentak akan melaksanakan penertiban yang masih melanggar seperti itu. Mungkin ada imbauannya kepada pedagang, masyarakat, khususnya kepada pedagang, Pak. Ya, himbauan kami kepada masyarakat tentunya ya untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum, terutama kepada teman-teman pengusaha UMKM. Intinya kami tidak melarang jualan, kami tidak melarang melakukan aktivitas usaha, tapi tentunya ada aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah sehingga kota kita tertata dengan tertib, rapi, dan masyarakat pun yang lewat, pengguna jalan yang lewat juga tidak terganggu dengan aktivitas jualan kita. Seperti itu, intinya seperti itu. Selain daerah ini masih ada ke daerah lain? Enggak, sepanjang jalan ini bisa dulu. Iya. Ya, Anggrek Blok AA. Anggrek Blok AA. Semuanya Anggrek Blok AA. Siap. Ini kita pas masih kan? Berapa dia? Ibaratkan terus. Kita memang kalau beginian senang, malu-malu. Apa Ibu? Tidak ada juga sini dalam? Ada. Tapi Ada minuman teh itu minuman teh. Makasih nanti kalau misalnya bilang kasih Tribuners, seperti yang terlihat saat ini tengah dilakukan penertiban pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah mengenai box pedagang kaki lima yang berada di bahu jalan maupun di drainase. Pendapatnya pedagang? Tidak ada di kamu. Tidak ada. Oh, jadi Oke, bagaimana kita raga? Sama lo buka situ. Balu. Baik Tribuners, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penertiban box milik pedagang kaki lima di Jalan Anggrek, yang mana box-box ini melanggar peraturan daerah mengenai tempat yang boleh ditempati oleh pedagang untuk berdagang. Sekian dari saya Tribuners, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Kasih turun telur, oke, biar banyak. Kasih turun juga telur, oseng-oseng sosis telur. Oseng-oseng tuh. Ini ada tim penilai juga Tribuners yang keliling untuk melihat proses masak-memasak. Ya, Pak Bupati, menu kedua masak apa, Pak? Yang kedua? Minyemak, asik. Minyemak. Ya, makanan milenial, minyemak. Alias Indomie, Pak ya? Indomie goreng. Kalau saya lewat kuring satu kali. Bapak memasak dengan asistennya.
Menyemak ya. Menyemangat, menyemangati. Pak Ketua, menu kedua masak apa, Pak? Pak Bupati buat menyemak, kita lihat Pak Ketua dia buat apa menu kedua. Pak Ketua, apa menu keduanya Pak Ketua? Ini bahannya 2 itu bisa dibungkus. Iya. Ini apa namanya? Asik. Orek-arik telur. Orek-arik. Iya. Bang ada bahannya di situ. Satu Pak Kadis, Hah? Peka, ada menunya di situ. Orang masak. Iya, Pak Ketua nih. Masak. Semangat ya, Pak Kadis. Ini nampak tidak menggairahkan. Nasi gorengnya tadi bagus. Blue band lah mau supaya asing-asing. Gimana blue band? Ini sana mau keduanya yang bagus ini. Sudah mie Pak Bupati, menyemak sudah Pak tadi. Sudah mie goreng mie apa? Pak, menu kedua mau bikin apa Pak menu kedua ini? Menu pertama nasi goreng Pak. Nasi goreng kedua. Nasi goreng Pak Kajari mau bikin nasi goreng kedua katanya Tribuners. Ya Pak Kapolres, kita lihat manuvernya akan seperti apa pada menu kedua ini Tribuners. Dia nampak sangat excited, bahkan membuat kulit membawa 3 kompor. 10 menit lagi. Pak Kapolres. Tidak, Pak Kapolres aman Ki. Pak, menu. Iya, balik-balik ya dong. Siap kali 2 jam lagi. Pak, menu kedua mau bikin apa Pak? Rasa-rasa pokoknya. Asik, ini yang paling prepare Tribuners. Prepare untuk mengikuti lomba memasak ini karena bawa kompor sampai 2 Tribuners. Di sana kompornya ada 2, bahan-bahannya pun lengkap. Sudah Pak, lagi. Ya, kita lihat lagi proses pembuatan mie nyemek. Sama sekali. Begitu. Kalau kita begitu. Iya. Kalau perwakilan baru itu sigap cepat tidak rasa. Mie goreng IKN. Oke, ini perwakilan Mie goreng IKN. Poin 1422 sudah selesai. Banyak banget kamu. Ini akan dibiarkan yang lebih awal selesai ya. Bingung dia bingung. Sepertinya dia serem beri. Boleh lihat dulu Dewan Juri. Lokasi yang Agung. Iya. Sektor apa kawan? Ini banyak keunikan ya, kamu ini. Ayo Bupati. Pak, bumbunya apa saja ini Pak mie nyemek? Bumbunya apa? Bumbu Indomie. Tapi kalau dari rasa jangan salah. Ini nomor 6 juga capra enaknya. Ini. Kalau saya sih dari model. Iya. Kita lihat Pak Ketua sedang buat apa Tribuners. Ini Asde. Ini Pak Kadis kok pegang tadi pianonya topinya. Iya. Ajari Kenapa Pak Kajari? pindahin. Bapak pakai apa? Oh, tuh Indomie dulu Pak. Iya, masih ada tunggu Pak Kajari. Lebih banyak penontonnya. Lebih banyak kemarin. Kali pelantik.
tunjukkan bebas lah tempat. Lihat nih. Nah, ini tekstur formasi barisan tomatnya. Wow. Ya, Pak, ini bahannya dibawa dari kediri sendiri kan? Nggak terlalu padat di situ ya. Ini bukan apa tidak ada. Ini kalau selesai bisa diambil ini. Nggak bisa ini barang. Ini pada dulu. Ini banyak ya, lebih bervariasi untuk masakan kedua. Hah? Ya, ini makanan yang sudah jadi Tribuners. Ini untuk menu pertama, menu wajib itu ada nasi goreng. Jadi wilayah kalau setelah setengah jam agak pegal-pegal baru dulu. Ya, ini Kapolres Tribuners, punya Kapolres yang paling prepare. Oh, ini Pak Medan ini unik sekali. Tenang tapi apa ini Kak? Apa ini punya dia? Pandai kalau begitu. Orang telur. Ini telur kita goreng telur. Lama. Iya, kita tanya pakai jari dulu. Bapak, jeruknya sudah sampai di mana Pak jeruknya? Itu. Ini harus disini dari kota Daeng kayaknya. Dari kota Daeng. Apa? Apa mau masuk tuh kan? Penyanyi grebek. Blender nih, ada blendernya tahu nggak? Lengkap ini peralatannya. Lengkap. Ya. Akhirnya makanya starting untuk menu kedua. Pelantikan Sekda dari Pemprov Sulsel. Nah, jabatan Sekda definitif Pemprov Sulsel akhirnya akan diisi oleh Jufri Rahman. Rencananya Jufri Rahman akan dilantik menjabat Sekprov Sulsel pada Rabu hari ini 14 Agustus 2024, tepatnya pagi hari ini. Nah, kepastian ini sekaligus mengakhiri jalan panjang kekosongan kursi definitif Sekda Sulsel. Jabatan definitif Sekda Sulsel pertama kali lowong sejak Desember 2022 lalu, artinya sudah ada 19 bulan. Jabatan Sekprov Sulsel hanya diisi oleh PLT Gubernur Sulsel waktu itu Andi Sudirman Sulaiman yang berselisih dengan Sekprov Sulsel saat itu mencopot Abdul Hayat Gani dari jabatannya. Posisi Abdul Hayat Gani digantikan oleh mantan Bupati Pindrang Aslam Patonangi dan potongan keputusan Presiden atau Kepres pengangkatan Jufri Rahman sudah beredar luas pada Jumat 9 Agustus 2024 malam. Dalam surat tertulis nama Dr. Andes Jufri Rahman MSI diangkat menjadi Sekda Sulsel. Lalu sebelum pelantikan Tribuners, kita akan melihat seperti apa suasana di kediaman Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur yang sudah berada di kediaman Bapak Jufri Rahman. Ada rekan Renaldi. Selamat pagi rekan Renaldi. Baik, selamat pagi rekan Ilo.
Baik, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana di rumah Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel pagi hari ini. Baik, terima kasih rekan Ilu dan tentunya selamat pagi untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar sekali pada pagi hari ini saya sedang berada di kediaman Bapak Jufri Rahman yang letaknya berada di Kompleks ID Petarani nomor GA7 nomor 21 yang dimana dapat kita saksikan bersama di kediaman Bapak Jufri Rahman ini tampak tidak terlalu banyak orang dan juga tidak ada karangan bunga, berbeda dengan yang berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang pantauan kami semalam terdapat sangat banyak karangan bunga ucapan selamat kepada Bapak Jufri Rahman karena terpilih sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Di mana kita ketahui bersama bahwa jabatan Sekprov Sulsel ini kemarin sudah lama lowong dan diisi oleh PLT dan juga FPJ maksud saya dan juga PLH sejak 2022 kemarin. Artinya sudah ada 19 bulan lamanya jabatan Sekprov Sulsel ini kosong. Dari pantauan kami pada pagi hari ini di kediaman Bapak Jufri Rahman selaku Sekprov terpilih Sulawesi Selatan yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang dimana SK penunjukannya itu diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2024 kemarin. Suasana kediaman Bapak Jufri Rahman ini terpantau agak sunyi dan tadi kami melihat juga ada beberapa tetangga dari Bapak Jufri Rahman yang sempat mampir ke kediaman Bapak Jufri Rahman pada pagi hari ini. Dan kami lihat tadi juga sempat bertemu dengan Bapak Jufri Rahman di teras rumahnya dan sedikit berbincang dengan beliau dan kami melihat beliau juga sementara persiapan untuk di mana beliau ingin menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikan dirinya sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Mungkin hingga saat ini seperti apa persiapan dari Bapak Jufri Rahman dan keluarga untuk segera menuju ke kantor Gubernur dan mengikuti pelantikan, mungkin rekan Renaldi? Tadi pada saat saya bertemu dengan Bapak Jufri Rahman sementara akan bersiap, di mana Bapak Jufri Rahman sementara akan mempersiapkan dirinya untuk menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Juga saya melihat beberapa anggota ataupun ajudan dari Bapak Jufri Rahman sudah standby di mobil Bapak Jufri sendiri untuk berangkat ke lokasi. Tadi juga dari pengakuan Pak Jufri, istrinya juga sementara bersiap untuk mengenakan pakaian dan juga Bapak Jufri Rahman sementara akan ingin pergi mandi juga untuk mempersiapkan dirinya ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikannya pada pagi hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, dan juga mungkin dapat disampaikan apa komentar Bapak Jufri Rahman jika tadi sempat ditemui, mungkin apakah sempat juga memberikan komentar sebelum beliau berangkat ke lokasi pelantikan? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan Pak Jufri Rahman di mana beliau mengaku sudah sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan bagaimana Pak Jufri ini kan juga bukan orang baru di pejabat di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana sebelumnya Pak Jufri Rahman sempat menjabat sebagai staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Juga dia sudah pernah menjabat di Sulsel itu untuk 3 gubernur di Sulawesi Selatan, yang dimana mulai menjabat sebagai Eselon 2 kala Amin Syam masih menjabat sebagai gubernur. Kemudian karir Bapak Jufri Rahman ini menanjak ketika Bapak Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai gubernur di Sulawesi Selatan sebelum zaman dari Prof Nurdin Abdullah. Dan kemudian juga beliau sempat menjadi Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Sulsel
dan juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Sulawesi Selatan. Untuk terakhir dia juga menjabat ketika PJ Gubernur Sulsel Bapak Sumarsono di Pemprov Sulsel. Di mana juga kata Prof. Jufri Rahman dirinya sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel pada pagi hari ini, dan di mana dia juga mengaku tadi akan membantu seluruh kerja dari PJ Gubernur maupun Gubernur terpilih nantinya yang akan pada pemilu 2024 mendatang. Tadi juga Prof. Jufri Rahman sempat mengaku akan menghadiri pelantikan tersebut didampingi oleh istri dan juga kedua anaknya untuk berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, untuk saat ini mungkin dari rombongan Pak Jufri Rahman sudah siap untuk menuju ke gedung ataupun juga di gubernuran, begitu rekan Renaldi, seperti apa mungkin, apakah saat ini sudah mobil sudah berjejer dan sudah siap untuk berangkat atau seperti apa hingga saat ini? Untuk pada pagi hari ini satu mobil sudah disiapkan oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri yang kami lihat di depan rumah Bapak Jufri Rahman, di mana mobil tersebut telah parkir dan telah dipanasi oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri pada pagi hari ini. Juga kami melihat seluruh karyawan dari maksud saya anggota dari Bapak Jufri Rahman juga ini telah siap-siap untuk segera menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Namun hingga saat ini Bapak Jufri Rahman belum keluar kembali dari dalam rumahnya. Mungkin beliau masih dalam persiapan memakai pakaiannya sebelum menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya dari kediaman Bapak Jufri Rahman, dan kita nanti akan menantikan juga laporan rekan Renaldi dan reporter lainnya dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sebelum itu kita juga akan menyaksikan wawancara langsung bersama dengan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Jufri Rahman. Berikut untuk Tribuners. Sebentar dilantik sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana kesiapannya sendiri mungkin untuk pelantikan sebentar? Ya, terima kasih. Tentu saya sudah siap lahir batin ya, karena sebenarnya ini bagian dari penantian panjang yang tertunda ya. Saya tidak melakukan kilas balik, tapi seluruh rakyat Sulawesi Selatan yang membaca berita di tahun 2019 yang lalu tahu betul terkait dengan urusan sektor ini. Kemudian qadarullah, Allah ternyata takdirkan saya kembali bertugas di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kalau soal kesiapan, insya Allah saya siap. Karena menurut saya tugas sebagai sekda itu lebih pada fungsi koordinasi, mensinkronkan dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh SKPD yang ada di lingkup pemerintah provinsi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Sekaligus tugas paling utama seorang sekda itu adalah membantu gubernur dalam pelaksanaan tugas pokok beliau, mewujudkan visi misi atau rencana kerja yang telah disusun. Jadi saya mohon dukungan kepada seluruh teman-teman yang ada di SKPD Provinsi Selatan. Saya memang baru datang, tetapi saya adalah stok lama yang ada di sini. Jadi kita kembali hanya mengulang kembali, melakukan reuni, dan ibarat mesin tinggal men-starter untuk kembali dipacu dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan seluruh program yang telah disusun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin sementara untuk pelantikannya sama siapa ke sana, Pak Sekpro? Banyak teman saya, bisa dilihat. Saya kan kebetulan membangun jaringan di banyak organisasi sejak saya mulai SMA, kemudian dengan ikatan-ikatan alumni, seluruh pendidikan yang pernah saya lalui jenjangnya.
kemudian teman-teman gaul di seluruh Indonesia selama bertugas 5 tahun di Kemenpan, tentu saja jaring itu makin meluas dan mulai Indonesia, dan itu bisa kita lihat. Katanya sih, saya belum pernah lihat gubernur karena saya baru datang tadi malam. Teman-teman yang ada di sana semua halaman kantor sudah dipenuhi dengan ucapan kembang ucapan selamat. Itu menurut saya adalah refleksi dari pertemanan saya dengan banyak orang. Kalau dari rumah sendiri yang mengantar ke sana siapa Pak Sekpro? Baik, dari rumah ataupun kediaman Bapak Jufri Rahman, kita akan beralih ke dalam kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tepat di mana dilaksanakan pelantikan untuk Bapak Jufri Rahman sebagai Sekretaris Provinsi. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Fakih dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat pagi, rekan Fakih. Rekan Fakih, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Tribuners. Baik, rekan Fakih, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana jelang pelantikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan dan juga seperti apa persiapan di kantor Gubernur saat ini? Ya, dapat dilaporkan pada pagi hari ini, suasana di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo terpantau begitu meriah menyambut pelantikan Jufri Rahman sebagai Sekretaris Daerah Definitif Sulawesi Selatan. Karangan bunga sudah terpajang mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tembus hingga ke area belakang di depan dari lapangan upacara, hingga sampai ke pintu keluar kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Deretan para pejabat, baik itu di tingkat kabupaten kota, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kementerian, memberikan karangan bunga ucapan selamat terhadap Jufri Rahman yang saat lagi akan dilantik menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak hanya dari unsur pemerintahan, akademisi, pelaku ekonomi, serta masyarakat umum dari organisasi-organisasi masyarakat itu turut memberikan ucapan-ucapan selamat melalui karangan bunga yang dipajang mengelilingi kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti yang ada di belakang saya ini, bujiran karangan bunga salah satunya datang dari Bupati Maros, Haidir Syam, yang tepat berada di belakang saya. Kemudian ada dari Kadis ESDM Sulawesi Selatan, Andi Eka. Ya. Kemudian ada tadi juga dari Menpan RB, Azwar Anas, juga sudah berdiri karangan bunganya memberikan ucapan selamat kepada Jufri Rahman. Deretan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, Andi Nakartikasari dan Muhammad Samuin, itu memberikan juga karangan bunga tepat di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian Ketua KONI Sulsel, Yasir Mahmud, Wakil Ketua MPR RI, Amir Uskara, yang juga putra Sulsel, juga memberikan ucapan selamat. Begitu juga dengan Ketua DPD RI, Lanyala Mataliti, jajaran Bupati, Bupati Goa, Adnan Purita Ihsan, Bupati Sopeng, ya, Kaswadi Rasa, kemudian ada juga dari anggota DPR RI, Alia Mustika Ilham, dan juga Ilham Arif Sirajudin, suaminya ya, ini juga memberikan ucapan selamat terhadap Jufri Rahman. Begitu juga tadi dari unsur pelaku ekonomi seperti Ketua Pindo Sulsel, Suardi, kemudian dari hotel-hotel, pihak manajemen hotel, Claro, Mercure, dan beberapa hotel lainnya di Kota Makassar juga memberikan ucapan selamat terhadap pelantikan dari Jufri Rahman. Sesuai informasi yang dihimpun, sesaat lagi Jufri Rahman akan datang ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan, meskipun jadwal pelantikannya masih akan berlangsung sekitar 10 pagi nanti, bertempat di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Di layar rekan Fakih masih sepi begitu di halaman kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, mungkin apakah jajaran dari para pemerintah baik tingkat provinsi maupun kota sudah mulai berdatangan juga atau seperti apa, rekan Fakih? Hingga saat ini memang pantauan Tribun Timur di kantor Gubernur Sulawesi Selatan masih cukup sepi ya. Jajaran pejabat-pejabat tinggi Pratama sekelas eselon 2 itu masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Beberapa juga sudah ada di ruangan masing-masing. Meskipun memang untuk Sekretaris Daerah, PJ Sekretaris Daerah saat ini, Andi Darmawan Bintang, juga masih belum
nampak kendaraannya di parkiran khusus Sekda Sulsel. Begitu juga dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fahrullah yang masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang kami terima bahwa saat ini PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang mengikuti giat di Kabupaten Goa dalam acara upacara, ya, dan kemudian ada juga satu agenda lainnya di Kabupaten Goa sebelum nantinya bergeser ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Baik, dan juga untuk pengamanan di lokasi sendiri seperti apa, rekan Fakih? Apakah sudah ada aparat gabungan baik dari kepolisian mungkin atau TNI dan juga Satpol PP atau seperti apa di pengamanan di lokasi, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan memang pengamanan cukup ketat, ya. Puluhan Satpol PP sudah berjaga mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pintu keluar kantor Gubernur, kemudian juga di daerah sekitar lobi utama untuk menyambut nanti para tamu-tamu undangan, baik itu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Kemudian di area belakang di sekitar dari ruang kepala kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu juga sudah mulai dijaga ketat. Memang pelantikan kali ini sangat bersejarah juga, mengingat berbulan-bulan Sulawesi Selatan dipimpin oleh penjabat sekretaris daerah, sehingga memang pengamanan juga begitu ketat karena prosesi akan berlangsung begitu hikmat nantinya pelantikan sekretaris daerah definitif, yakni Jufri Rahman, seperti itu. Baik, dan juga apakah rekan Fakih dapat mengonfirmasi begitu kapan rekan-rekan media dapat meliput ke dalam ruangan, karena juga kita ingin melihat seperti apa suasana di dalam ruangan atau persiapan mungkin sebelum pelantikan dimulai atau seperti apa hingga hari ini informasinya, rekan Fakih? Ya, informasi yang dihimpun nanti mungkin sekitar pukul 9.30 pintu dari ruang kepala kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu sudah bisa dimasuki oleh tamu undangan, sudah mulai terbuka. Begitu juga dengan rekan-rekan media yang, karena memang cukup banyak rekan media yang ingin meliput pada pelantikan kali ini. Dan informasi dihimpun juga sekitar pukul 10 prosesi pelantikannya akan dimulai. Nantinya mungkin berjalan seperti biasanya sekitar 1 jam itu proses pelantikan, lalu nanti ada disediakan juga untuk doorstop bersama dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Saat ini belum juga terlihat begitu rombongan dari sekretaris provinsi yang akan dilantik, atau sudah ada informasi apakah sudah berangkat dari kediamannya atau seperti apa, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini masih belum ada iring-iringan kendaraan baik itu dari PJ sekretaris daerah yang akan dilantik Jufri Rahman maupun dari tamu undangan, karena memang hingga saat ini juga masih ada beberapa agenda pemerintahan yang mesti harus dijalani pada hari ini, giat-giat yang dilakukan baik itu oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan maupun dengan pejabat-pejabat lainnya yang turut mengiringi giat dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Dan sampai saat ini juga masih belum ada nih tamu-tamu undangan yang hadir. Diprediksi mungkin sekitar pukul 9.30 baru para berdatangan tamu-tamu undangan, begitu juga dengan sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih laporannya dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan juga Tribuners, kita nanti akan menantikan seperti apa laporan dari rekan Fakih terkait datangnya para tamu undangan dan juga Bapak Jufri Rahman selaku sekretaris provinsi yang akan dilantik nantinya. Dan berikut Tribuners akan menyaksikan tayangan atau cuplikan video seperti apa suasana di halaman kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
pagi Tribuners, saat ini saya berada di Jalan Sultan Alauddin. Ini ada dua pemuda dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ini jalan kaki dari Kabupaten Pinrang menuju Kota Makassar dengan live TikTok. Jadi keduanya ini saat ini berada di depan kampus UIN Alauddin, sementara live TikTok bahwasanya mereka baru tiba di Kota Makassar. Kami antar lanjut ya. Lanjut jalan. Oh iya. Apa ya? Nanti sana wawancara ya, bisa? Bisa. Iya. Jalan saja Pak. Jalan. Nah ini dia. Jadi Safik ini yang kameramen live TikToknya, si Adam ini yang jalan kaki di live kan sama si Safik ya, jalan kaki dari Pinrang ke Makassar. Ini berapa hari jalan ini bro? Udah 21 hari, kalau masuk ini 22 Bang. 22 hari? Ya, tapi sekarang kita mau lanjut Bulukumba. Lanjut ke Bulukumba? Bro, singgah dulu bro, kita tanya-tanya. Singgah dulu. Adam, singgah dulu. Singgah dulu bentar. Itu masih live itu ya? Iya masih live. Oh, ini masih live. Live ya. Ini sementara live katanya. Ya. Ini live di TikTok Syafi. Ya. Jadi Syafi ini berperan sebagai kameramen atau sebagai host juga. Host live-nya, dan Adam yang objek untuk jalan kakinya ya. Objek jalan kakinya, Bang. Bro, ini kenapa sampai jalan kaki dari Pinrang ke Makassar dengan live ini? Awalnya sih kan sebenarnya kemarin kan juga pernah jadi challenge juga, macam-macam challenge, dan ini awalnya kita awalnya cuman coba-coba gitu dengan satu mawar satu langkah. Satu mawar satu langkah. Hari pertama itu dikasih langkah itu sekitaran 15 km, 15 km. Jalan kaki. Ya. Jadi kita lanjut. Setiap 15 km baru dapat satu mawar gitu ya? Tidak, satu mawar satu langkah Bang. Satu mawar satu langkah. Ya. Satu mawar satu langkah. Ada peningkatan signifikan dari followers TikToknya? Oh ada Bang. Semenjak kita jalan-jalan itu followernya itu meningkat drastis 100k Bang, 100k follower. 100k? Iya. Waktu dari start dari Pinrang itu followernya sekitaran 100 lebih. 100 lebih. Sekarang udah 250 kayaknya. 250. Iya. Kan 22 hari nih jalan dari Pinrang. Itu setiap berapa kilo istirahatnya? Satu hari itu mungkin kita bisa dapat itu sekitaran 11 kilo. 11 kilo? Ya, paling banyak 15 kilo. Satu hari? Iya, satu hari. Itu berapa kali istirahat itu? Dua kali. Biasa kalau tengah hari istirahat, lanjut lagi sore gitu. Iya. Dari hasil live TikTok ini sudah ada ini semacam endorse apa? Udah sekarang udah banyak sih, udah banyak yang mau ambil sekarang. Kita lihat dari harga juga. Iya. Kan ini hari ke-22 baru tiba ke Makassar. Ini rencananya mau kemana memang? Rencananya finish di mana? Mau lanjut Bulukumba. Bulukumba? Di mana tepatnya? Di Bira ya? Iya, Bira. Bira. Ini jarak Bulukumba dari Makassar itu sekitar 150-an kilo kayaknya. Iya, 60-an. Oh iya. Perkiranya tiba jalan kaki ke sana berapa hari? Sekitaran kalau nggak salah 20 sampai 30 hari. 20 sampai 30 hari. Kalau aksi live TikTok begini sambil jalan kaki dimulai tahun berapa memang? Atau kapan? Kalau dari live TikTok itu udah lama Bang, udah dari 2021. 2021? Iya. 2021 jadi host TikTok. Memang partner? Iya. Dari 2021? Iya. Oh iya. Aktivitas harian selain live TikTok ini apa lagi? Konten, live TikTok, ya palingan ya itu aja sih. Ya. Bro, kalau ini apa? Dari perjalanan kaki ini kan terbilang jauh ini. Pernah alami travel tidak? Atau
kram apa? Oh, pernah bang, pernah juga, pernah kram juga. Itu di hari-hari pertama aja, macam satu di hari kedua, ketiga, keempat itu. Tapi setelah itu udah biasa, udah aman. Udah terbiasa. Ya. Iya, iya. Luar biasa. Bro, aduh Adam, bagaimana? Maksudnya jalan kaki dari Pinrang ke Makassar ini? Melelahkan, menyenangkan atau seperti apa? Lelah, tapi menyenangkan juga mungkin. Apa yang menyenangkannya? Sempat dapat ini ya, apa kendala di jalan misalnya ada yang usil apa? Enggak. Kemarin ada juga sih, ada juga kendala, ada yang kadang ada yang nggak tenang, ada juga berisi kan. Kemarin itu sempat diusir juga. Diusir? Juga. Di mana? Di depan rumah orang juga saat itu. Oh, istirahat. Joget. Diusir juga, pernah diusir satu kali juga sama kita juga pernah dapat kendala waktu ditangkap. Apa itu? Ada premannya di sana juga mengatakan jangan terlalu di video di bagian-bagian ini. Kalau mau jalan aja kayak gitu aja sih. Oh gitu. Tapi kalau di salah jalan aman. Sering ketemu orang-orang baik di jalan. Kebanyakan ketemu orang baik ya. Orang baik. Kalau Safik ini asli mana? Asli Pinrang? Asli Pinrang ya, asli Pinrang memang. Oh gitu. Cuman logatnya ke kayak orang-orang luar gitu bang. Karena penonton banyak kan orang luar, jadi kita harus pakai bahasa. Ya menyesuaikan ya. Di Pinrang SMA di mana? Atau sekolah di mana kemarin? Oh, enggak ada sekolah. Ada sekolah? Iya. Tamat SD atau SMP? SMP. SMP. Kalau Safik? SMP juga. SMP juga. SMP apa? Iya bang. SMP selesai tahun berapa? Tahun berapa selesai? Ini sesuai tema ya, sesuai tema Hari Kemerdekaan ya. Emangnya biasa juga challenge bang. Sudah lama juga jadi konten host TikTok. Jadi jalan apa ya? Ya, jalan. Sudah banyak bang, udah pernah juga joget-joget di lampu merah. Yang nyanyi-nyanyi itu ya? Nyanyi tidak joget. Oh joget. Ya joget di lampu merah, pernah nyebur di laut, pernah challenge-nya sudah macam-macam. Ada sampai yang ekstrim gitu ya? Ada. Se-ekstrim apa itu? Mandi lumpur. Mandi lumpur. Ya, mandi lumpur. Yang paling meledak penonton itu yang aksi yang apa? Ini jalan-jalan bang. Kemarin tembus 33.000 penonton. 33.000 penonton live. Sementara live. Iya. Ini luar biasa ini. Perjalanan sudah 20 hari. 22 hari? 22. Estimasi sampai Bulukumba 30 hari. Iya. Berarti bisa 8 hari ya? Tidak. Oh, 30 hari. 30 hari? Tidak, maksud saya kalau sampai di Bulukumba, finish di situ berakhir atau lanjut lagi? Mungkin kalau dari penonton banyak yang request katanya lanjut lagi ke Sinjai, kayaknya kita putar lagi. Putar provinsi. Iya. Putar finish ke tempat Pinrang lagi finish. Luar biasa. Jalan kaki. Bukannya semata-mata memperingati 17 Agustus. Iya. Kayak gitu juga sih. Sekalian karena momen. Iya, Kalau kan pasti manusiawi pasti pegal. Iya, pasti. Solusinya gimana? Saling pijat kah atau apakah? Tidak juga, cuman kan kita kalau udah terbiasa, udah enggak. Tapi di awal kan pasti capek. Tapi kalau udah terbiasa, udah kayak sehari-harian gitu. Kalau kerja sehari-harian udah biasa. Kalau hari, taruhlah ini hari, start dari jam berapa pagi? Biasa jam 8. 8 pagi. Jam 12 begitu kita istirahat lagi. 12 siang istirahat. Itu lanjut. Setelah istirahat berapa jam? Ya lanjut lagi. Sampai maghrib biasa. Maghrib. Berarti maghrib kita istirahat. Sudah kalau maghrib, kalau malam kita nggak lanjut karena oh istirahat full. Cari aman juga. Iya betul. Kan kalau orang malam katanya banyak rawan. Iya. Itu tempat istirahatnya di mana saja? Di masjid kah? Di rumah warga? Di hotel atau apa? Biasa juga di masjid, biasa juga ada yang kasih penginapan. Sampai ada yang dibayarin gitu. Kemarin waktu di Makassar itu sudah kayaknya banyak kali bang dibayarin. Orang-orang baik semua yang bayarin. Di inap di hotel itu orang lain, ya orang baik yang bayarin. Dia bayarin lewat lewat ada yang lewat TF, ada yang lewat langsung datang. Langsung pas lihat konten live-nya dia samperin gitu ya. Langsung kasih penginapan gitu. Luar biasa.
Ini. Orang tua. Ah iya, orang tua tahu. Oh, termasuk sapi juga. Ada. Iya, luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para Tribunar. Saat ini saya berada di Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, melaporkan terkait kondisi MES PSM Makassar jelang keberangkatan menuju Bali pada sore nanti. Skuad PSM Makassar dijadwalkan berangkat ke Bali pada sore nanti. Mereka akan berkumpul kembali dari MES, kemudian menggunakan bus ke Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian bertolak ke Bandara Igusti Ngurah Rai untuk ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. PSM Makassar akan menantang PSBS Biak pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Tim PSBS Biak menjadikan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sebagai markas mereka karena untuk stadion di Papua belum ada yang memenuhi standar. Dan untuk saat ini sejumlah pemain masih berada di dalam kamarnya, masih istirahat. Tadi hanya Saki yang keluar untuk makan. Kemudian di dalam juga ini ada pembacaan doa dan surat Al-Quran, pembacaan doa dan Al-Quran dari anak yatim piatu yang mendoakan nantinya para pemain PSM Makassar yang terhindar dari cedera dan bisa meraih kemenangan. Ini baru saja masuk angkot dari salah satu panti asuhan yang membawa anak yatim piatu untuk mengirim doa dan untuk kemenangan PSM Makassar serta mendoakan pemain PSM terhindar dari berbagai cedera dan hal-hal buruk lainnya. Dan bisa dilihat pintu MES para pemain masih tertutup rapat. Mereka memang kemungkinan baru bersiap pada pukul 3 nanti. Dan untuk diketahui juga bahwa PSM Makassar saat ini berada di peringkat 2 klasemen di bawah Persib Bandung dengan sama-sama menorehkan 3 poin, hanya kalah mungkin gol memasukkan. Persib memasukkan 4 gol meskipun kebobolan 1 gol, sedangkan PSM Makassar menjaga marwah gawangnya mereka dengan tidak kebobolan mencetak 3 gol. Dan pertemuan PSBS Biak dan PSM Makassar ini menjadi pertemuan pertama kalinya juga. Pertemuan pertama kali dari kedua kesebelasan karena selama ini PSBS Biak berkutat di Liga 2 klasemen dan baru promosi pada musim lalu sebagai kampion Liga 2 2022-2023 dan secara papan klasemen ini PSM Makassar diunggulkan karena merupakan klub lama dan punya materi pemain yang sangat bagus, apalagi melihat dari hasil pekan pertama mereka, sedangkan PSBS Biak ini berada di peringkat 15 klasemen dengan poin 2-0 dan tentu mereka akan mengincar kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka. Olehnya itu badai Pasifik ini tetap harus diwaspadai oleh para penggawa pasukan Rahman, jangan sampai terlena ataupun menganggap remeh tim asal Biak Papua tersebut. Dan untuk laga ini akan berlangsung pada Jumat 16 Agustus 2024 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah atau 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan pertemuan pertama kedua tim serta menjadi derby Indonesia Timur kembali setelah derby Indonesia Timur vakum 2 tahun setelah Persipura Jayapura terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2021-2022.
Ya, bisa dilihat dari secara kamar para pemain ini masih tertutup rapat. Ujung yang terbuka itu merupakan dari kiper PSM Muhammad Sabilillahi. Dan untuk yang baru bergabung juga saya sampaikan bahwa saat ini di bagian mes sedang berlangsung pengajian dan pengiriman doa yang dilakukan oleh anak yatim piatu kepada skuad pasukan Ramang. Mereka berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Kahfi, Al-Waqiah, surah Yasin, surah Ar-Rahman untuk sebagai motivasi ataupun doa agar para pemain PSM Makassar bisa meraih kemenangan di laga selanjutnya dan mereka juga terhindar dari badai cedera, karena kita tahu bahwa saat ini PSM Makassar telah kehilangan dua pemain yakni M. Arfan dan Reza Arya karena mengalami cedera, serta Yuran kemarin juga mengalami masalah di kakinya sehingga menepi di game internal. Ada pula juga Mufli Hidayat dan Sultan Sakit tidak bisa membela PSM Makassar dalam waktu 1 bulan lebih karena keduanya dipanggil ke timnas untuk bermain di turnamen di Korea Selatan. Nanti mereka akan melawan Argentina, Korsel, dan Thailand, dan setelah itu mereka akan melanjutkan pemusatan latihan untuk kualifikasi Piala Asia U20 pada 2025 mendatang di Indonesia yang akan bergulir pada September mendatang. Jadi sekitar ada 4 pemain PSM yang saat ini absen, dan untuk diketahui juga bahwa bursa transfer awal musim untuk 2024 2025 telah ditutup pada 13 Agustus lalu, dan saat ini skuad PSM Makassar dihuni oleh 32 pemain yang akan mengarungi Liga 1 2024-2025, dan dari 32 pemain tersebut ada 8 pemain asing ataupun PSM memaksimalkan kuota 8 pemain asing yang ada. Sedangkan jika melihat dari kelompok umur, rata-rata PSM Makassar memiliki umur 23,6 tahun. Dan untuk usia di bawah 10 tahun di bawah usia 20 tahun itu ada sekitar 8-9 pemain, kemudian di bawah U25 ada 16, di atas U25 ada 9 pemain, dan ada 3 pemain di atas umur 30 tahun. Ya, mungkin sekian Tribuners laporan saya dari mes PSM Makassar di Jalan Nuri. Mari mendoakan para pemain PSM Makassar, perjalanan dari Makassar ke Bali lancar, dan nantinya di pertandingan melawan PSBS Biak bisa meraih kembali kemenangan dan bisa bertengger lagi di papan atas klasemen. Dan juga mari mendoakan para pemain agar terhindar dari cedera, dan pemain yang saat ini mengalami cedera untuk lekas kembali merumput di lapangan.
Penyerahan tunggul Batalion Infanteri 431 Satria Setia Perkasa. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan fakta integritas. Ya, naik ke di Kemanca. Kenapa kan di situ ya, aduh. Naik ke atas situ. Halo Tribunar, selamat siang. Saya Andini, reporter Tribun Timur Kota Palopo, dan saat ini saya berada di dekat lapangan Pancasila, tepatnya di Kelurahan Tempetika, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Dan seperti yang terlihat Tribunar, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo tengah melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan box, di mana boxnya tersebut masuk ke dalam bahu jalan, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo memutuskan untuk menertibkan pedagang-pedagang tersebut dengan memindahkan box-box. Awas kepala. Oh,
Kak, ini pedagang ini rumah ini tidak ada masuk atau penertiban ini? 1, 2, 3. Semua ini Geser ke depan atau ke belakang? Tidak apa-apa. Iya. Ya kan ini kan harapan permainnya kan baca di bawah. Jadi yang lainnya yang Masuk dari sini. bisa Mi. Ke dalam kan ini melanggar dan lapaknya ini berada di atas drainase, dan di bahu jalan. Sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum itu, dilarang kita menjual, mendirikan bangunan di atas drainase, trotoar maupun bahu jalan seperti itu. Rekam Mila. Rekam kita. Saya Bicara tadi apa? Dia nanti gue pasang. Mohon izin Kak, bisa jelasin Kak terkait kegiatan hari ini Kak? Baik, untuk kegiatan hari ini jadi Satuan Polisi Pamung Praja melakukan penertiban terhadap kontainer jualan yang berada di atas trotoar maupun drainase. Saya anu lah teman-teman. Sebentar Pi, tunggu mikir dulu. Lama-lama juga di sini Kak? Iya, lama-lama di situ dulu Kak. Mau kamu jenda jam pala. Jangan dulu Kak sebentar. Ya, oke. Mohon izin Kak, bisa jelaskan Kak terkait kegiatan hari ini? Ya baik, jadi kegiatan hari ini kami dari Satuan Polisi Pamung Praja bersama dengan masyarakat setempat melakukan penertiban terhadap lapak kontainer yang berada di atas drainase maupun bahu jalan, dan itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ya, jadi kami melakukan pendekatan persuasif, menghimbau kepada pedagang kaki lima bahwa ada kita diatur oleh Perda dan kita harus tertib terhadap perda tersebut. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan komunikasi secara persuasif, yang bersangkutan atau pedagang kaki lima ini yang memiliki lapak kontainer itu memindahkan kontainernya masuk ke dalam wilayah rumah warga dan dipersoalkan oleh warga tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada pedagang yang bersikukuh Kak yang Alhamdulillah di awal-awal kami sempat sempat berdiskusi dengan mereka, dan mereka juga menanyakan berbagai hal terkait dengan penertiban ini, tapi setelah kami menjelaskan secara rinci aturan apa yang kami gunakan, dasar hukumnya seperti apa, alhamdulillah mereka semua terima dan siap untuk melaksanakan penertiban. Dan kami dari Satuan Polisi Pamung Praja tentunya selalu siap apabila mereka membutuhkan tenaga untuk mengangkut barang jualannya atau kontainernya yang melanggar, kami selalu siap untuk membantu tanpa bayaran sekecil apapun itu. ketika sudah ditertibkan dan masih ada pelanggaran Kak? Tentunya ketika kami sudah tertibkan dan masih ada pelanggaran, ya kami akan melakukan proses-proses selanjutnya. Bisa jadi kami juga membawa ke ranah justisi, dan justisi itu sudah sampai ke pengadilan. Ya, jadi sudah melalui proses justisi dan dampaknya bisa terkena pidana maupun denda. Ya, denda sekian juta rupiah. Untuk penertiban ini Kak akan berlangsung berapa hari? Untuk penertiban ini kami fokuskan dan kami sudah memberikan 1 minggu yang lalu kami sudah memberikan melaksanakan pertemuan dengan para pedagang yang berada di sekitar sini, melaksanakan pertemuan, dan kami memberikan batasan waktu sampai dengan hari Kamis tanggal
hari Kamis tanggal 15 Agustus. Dan pada tanggal 16 Agustus pagi kami serentak akan melaksanakan penertiban yang masih melanggar seperti itu. Mungkin ada imbauannya kepada pedagang, masyarakat, khususnya kepada pedagang, Pak. Ya, himbauan kami kepada masyarakat tentunya ya untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum, terutama kepada teman-teman pengusaha UMKM. Intinya kami tidak melarang jualan, kami tidak melarang melakukan aktivitas usaha, tapi tentunya ada aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah sehingga kota kita tertata dengan tertib, rapi, dan masyarakat pun yang lewat, pengguna jalan yang lewat juga tidak terganggu dengan aktivitas jualan kita. Seperti itu, intinya seperti itu. Selain daerah ini masih ada ke daerah lain? Enggak, sepanjang jalan ini Jalan dulu. ini Iya. Anggrek ini, Pak? Ya, anggrek blok AA. Blok Anggrek blok AA. Semuanya anggrek blok AA. Siap. Ini kita pas masih kan? Berapa? Ibu kan terus. Itu memang kalau beginian. Apa Ibu? Tidak ada juga sini dalam? Ada. Tapi Ada minuman teh itu minuman teh. Makasih nanti kalau misalnya bilang kasih Tribunar, seperti yang terlihat saat ini tengah dilakukan penertiban pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah mengenai box pedagang kaki lima yang berada di bahu jalan maupun di drainase. pendapatnya pedagang. Tidak ada di kompas. Tidak ada. Oh, jadi. Oke, bagaimana Pak kita raga? Sama lo buka situ. Balu. Baik Tribunars, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penertiban box milik pedagang kaki lima di Jalan Anggrek, yang mana box-box ini melanggar peraturan daerah mengenai tempat yang boleh ditempati oleh pedagang untuk berdagang. Sekian dari saya Tribunars, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Kasih turun telur, oke, biar banyak. Kasih turun juga telur, oseng-oseng sosis telur. Oseng-oseng tuh. Ini ada tim penilai juga Tribunars yang keliling untuk melihat proses masak-memasak. Ya, Pak Bupati, menu kedua masak apa, Pak? Yang kedua? Minyemak, asik. Minyemak. Ya, makanan milenial, minyemak. Alias Indomie, Pak ya? Indomie goreng. Kalau saya lewat kuring satu kali. Bapak memasak dengan asistennya.
Iya. Menyemangati, menyemangati. Pak Ketua, menu kedua masak apa, Pak? Pak Bupati buat minum, kita tanya Pak Ketua dia buat apa menu kedua. Pak Ketua, apa menu keduanya Pak Ketua? Ini bahannya 2 Indomie bungkus. Iya. Ini apa namanya? Asik. Orek-arik telur. Orek-arik. Iya. Bahkan ada bahannya di situ. Satu Pak Kadis, Hah? Peka, ada menunya di situ. Orang masak. Iya, bukan dua nih. Masa? Semangat ya Pak Kadis. Ini nampak tidak menggairahkan. Nasi gorengnya tadi bagus. Blue band lah mau supaya asing-asing. Mana blue band? Ini sana mau keduanya yang bagus ini. Sudah mie Pak Bupati, mie nyemak sudah Pak tadi. Sudah mie goreng mie apa? Pak, menu kedua mau bikin apa Pak menu kedua ini? Menu pertama nasi goreng. Nasi goreng kedua. Nasi goreng. Pak Kajari mau bikin nasi goreng kedua katanya Tribuners. Ya, Pak Kapolres, kita lihat manuvernya akan seperti apa pada menu kedua ini Tribuners. Dia nampak sangat excited, bahkan membuat kulit membawa 3 kompor. 10 menit lagi. Pak Kapolres. Tidak, Pak Kapolres aman Ki. Pak, menu. Iya, balik-balik ya dong. Siap kali 2 jam lagi. Pak, menu kedua mau bikin apa, Pak? Rasa-rasa pokoknya. Asik, ini yang paling prepare Tribuners. Prepare untuk mengikuti lomba memasak ini karena bawa kompor sampai 2 Tribuners. Di sana kompornya ada 2, bahan-bahannya pun lengkap. Sudah Pak, lagi. Ya, kita lihat lagi proses pembuatan mie nyemek. Cepat sekali. Begitu. Kalau kita begitu. Iya. Kalau perwakilan baru itu sigap cepat tidak pasar. Mie goreng IKN. Oke, ini perwakilan Mie goreng IKN. Dari 1422 sudah selesai. Ini akan dibiarkan yang lebih awal selesai ya. Bingung dia bingung. Sepertinya dia serem beri. Boleh lihat dulu Dewan Juri. Lokasi yang Agung. Iya. Sektor apa kawan? Ini banyak keunikan ya, kamu ini. Ayo Bupati, Pak, bumbunya apa saja ini Pak mie nyemek? Bumbunya apa? Bumbu Indomie. Tapi kalau dari rasa jangan salah. Ini nomor 6 juga capra enaknya. Ini. Kalau saya sih dari model nomor 1. Iya, Kita lihat Pak Ketua sedang buat apa Tribuners. Ini Asde. Ini Pak Kadis kok pegang tadi pianonya topinya. Iya. Ajarin Kenapa Pak Kajari? pindahin. Bapak bangga apa? Oh, tunggu Indomie dulu Pak. Iya, masih ada tunggu Pak Kajari. Lebih banyak penontonnya. Lebih banyak kemarin. Tadi saja pelantik.
tunjukkan bebas lah tempat. Lihat nih. Nah, ini tekstur formasi barisan tomatnya. Wow. Ya, Pak, ini bahannya dibawa dari kediri sendiri kah? Enggak terlalu padat di situ ya. Ini bukan apa tidak ada. Ini kalau selesai bisa diambil ini. Nggak bisa ini barang. Ini pada dulu. Ini banyak ya, lebih bervariasi untuk masakan kedua. Hah? Ya, ini makanan yang sudah jadi Tribuners. Ini untuk menu pertama, menu wajib itu ada nasi goreng. Jadi wilayah kalau setelah setengah jam agak pengal-pengal baru dulu. Ya, ini Kapolres Tribuners, punya Kapolres yang paling prepare. Oh ini Pak Medan ini unik sekali. Tenang tapi apa ini? Siapa ini punya dia? Pandai kalau begitu. Orang telur. Ini telur kita goreng telur. Lama. Iya, kita tanya pakai jari dulu. Bapak, jeruknya sudah sampai di mana Pak jeruknya? Ini dari Kota Daeng apa mau masuk tuh kan kita grebek Ada blender nih, ada blendernya tahu nggak? Lengkap ini peralatannya. Lengkap. Ya. Akhirnya makanya starting untuk menu kedua. Pelantikan Sekda dari Pemprov Sulsel. Nah, jabatan Sekda definitif Pemprov Sulsel akhirnya akan diisi oleh Jufri Rahman. Rencananya Jufri Rahman akan dilantik menjabat Sekprov Sulsel pada Rabu hari ini 14 Agustus 2024 tepatnya pagi hari ini. Nah, kepastian ini sekaligus mengakhiri jalan panjang kekosongan kursi definitif Sekda Sulsel. Jabatan definitif Sekda Sulsel pertama kali lowong sejak Desember 2022 lalu, artinya sudah ada 19 bulan. Jabatan Sekprov Sulsel hanya diisi oleh PLT Gubernur Sulsel waktu itu Andi Sudirman Sulaiman yang berselisih dengan Sekprov Sulsel saat itu mencopot Abdul Hayat Gani dari jabatannya. Posisi Abdul Hayat Gani digantikan oleh mantan Bupati Pindrang Aslam Patonangi dan potongan keputusan Presiden atau Kepres pengangkatan Jufri Rahman sudah beredar luas pada Jumat 9 Agustus 2024 malam. Dalam surat tertulis nama Dr. Andes Jufri Rahman MSI diangkat menjadi Sekda Sulsel. Lalu sebelum pelantikan Tribuners, kita akan melihat seperti apa suasana di kediaman Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur yang sudah berada di kediaman Bapak Jufri Rahman. Ada rekan Renaldi. Selamat pagi rekan Renaldi. Baik, selamat pagi rekan Ilo.
Baik, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana di rumah Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel pagi hari ini. Baik, terima kasih rekan Ilu dan tentunya selamat pagi untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar sekali pada pagi hari ini saya sedang berada di kediaman Bapak Jufri Rahman yang letaknya berada di Kompleks ID Petarani nomor GA7 nomor 21 yang dimana dapat kita saksikan bersama di kediaman Bapak Jufri Rahman ini tampak tidak terlalu banyak orang dan juga tidak ada karangan bunga, berbeda dengan yang berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang pantauan kami semalam terdapat sangat banyak karangan bunga ucapan selamat kepada Bapak Jufri Rahman karena terpilih sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Di mana kita ketahui bersama bahwa jabatan Sekprov Sulsel ini kemarin sudah lama lowong dan diisi oleh PLT dan juga FPJ maksud saya dan juga PLH. Sejak 2022 kemarin. Artinya sudah ada 19 bulan lamanya jabatan Sekprov Sulsel ini kosong. Dari pantauan kami pada pagi hari ini di kediaman Bapak Jufri Rahman selaku Sekprov terpilih Sulawesi Selatan yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang dimana SK penunjukannya itu diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2024 kemarin. Suasana kediaman Bapak Jufri Rahman ini terpantau agak sunyi dan tadi kami melihat juga ada beberapa tetangga dari Bapak Jufri Rahman yang sempat mampir ke kediaman Bapak Jufri Rahman pada pagi hari ini. Dan kami lihat tadi juga sempat bertemu dengan Bapak Jufri Rahman di teras rumahnya dan sedikit berbincang dengan beliau. Dan kami melihat beliau juga sementara persiapan untuk di mana beliau ingin menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikan dirinya sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Mungkin hingga saat ini seperti apa persiapan dari Bapak Jufri Rahman dan keluarga untuk segera menuju ke kantor Gubernur dan mengikuti pelantikan, mungkin rekan Renaldi? Tadi pada saat saya bertemu dengan Bapak Jufri Rahman sementara akan bersiap, di mana Bapak Jufri Rahman sementara akan mempersiapkan dirinya untuk menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Juga saya melihat beberapa anggota ataupun ajudan dari Bapak Jufri Rahman sudah standby di mobil Bapak Jufri sendiri untuk berangkat ke lokasi. Tadi juga dari pengakuan Pak Jufri, istrinya juga sementara bersiap untuk mengenakan pakaian dan juga Bapak Jufri Rahman sementara akan ingin pergi mandi juga untuk mempersiapkan dirinya ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikannya pada pagi hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, dan juga mungkin dapat disampaikan apa komentar Bapak Jufri Rahman jika tadi sempat ditemui, mungkin apakah sempat juga memberikan komentar sebelum beliau berangkat ke lokasi pelantikan? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan Pak Jufri Rahman di mana beliau mengaku sudah sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan bagaimana Pak Jufri ini kan juga bukan orang baru untuk di pejabat di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana sebelumnya Pak Jufri Rahman sempat menjabat sebagai staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Juga dia sudah pernah menjabat di Sulsel itu untuk 3 gubernur di Sulawesi Selatan, yang dimana mulai menjabat sebagai Eselon 2 kala Amin Syam masih menjabat sebagai gubernur. Kemudian karir Bapak Jufri Rahman ini menanjak ketika Pak Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai gubernur di Sulawesi Selatan sebelum zaman dari Prof Nurdin Abdullah. Dan kemudian juga beliau sempat menjadi Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Sulsel
dan juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Sulawesi Selatan. Untuk terakhir dia juga menjabat ketika PJ Gubernur Sulsel Bapak Sumarsono di Pemprov Sulsel. Di mana juga kata Prof. Jufri Rahman dirinya sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel pada pagi hari ini, dan di mana dia juga mengaku tadi akan membantu seluruh kerja dari PJ Gubernur maupun Gubernur terpilih nantinya yang akan pada pemilu 2024 mendatang. Tadi juga Prof. Jufri Rahman sempat mengaku akan menghadiri pelantikan tersebut didampingi oleh istri dan juga kedua anaknya untuk berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, untuk saat ini mungkin dari rombongan Pak Jufri Rahman sudah siap untuk menuju ke gedung ataupun juga di gubernuran, begitu rekan Renaldi, seperti apa mungkin, apakah saat ini sudah mobil sudah berjejer dan sudah siap untuk berangkat atau seperti apa hingga saat ini? Untuk pada pagi hari ini satu mobil sudah disiapkan oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri yang kami lihat di depan rumah Bapak Jufri Rahman, di mana mobil tersebut telah parkir dan telah dipanasi oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri pada pagi hari ini. Juga kami melihat seluruh karyawan dari maksud saya anggota dari Bapak Jufri Rahman juga ini telah siap-siap untuk segera menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Namun hingga saat ini Bapak Jufri Rahman belum keluar kembali dari dalam rumahnya. Mungkin beliau masih dalam persiapan memakai pakaiannya sebelum menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya dari kediaman Bapak Jufri Rahman, dan kita nanti akan menantikan juga laporan rekan Renaldi dan reporter lainnya dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sebelum itu kita juga akan menyaksikan wawancara langsung bersama dengan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Jufri Rahman. Berikut untuk Tribuners. Sementara dilantik sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana kesiapannya sendiri mungkin untuk pelantikan sebentar? Ya, terima kasih. Tentu saya sudah siap lahir batin ya, karena sebenarnya ini bagian dari penantian panjang yang tertunda ya. Saya tidak melakukan kilas balik, tapi seluruh rakyat Sulawesi Selatan yang membaca berita di tahun 2019 yang lalu tahu betul terkait dengan urusan sektor ini. Kemudian qadarullah, Allah ternyata takdirkan saya kembali bertugas di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kalau soal kesiapan, insya Allah saya siap. Karena menurut saya tugas sebagai sekda itu lebih pada fungsi koordinasi, mensinkronkan dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh SKPD yang ada di lingkup pemerintah provinsi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Sekaligus tugas pada utama seorang sekda itu adalah membantu gubernur dalam pelaksanaan tugas pokok beliau, mewujudkan visi misi atau rencana kerja yang telah disusun. Jadi saya mohon dukungan kepada seluruh teman-teman yang ada di SKPD Provinsi Selatan. Saya memang baru datang, tetapi saya adalah stok lama yang ada di sini. Jadi kita kembali hanya mengulang kembali, melakukan reuni, dan ibarat mesin tinggal men-starter untuk kembali dipacu dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan seluruh program yang telah disusun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin sementara untuk pelantikannya sama siapa ke sana Pak Sekpro? Banyak teman saya, bisa dilihat. Saya kan kebetulan membangun jaringan di banyak organisasi sejak saya mulai SMA, kemudian dengan ikatan-ikatan alumni, seluruh pendidikan yang pernah saya lalui jenjangnya.
kemudian teman-teman gaul di seluruh Indonesia selama bertugas 5 tahun di Kemenpan, tentu saja jaring itu makin meluas dan mulai Indonesia, dan itu bisa kita lihat. Katanya sih, saya belum pernah lihat gubernur karena saya baru datang tadi malam. Teman-teman yang ada di sana semua halaman kantor sudah dipenuhi dengan ucapan kembang ucapan selamat. Itu menurut saya adalah refleksi dari pertemanan saya dengan banyak orang. Kalau dari rumah sendiri yang mengantar ke sana siapa Pak Sekprof? Baik, dari rumah ataupun kediaman Bapak Jufri Rahman, kita akan beralih ke dalam kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tepat di mana dilaksanakan pelantikan untuk Bapak Jufri Rahman sebagai Sekretaris Provinsi. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Fakih dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat pagi, rekan Fakih. Rekan Fakih, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Tribuners. Baik, rekan Fakih, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana jelang pelantikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan dan juga seperti apa persiapan di kantor Gubernur saat ini? Ya, dapat dilaporkan pada pagi hari ini, suasana di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo terpantau begitu meriah menyambut pelantikan Jufri Rahman sebagai Sekretaris Daerah Definitif Sulawesi Selatan. Karangan bunga sudah terpajang mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tembus hingga ke area belakang di depan dari lapangan upacara, hingga sampai ke pintu keluar kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Deretan para pejabat, baik itu di tingkat kabupaten kota, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kementerian, memberikan karangan bunga ucapan selamat terhadap Jufri Rahman yang saat lagi akan dilantik menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak hanya dari unsur pemerintahan, akademisi, pelaku ekonomi, serta masyarakat umum dari organisasi-organisasi masyarakat itu turut memberikan ucapan-ucapan selamat melalui karangan bunga yang dipajang mengelilingi kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti yang ada di belakang saya ini, bujiran karangan bunga salah satunya datang dari Bupati Maros, Haidir Syam, yang tepat berada di belakang saya. Kemudian ada dari Kadis ESDM Sulawesi Selatan, Andi Eka. Ya. Kemudian ada tadi juga dari Menpan RB, Azwar Anas, juga sudah berdiri karangan bunganya memberikan ucapan selamat kepada Jufri Rahman. Deretan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, Andi Nakartikasari dan Muhammad Samuin, itu memberikan juga karangan bunga tepat di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian Ketua KONI Sulsel, Yasir Mahmud, Wakil Ketua MPR RI, Amir Uskara, yang juga putra Sulsel, juga memberikan ucapan selamat. Begitu juga dengan Ketua DPD RI, Lanyala Mataliti, jajaran Bupati, Bupati Goa, Adnan Purita Ihsan, Bupati Sopeng, ya, Kaswadi Rasa, kemudian ada juga dari anggota DPR RI, Alia Mustika Ilham, dan juga Ilham Arif Sirajudin, suaminya ya, juga memberikan ucapan selamat terhadap Jufri Rahman. Begitu juga tadi dari unsur pelaku ekonomi seperti Ketua Pindo Sulsel, Suardi, kemudian dari hotel-hotel, pihak manajemen hotel, Claro, Mercure, dan beberapa hotel lainnya di Kota Makassar juga memberikan ucapan selamat terhadap pelantikan dari Jufri Rahman. Sesuai informasi yang dihimpun, sesaat lagi Jufri Rahman akan datang ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan, meskipun jadwal pelantikannya masih akan berlangsung sekitar 10 pagi nanti, bertempat di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Di layar rekan Fakih masih sepi begitu di halaman kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, mungkin apakah jajaran dari para pemerintah baik tingkat provinsi maupun kota sudah mulai berdatangan juga atau seperti apa, rekan Fakih? Hingga saat ini memang pantauan Tribun Timur di kantor Gubernur Sulawesi Selatan masih cukup sepi ya. Jajaran pejabat-pejabat tinggi Pratama sekelas eselon 2 itu masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Beberapa juga sudah ada di ruangan masing-masing. Meskipun memang untuk Sekretaris Daerah PJ Sekretaris Daerah saat ini Andi Darmawan Bintang juga masih belum
nampak kendaraannya di parkiran khusus Sekda Sulsel. Begitu juga dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Sudan Arif Fahrullah yang masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang kami terima bahwa saat ini PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang mengikuti giat di Kabupaten Goa dalam acara upacara, ya, dan kemudian ada juga satu agenda lainnya di Kabupaten Goa sebelum nantinya bergeser ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Baik, dan juga untuk pengamanan di lokasi sendiri seperti apa, rekan Fakih? Apakah sudah ada aparat gabungan baik dari kepolisian mungkin atau TNI dan juga Satpol PP atau seperti apa di pengamanan di lokasi, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan memang pengamanan cukup ketat, ya. Puluhan Satpol PP sudah berjaga mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pintu keluar kantor Gubernur, kemudian juga di daerah sekitar lobi utama untuk menyambut nanti para tamu-tamu undangan, baik itu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Kemudian di area belakang di sekitar dari ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu juga sudah mulai dijaga ketat. Memang pelantikan kali ini sangat bersejarah juga, mengingat berbulan-bulan Sulawesi Selatan dipimpin oleh penjabat sekretaris daerah, sehingga memang pengamanan juga begitu ketat karena prosesi akan berlangsung begitu hikmat nantinya pelantikan sekretaris daerah definitif, yakni Jufri Rahman, seperti itu. Baik, dan juga apakah rekan Fakih dapat mengonfirmasi begitu kapan rekan-rekan media dapat meliput ke dalam ruangan, karena juga kita ingin melihat seperti apa suasana di dalam ruangan atau persiapan mungkin sebelum pelantikan dimulai atau seperti apa hingga hari ini informasinya, rekan Fakih? Ya, informasi yang dihimpun nanti mungkin sekitar pukul 9.30 pintu dari ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu sudah bisa dimasuki oleh tamu undangan, sudah mulai terbuka. Begitu juga dengan rekan-rekan media yang, karena memang cukup banyak rekan media yang ingin meliput pada pelantikan kali ini. Dan informasi ini pun juga sekitar pukul 10 prosesi pelantikannya akan dimulai. Nantinya mungkin berjalan seperti biasanya sekitar 1 jam itu proses pelantikan, lalu nanti ada disediakan juga untuk doorstop bersama dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Saat ini belum juga terlihat begitu rombongan dari sekretaris provinsi yang akan dilantik, atau sudah ada informasi apakah sudah berangkat dari kediamannya atau seperti apa, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini masih belum ada iring-iringan kendaraan baik itu dari PJ sekretaris daerah yang akan dilantik Jufri Rahman maupun dari tamu undangan, karena memang hingga saat ini juga masih ada beberapa agenda pemerintahan yang mesti harus dijalani pada hari ini. Giat-giat yang dilakukan baik itu oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan maupun dengan pejabat-pejabat lainnya yang turut mengiringi giat dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Dan sampai saat ini juga masih belum ada nih tamu-tamu undangan yang hadir. Diprediksi mungkin sekitar pukul 9.30 baru para berdatangan tamu-tamu undangan, begitu juga dengan sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih laporannya dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan juga Tribuners, kita nanti akan menantikan seperti apa laporan dari rekan Fakih terkait datangnya para tamu undangan dan juga Bapak Jufri Rahman selaku sekretaris provinsi yang akan dilantik nantinya. Dan berikut Tribuners akan menyaksikan tayangan atau cuplikan video seperti apa suasana di halaman kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
Selamat pagi Tribuners, saat ini saya berada di Jalan Sultan Alauddin. Ini ada dua pemuda dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ini jalan kaki dari Kabupaten Pinrang menuju Kota Makassar dengan live TikTok. Jadi keduanya ini saat ini berada di depan kampus UIN Alauddin. Sementara live TikTok bahwasanya mereka baru tiba di Kota Makassar. Kami antar lanjut ya. Lanjut jalan. Oh iya. Nanti di sana wawancara ya, bisa? Bisa. Iya. Jalan saja Pak. Jalan. Nah ini dia. Jadi Safik ini yang kameramen live TikToknya. Si Adam ini yang jalan kaki di live kan sama si Safik ya, jalan kaki dari Pinrang ke Makassar. Ini berapa hari jalan ini bro? Udah 21 hari, kalau masuk ini 22 Bang. 22 hari? Ya, tapi sekarang kita mau lanjut Bulukumba. Lanjut ke Bulukumba? Bro, singgah dulu bro, kita tanya-tanya. Singgah dulu. Adam, singgah dulu. Itu masih live itu ya? Iya masih live. Oh masih live. Ini sementara live katanya. Ya. Ini live di TikTok Syafi. Ya. Jadi Syafi ini berperan sebagai kameramen atau sebagai host juga. Host live-nya, dan Adam yang objek untuk jalan kakinya ya. Objek jalan kakinya Bang. Bro, ini kenapa sampai jalan kaki dari Pinrang ke Makassar dengan live ini? Awalnya sih kan sebenarnya kemarin kan juga pernah jadi challenge juga, macam-macam challenge, dan ini awalnya kita awalnya cuman coba-coba gitu dengan satu mawar satu langkah. Satu mawar satu langkah. Hari pertama itu dikasih langkah itu sekitaran 15 km, 15 km jalan kaki. Ya. Jadi kita lanjut. Setiap 15 km baru dapat satu mawar gitu ya? Tidak, satu mawar satu langkah Bang. Satu mawar satu langkah? Ya. Satu mawar satu langkah. Ada peningkatan signifikan dari followers TikToknya? Oh ada Bang. Semenjak kita jalan-jalan itu meningkat, followernya itu meningkat praktis 100k Bang, 100k follower. 100k? Iya. Waktu dari start dari Pinrang? Itu followernya sekitaran 100 lebih. 100 lebih? Sekarang udah 250 kayaknya. 250? Iya. Kan 22 hari nih jalan dari Pinrang. Itu setiap berapa kilo istirahatnya? Satu hari itu mungkin kita bisa dapat itu sekitaran 11 kilo. 11 kilo? Ya, paling banyak 15 kilo. Satu hari? Iya, satu hari. Itu berapa kali istirahat itu? Dua kali. Biasa kalau tengah hari istirahat, lanjut lagi sore gitu. Iya. Dari hasil live TikTok ini sudah ada ini semacam endorse apa? Udah sekarang udah banyak sih, udah banyak yang mau ambil sekarang. Kita lihat dari harga juga. Iya. Kan ini hari ke-22 baru tiba ke Makassar. Ini rencananya mau kemana memang? Rencananya finish di mana? Mau lanjut Bulukumba. Bulukumba? Di mana tepatnya? Di Bira ya? Iya, Bira. Bira. Iya, Bira. Ini jarak Bulukumba dari Makassar itu sekitar 150-an kilo kayaknya. Iya, 60-an. Oh iya. Perkiranya tiba jalan kaki ke sana berapa hari? Sekitaran kalau nggak salah 20 sampai 30 hari. 20 sampai 30 hari. Kalau aksi live TikTok begini sambil jalan kaki dimulai tahun berapa memang? Atau kapan? Kalau dari live TikTok itu udah lama Bang, udah dari 2021. 2021? Iya. 2021 jadi host TikTok. Memang partner? Iya. Dari 2021? Iya. Oh iya. Aktivitas harian selain live TikTok ini apa lagi? Konten, live TikTok, ya palingan ya itu aja sih. Ya. Bro, kalau ini apa? Dari perjalanan kaki ini kan terbilang jauh ini. Pernah alami trouble tidak? Atau kram apa? Oh,
pernah juga, pernah keren juga. Itu di hari-hari pertama aja, macam satu di hari kedua, ketiga, keempat itu, tapi setelah itu udah biasa, udah aman. Udah terbiasa. Ya. Iya. Luar biasa. Bro, aduh Adam, bagaimana? Maksudnya jalan kaki dari Pinrang ke Makassar ini? Melelahkan, menyenangkan atau seperti apa? Lelah, tapi menyenangkan juga mungkin. Apa yang menyenangkannya? Kadang-kadang kita terhibur. Sempat dapat ini ya, apa kendala di jalan, misalnya ada yang usil apa? Enggak. Kemarin ada juga sih, ada juga kendala, ada yang kadang ada yang nggak tenang, ada yang berisi kan. Kemarin itu sempat diusir juga. Diusir juga. Di mana? Di depan rumah orang juga saat itu. Oh, istirahat. Joget. Diusir juga, pernah diusir satu kali juga sama kita juga pernah dapat kendala waktu di Bangkok. Apa itu? Ada premannya di sana juga mengatakan jangan terlalu di video di bagian-bagian ini. Kalau mau jalan aja kayak gitu aja sih. Oh gitu. Tapi kalau di salah jalan aman. Sering ketemu orang-orang baik jalan. Kebanyakan ketemu orang baik ya. Orang baik. Kalau Safik ini asli mana? Asli Pinrang? Asli Pinrang ya, asli Pinrang memang. Oh gitu. Cuman logatnya ke kayak orang-orang luar gitu kan. Karena penonton banyak kan orang luar, jadi kita harus pakai bahasa. Ya menyesuaikan ya. Di Pinrang SMA di mana? Atau sekolah di mana kemarin? Oh, enggak sekolah. Sekolah. Ya. Tamat SD ya atau SMP? SMP. SMP. Kalau Safik? SMP juga. SMP juga. SMP apa? Bang. SMP selesai tahun berapa? Tahun berapa selesai? Ini sesuai tema ya, sesuai tema Hari Kemerdekaan ya. Memangnya biasa juga challenge Bang. Sudah lama juga jadi konten host TikTok. Jadi jalan apa ya? Ya, jalan. Sudah banyak Bang, udah pernah juga joget-joget di lampu merah. Yang nyanyi-nyanyi itu ya? Nyanyi tidak, joget. Oh joget. Ya joget di lampu merah, pernah nyebur di laut, pernah challenge-nya sudah macam-macam. Ada sampai yang ekstrim gitu ya? Ada. Se-ekstrim apa itu? Mandi lumpur. Mandi lumpur. Ya, mandi lumpur. Yang paling meledak penonton itu yang aksi yang apa? Ini jalan-jalan Bang. Jalan. Tembus 33.000 penonton. 33.000 penonton live. Sementara live. Iya. Ini luar biasa ini. Perjalanan sudah 20 hari. 22 hari? 22. Estimasi sampai cuma 30 hari. Iya. Berarti sisa 8 hari ya? Tidak. Oh, 30 hari. 30 hari? Tidak, maksud saya kalau sampai di Bulukumba, finish di situ berakhir atau lanjut lagi? Mungkin kalau dari penonton banyak yang request katanya lanjut lagi ke Sinjai, kayaknya kita putar lagi. Putar provinsi. Iya. Putar finish ke tempat Pinrang lagi, finish. Luar biasa. Jalan kaki. Bukan semata-mata memperingati 17 Agustus. Iya. Kayak gitu juga sih. Sekalian karena momen. Iya, gitu. Kalau kan pasti manusiawi, pasti pegal. Iya, pasti. Solusinya gimana? Pegal. Saling pijat kah atau apakah? Tidak juga, cuman kan kita kalau sudah terbiasa, udah enggak. Tapi di awal kan pasti capek. Tapi kalau udah terbiasa, udah kayak sehari-harian gitu. Kalau kerja seharian udah biasa. Kalau hari, taruhlah ini hari, start dari jam berapa pagi? Biasa jam 8. 8 pagi. Jam 12 begitu kita istirahat lagi. 12 siang istirahat. Itu lanjut. Setelah istirahat berapa jam? Ya lanjut lagi. Sampai maghrib biasa. Maghrib. Berarti maghrib kita istirahat. Sudah kalau maghrib, kalau malam kita nggak lanjut karena oh istirahat full. Cari aman juga. Iya betul. Kan kalau orang malam katanya banyak rawan. Iya. Itu tempat istirahatnya di mana saja? Di masjid kah? Di rumah warga? Di hotel atau apa? Biasa juga di masjid, biasa juga ada yang kasih penginapan. Sampai ada dibayarin gitu. Kemarin waktu di Makassar itu udah kayaknya banyak kali Bang dibayarin. Orang-orang baik semua yang bayarin. Di inap di hotel itu orang lain, ya orang baik yang bayarin. Dia bayarin lewat lewat ada yang lewat TF, ada yang lewat langsung datang. Langsung pas lihat konten live-nya dia samperin gitu ya. Langsung kasih penginapan gitu. Luar biasa. Kalau
Iya, orang tua tahu. Oh, termasuk sapi juga. Ada. Iya, luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para Tribuners. Saat ini saya berada di Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, melaporkan terkait kondisi mes PSM Makassar jelang keberangkatan menuju Bali pada sore nanti. Skuad PSM Makassar dijadwalkan berangkat ke Bali pada sore nanti. Mereka akan berkumpul kembali dari mes, kemudian menggunakan bus ke Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian bertolak ke Bandara Igusti Ngurah Rai untuk ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. PSM Makassar akan menantang PSBS Biak pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Tim PSBS Biak menjadikan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sebagai markas mereka karena untuk stadion di Papua belum ada yang memenuhi standar. Dan untuk saat ini sejumlah pemain masih berada di dalam kamarnya, masih istirahat. Tadi hanya Saki yang keluar untuk makan. Kemudian di dalam juga ini ada pembacaan doa dan surat Al-Quran, pembacaan doa dan Al-Quran dari anak yatim piatu yang mendoakan nantinya para pemain PSM Makassar yang terhindar dari cedera dan bisa meraih kemenangan. Ini baru saja masuk angkot dari salah satu panti asuhan yang membawa anak yatim piatu untuk mengirim doa dan untuk kemenangan PSM Makassar serta mendoakan pemain PSM terhindar dari berbagai cedera dan hal-hal buruk lainnya. Dan bisa dilihat pintu mes para pemain masih tertutup rapat. Mereka memang kemungkinan baru bersiap pada pukul 3 nanti. Dan untuk diketahui juga bahwa PSM Makassar saat ini berada di peringkat 2 klasemen di bawah Persib Bandung dengan sama-sama menorehkan 3 poin, hanya kalah mungkin gol memasukkan. Persib memasukkan 4 gol meskipun kebobolan 1 gol, sedangkan PSM Makassar menjaga marwah gawangnya mereka dengan tidak kebobolan dan mencetak 3 gol. Dan pertemuan PSBS Biak dan PSM Makassar ini menjadi pertemuan pertama kalinya juga. Pertemuan pertama kali dari kedua kesebelasan karena selama ini PSBS Biak berkutat di Liga 2 klasemen dan baru promosi pada musim lalu sebagai kampion Liga 2 2022-2023 dan secara papan klasemen ini PSM Makassar diunggulkan karena merupakan klub lama dan punya materi pemain yang sangat bagus, apalagi melihat dari hasil pekan pertama mereka, sedangkan PSBS Biak ini berada di peringkat 15 klasemen dengan poin 2-0 dan tentu mereka akan mengincar kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka. Olehnya itu badai Pasifik ini tetap harus diwaspadai oleh para penggawa pasukan Rahman, jangan sampai terlena ataupun menganggap remeh tim asal Biak Papua tersebut. Dan untuk laga ini akan berlangsung pada Jumat 16 Agustus 2024 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah atau 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan pertemuan pertama kedua tim serta menjadi derby Indonesia Timur kembali setelah derby Indonesia Timur vakum 2 tahun setelah Persipura Jayapura terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2021-2022.
Ya, bisa dilihat dari secara kamar para pemain ini masih tertutup rapat. Ujung yang terbuka itu merupakan dari kiper PSM Muhammad Sabilillahi. Dan untuk yang baru bergabung juga saya sampaikan bahwa saat ini di bagian mes sedang berlangsung pengajian dan pengiriman doa yang dilakukan oleh anak yatim piatu kepada skuad pasukan Ramang. Mereka berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Kahfi, Al-Waqiah, surah Yasin, surah Ar-Rahman untuk sebagai motivasi ataupun doa agar para pemain PSM Makassar bisa meraih kemenangan di laga selanjutnya dan mereka juga terhindar dari badai cedera, karena kita tahu bahwa saat ini PSM Makassar telah kehilangan dua pemain yakni M. Arfan dan Reza Arya karena mengalami cedera, serta Yuran kemarin juga mengalami masalah di kakinya sehingga menepi di jam internal. Ada pula juga Mufli Hidayat dan Sultan Sakit tidak bisa membela PSM Makassar dalam waktu 1 bulan lebih karena keduanya dipanggil ke timnas untuk bermain di turnamen di Korea Selatan. Nanti mereka akan melawan Argentina, Korsel, dan Thailand, dan setelah itu mereka akan melanjutkan pemusatan latihan untuk kualifikasi Piala Asia U20 pada 2025 mendatang di Indonesia yang akan bergulir pada September mendatang. Jadi sekitar ada 4 pemain PSM yang saat ini absen, dan untuk diketahui juga bahwa bursa transfer awal musim untuk 2024-2025 telah ditutup pada 13 Agustus lalu, dan saat ini skuad PSM Makassar dihuni oleh 32 pemain yang akan mengarungi Liga 1 2024-2025, dan dari 32 pemain tersebut ada 8 pemain asing ataupun PSM memaksimalkan kuota 8 pemain asing yang ada. Sedangkan jika melihat dari kelompok umur, rata-rata PSM Makassar memiliki umur 23,6 tahun, dan untuk usia di bawah 10 tahun di bawah usia 20 tahun itu ada sekitar 8-9 pemain. Kemudian di bawah U25 dan 16, di atas U25 ada 9 pemain, dan ada 3 pemain di atas umur 30 tahun. Ya, mungkin sekian Tribuners laporan saya dari mes PSM Makassar di Jalan Nuri. Mari mendoakan para pemain PSM Makassar, perjalanan dari Makassar ke Bali lancar, dan nantinya di pertandingan melawan PSBS Biak bisa meraih kembali kemenangan dan bisa bertengger lagi di papan atas klasemen. Dan juga mari mendoakan para pemain agar terhindar dari cedera, dan pemain yang saat ini mengalami cedera untuk lekas kembali merumput di lapangan.
Penyerahan tunggul Batalion Infanteri 431 Satria Setia Perkasa. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan fakta integritas. Ya, naik ke di Kemanca. Kenapa kok di situ ya, aduh? Naik ke atas situ. Halo Tribunar, selamat siang. Saya Andini, reporter Tribun Timur Kota Palopo, dan saat ini saya berada di dekat lapangan Pancasila, tepatnya di Kelurahan Tempetika, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Dan seperti yang terlihat Tribunar, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo tengah melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan box, di mana boxnya tersebut masuk ke dalam bahu jalan, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo memutuskan untuk menertibkan pedagang-pedagang tersebut dengan memindahkan box-box. Awas kepala. Oh.
Kak, ini pedagang ini rumah ini tidak ada masuk atau penertiban ini? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Semua ini Geser ke depan atau ke belakang? mana yang punya Rahul? Ya kan kita harapan formalnya kan baca di bawah. Jadi yang lainnya yang Masuk dari sini. bisa Mi? Ke dalam kan ini melanggar dan lapaknya ini berada di atas drainase, dan di bahu jalan. Sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum itu, ya, dilarang kita menjual, mendirikan bangunan di atas drainase, trotoar maupun bahu jalan seperti itu. Kurang bila? Kita Saya, bicara bisa, apa? Tadi dia minta kok pasang. Mohon izin Kak, bisa jelaskan Kak terkait kegiatan hari ini Kak? Baik, untuk kegiatan hari ini, jadi Satuan Polisi Pamung Praja melakukan penertiban terhadap kontainer jualan yang berada di atas trotoar maupun drainase. Saya nanu lah teman-teman. Sebentar Pi, tungguin dikit dulu. Lama-lama juga di sini Kak? Iya, lama-lama di situ dulu Kak. Mau kamu janda aja yang pelan. Jangan lupa sebentar. Ya, oke. Mohon izin Kak, bisa jelaskan Kak terkait kegiatan hari ini? Ya baik, jadi kegiatan hari ini kami dari Satuan Polisi Pamung Praja bersama dengan masyarakat setempat melakukan penertiban terhadap lapak kontainer yang berada di atas drainase maupun bahu jalan, dan itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ya, jadi kami melakukan pendekatan persuasif, menghimbau kepada pedagang kaki lima bahwa ada kita diatur oleh Perda dan kita harus tertib terhadap Perda tersebut. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan komunikasi secara persuasif, yang bersangkutan atau pedagang kaki lima ini yang memiliki lapak kontainer itu memindahkan kontainernya masuk ke dalam wilayah rumah warga dan dipersoalkan oleh warga tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada pedagang yang bersikukuh Kak yang Alhamdulillah di awal-awal kami sempat sempat berdiskusi dengan mereka, dan mereka juga menanyakan berbagai hal terkait dengan penertiban ini, tapi setelah kami menjelaskan secara rinci aturan apa yang kami gunakan, dasar hukumnya seperti apa, alhamdulillah mereka semua terima dan siap untuk melaksanakan penertiban. Dan kami dari Satuan Polisi Pamung Praja tentunya selalu siap apabila mereka membutuhkan tenaga untuk mengangkut barang jualannya atau kontainernya yang melanggar, kami selalu siap untuk membantu tanpa bayaran sekecil apapun itu. Ya. ketika sudah ditertibkan dan masih ada pelanggaran Kak? Tentunya ketika kami sudah tertibkan dan masih ada pelanggaran, ya kami akan melakukan proses-proses selanjutnya. Bisa jadi kami juga membawa ke ranah justisi, dan justisi itu sudah sampai ke pengadilan. Ya, jadi sudah melalui proses justisi dan dampaknya bisa terkena pidana maupun denda. Ya, denda sekian juta rupiah. Untuk penertiban ini Kak akan berlangsung berapa hari? Untuk penertiban ini kami fokuskan dan kami sudah memberikan 1 minggu yang lalu kami sudah memberikan melaksanakan pertemuan dengan para pedagang yang berada di sekitar sini, melaksanakan pertemuan, dan kami memberikan batasan waktu sampai dengan hari Kamis tanggal
hari Kamis tanggal 15 Agustus dan pada tanggal 16 Agustus pagi kami serentak akan melaksanakan penertiban yang masih melanggar seperti itu. Mungkin ada imbauannya kepada pedagang, masyarakat, khususnya kepada pedagang, Pak. Ya, himbauan kami kepada masyarakat tentunya ya untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum, terutama kepada teman-teman pengusaha UMKM. Intinya kami tidak melarang jualan, kami tidak melarang melakukan aktivitas usaha, tapi tentunya ada aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah sehingga kota kita tertata dengan tertib, rapi, dan masyarakat pun yang lewat, pengguna jalan yang lewat juga tidak terganggu dengan aktivitas jualan kita. Seperti itu, intinya seperti itu. Nah, selain daerah ini masih ada ke daerah lain? Enggak, sepanjang jalan ini bisa dulu. Iya. Ya, Anggrek Blok AA. Anggrek Blok AA. Semuanya Anggrek Blok AA. Siap. Masih ada. Berapa Ibarat kan terima. Itu memang kalau beginian. Apa Ibu? Tidak ada juga sini dalam? Ada. Orang ini Tapi Yang akan ada minuman teh itu minuman teh. Makasih nanti kalau misalnya bilang kasih Tribunar, seperti yang terlihat saat ini tengah dilakukan penertiban pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah mengenai box pedagang kaki lima yang berada di bahu jalan maupun di drainase. pendapatnya pedagang. Tidak ada di kompas. Tidak ada ya. Oh, jadi Oke, bagaimana kita rakyat? Sama lu buka situ. Balu. Baik Tribunars, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penertiban box milik pedagang kaki lima di Jalan Anggrek, yang mana box-box ini melanggar peraturan daerah mengenai tempat yang boleh ditempati oleh pedagang untuk berdagang. Sekian dari saya Tribunars, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Masa? Kasih turun telur. Oke, biar banyak. Kasih turun juga telur. Oseng-oseng sosis telur. Oseng-oseng tuh. Ini ada tim penilai juga Tribunars yang keliling untuk melihat proses masak-memasak. Ya, Pak Bupati, menu kedua masak apa, Pak? Yang kedua? Minyemak, asik. Minyemak. Ya, makanan milenial, minyemak. Alias Indomie, Pak ya? Indomie goreng. Kalau saya yang laporin satu kali. Bapak memasak dengan asistennya.
Menyemak ya. Menyemangat, menyemangati. Pak Ketua, menu kedua masak apa, Pak? Pak Bupati buat menyemak, kita tanya Pak Ketua dia buat apa menu kedua. Pak Ketua, apa menu keduanya Pak Ketua? Ini bahannya 2 itu bisa dibungkus. Iya. Ini apa namanya? Asik. Orak-arik telur. Orak-arik. Iya. Makanya ada bahannya di situ. Telur satu Pak Kadis satu. Hah? Peka, ada menunya di situ. Orang masak. Iya, bukan dua nih. Masa? Semangat ya Pak Kadis. Ini nampak tidak menggairahkan. Nasi gorengnya tadi bagus. Blue band lah mau supaya asing-asing. Gimana blue band? Ini sana sama keduanya yang bagus ini. Sudah mie Pak Bupati, mie nyemak sudah Pak tadi. Sudah mie goreng mie apa? Pak, menu kedua mau bikin apa Pak menu kedua ini? Menu pertama nasi goreng Pak. Nasi goreng kedua. Nasi goreng Pak Kajari mau bikin nasi goreng kedua katanya Tribuners. Ya, Pak Kapolres, kita lihat manuvernya akan seperti apa pada menu kedua ini Tribuners. Dia nampak sangat excited, bahkan membuat kulit membawa 3 kompor. 10 menit lagi. Pak Kapolres. Tidak, Pak Kapolres aman Ki. Pak, menu. Iya, dia balik-balik ya kodong. Siap kali 2 jam lagi. Pak, menu kedua mau bikin apa Pak? Rasa-rasa pokoknya. Asik, ini yang paling prepare Tribuners. Prepare untuk mengikuti lomba memasak ini karena bawa kompor sampai 2 Tribuners. Di sana kompornya ada 2, bahan-bahannya pun lengkap. Sudah Pak? Lagi. Ya, kita lihat lagi proses pembuatan mie nyemek. Cepat sekali. Begitu. Kalau kita begitu. Iya. Kalau perwakilan Kodim itu sigap, cepat, tidak pasar. Mie goreng IKN. Oke, ini perwakilan Mie goreng IKN. Kodim 1422 sudah selesai. Banyak banget loh. Ini akan dibiarkan yang lebih awal selesai ya. Bingung dia bingung. Sepertinya dia sering berdiri. Boleh lihat dulu Dewan Juri. Lokasi yang Agung. Iya. Situ apa kawan? Ini banyak keunikan ya, kamu ini. Ayo Bupati. Pak, bumbunya apa saja ini Pak mie nyemek? Bumbunya apa? Bumbu Indomie. Tapi kalau dari rasa jangan salah. Ini nomor 6 juga apa enaknya. Ini. Kalau saya sih dari model nomor 1. Iya, Kita lihat Pak Ketua sedang buat apa Tribuners. Ini SD. Ini Pak Kadis kok pegang tadi pianonya topinya. Iya. Ajarin Kenapa Pak Kajari? pindahin. Bapak pakai apa? Oh, tunggu dulu. Iya, masih ada tunggu Pak Kajari. Lebih banyak penontonnya. Lebih banyak kemarin. Saja pelantik.
Lihat nih. Ini tekstur formasi barisan obatnya. Wow. Pak, ini bahannya dibawa dari kediri sendiri kan? Ini kenapa saya tidak ada? Ini kalau selesai bisa diambil ini. Tidak bisa ini barang. Ini pada dulu. Ini banyak ya, lebih bervariasi untuk masakan kedua. Hah? Ya, ini makanan yang sudah jadi Tribuners. Ini ada minyak urut. Ini untuk menu pertama, menu wajib itu ada nasi goreng. Jadi wilayah kalau setelah setengah jam agak pegal-pegal baru diurut. Ya, ini Kapolres Tribuners, punya Kapolres yang paling prepare. Oh ini Pak Kejari ini unik sekali. Tenang tapi apa ini? Siapa ini punya dia? Kalau begitu. Orang telur. Ini telur kita goreng telur. Sama. Iya, kita tanya Pak Kejari dulu. Bapak, jeruknya sudah sampai di mana Pak jeruknya? Itu. Ini harus disini dari Kota Daeng kayaknya. Dari Kota Daeng. Apa mau masuk tuh kan? Penyanyi grebek. Iya. Blender nih, ada blendernya tahu nggak? Lengkap ini peralatannya. Lengkap. Ya, akhirnya makanya starting untuk menu kedua. Pelantikan Sekda dari Pemprov Sulsel. Nah, jabatan Sekda definitif Pemprov Sulsel akhirnya akan diisi oleh Jufri Rahman. Rencananya Jufri Rahman akan dilantik menjabat Sekprov Sulsel pada Rabu hari ini 14 Agustus 2024, tepatnya pagi hari ini. Nah, kepastian ini sekaligus mengakhiri jalan panjang kekosongan kursi definitif Sekda Sulsel. Jabatan definitif Sekda Sulsel pertama kali lowong sejak Desember 2022 lalu, artinya sudah ada 19 bulan. Jabatan Sekprov Sulsel hanya diisi oleh PLT Gubernur Sulsel waktu itu Andi Sudirman Sulaiman yang berselisih dengan Sekprov Sulsel saat itu mencopot Abdul Hayat Gani dari jabatannya. Posisi Abdul Hayat Gani digantikan oleh mantan Bupati Pindrang Aslam Patonangi dan potongan keputusan Presiden atau Kepres pengangkatan Jufri Rahman sudah beredar luas pada Jumat 9 Agustus 2024 malam. Dalam surat tertulis nama Dr. Andes Jufri Rahman MSI diangkat menjadi Sekda Sulsel. Lalu sebelum pelantikan Tribuners, kita akan melihat seperti apa suasana di kediaman Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur yang sudah berada di kediaman Bapak Jufri Rahman. Ada rekan Renaldi. Selamat pagi rekan Renaldi. Baik, selamat pagi rekan Ilo.
Baik, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana di rumah Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel pagi hari ini. Baik, terima kasih rekan Ilu dan tentunya selamat pagi untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar sekali, pada pagi hari ini saya sedang berada di kediaman Bapak Jufri Rahman yang letaknya berada di Kompleks ID Petarani nomor GA7 nomor 21, yang dimana dapat kita saksikan bersama di kediaman Bapak Jufri Rahman ini tampak tidak terlalu banyak orang dan juga tidak ada karangan bunga, berbeda dengan yang berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang pantauan kami semalam terdapat sangat banyak karangan bunga ucapan selamat kepada Bapak Jufri Rahman karena terpilih sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Di mana kita ketahui bersama bahwa jabatan Sekprov Sulsel ini kemarin sudah lama lowong dan diisi oleh PLT dan juga FPJ maksud saya dan juga PLH sejak 2022 kemarin. Artinya sudah ada 19 bulan lamanya jabatan Sekprov Sulsel ini kosong. Dari pantauan kami pada pagi hari ini di kediaman Bapak Jufri Rahman selaku Sekprov terpilih Sulawesi Selatan yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang dimana SK penunjukannya itu diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2024 kemarin. Suasana kediaman Bapak Jufri Rahman ini terpantau agak sunyi dan tadi kami melihat juga ada beberapa tetangga dari Bapak Jufri Rahman yang sempat mampir ke kediaman Bapak Jufri Rahman pada pagi hari ini. Dan kami lihat tadi juga sempat bertemu dengan Bapak Jufri Rahman di teras rumahnya dan sedikit berbincang dengan beliau. Dan kami melihat beliau juga sementara persiapan untuk di mana beliau ingin menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikan dirinya sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Mungkin hingga saat ini seperti apa persiapan dari Bapak Jufri Rahman dan keluarga untuk segera menuju ke kantor Gubernur dan mengikuti pelantikan, mungkin rekan Renaldi? Tadi pada saat saya bertemu dengan Bapak Jufri Rahman sementara akan bersiap, di mana Bapak Jufri Rahman sementara akan mempersiapkan dirinya untuk menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Juga saya melihat beberapa anggota ataupun ajudan dari Bapak Jufri Rahman sudah standby di mobil Bapak Jufri sendiri untuk berangkat ke lokasi. Tadi juga dari pengakuan Pak Jufri, istrinya juga sementara bersiap untuk mengenakan pakaian dan juga Bapak Jufri Rahman sementara akan ingin pergi mandi juga untuk mempersiapkan dirinya ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikannya pada pagi hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, dan juga mungkin dapat disampaikan apa komentar Bapak Jufri Rahman jika tadi sempat ditemui, mungkin apakah sempat juga memberikan komentar sebelum beliau berangkat ke lokasi pelantikan? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan Pak Jufri Rahman di mana beliau mengaku sudah sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan bagaimana Pak Jufri ini kan juga bukan orang baru untuk di pejabat di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana sebelumnya Pak Jufri Rahman sempat menjabat sebagai staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Juga dia sudah pernah menjabat di Sulsel itu untuk 3 gubernur di Sulawesi Selatan, yang dimana mulai menjabat sebagai Eselon 2 kala Amin Syam masih menjabat sebagai gubernur. Kemudian karir Bapak Jufri Rahman ini menanjak ketika Bapak Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai gubernur di Sulawesi Selatan sebelum zaman dari Prof Nurdin Abdullah. Dan kemudian juga beliau sempat menjadi Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Sulsel
dan juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Sulawesi Selatan. Untuk terakhir dia juga menjabat ketika PJ Gubernur Sulsel Bapak Sumarsono di Pemprov Sulsel. Di mana juga kata Prof. Jufri Rahman dirinya sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel pada pagi hari ini, dan di mana dia juga mengaku tadi akan membantu seluruh kerja dari PJ Gubernur maupun Gubernur terpilih nantinya yang akan pada pemilu 2024 mendatang. Tadi juga Prof. Jufri Rahman sempat mengaku akan menghadiri pelantikan tersebut didampingi oleh istri dan juga kedua anaknya untuk berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, untuk saat ini mungkin dari rombongan Pak Jufri Rahman sudah siap untuk menuju ke gedung ataupun juga di gubernuran, begitu rekan Renaldi, seperti apa mungkin, apakah saat ini sudah mobil sudah berjejer dan sudah siap untuk berangkat atau seperti apa hingga saat ini? Untuk pada pagi hari ini satu mobil sudah disiapkan oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri yang kami lihat di depan rumah Bapak Jufri Rahman, di mana mobil tersebut telah parkir dan telah dipanasi oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri pada pagi hari ini. Juga kami melihat seluruh karyawan dari maksud saya anggota dari Bapak Jufri Rahman juga ini telah siap-siap untuk segera menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Namun hingga saat ini Bapak Jufri Rahman belum keluar kembali dari dalam rumahnya. Mungkin beliau masih dalam persiapan memakai pakaiannya sebelum menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya dari kediaman Bapak Jufri Rahman, dan kita nanti akan menantikan juga laporan rekan Renaldi dan reporter lainnya dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sebelum itu kita juga akan menyaksikan wawancara langsung bersama dengan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Jufri Rahman. Berikut untuk Tribuners. Sebentar dilantik sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana kesiapannya sendiri mungkin untuk pelantikan sebentar? Ya, terima kasih. Tentu saya sudah siap lahir batin ya, karena sebenarnya ini bagian dari penantian panjang yang tertunda ya. Saya tidak melakukan kilas balik, tapi seluruh rakyat Sulawesi Selatan yang membaca berita di tahun 2019 yang lalu tahu betul terkait dengan urusan sektor ini. Kemudian qadarullah, Allah ternyata takdirkan saya kembali bertugas di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kalau soal kesiapan, insya Allah saya siap. Karena menurut saya tugas sebagai sekda itu lebih pada fungsi koordinasi, mensinkronkan dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh SKPD yang ada di lingkup pemerintah provinsi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Sekaligus tugas paling utama seorang sekda itu adalah membantu gubernur dalam pelaksanaan tugas pokok beliau, mewujudkan visi misi atau rencana kerja yang telah disusun. Jadi saya mohon dukungan kepada seluruh teman-teman yang ada di SKPD Provinsi Selatan. Saya memang baru datang, tetapi saya adalah stok lama yang ada di sini. Jadi kita kembali hanya mengulang kembali, melakukan reuni, dan ibarat mesin tinggal men-starter untuk kembali dipacu dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan seluruh program yang telah disusun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin sementara untuk pelantikannya sama siapa ke sana Pak Sekpro? Banyak teman saya, bisa dilihat. Saya kan kebetulan membangun jaringan di banyak organisasi sejak saya mulai SMA, kemudian dengan ikatan-ikatan alumni, seluruh pendidikan yang pernah saya lalui jenjangnya.
kemudian teman-teman jauh di seluruh Indonesia selama bertugas 5 tahun di Kemenpan, tentu saja jaring itu makin meluas dan mulai di Indonesia, dan itu bisa kita lihat. Katanya sih, saya belum pernah lihat gubernur karena saya baru datang tadi malam. Teman-teman yang ada di sana semua halaman kantor sudah dipenuhi dengan ucapan kembang ucapan selamat. Itu menurut saya adalah refleksi dari pertemanan saya dengan banyak orang. Kalau dari rumah sendiri yang mengantar ke sana siapa Pak Sekprof? Baik, dari rumah ataupun kediaman Bapak Jufri Rahman, kita akan beralih ke dalam kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tepat di mana dilaksanakan pelantikan untuk Bapak Jufri Rahman sebagai Sekretaris Provinsi. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Fakih dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat pagi, rekan Fakih. Rekan Fakih, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Tribuners. Baik, rekan Fakih, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana jelang pelantikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan dan juga seperti apa persiapan di kantor Gubernur saat ini? Ya, dapat dilaporkan pada pagi hari ini suasana di kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo terpantau begitu meriah menyambut pelantikan Jufri Rahman sebagai Sekretaris Daerah Definitif Sulawesi Selatan. Karangan bunga sudah terpajang mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tembus hingga ke area belakang di depan dari lapangan upacara, hingga sampai ke pintu keluar kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Deretan para pejabat, baik itu di tingkat kabupaten kota, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kementerian, memberikan karangan bunga ucapan selamat terhadap Jufri Rahman yang saat lagi akan dilantik menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak hanya dari unsur pemerintahan, akademisi, pelaku ekonomi, serta masyarakat umum dari organisasi-organisasi masyarakat itu turut memberikan ucapan-ucapan selamat melalui karangan bunga yang dipajang mengelilingi kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti yang ada di belakang saya ini, berjejeran karangan bunga salah satunya datang dari Bupati Maros, Haidir Syam, yang tepat berada di belakang saya. Kemudian ada dari Kadis ESDM Sulawesi Selatan, Andi Eka. Ya. Kemudian ada tadi juga dari Menpan RB, Azwar Anas, juga sudah berdiri karangan bunganya memberikan ucapan selamat kepada Jufri Rahman. Deretan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, Andi Nakartikasari dan Muhammad Samuin, itu memberikan juga karangan bunga tepat di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian Ketua KONI Sulsel, Yasir Mahmud, Wakil Ketua MPR RI, Amir Uskara, yang juga putra Sulsel, juga memberikan ucapan selamat. Begitu juga dengan Ketua DPD RI, Lanyala Mataliti, jajaran Bupati, Bupati Goa, Adnan Purita Ihsan, Bupati Sopeng, ya, Kaswadi Rasa, kemudian ada juga dari anggota DPR RI, Alia Mustika Ilham, dan juga Ilham Arif Sirajudin, suaminya ya, juga memberikan ucapan selamat terhadap Jufri Rahman. Begitu juga tadi dari unsur pelaku ekonomi seperti Ketua Pindo Sulsel, Suardi, kemudian dari hotel-hotel, pihak manajemen hotel, Claro, Mercure, dan beberapa hotel lainnya di Kota Makassar juga memberikan ucapan selamat terhadap pelantikan dari Jufri Rahman. Sesuai informasi yang dihimpun, sesaat lagi Jufri Rahman akan datang ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan, meskipun jadwal pelantikannya masih akan berlangsung sekitar 10 pagi nanti, bertempat di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Di layar rekan Fakih masih sepi begitu di halaman kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, mungkin apakah jajaran dari para pemerintah baik tingkat provinsi maupun kota sudah mulai berdatangan juga atau seperti apa, rekan Fakih? Hingga saat ini memang pantauan Tribun Timur di kantor Gubernur Sulawesi Selatan masih cukup sepi ya. Jajaran pejabat-pejabat tinggi Pratama sekelas eselon 2 itu masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Beberapa juga sudah ada di ruangan masing-masing. Meskipun memang untuk sekretaris daerah PJ Sekretaris Daerah saat ini Andi Darmawan Bintang juga masih belum
nampak kendaraannya di parkiran khusus Sekda Sulsel. Begitu juga dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Sudan Arif Fahrullah, yang masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang kami terima bahwa saat ini PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang mengikuti giat di Kabupaten Goa, acara upacara, ya, dan kemudian ada juga satu agenda lainnya di Kabupaten Goa sebelum nantinya bergeser ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Baik, dan juga untuk pengamanan di lokasi sendiri seperti apa, rekan Fakih? Apakah sudah ada aparat gabungan baik dari kepolisian mungkin atau TNI dan juga Satpol PP atau seperti apa di pengamanan di lokasi, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan memang pengamanan cukup ketat, ya. Puluhan Satpol PP sudah berjaga mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pintu keluar kantor Gubernur, kemudian juga di daerah sekitar lobi utama untuk menyambut nanti para tamu-tamu undangan, baik itu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Kemudian di area belakang di sekitar dari ruang kepala kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu juga sudah mulai dijaga ketat. Memang pelantikan kali ini sangat bersejarah juga, mengingat berbulan-bulan Sulawesi Selatan dipimpin oleh penjabat sekretaris daerah, sehingga memang pengamanan juga begitu ketat karena prosesi akan berlangsung begitu hikmat nantinya pelantikan sekretaris daerah definitif, yakni Jufri Rahman, seperti itu. Baik, dan juga apakah rekan Fakih dapat mengonfirmasi begitu kapan rekan-rekan media dapat meliput ke dalam ruangan, karena juga kita ingin melihat seperti apa suasana di dalam ruangan atau persiapan mungkin sebelum pelantikan dimulai atau seperti apa hingga hari ini informasinya, rekan Fakih? Ya, informasi yang dihimpun nanti mungkin sekitar pukul 9.30 pintu dari ruang kepala kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu sudah bisa dimasuki oleh tamu undangan, sudah mulai terbuka. Begitu juga dengan rekan-rekan media yang, karena memang cukup banyak rekan media yang ingin meliput pada pelantikan kali ini. Dan informasi ini pun juga sekitar pukul 10 prosesi pelantikannya akan dimulai. Nantinya mungkin berjalan seperti biasanya sekitar 1 jam itu proses pelantikan, lalu nanti ada disediakan juga untuk doorstop bersama dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Saat ini belum juga terlihat begitu rombongan dari sekretaris provinsi yang akan dilantik, atau sudah ada informasi apakah sudah berangkat dari kediamannya atau seperti apa, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini masih belum ada iring-iringan kendaraan baik itu dari PJ sekretaris daerah yang akan dilantik Jufri Rahman maupun dari tamu undangan, karena memang hingga saat ini juga masih ada beberapa agenda pemerintahan yang mesti harus dijalani pada hari ini, giat-giat yang dilakukan baik itu oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan maupun dengan pejabat-pejabat lainnya yang turut mengiringi giat dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Dan sampai saat ini juga masih belum ada nih tamu-tamu undangan yang hadir. Diprediksi mungkin sekitar pukul 9.30 baru para berdatangan tamu-tamu undangan, begitu juga dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih laporannya dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan juga Tribuners, kita nanti akan menantikan seperti apa laporan dari rekan Fakih terkait datangnya para tamu undangan dan juga Bapak Jufri Rahman selaku Sekretaris Provinsi yang akan dilantik nantinya. Dan berikut Tribuners akan menyaksikan tayangan atau cuplikan video seperti apa suasana di halaman kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
pagi Tribuners, saat ini saya berada di Jalan Sultan Alauddin. Ini ada dua pemuda dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ini jalan kaki dari Kabupaten Pinrang menuju Kota Makassar dengan live TikTok. Jadi keduanya ini saat ini berada di depan kampus UIN Alauddin, sementara live TikTok bahwasanya mereka baru tiba di Kota Makassar. Kami antar lanjut ya. Lanjut jalan. Oh iya. Nanti di sana wawancara ya, bisa? Bisa. Iya. Jalan saja Pak. Nah ini dia. Jadi Safik ini yang kameramen live TikToknya. Si Adam ini yang jalan kaki di live kan sama si Safik ya, jalan kaki dari Pinrang ke Makassar. Ini berapa hari jalan ini bro? Udah 21 hari, kalau masuk ini 22 Bang. 22 hari? Ya, tapi sekarang kita mau lanjut Bulukumba. Lanjut ke Bulukumba? Bro, singgah dulu bro, kita tanya-tanya. Singgah dulu. Adam, singgah dulu. Itu masih live itu ya? Iya masih live. Oh masih live. Ini sementara live katanya. Ya. Ini live di TikTok Syafi. Ya. Jadi Syafi ini berperan sebagai kameramen atau sebagai host juga. Host live-nya, dan Adam yang objek untuk jalan kakinya ya. Objek jalan kakinya Bang. Bro, ini kenapa sampai jalan kaki dari Pinrang ke Makassar dengan live ini? Awalnya sih kan sebenarnya kemarin kan juga pernah jadi challenge juga, macam-macam challenge, dan ini awalnya kita awalnya cuman coba-coba gitu dengan satu mawar satu langkah. Satu mawar satu langkah. Hari pertama itu dikasih langkah itu sekitaran 15 km, 15 km. Jalan kaki. Ya. Jadi kita lanjut. Setiap 15 km baru dapat satu mawar gitu ya? Tidak, satu mawar satu langkah Bang. Satu mawar satu langkah. Ya. Satu mawar satu langkah. Ada peningkatan signifikan dari followers TikToknya? Oh ada Bang. Semenjak kita jalan-jalan itu meningkat, followernya itu meningkat drastis 100k Bang, 100k follower. 100k? Iya. Waktu dari start dari Pinrang itu followernya sekitaran 100 lebih. 100 lebih. Sekarang udah 250 kayaknya. 250. Iya. Kan 22 hari nih jalan dari Pinrang. Itu setiap berapa kilo istirahatnya? Satu hari itu mungkin kita bisa dapat itu sekitaran 11 kilo. 11 kilo? Ya paling banyak 15 kilo. Satu hari? Iya satu hari. Itu berapa kali istirahat itu? Dua kali. Biasa kalau tengah hari istirahat, lanjut lagi sore gitu. Iya. Dari hasil live TikTok ini sudah ada ini semacam endorse apa? Udah sekarang udah banyak sih, udah banyak yang mau ambil sekarang. Kita lihat dari harga juga. Iya. Kan ini hari ke-22 baru tiba ke Makassar. Ini rencananya mau kemana memang? Rencananya finish di mana? Mau lanjut Bulukumba. Bulukumba? Ya, di mana tepatnya? Di Bira ya? Iya, Bira. Bira. Ya, Bira. Ini jarak Bulukumba dari Makassar itu sekitar 150-an kilo kayaknya. Iya, 60-an. Oh iya. Perkiraannya tiba jalan kaki ke sana berapa hari? Sekitaran kalau nggak salah 20 sampai 30 hari. 20 sampai 30 hari. Kalau aksi live TikTok begini sambil jalan kaki dimulai tahun berapa memang? Atau kapan? Kalau dari live TikTok itu udah lama Bang, udah dari 2021. 2021? Iya. 2021 jadi host TikTok. Memang partner? Iya. Dari 2021? Iya. Oh iya. Aktivitas harian selain live TikTok gini apa lagi? Konten, live TikTok, ya palingan ya itu aja sih. Ya. Bro, kalau ini apa? Dari perjalanan kaki ini kan terbilang jauh ini. Pernah alami trouble tidak? Atau kram apa? Oh,
Pernah bang, pernah juga, pernah keren juga. Itu di hari-hari pertama aja, macam satu di hari kedua, ketiga, keempat itu. Tapi setelah itu udah biasa, udah aman. Udah terbiasa. Ya. Iya. Luar biasa. Bro, aduh Adam, bagaimana? Maksudnya jalan kaki dari Pinrang ke Makassar ini? Melelahkan, menyenangkan atau seperti apa? Lelah, tapi menyenangkan juga mungkin. Apa yang menyenangkannya? Kadang-kadang kita terhibur. Sempat dapat ini ya, apa kendala di jalan misalnya ada yang usil apa? Enggak. Kemarin ada juga sih, ada juga kendala, ada yang kadang ada yang nggak tenang, ada yang berisi kan. Kemarin itu sempat diusir juga. Diusir? Juga. Di mana? Di depan rumah orang juga saat itu. Oh, istirahat. Joget. Diusir juga, pernah diusir satu kali juga sama kita juga pernah dapat kendala waktu di Bangkok. Apa itu? Ada premannya di sana juga mengatakan jangan terlalu di video di bagian-bagian ini. Kalau mau jalan aja kayak gitu aja sih. Oh gitu. Tapi kalau di salah jalan aman. Sering ketemu orang-orang baik jalan. Kebanyakan ketemu orang baik ya. Orang baik. Kalau Safik ini asli mana? Asli Pinrang? Asli Pinrang ya, asli Pinrang memang. Oh gitu. Cuman logatnya kayak orang-orang luar gitu bang. Karena penonton banyak kan orang luar, jadi kita harus pakai bahasa. Ya menyesuaikan. Ya. Di Pinrang SMA di mana? Atau sekolah di mana kemarin? Oh, enggak sekolah. Sekolah? Iya. Tamat SD atau SMP? SMP. SMP. Ya. Kalau Safik? SMP juga. SMP juga. SMP apa? Iya bang. SMP selesai tahun berapa? Tahun berapa selesai? Ini sesuai tema ya, sesuai tema Hari Kemerdekaan ya. Kan emangnya biasa juga challenge bang. Sudah lama juga jadi konten host TikTok. Jadi jalan apa ya? Jalan. Sudah banyak bang, udah pernah juga joget-joget di lampu merah. Yang nyanyi-nyanyi itu ya? Nyanyi tidak joget. Oh joget. Ya joget di lampu merah, pernah nyebur di laut, pernah jalannya sudah macam-macam. Ada sampai yang ekstrim gitu ya? Ada. Se-ekstrim apa itu? Mandi lumpur. Mandi lumpur. Ya, mandi lumpur. Yang paling meledak penonton itu yang aksi yang apa? Ini jalan-jalan bang. Jalan. Tembus 33.000 penonton. 33.000 penonton live. Sementara live. Iya. Ini luar biasa ini. Perjalanan sudah 20 hari. 22 hari. 22. Estimasi sampai Bulukumba 30 hari. Iya. Berarti sisa 8 hari ya? Tidak. Oh, 30 hari. 30 hari. Tidak, maksud saya kalau sampai di Bulukumba finish di situ berakhir atau lanjut lagi? Mungkin kalau dari penonton banyak yang request katanya lanjut lagi ke Sinjai kayaknya kita putar lagi. Putar provinsi. Iya. Putar finish ke tempat Pinrang lagi finish. Luar biasa. Jalan kaki. Bukan semata-mata memperingati 17 Agustus. Iya. Kayak gitu juga sih. Sekalian karena momen. Iya, gitu. Kalau kan pasti manusiawi pasti pegal. Iya, pasti. Solusinya gimana? Pegal. Saling pijat kah atau apakah? Tidak juga, cuman kan kita kalau sudah terbiasa, udah enggak. Tapi di awal kan pasti capek. Tapi kalau udah terbiasa, udah kayak sehari-harian gitu. Kalau kerja sehari-harian udah biasa. Enggak. Kalau taruhlah ini hari, start dari jam berapa pagi? Biasa jam 8. 8 pagi. Jam 12 begitu kita istirahat lagi. 12 siang istirahat. Gitu, lanjut. Setelah istirahat berapa jam? Ya lanjut lagi. Sampai maghrib biasa. Maghrib. Berarti maghrib kita istirahat. Sudah kalau maghrib, kalau malam kita nggak lanjut karena istirahat full. Cari aman juga. Iya betul. Kan kalau orang malam katanya banyak rawan. Iya. Itu tempat istirahatnya di mana saja? Di masjid kah, di rumah warga, di hotel atau apa? Biasa juga di masjid, biasa juga ada yang kasih penginapan. Ada yang dibayarin gitu. Kemarin waktu di Makassar itu sudah kayaknya banyak kali bang dibayarin. Orang-orang baik semua yang bayarin. Di nginap di hotel itu orang lain, ya orang baik yang bayarin. Dia bayarin lewat ada yang lewat TF, ada yang lewat langsung datang. Langsung pas lihat konten live-nya dia samperin gitu ya. Langsung kasih penginapan gitu. Luar biasa.
Ini orang tua. iya orang tua tahu. Oh, termasuk sapi juga. Ada. Iya, luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para Tribunar. Saat ini saya berada di Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, melaporkan terkait kondisi mes PSM Makassar jelang keberangkatan menuju Bali pada sore nanti. Skuad PSM Makassar dijadwalkan berangkat ke Bali pada sore nanti. Mereka akan berkumpul kembali dari mes, kemudian menggunakan bus ke Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian bertolak ke Bandara Igusti Ngurah Rai untuk ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. PSM Makassar akan menantang PSBS Biak pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Tim PSBS Biak menjadikan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sebagai markas mereka karena untuk stadion di Papua belum ada yang memenuhi standar. Dan untuk saat ini sejumlah pemain masih berada di dalam kamarnya, masih istirahat. Tadi hanya Saki yang keluar untuk makan. Kemudian di dalam juga ini ada pembacaan doa dan surat Al-Quran, pembacaan doa dan Al-Quran dari anak yatim piatu yang mendoakan nantinya para pemain PSM Makassar yang terhindar dari cedera dan bisa meraih kemenangan. Ini baru saja masuk angkot dari salah satu panti asuhan yang membawa anak yatim piatu untuk mengirim doa dan untuk kemenangan PSM Makassar serta mendoakan pemain PSM terhindar dari berbagai cedera dan hal-hal buruk lainnya. Dan bisa dilihat pintu mes para pemain masih tertutup rapat. Mereka memang kemungkinan baru bersiap pada pukul 3 nanti. Dan untuk diketahui juga bahwa PSM Makassar saat ini berada di peringkat 2 klasemen di bawah Persib Bandung dengan sama-sama menorehkan 3 poin, hanya kalah mungkin gol memasukkan. Persib memasukkan 4 gol meskipun kebobolan 1 gol, sedangkan PSM Makassar menjaga marwah gawangnya mereka dengan tidak kebobolan dan mencetak 3 gol. Dan pertemuan PSBS Biak dan PSM Makassar ini menjadi pertemuan pertama kalinya juga. Pertemuan pertama kali dari kedua kesebelasan karena selama ini PSBS Biak berkutat di Liga 2 klasemen dan baru promosi pada musim lalu sebagai kampion Liga 2 2022-2023 dan secara papan klasemen ini PSM Makassar diunggulkan karena merupakan klub lama dan punya materi pemain yang sangat bagus, apalagi melihat dari hasil pekan pertama mereka, sedangkan PSBS Biak ini berada di peringkat 15 klasemen dengan poin 2-0 dan tentu mereka akan mengincar kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka. Olehnya itu badai Pasifik ini tetap harus diwaspadai oleh para penggawa pasukan Rahman, jangan sampai terlena ataupun menganggap remeh tim asal Biak Papua tersebut. Dan untuk laga ini akan berlangsung pada Jumat 16 Agustus 2024 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah atau 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan pertemuan pertama kedua tim serta menjadi derby Indonesia Timur kembali setelah derby Indonesia Timur vakum 2 tahun setelah Persipura Jayapura terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2021-2022.
Ya, bisa dilihat dari secara kamar para pemain ini masih tertutup rapat. Ujung yang terbuka itu merupakan dari kiper PSM Muhammad Sabilillahi. Dan untuk yang baru bergabung juga saya sampaikan bahwa saat ini di bagian mes sedang berlangsung pengajian dan pengiriman doa yang dilakukan oleh anak yatim piatu kepada skuad pasukan Ramang. Mereka berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Kahfi, Al-Waqiah, surah Yasin, surah Ar-Rahman untuk sebagai motivasi ataupun doa agar para pemain PSM Makassar bisa meraih kemenangan di laga selanjutnya dan mereka juga terhindar dari badai cedera, karena kita tahu bahwa saat ini PSM Makassar telah kehilangan dua pemain yakni M. Arfan dan Reza Arya karena mengalami cedera, serta Yuran kemarin juga mengalami masalah di kakinya sehingga menepi di game internal. Ada pula juga Mufli Hidayat dan Sultan Sakit tidak bisa membela PSM Makassar dalam waktu 1 bulan lebih karena keduanya dipanggil ke timnas untuk bermain di turnamen di Korea Selatan. Nanti mereka akan melawan Argentina, Korsel, dan Thailand, dan setelah itu mereka akan melanjutkan pemusatan latihan untuk kualifikasi Piala Asia U20 pada 2025 mendatang di Indonesia yang akan bergulir pada September mendatang. Jadi sekitar ada 4 pemain PSM yang saat ini absen, dan untuk diketahui juga bahwa bursa transfer awal musim untuk 2024-2025 telah ditutup pada 13 Agustus lalu, dan saat ini skor PSM Makassar dihuni oleh 32 pemain yang akan mengarungi Liga 1 2024-2025, dan dari 32 pemain tersebut ada 8 pemain asing ataupun PSM memaksimalkan kuota 8 pemain asing yang ada. Sedangkan jika melihat dari kelompok umur, rata-rata PSM Makassar memiliki umur 23,6 tahun. Dan untuk usia di bawah 10 tahun di bawah usia 20 tahun itu ada sekitar 8-9 pemain, kemudian di bawah U25 ada 16, di atas U25 ada 9 pemain, dan ada 3 pemain di atas umur 30 tahun. Ya, mungkin sekian Tribuners laporan saya dari mes PSM Makassar di Jalan Nuri. Mari mendoakan para pemain PSM Makassar perjalanan dari Makassar ke Bali lancar, dan nantinya di pertandingan melawan PSBS Biak bisa meraih kembali kemenangan dan bisa bertengger lagi di papan atas klasemen. Dan juga mari mendoakan para pemain agar terhindar dari cedera, dan pemain yang saat ini mengalami cedera untuk lekas kembali merumput di lapangan.
Istirahat Tunggul Batalion Infanteri 431 Satria Setia Perkasa. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan fakta integritas. Ya, naik ke di Kemon, Cak. Kenapa kok di situ ya, aduh? Naik ke atas situ. Ya, jangan pikir-pikir ke sana. Halo Tribunar, selamat siang. Saya Andini, reporter Tribun Timur Kota Palopo, dan saat ini saya berada di dekat lapangan Pancasila, tepatnya di Kelurahan Tempetika, Kecamatan Muara, Kota Palopo. Dan seperti yang terlihat Tribunar, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo tengah melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan box, di mana boxnya tersebut masuk ke dalam bahu jalan, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo memutuskan untuk menertibkan pedagang-pedagang tersebut dengan memindahkan box-box. Awas kepala. Oh,
Kayak ini pedagang ini rumah ini tidak ada masuk atau penertiban ini. 1, 2, 3. Semua ini Geser ke depan atau ke belakang? mana yang punya Rahul? Tidak apa-apa. Iya. Ya kan ini kan apa informasinya kan baca di bawah. Jadi yang lainnya yang Masuk dari sini. bisa Mi. Ke dalam kan ini melanggar dan lapaknya ini berada di atas drainase, dan di bahu jalan. Sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum itu, ya dilarang kita menjual, mendirikan bangunan di atas drainase, trotoar maupun bahu jalan seperti itu. Rekam Mila. Rekam kita. Bicara tadi biar nanti gue pasang. Mohon izin Kak, bisa jelaskan Kak terkait kegiatan hari ini Kak? Baik, untuk kegiatan hari ini, jadi Satuan Polisi Pamung Praja melakukan penertiban terhadap kontainer jualan yang berada di atas trotoar maupun drainase. Saya anu lah teman-teman, sebentar Pi, tunggu mikir dulu. Lama-lama juga di sini Kak? Iya, lama-lama di situ dulu Kak. Mau kamu jenda jam pala. Jangan dulu Kak sebentar. Ya, oke. Mohon izin Kak, bisa jelaskan Kak terkait kegiatan hari ini? Ya baik, jadi kegiatan hari ini kami dari Satuan Polisi Pamung Praja bersama dengan masyarakat setempat melakukan penertiban terhadap lapak kontainer yang berada di atas drainase maupun bahu jalan, dan itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ya, jadi kami melakukan pendekatan persuasif, menghimbau kepada pedagang kaki lima bahwa ada kita diatur oleh Perda dan kita harus tertib terhadap perda tersebut. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan komunikasi secara persuasif, yang bersangkutan atau pedagang kaki lima ini yang memiliki lapak kontainer itu memindahkan kontainernya masuk ke dalam wilayah rumah warga dan dipersoalkan oleh warga tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada pedagang yang bersikukuh Kak yang Alhamdulillah di awal-awal kami sempat sempat berdiskusi dengan mereka, dan mereka juga menanyakan berbagai hal terkait dengan penertiban ini, tapi setelah kami menjelaskan secara rinci aturan apa yang kami gunakan, dasar hukumnya seperti apa, alhamdulillah mereka semua terima dan siap untuk melaksanakan penertiban. Dan kami dari Satuan Polisi Pamung Praja tentunya selalu siap apabila mereka membutuhkan tenaga untuk mengangkut barang jualannya atau kontainernya yang melanggar, kami selalu siap untuk membantu tanpa bayaran sekecil apapun itu. ketika sudah ditertibkan dan masih ada pelanggaran Kak? Tentunya ketika kami sudah tertibkan dan masih ada pelanggaran, ya kami akan melakukan proses-proses selanjutnya. Bisa jadi kami juga membawa ke ranah justisi, dan justisi itu sudah sampai ke pengadilan. Ya, jadi sudah melalui proses justisi dan dampaknya bisa terkena pidana maupun denda. Ya, denda sekian juta rupiah. Untuk penertiban ini Kak akan berlangsung berapa hari? Untuk penertiban ini kami fokuskan dan kami sudah memberikan 1 minggu yang lalu kami sudah memberikan melaksanakan pertemuan dengan para pedagang yang berada di sekitar sini, melaksanakan pertemuan, dan kami memberikan batasan waktu sampai dengan hari Kamis tanggal 8
ulangi ya, hari Kamis tanggal 15 Agustus dan pada tanggal 16 Agustus pagi kami serentak akan melaksanakan penertiban yang masih melanggar seperti itu. Mungkin ada imbauannya kepada pedagang, masyarakat, khususnya kepada pedagang. Ya, himbauan kami kepada masyarakat tentunya ya untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum, terutama kepada teman-teman pengusaha UMKM. Intinya kami tidak melarang jualan, kami tidak melarang melakukan aktivitas usaha, tapi tentunya ada aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah sehingga kota kita tertata dengan tertib, rapi, dan masyarakat pun yang lewat, pengguna jalan yang lewat juga tidak terganggu dengan aktivitas jualan kita. Seperti itu, intinya seperti itu. Nah, selain daerah ini masih ada ke daerah lain? Enggak, sepanjang jalan ini bisa dulu. Iya. Ya, Anggrek Blok AA. Blok Anggrek Blok AA. Semuanya Anggrek Blok AA. Siap. Tinggi ke pas masih kan? Berapa bulan? Di balik kan terus. Itu memang kalau beginian. Apa Ibu? Tidak ada juga sini dalam? Ada. Tapi Ada minuman teh itu minuman teh. Makasih nanti kalau misalnya bilang kasih Tribunar, seperti yang terlihat saat ini tengah dilakukan penertiban pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah mengenai box pedagang kaki lima yang berada di bahu jalan maupun di drainase. pendapatnya pedagang. Tidak ada di kompas. Tidak ada. Oh, jadi. Oke, bagaimana kita rakyat? Sama lo buka situ. Palu. Baik Tribunars, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penertiban box milik pedagang kaki lima di Jalan Anggrek, yang mana box-box ini melanggar peraturan daerah mengenai tempat yang boleh ditempati oleh pedagang untuk berdagang. Sekian dari saya Tribunars, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Kasih turun telur, oke, biar banyak. Kasih turun juga telur, oseng-oseng sosis telur. Oseng-oseng tuh. Ini ada tim penilai juga Tribunars yang keliling untuk melihat proses masak-memasak. Ya, Pak Bupati, menu kedua masak apa, Pak? Yang kedua? Minyemak, asik. Minyemak. Ya, makanan milenial, minyemak. Alias Indomie, Pak ya. Indomie goreng. Kalau saya lewat touring satu kali. Bapak memasak dengan asistennya.
Menyemak ya. Menyemangat, menyemangati. Pak Ketua, menu kedua masak apa, Pak? Pak Bupati buat menyemak, kita tanya Pak Ketua dia buat apa menu kedua. Pak Ketua, apa menu keduanya Pak Ketua? Ini bahannya 2 Indomie bungkus. Iya. Ini apa namanya? Asik. Orak-arik telur. Orak-arik. Iya. Makanya ada bahannya di situ. Telur satu Pak Kadis satu. Hah? Peka, ada menunya di situ. Orang masak. Iya, Pak Ketua nih. Masa? Semangat Pak Kadis. Ini nampak tidak menggairahkan. Nasi gorengnya tadi bagus. Blue band lah mau supaya asing-asing. Gimana blue band? Ada blue band. Ini sana sama keduanya bagus ini. Sudah nih Pak Bupati, menyemak sudah Pak tadi. Sudah mie goreng mie apa? Pak, menu kedua mau bikin apa Pak menu kedua ini? Menu pertama nasi goreng Pak. Nasi goreng kedua. Apa kayaknya? Nasi goreng. Pak Kajari mau bikin nasi goreng kedua katanya Tribuners. Ya Pak Kapolres, kita lihat manuvernya akan seperti apa pada menu kedua ini Tribuners. Dia nampak sangat excited, bahkan membuat kulit membawa 3 kompor. 10 menit lagi. Pak Kapolres. Tidak, Pak Kapolres aman nih. Pak, menu. Iya, balik-balik ya kolong. Siap kali 2 jam lagi. Pak, menu kedua mau bikin apa Pak? Rasa-rasa pokoknya. Asik, ini yang paling prepare Tribuners. Prepare untuk mengikuti lomba memasak ini karena bawa kompor sampai 2 Tribuners. Di sana kompornya ada 2, bahan-bahannya pun lengkap. Sudah Pak, lagi. Ya, kita lihat lagi proses pembuatan minyak. Sama sekali. Begitu. Kalau kita begitu. Iya, ini Indomie. Kalau perwakilan baru itu sigap cepat tidak basah. Mie goreng IKN. Oke, ini perwakilan Mie goreng IKN. Pak Mas Jogo sudah selesai. Banyak banget. Ini akan dibiarkan yang lebih awal selesai ya. Bingung dia bingung. Sepertinya dia sedang menggigil. Boleh lihat dulu Dewan Juri. Terima kasih yang Agung. Iya. Sitor apa kamu? Ini banyak keunikan ya, kamu ini. Ayo Bupati. Semua dilihat nih. Pak, bumbunya apa saja ini Pak minyak? Bumbunya apa? Kalau dari tekstur, Bumbu yang Indomie. Bumbu Indomie. tapi kalau dari rasa jangan salah. Ini nomor 6 juga capra enaknya. Ini. Kalau saya sih dari model nomor 1. Iya, Kita lihat Pak Ketua sedang buat apa Tribuners. Ini SD. Ini Pak Kadis kok pegang tadi pianonya topinya. Iya. Ajari. Kenapa Pak Nyari? Pindah. Bapak pakai apa? Oh, tunggu Indomie dulu. Iya, sekarang tunggu Pak Nyari. Ini banyak penontonnya. Lebih banyak kemarin. Tadi saja pelantikan.
bukan di Kosrat tempat. Lihat nih. Nah, ini tekstur formasi barisan obatnya. Jangan lupa ini bahannya dibawa dari kediri sendiri kan? Enggak terlalu padat di situ ya. Ini Karena pasal tidak ada. Ini kalau selesai bisa diambil ini. Nggak bisa, ini bahan. Ini bahan dulu. Ya, ini banyak ya, lebih bervariasi untuk masakan kedua. Hah? Ya, ini makanan yang sudah jadi Tribuners. Ini ada minyak urut. Ini untuk menu pertama, menu wajib itu ada nasi goreng. Jadi wilayah kalau setelah setengah jam agak pegal-pegal baru dulu. Ya, ini Kapolres Tribuners, punya Kapolres yang paling prepare. Oh ini Pak Kejari ini unik sekali. Tenang tapi apa ini Siapa ini punya dia? Kalau begitu. Orang telur. Ini telur kita goreng telur. Sama. Iya, kita banyak pakai jari dulu. Bapak, jeruknya sudah sampai di mana Bapak jeruknya? Itu. Ini kayak ini harus disini dari kota Daeng kayaknya. Dari kota Daeng. Apa mau masuk tuh? Penyanyi grebek. Blender nih, ada blendernya tahu nggak? Lengkap ini peralatannya. Lengkap. Ya, akhirnya makanya starting untuk menu kedua. Pelantikan Sekda dari Pemprov Sulsel. Nah, jabatan Sekda definitif Pemprov Sulsel akhirnya akan diisi oleh Jufri Rahman. Rencananya Jufri Rahman akan dilantik menjabat Sekprov Sulsel pada Rabu hari ini 14 Agustus 2024, tepatnya pagi hari ini. Nah, kepastian ini sekaligus mengakhiri jalan panjang kekosongan kursi definitif Sekda Sulsel. Jabatan definitif Sekda Sulsel pertama kali lowong sejak Desember 2022 lalu, artinya sudah ada 19 bulan. Jabatan Sekprov Sulsel hanya diisi oleh PLT Gubernur Sulsel waktu itu Andi Sudirman Sulaiman yang berselisih dengan Sekprov Sulsel saat itu mencopot Abdul Hayat Gani dari jabatannya. Posisi Abdul Hayat Gani digantikan oleh mantan Bupati Pindrang Aslam Patonangi dan potongan keputusan Presiden atau Kepres pengangkatan Jufri Rahman sudah beredar luas pada Jumat 9 Agustus 2024 malam. Dalam surat tertulis nama Dr. Andes Jufri Rahman MSI diangkat menjadi Sekda Sulsel. Lalu sebelum pelantikan Tribuners, kita akan melihat seperti apa suasana di kediaman Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur yang sudah berada di kediaman Bapak Jufri Rahman. Ada rekan Renaldi. Selamat pagi rekan Renaldi. Baik, selamat pagi rekan Ilo.
Baik, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana di rumah Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel pagi hari ini. Baik, terima kasih rekan Ilu dan tentunya selamat pagi untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar sekali, pada pagi hari ini saya sedang berada di kediaman Bapak Jufri Rahman yang letaknya berada di Kompleks ID Petarani nomor GA7 nomor 21, yang dimana dapat kita saksikan bersama di kediaman Bapak Jufri Rahman ini tampak tidak terlalu banyak orang dan juga tidak ada karangan bunga, berbeda dengan yang berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang pantauan kami semalam terdapat sangat banyak karangan bunga ucapan selamat kepada Bapak Jufri Rahman karena terpilih sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Di mana kita ketahui bersama bahwa jabatan Sekprov Sulsel ini kemarin sudah lama lowong dan diisi oleh PLT dan juga FPJ maksud saya dan juga PLH sejak 2022 kemarin. Artinya sudah ada 19 bulan lamanya jabatan Sekprov Sulsel ini kosong. Dari pantauan kami pada pagi hari ini di kediaman Bapak Jufri Rahman selaku Sekprov terpilih Sulawesi Selatan yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang dimana SK penunjukannya itu diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2024 kemarin. Suasana kediaman Bapak Jufri Rahman ini terpantau agak sunyi dan tadi kami melihat juga ada beberapa tetangga dari Bapak Jufri Rahman yang sempat mampir ke kediaman Bapak Jufri Rahman pada pagi hari ini. Dan kami lihat tadi juga sempat bertemu dengan Bapak Jufri Rahman di teras rumahnya dan sedikit berbincang dengan beliau. Dan kami melihat beliau juga sementara persiapan untuk di mana beliau ingin menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikan dirinya sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Mungkin hingga saat ini seperti apa persiapan dari Bapak Jufri Rahman dan keluarga untuk segera menuju ke kantor Gubernur dan mengikuti pelantikan, mungkin rekan Renaldi? Tadi pada saat saya bertemu dengan Bapak Jufri Rahman sementara akan bersiap, di mana Bapak Jufri Rahman sementara akan mempersiapkan dirinya untuk menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Juga saya melihat beberapa anggota ataupun ajudan dari Bapak Jufri Rahman sudah standby di mobil Bapak Jufri sendiri untuk berangkat ke lokasi. Tadi juga dari pengakuan Pak Jufri, istrinya juga sementara bersiap untuk mengenakan pakaian dan juga Bapak Jufri Rahman sementara akan ingin pergi mandi juga untuk mempersiapkan dirinya ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikannya pada pagi hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, dan juga mungkin dapat disampaikan apa komentar Bapak Jufri Rahman jika tadi sempat ditemui, mungkin apakah sempat juga memberikan komentar sebelum beliau berangkat ke lokasi pelantikan? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan Pak Jufri Rahman, di mana beliau mengaku sudah sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan bagaimana Pak Jufri ini kan juga bukan orang baru di pejabat di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana sebelumnya Pak Jufri Rahman sempat menjabat sebagai staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Juga dia sudah pernah menjabat di Sulsel itu untuk 3 gubernur di Sulawesi Selatan, yang dimana mulai menjabat sebagai Eselon 2 kala Amin Syam masih menjabat sebagai gubernur. Kemudian karir Bapak Jufri Rahman ini menanjak ketika Pak Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai gubernur di Sulawesi Selatan sebelum zaman dari Prof. Nurdin Abdullah. Dan kemudian juga beliau sempat menjadi Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Sulsel
dan juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Sulawesi Selatan. Untuk terakhir dia juga menjabat ketika PJ Gubernur Sulsel Bapak Sumarsono di Pemprov Sulsel. Di mana juga kata Prof. Jufri Rahman dirinya sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel pada pagi hari ini, dan di mana dia juga mengaku tadi akan membantu seluruh kerja dari PJ Gubernur maupun Gubernur terpilih nantinya yang akan pada pemilu 2024 mendatang. Tadi juga Prof. Jufri Rahman sempat mengaku akan menghadiri pelantikan tersebut didampingi oleh istri dan juga kedua anaknya untuk berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, untuk saat ini mungkin dari rombongan Pak Jufri Rahman sudah siap untuk menuju ke gedung ataupun juga di gubernuran, begitu rekan Renaldi, seperti apa mungkin, apakah saat ini sudah mobil sudah berjejer dan sudah siap untuk berangkat atau seperti apa hingga saat ini? Untuk pada pagi hari ini satu mobil sudah disiapkan oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri yang kami lihat di depan rumah Bapak Jufri Rahman, di mana mobil tersebut telah parkir dan telah dipanasi oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri pada pagi hari ini. Juga kami melihat seluruh karyawan dari, maksud saya anggota dari Bapak Jufri Rahman juga ini telah siap-siap untuk segera menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Namun hingga saat ini Bapak Jufri Rahman belum keluar kembali dari dalam rumahnya. Mungkin beliau masih dalam persiapan memakai pakaiannya sebelum menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya dari kediaman Bapak Jufri Rahman, dan kita nanti akan menantikan juga laporan rekan Renaldi dan reporter lainnya dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sebelum itu kita juga akan menyaksikan wawancara langsung bersama dengan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Jufri Rahman. Berikut untuk Tribuners. Sebentar dilantik sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana kesiapannya sendiri mungkin untuk pelantikan sebentar? Ya, terima kasih. Tentu saya sudah siap lahir batin ya, karena sebenarnya ini bagian dari penantian panjang yang tertunda ya. Saya tidak melakukan kilas balik, tapi seluruh rakyat Sulawesi Selatan yang membaca berita di tahun 2019 yang lalu tahu betul terkait dengan urusan Sekprov ini. Kemudian qadarullah, Allah ternyata takdirkan saya kembali bertugas di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kalau soal kesiapan, insya Allah saya siap. Karena menurut saya tugas sebagai sekda itu lebih pada fungsi koordinasi, mensinkronkan dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh SKPD yang ada di lingkup pemerintah provinsi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Sekaligus tugas pada utama seorang sekda itu adalah membantu gubernur dalam pelaksanaan tugas pokok beliau, mewujudkan visi misi atau rencana kerja yang telah disusun. Jadi saya mohon dukungan kepada seluruh teman-teman yang ada di SKPD Provinsi Selatan. Saya memang baru datang, tetapi saya adalah stok lama yang ada di sini. Jadi kita kembali hanya mengulang kembali, melakukan reuni, dan ibarat mesin tinggal men-starter untuk kembali dipacu dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan seluruh program yang telah disusun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin sementara untuk pelantikannya sama siapa ke sana Pak Sekpro? Banyak teman saya, bisa dilihat. Saya kan kebetulan membangun jaringan di banyak organisasi sejak saya mulai SMA, kemudian dengan ikatan-ikatan alumni, seluruh pendidikan yang pernah saya lalui jenjangnya.
kemudian teman-teman gaul di seluruh Indonesia selama bertugas 5 tahun di Kemenpan, tentu saja jaring itu makin meluas dan mulai Indonesia, dan itu bisa kita lihat. Katanya sih, saya belum pernah lihat kantor gubernur karena saya baru datang tadi malam. Teman-teman yang ada di sana semua halaman kantor gubernur dipenuhi dengan ucapan kembang ucapan selamat. Itu menurut saya adalah refleksi dari pertemanan saya dengan banyak orang. Kalau dari rumah sendiri yang mengantar ke sana siapa Pak Sekpro? Baik, dari rumah ataupun kediaman Bapak Jufri Rahman, kita akan beralih ke dalam kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tepat di mana dilaksanakan pelantikan untuk Bapak Jufri Rahman sebagai Sekretaris Provinsi. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Fakih dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat pagi, rekan Fakih. Rekan Fakih, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Tribuners. Baik, rekan Fakih, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana jelang pelantikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan dan juga seperti apa persiapan di kantor Gubernur saat ini? Ya, dapat dilaporkan pada pagi hari ini, suasana di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo terpantau begitu meriah menyambut pelantikan Jufri Rahman sebagai Sekretaris Daerah Definitif Sulawesi Selatan. Karangan bunga sudah terpajang mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tembus hingga ke area belakang di depan dari lapangan upacara, hingga sampai ke pintu keluar kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Deretan para pejabat, baik itu di tingkat kabupaten kota, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kementerian, memberikan karangan bunga ucapan selamat terhadap Jufri Rahman yang saat lagi akan dilantik menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak hanya dari unsur pemerintahan, akademisi, pelaku ekonomi, serta masyarakat umum dari organisasi-organisasi masyarakat itu turut memberikan ucapan-ucapan selamat melalui karangan bunga yang dipajang mengelilingi kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti yang ada di belakang saya ini, bujiran karangan bunga salah satunya datang dari Bupati Maros, Haidir Syam, yang tepat berada di belakang saya. Kemudian ada dari Kadis ESDM Sulawesi Selatan, Andi Eka. Ya. Kemudian ada tadi juga dari Menpan RB, Azwar Anas, juga sudah berdiri karangan bunganya memberikan ucapan selamat kepada Jufri Rahman. Deretan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, Andi Nakartikasari dan Muhammad Samuin, itu memberikan juga karangan bunga tepat di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian Ketua KONI Sulsel, Yasir Mahmud, Wakil Ketua MPR RI, Amir Uskara, yang juga putra Sulsel, juga memberikan ucapan selamat. Begitu juga dengan Ketua DPD RI, Lanyala Mataliti, jajaran Bupati, Bupati Goa, Adnan Puritaisan, Bupati Sopeng, ya, Kaswadi Rasa, kemudian ada juga dari anggota DPR RI, Alia Mustika Ilham, dan juga Ilham Arif Sirajudin, suaminya ya, juga memberikan ucapan selamat terhadap Jufri Rahman. Begitu juga tadi dari unsur pelaku ekonomi seperti Ketua Pindo Sulsel, Suardi, kemudian dari hotel-hotel, pihak manajemen hotel, Claro, Mercure, dan beberapa hotel lainnya di Kota Makassar juga memberikan ucapan selamat terhadap pelantikan dari Jufri Rahman. Sesuai informasi yang dihimpun, sesaat lagi Jufri Rahman akan datang ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan, meskipun jadwal pelantikannya masih akan berlangsung sekitar 10 pagi nanti, bertempat di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Di layar rekan Fakih masih sepi begitu di halaman kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, mungkin apakah jajaran dari para pemerintah baik tingkat provinsi maupun kota sudah mulai berdatangan juga atau seperti apa rekan Fakih? Hingga saat ini memang pantauan Tribun Timur di kantor Gubernur Sulawesi Selatan masih cukup sepi ya. Jajaran pejabat-pejabat tinggi Pratama sekelas eselon 2 itu masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Beberapa juga sudah ada di ruangan masing-masing. Meskipun memang untuk Sekretaris Daerah PJ Sekretaris Daerah saat ini Andi Darmawan Bintang juga masih belum
nampak kendaraannya di parkiran khusus Sekda Sulsel. Begitu juga dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fahrullah yang masih belum nampak hadir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang kami terima bahwa saat ini PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang mengikuti giat di Kabupaten Goa dalam acara upacara, ya, dan kemudian ada juga satu agenda lainnya di Kabupaten Goa sebelum nantinya bergeser ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Baik, dan juga untuk pengamanan di lokasi sendiri seperti apa, rekan Fakih? Apakah sudah ada aparat gabungan baik dari kepolisian mungkin atau TNI dan juga Satpol PP atau seperti apa di pengamanan di lokasi, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan memang pengamanan cukup ketat, ya. Puluhan Satpol PP sudah berjaga mulai dari pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pintu keluar kantor Gubernur, kemudian juga di daerah sekitar lobi utama untuk menyambut nanti para tamu-tamu undangan, baik itu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Kemudian di area belakang di sekitar dari ruang kepala kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu juga sudah mulai dijaga ketat. Memang pelantikan kali ini sangat bersejarah juga, mengingat berbulan-bulan Sulawesi Selatan dipimpin oleh penjabat sekretaris daerah, sehingga memang pengamanan juga begitu ketat karena prosesi akan berlangsung begitu hikmat nantinya pelantikan sekretaris daerah definitif, yakni Jufri Rahman, seperti itu. Baik, dan juga apakah rekan Fakih dapat mengonfirmasi begitu kapan rekan-rekan media dapat meliput ke dalam ruangan, karena juga kita ingin melihat seperti apa suasana di dalam ruangan atau persiapan mungkin sebelum pelantikan dimulai atau seperti apa hingga hari ini informasinya, rekan Fakih? Ya, informasi yang dihimpun nanti mungkin sekitar pukul 9.30 pintu dari ruang kepala kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu sudah bisa dimasuki oleh tamu undangan, sudah mulai terbuka. Begitu juga dengan rekan-rekan media yang, karena memang cukup banyak rekan media yang ingin meliput pada pelantikan kali ini. Dan informasi dihimpun juga sekitar pukul 10 prosesi pelantikannya akan dimulai. Nantinya mungkin berjalan seperti biasanya sekitar 1 jam itu proses pelantikan, lalu nanti ada disediakan juga untuk doorstop bersama dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu. Saat ini belum juga terlihat begitu rombongan dari sekretaris provinsi yang akan dilantik, atau sudah ada informasi apakah sudah berangkat dari kediamannya atau seperti apa, rekan Fakih? Ya, hingga saat ini masih belum ada iring-iringan kendaraan baik itu dari PJ sekretaris daerah yang akan dilantik Jufri Rahman maupun dari tamu undangan, karena memang hingga saat ini juga masih ada beberapa agenda pemerintahan yang mesti harus dijalani pada hari ini, giat-giat yang dilakukan baik itu oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan maupun dengan pejabat-pejabat lainnya yang turut mengiringi giat dari kantor dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Dan sampai saat ini juga masih belum ada nih tamu-tamu undangan yang hadir. Diprediksi mungkin sekitar pukul 9.30 baru para berdatangan tamu-tamu undangan, begitu juga dengan sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih laporannya dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan juga Tribuners kita nanti akan menantikan seperti apa laporan dari rekan Fakih terkait datangnya para tamu undangan dan juga Bapak Jufri Rahman selaku sekretaris provinsi yang akan dilantik nantinya. Dan berikut Tribuners akan menyaksikan tayangan atau cuplikan video seperti apa suasana di halaman kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
Selamat pagi Tribuners, saat ini saya berada di Jalan Sultan Alauddin. Ini ada dua pemuda dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ini jalan kaki dari Kabupaten Pinrang menuju Kota Makassar dengan live TikTok. Jadi keduanya ini saat ini berada di depan kampus UIN Alauddin. Sementara live TikTok bahwasanya mereka baru tiba di Kota Makassar. Ini antar lanjut ya. Lanjut jalan. Oh iya. Apa ya? Nanti di sana wawancara ya, bisa? Bisa. Iya. Jalan saja Pak. Jalan. Nah ini dia. Jadi Safik ini yang kameramen live TikToknya. Si Adam ini yang jalan kaki di live kan sama si Safik ya, jalan kaki dari Pinrang ke Makassar. Ini berapa hari jalan ini bro? Udah 21 hari, kalau masuk ini 22 Bang. 22 hari? Ya, tapi sekarang kita mau lanjut Bulukumba. Lanjut ke Bulukumba? Bro, singgah dulu bro, kita tanya-tanya. Singgah dulu. Adam, singgah dulu. Itu masih live itu ya? Iya masih live. Oh ini masih live. Ya. Ini sementara live katanya. Ya. Ini live di TikTok Syafi. Ya. Jadi Syafi ini berperan sebagai kameramen atau sebagai host juga. Host live-nya, dan Adam yang objek untuk jalan kakinya ya. Objek jalan kakinya Bang. Bro, ini kenapa sampai jalan kaki dari Pinrang ke Makassar dengan live ini? Awalnya sih kan sebenarnya kemarin kan juga pernah jadi challenge juga, macam-macam challenge, dan ini awalnya kita awalnya cuman coba-coba gitu dengan satu mawar satu langkah. Satu mawar satu langkah. Hari pertama itu dikasih langkah itu sekitaran 15 km, 15 km jalan kaki. Ya. Jadi kita lanjut. Setiap 15 km baru dapat satu mawar gitu ya? Tidak, satu mawar satu langkah Bang. Satu mawar satu langkah. Ya. Satu mawar satu langkah. Ada peningkatan signifikan dari followers TikToknya? Oh ada Bang. Semenjak kita jalan-jalan itu meningkat, followernya itu meningkat praktis 100k Bang, 100k follower. 100k? Iya. Waktu dari start dari Pinrang itu followernya sekitaran 100 lebih. 100 lebih. Sekarang udah 250 kayaknya. 250. Iya. Kan 22 hari nih jalan dari Pinrang. Itu setiap berapa kilo istirahatnya? Satu hari itu mungkin kita bisa dapat itu sekitaran 11 kilo. 11 kilo? Ya, paling banyak 15 kilo. Satu hari? Iya, satu hari. Itu berapa kali istirahat itu? Dua kali. Biasa kalau tengah hari istirahat, lanjut lagi sore gitu. Iya. Dari hasil live TikTok ini sudah ada ini semacam endorse apa? Udah sekarang udah banyak sih, udah banyak yang mau ambil sekarang. Kita lihat dari harga juga. Iya. Kan ini hari ke-22 baru tiba ke Makassar. Ini rencananya mau kemana memang? Rencananya finish di mana? Mau lanjut Bulukumba. Bulukumba? Di mana tepatnya? Di Bira ya? Iya, Bira. Bira. Ini jarak Bulukumba dari Makassar itu sekitar 150-an kilo kayaknya. Iya, 60-an. Oh iya. Perkiranya tiba jalan kaki ke sana berapa hari? Sekitaran kalau nggak salah 20 sampai 30 hari. 20 sampai 30 hari. Kalau aksi live TikTok begini sambil jalan kaki dimulai tahun berapa memang? Atau kapan? Kalau dari live TikTok itu udah lama Bang, udah dari 2021. 2021? Iya. 2021 jadi host TikTok. Memang partner? Iya. Dari 2021? Iya. Oh iya. Aktivitas harian selain live TikTok ini apa lagi? Konten, live TikTok, ya palingan ya itu aja sih. Ya. Bro, kalau ini apa dari perjalanan kaki ini kan terbilang jauh ini, pernah alami travel tidak atau
kram apa? Oh, pernah bang, pernah juga, pernah kram juga. Itu di hari-hari pertama aja, macam satu di hari kedua, ketiga, keempat itu. Tapi setelah itu udah biasa, udah aman. Udah terbiasa. Ya. Iya, iya, luar biasa. Bro, aduh Adam, bagaimana? Maksudnya jalan kaki dari Pinrang ke Makassar ini? Melelahkan, menyenangkan atau seperti apa? Lelah, tapi menyenangkan juga mungkin. Apa yang menyenangkannya? Kadang-kadang kita terlibur. Sempat dapat ini ya, apa kendala di jalan misalnya ada yang usil apa? Enggak. Kemarin ada juga sih, ada juga kendala, ada yang kadang ada yang nggak tenang, ada yang berisi kan. Kemarin itu sempat diusir juga. Diusir? Juga. Di mana? Di depan rumah orang juga saat itu. Oh, istirahat. Joget. Diusir juga, pernah diusir satu kali juga sama kita juga pernah dapat kendala waktu di Pangkep. Apa itu? Ada perimannya di sana juga mengatakan jangan terlalu di video di bagian-bagian ini. Kalau mau jalan aja kayak gitu aja sih. Oh gitu. Tapi kalau di jalan aman. Sering ketemu orang-orang baik jalan. Kebanyakan ketemu orang baik ya. Orang baik. Kalau Safik ini asli mana? Asli Pinrang? Asli Pinrang ya, asli Pinrang memang. Oh gitu. Cuman logatnya kayak orang-orang luar gitu bang. Karena penonton banyak kan orang luar, jadi kita harus pakai bahasa. Ya menyesuaikan. Ya. Di Pinrang SMA di mana? Atau sekolah di mana kemarin? Oh, enggak ada sekolah. Ada sekolah? Iya. Tamat SD atau SMP? SMP. SMP. Kalau Safik? SMP juga. SMP juga. SMP apa? Bang. SMP selesai tahun berapa? Tahun berapa selesai? Ini sesuai tema ya, sesuai tema Hari Kemerdekaan ya. Senangnya biasa juga challenge bang. Sudah lama juga jadi konten host TikTok. Jadi jalan apa ya? Ya, jalan. Sudah banyak bang, udah pernah juga joget-joget di lampu merah. Yang nyanyi-nyanyi itu ya? Nyanyi tidak joget. Oh joget. Ya joget di lampu merah, pernah nyebur di laut, pernah challenge-nya sudah macam-macam. Ada sampai yang ekstrim gitu ya? Ada. Se-ekstrim apa itu? Mandi lumpur. Mandi lumpur. Ya, mandi lumpur. Yang paling meledak penonton itu yang aksi yang apa? Ini jalan-jalan bang. Kemarin tembus 33.000 penonton. 33.000 penonton live. Sementara live. Iya. Ini luar biasa ini. Perjalanan sudah 20 hari. 22 hari? 22. Estimasi sampai Bulukumba 30 hari. Iya. Berarti sisa 8 hari ya? Tidak. Oh, 30 hari. 30 hari? Tidak, maksud saya kalau sampai di Bulukumba, finish di situ berakhir atau lanjut lagi? Mungkin kalau dari penonton banyak yang request katanya lanjut lagi ke Sinjai kayaknya kecap. Putar lagi. Putar provinsi. Iya. Putar finish ke tempat Pinrang lagi finish. Luar biasa. Jalan kaki. Bukannya semata-mata memperingati 17 Agustus. Iya. Kayak gitu juga sih. Sekalian karena momen. Iya, Kalau kan pasti manusiawi pasti pegal. Iya, pasti. Solusinya gimana? Pegal. Saling pijat kah atau apakah? Tidak juga, cuman kan kita kalau sudah terbiasa, udah enggak. Tapi di awal kan pasti capek. Tapi kalau udah terbiasa, udah kayak sehari-harian gitu. Kalau kerja sehari-harian udah biasa. Kalau hari, taruhlah ini hari, start dari jam berapa pagi? Biasa jam 8. 8 pagi. Jam 12 begitu kita istirahat lagi. 12 siang istirahat. Gitu, lanjut. Setelah istirahat berapa jam? Ya lanjut lagi. Sampai maghrib biasa. Maghrib. Berarti maghrib? Kita istirahat. Udah kalau maghrib, kalau malam kita nggak lanjut. Oh, istirahat full. Cari aman juga. Iya betul. Kan kalau orang malam katanya banyak rawan. Iya. Itu tempat istirahatnya di mana saja? Di masjid kah? Di rumah warga? Di hotel atau apa? Biasa juga di masjid. Biasa juga ada yang kasih penginapan. Sampai ada yang dibayarin gitu. Kemarin waktu di Makassar itu udah kayaknya banyak kali bang dibayarin. Orang-orang baik semua yang bayarin. Di nginap di hotel itu orang lain, ya orang baik yang bayarin. Dia bayarin lewat lewat ada yang lewat TF, ada yang lewat langsung datang. Langsung pas lihat konten live-nya dia samperin gitu ya. Langsung kasih penginapan gitu. Luar biasa.
Ini. Orang tua. Ah iya, orang tua tahu. Oh, termasuk sapi juga. Ada. Iya, luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para Tribunar. Saat ini saya berada di Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, melaporkan terkait kondisi MES PSM Makassar jelang keberangkatan menuju Bali pada sore nanti. Skuad PSM Makassar dijadwalkan berangkat ke Bali pada sore nanti. Mereka akan berkumpul kembali dari MES, kemudian menggunakan bus ke Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian bertolak ke Bandara Igusti Ngurah Rai untuk ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. PSM Makassar akan menantang PSBS Biak pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Tim PSBS Biak menjadikan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sebagai markas mereka karena untuk stadion di Papua belum ada yang memenuhi standar. Dan untuk saat ini sejumlah pemain masih berada di dalam kamarnya, masih istirahat. Tadi hanya Saki yang keluar untuk makan. Kemudian di dalam juga ini ada pembacaan doa dan surat Al-Quran, pembacaan doa dan Al-Quran dari anak yatim piatu yang mendoakan nantinya para pemain PSM Makassar yang terhindar dari cedera dan bisa meraih kemenangan. Ini baru saja masuk angkot dari salah satu panti asuhan yang membawa anak yatim piatu untuk mengirim doa dan untuk kemenangan PSM Makassar serta mendoakan pemain PSM terhindar dari berbagai cedera dan hal-hal buruk lainnya. Dan bisa dilihat pintu MES para pemain masih tertutup rapat. Mereka memang kemungkinan baru bersiap pada pukul 3 nanti. Dan untuk diketahui juga bahwa PSM Makassar saat ini berada di peringkat 2 klasemen di bawah Persib Bandung dengan sama-sama menorehkan 3 poin, hanya kalah mungkin gol memasukkan. Persib memasukkan 4 gol meskipun kebobolan 1 gol, sedangkan PSM Makassar menjaga marwah gawangnya mereka dengan tidak kebobolan mencetak 3 gol. Dan pertemuan PSBS Biak dan PSM Makassar ini menjadi pertemuan pertama kalinya juga. Pertemuan pertama kali dari kedua kesebelasan karena selama ini PSBS Biak berkutat di Liga 2 klasemen dan baru promosi pada musim lalu sebagai kampion Liga 2 2022-2023 dan secara papan klasemen ini PSM Makassar diunggulkan karena merupakan klub lama dan punya materi pemain yang sangat bagus, apalagi melihat dari hasil pekan pertama mereka, sedangkan PSBS Biak ini berada di peringkat 15 klasemen dengan poin 2-0 dan tentu mereka akan mengincar kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka. Olehnya itu badai Pasifik ini tetap harus diwaspadai oleh para penggawa pasukan Rahman, jangan sampai terlena ataupun menganggap remeh tim asal Biak Papua tersebut. Dan untuk laga ini akan berlangsung pada Jumat 16 Agustus 2024 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah atau 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan pertemuan pertama kedua tim serta menjadi derby Indonesia Timur kembali setelah derby Indonesia Timur vakum 2 tahun setelah Persipura Jayapura terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2021-2022.
Ya, bisa dilihat dari secara kamar para pemain ini masih tertutup rapat. Ujung yang terbuka itu merupakan dari kiper PSM Muhammad Sabilillahi. Dan untuk yang baru bergabung juga saya sampaikan bahwa saat ini di bagian mes sedang berlangsung pengajian dan pengiriman doa yang dilakukan oleh anak yatim piatu kepada skuad pasukan Ramang. Mereka berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Kahfi, Al-Waqiah, surah Yasin, surah Ar-Rahman untuk sebagai motivasi ataupun doa agar para pemain PSM Makassar bisa meraih kemenangan di laga selanjutnya dan mereka juga terhindar dari badai cedera, karena kita tahu bahwa saat ini PSM Makassar telah kehilangan dua pemain yakni M. Arfan dan Reza Arya karena mengalami cedera, serta Yuran kemarin juga mengalami masalah di kakinya sehingga menepi di game internal. Ada pula juga Mufli Hidayat dan Sultan Sakit tidak bisa membela PSM Makassar dalam waktu 1 bulan lebih karena keduanya dipanggil ke timnas untuk bermain di turnamen di Korea Selatan. Nanti mereka akan melawan Argentina, Korsel, dan Thailand, dan setelah itu mereka akan melanjutkan pemusatan latihan untuk kualifikasi Piala Asia U20 pada 2025 mendatang di Indonesia yang akan bergulir pada September mendatang. Jadi sekitar ada 4 pemain PSM yang saat ini absen, dan untuk diketahui juga bahwa bursa transfer awal musim untuk 2024-2025 telah ditutup pada 13 Agustus lalu, dan saat ini skuad PSM Makassar dihuni oleh 32 pemain yang akan mengarungi Liga 1 2024-2025, dan dari 32 pemain tersebut ada 8 pemain asing ataupun PSM memaksimalkan kuota 8 pemain asing yang ada. Sedangkan jika melihat dari kelompok umur, rata-rata PSM Makassar memiliki umur 23,6 tahun. Dan untuk usia di bawah 10 tahun di bawah usia 20 tahun itu ada sekitar 8-9 pemain, kemudian di bawah U25 ada 16, di atas U25 ada 9 pemain, dan ada 3 pemain di atas umur 30 tahun. Ya, mungkin sekian Tribuners laporan saya dari mes PSM Makassar di Jalan Nuri. Mari mendoakan para pemain PSM Makassar, perjalanan dari Makassar ke Bali lancar, dan nantinya di pertandingan melawan PSBS Biak bisa meraih kembali kemenangan dan bisa bertengger lagi di papan atas klasemen. Dan juga mari mendoakan para pemain agar terhindar dari cedera, dan pemain yang saat ini mengalami cedera untuk lekas kembali merumput di lapangan.
Penyerahan tunggul Batalion Infanteri 431 Satria Setia Perkasa. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan fakta integritas. Ya, naik ke di Kemanca. Kenapa kok di situ ya, aduh? Naik ke atas situ. Ya, jangan dikir-kir ke sana. Halo Tribunar, selamat siang. Saya Andini, reporter Tribun Timur Kota Palopo, dan saat ini saya berada di dekat lapangan Pancasila, tepatnya di Kelurahan Tempetika, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Dan seperti yang terlihat Tribunar, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo tengah melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan box, di mana boxnya tersebut masuk ke dalam bahu jalan, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo memutuskan untuk menertibkan pedagang-pedagang tersebut dengan memindahkan box-box. Awas kepala.
Ke ini pedagang ini rumah ini tidak akan masuk atau penertiban ini. 1, 2, 3. Semua ini Geser ke depan atau ke belakang? mana itu yang tahu? Iya. Ya kan ini kan harapan informasinya kan dibaca di bawah. Jadi yang lainnya yang Maksudnya di sini. bisa Mi. Ke dalam kan ini melanggar dan lapaknya ini berada di atas drainase, dan di bahu jalan. Sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum itu, ya dilarang kita menjual, mendirikan bangunan di atas drainase, trotoar maupun bahu jalan seperti itu. Rekam bila? Rekam kita. Saya, Bicara bisa, tadi ini tipe pasang. Mohon izin Kak, bisa jelaskan Kak terkait kegiatan hari ini Kak? Baik, untuk kegiatan hari ini, jadi Satuan Polisi Pamung Praja melakukan penertiban terhadap kontainer jualan yang ada di atas trotoar maupun drainase. Saya nak buat teman-teman. Sebentar Pi, tungguin dikit dulu. Lama-lama juga di sini Kak? Iya, lama-lama di situ dulu. Teman-teman. Kamu yang jangan pala. Jangan lupa sebentar. Ya, oke. Mohon izin Kak, bisa jelaskan Kak terkait kegiatan hari ini? Ya baik, jadi kegiatan hari ini kami dari Satuan Polisi Pamung Praja bersama dengan masyarakat setempat melakukan penertiban terhadap lapak kontainer yang berada di atas drainase maupun bahu jalan, dan itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ya, jadi kami melakukan pendekatan persuasif, menghimbau kepada pedagang kaki lima bahwa ada kita diatur oleh Perda dan kita harus tertib terhadap perda tersebut. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan komunikasi secara persuasif, yang bersangkutan atau pedagang kaki lima ini yang memiliki lapak kontainer itu memindahkan kontainernya masuk ke dalam wilayah rumah warga dan dipersoalkan oleh warga tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada pedagang yang bersikukuh Kak yang Alhamdulillah di awal-awal kami sempat sempat berdiskusi dengan mereka, dan mereka juga menanyakan berbagai hal terkait dengan penertiban ini, tapi setelah kami menjelaskan secara rinci aturan apa yang kami gunakan, dasar hukumnya seperti apa, alhamdulillah mereka semua terima dan siap untuk melaksanakan penertiban. Dan kami dari Satuan Polisi Pamung Praja tentunya selalu siap apabila mereka membutuhkan tenaga untuk mengangkut barang jualannya atau kontainernya yang melanggar, kami selalu siap untuk membantu tanpa bayaran sekecil apapun itu. ketika sudah ditertibkan dan masih ada pelanggaran Kak? Tentunya ketika kami sudah tertibkan dan masih ada pelanggaran, ya kami akan melakukan proses-proses selanjutnya. Bisa jadi kami juga membawa ke ranah justisi, dan justisi itu sudah sampai ke pengadilan. Ya, jadi sudah melalui proses justisi dan dampaknya bisa terkena pidana maupun denda. Ya, denda sekian juta rupiah. Untuk penertiban ini Kak akan berlangsung berapa hari? Untuk penertiban ini kami fokuskan dan kami sudah memberikan 1 minggu yang lalu kami sudah memberikan melaksanakan pertemuan dengan para pedagang yang berada di sekitar sini, melaksanakan pertemuan, dan kami memberikan batasan waktu sampai dengan hari Kamis tanggal
Ulangi ya, hari Kamis tanggal 15 Agustus dan pada tanggal 16 Agustus pagi kami serentak akan melaksanakan penertiban yang masih melanggar seperti itu. Mungkin ada imbauannya kepada pedagang, masyarakat, khususnya kepada pedagang, Pak. Ya, himbauan kami kepada masyarakat tentunya ya untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum, terutama kepada teman-teman pengusaha UMKM. Intinya kami tidak melarang jualan, kami tidak melarang melakukan aktivitas usaha, tapi tentunya ada aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah sehingga kota kita tertata dengan tertib, rapi, dan masyarakat pun yang lewat, pengguna jalan yang lewat juga tidak terganggu dengan aktivitas jualan kita. Seperti itu, intinya seperti itu. Nah, selain daerah ini masih ada ke daerah lain? Enggak, sepanjang jalan ini saya dulu. Iya. Ya, Anggrek Blok AA. Anggrek Blok AA. Semuanya Anggrek Blok AA. Siap. Masih kan? Berapa dia? Dibalik kan terus. Itu memang kalau sampai beginian. Apa Ibu? Tidak ada juga sini dalam? Ada. Tapi Ada minuman teh itu ya? Itu minuman teh. Makasih nanti kalau misalnya bilang kasih tuh Tribuners, seperti yang terlihat saat ini tengah dilakukan penertiban pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah mengenai box pedagang kaki lima yang berada di bahu jalan maupun di drainase. Pendapatnya pedagang? Tidak ada di kopi. Tidak ada. Oh, jadi Oke, bagaimana Pak kita raga? Sama lo buka situ. Balu. Baik Tribuners, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penertiban box milik pedagang kaki lima di Jalan Anggrek, yang mana box-box ini melanggar peraturan daerah mengenai tempat yang boleh ditempati oleh pedagang untuk berdagang. Sekian dari saya Tribuners, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Kasih turun telur, oke, biar banyak. Kasih turun juga telur, oseng-oseng sosis telur. Oseng-oseng tuh. Ini ada tim penilai juga Tribuners yang keliling untuk melihat proses masak-memasak. Ya, Pak Bupati, menu kedua masak apa, Pak? Yang kedua? Minyemak, asik. Minyemak. Ya, makanan milenial, minyemak. Alias Indomie, Pak ya? Indomie goreng. Kalau saya lewat kuring satu kali. Bapak memasak dengan asistennya.
Menyemak ya. Menyemangat, menyemangati. Pak Ketua, menu kedua masak apa, Pak? Kalau Pak Bupati buat menyemak, kita tanya Pak Ketua dia buat apa di menu kedua. Pak Ketua, apa menu keduanya Pak Ketua? Iya. Ini bahannya 2 itu bisa dibungkus. Iya. Ini apa namanya? Asik. Orak-arik telur. Orak-arik. Bahkan ada bahannya di situ. Telur satu Pak Kadis. Hah? Peka, ada menunya di situ. Orang masak. Iya, bukan dua nih. Masa? Semangat ya Pak Kadis. Ini nampak tidak menggairahkan. Nasi gorengnya tadi bagus. Blue band lah mau supaya asing-asing. Mana blue band? Ada blue band. Ini sana sama keduanya yang bagus ini. Sudah nih Pak Bupati, mie nyemak sudah Pak tadi. Sudah mie goreng mie apa? Pak, menu kedua mau bikin apa Pak menu kedua ini? Menu pertama nasi goreng Pak. Nasi goreng kedua. Apa kayaknya? Nasi goreng. Pak Kajari mau bikin nasi goreng kedua katanya Tribuners. Ya Pak Kapolres, kita lihat manuvernya akan seperti apa pada menu kedua ini Tribuners. Dia nampak sangat excited, bahkan membuat kulit membawa 3 kompor. 10 menit lagi. Pak Kapolres. Tidak Pak Kapolres aman nih. Pak, menu. Iya, balik-balik ya dong. Siap kali 2 jam lagi. Pak, menu kedua mau bikin apa, Pak? Rasa-rasa pokoknya. Asik, ini yang paling prepare Tribuners. Prepare untuk mengikuti lomba memasak ini karena bawa kompor sampai 2 Tribuners. Di sana kompornya ada 2, bahan-bahannya pun lengkap. Sudah Pak, lagi. Ya, kita lihat lagi proses pembuatan mie nyemak. Cepat sekali. Begitu. Kalau antara begitu. Iya. Kalau perwakilan Polri itu sigap cepat tidak pasar. Mie goreng IKN. Oke, ini perwakilan Mie goreng IKN. Dari 14.22 sudah selesai. Banyak penontonnya. Ini akan dibiarkan dari lebih awal selesai ya. Bingung dia bingung. Sepertinya dia sedang menggeri. Boleh lihat dulu Dewan Juri. Terima kasih yang Agung. Iya. Sektor apa? Ini banyak keunikan ya, kamu ini. Ayo Putih. Pak, bumbunya apa saja ini Pak mie nyemak? Bumbunya apa? Bumbu Indomie. Tapi kalau dari rasa jangan salah. Ini nomor 6 juga tak enaknya. Ini. Kalau saya sih dari model nomor 6. Iya, Kita lihat Pak Ketua sedang buat apa Tribuners. Ini SD. Ini Pak Kadis kok pegang tadi pianonya topinya. Iya. Ajarin Kenapa Pak Kajari? pindahin. Bapak bangga apa? Oh, tuh Indomie dulu Pak. Iya, masih ada tunggu Pak Kajari. Lebih banyak penontonnya. Lebih banyak kemarin. Saja pelantik.
ikan bebas ya tempat. Lihat nih. Nah, ini tekstur formasi barisan tomatnya. Jangan Pak, ini bahannya dibawa dari kediri sendiri kan? Nggak terlalu padat di situ ya. Ini Karena pakaian tidak ada. Ini kalau selesai bisa diambil ini. Nggak bisa ini bahan. Ini bahan dulu. Ini banyak ya, lebih bervariasi untuk masakan kedua. Hah? Ya, ini makanan yang sudah jadi Tribuners. Ini ada minyak urut. Ini untuk menu pertama, menu wajib itu ada nasi goreng. Jadi wilayah kalau setelah setengah jam agak pegal-pegal baru dulu. Ya, ini Kapolres Tribuners, punya Kapolres yang paling prepare. Oh ini Pak Medan ini unik sekali. Tenang tapi apa ini Kak ini? Oseng telur. Waduh, mana ini kalau begitu? Orang-orang telur. Ini telur kita goreng telur. Lama. Iya, kita kan yang pakai jari dulu. Bapak, jeruknya sudah sampai di mana Pak jeruknya? Ini harus disini dari kota Daeng kayaknya. Dari kota Daeng apa? Apa mau masuk tuh kan? Penyanyi grebek. Blender nih, ada blendernya tahu nggak? Lengkap ini peralatannya. Lengkap. Ya, akhirnya makanan starting untuk menu kedua. Pelantikan Sekda dari Pemprov Sulsel. Nah, jabatan Sekda definitif Pemprov Sulsel akhirnya akan diisi oleh Jufri Rahman. Rencananya Jufri Rahman akan dilantik menjabat Sekprov Sulsel pada Rabu hari ini 14 Agustus 2024, tepatnya pagi hari ini. Nah, kepastian ini sekaligus mengakhiri jalan panjang kekosongan kursi definitif Sekda Sulsel. Jabatan definitif Sekda Sulsel pertama kali lowong sejak Desember 2022 lalu, artinya sudah ada 19 bulan. Jabatan Sekprov Sulsel hanya diisi oleh PLT Gubernur Sulsel waktu itu Andi Sudirman Sulaiman yang berselisih dengan Sekprov Sulsel saat itu mencopot Abdul Hayat Gani dari jabatannya. Posisi Abdul Hayat Gani digantikan oleh mantan Bupati Pindrang Aslam Patonangi dan potongan keputusan Presiden atau Kepres pengangkatan Jufri Rahman sudah beredar luas pada Jumat 9 Agustus 2024 malam. Dalam surat tertulis nama Dr. Andes Jufri Rahman MSI diangkat menjadi Sekda Sulsel. Lalu sebelum pelantikan Tribuners, kita akan melihat seperti apa suasana di kediaman Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur yang sudah berada di kediaman Bapak Jufri Rahman. Ada rekan Renaldi. Selamat pagi rekan Renaldi. Baik, selamat pagi rekan Ilo.
Baik, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana di rumah Jufri Rahman jelang pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulsel pagi hari ini. Baik, terima kasih rekan Ilu dan tentunya selamat pagi untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar sekali pada pagi hari ini saya sedang berada di kediaman Bapak Jufri Rahman yang letaknya berada di Kompleks ID Petarani nomor GA7 nomor 21 yang dimana dapat kita saksikan bersama di kediaman Bapak Jufri Rahman ini tampak tidak terlalu banyak orang dan juga tidak ada karangan bunga, berbeda dengan yang berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang pantauan kami semalam terdapat sangat banyak karangan bunga ucapan selamat kepada Bapak Jufri Rahman karena terpilih sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Di mana kita ketahui bersama bahwa jabatan Sekprov Sulsel ini kemarin sudah lama lowong dan diisi oleh PLT dan juga FPJ maksud saya dan juga PLH. Sejak 2022 kemarin. Artinya sudah ada 19 bulan lamanya jabatan Sekprov Sulsel ini kosong. Dari pantauan kami pada pagi hari ini di kediaman Bapak Jufri Rahman selaku Sekprov terpilih Sulawesi Selatan yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang dimana SK penunjukannya itu diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2024 kemarin. Suasana kediaman Bapak Jufri Rahman ini terpantau agak sunyi dan tadi kami melihat juga ada beberapa tetangga dari Bapak Jufri Rahman yang sempat mampir ke kediaman Bapak Jufri Rahman pada pagi hari ini. Dan kami lihat tadi juga sempat bertemu dengan Bapak Jufri Rahman di teras rumahnya dan sedikit berbincang dengan beliau. Dan kami melihat beliau juga sementara persiapan untuk di mana beliau ingin menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikan dirinya sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan yang definitif. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Mungkin hingga saat ini seperti apa persiapan dari Bapak Jufri Rahman dan keluarga untuk segera menuju ke kantor Gubernur dan mengikuti pelantikan, mungkin rekan Renaldi? Tadi pada saat saya bertemu dengan Bapak Jufri Rahman sementara akan bersiap, di mana Bapak Jufri Rahman sementara akan mempersiapkan dirinya untuk menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Juga saya melihat beberapa anggota ataupun ajudan dari Bapak Jufri Rahman sudah standby di mobil Bapak Jufri sendiri untuk berangkat ke lokasi. Tadi juga dari pengakuan Pak Jufri, istrinya juga sementara bersiap untuk mengenakan pakaian dan juga Bapak Jufri Rahman sementara akan ingin pergi mandi juga untuk mempersiapkan dirinya ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk pelantikannya pada pagi hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, dan juga mungkin dapat disampaikan apa komentar Bapak Jufri Rahman jika tadi sempat ditemui mungkin, apakah sempat juga memberikan komentar sebelum beliau berangkat ke lokasi pelantikan? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan Pak Jufri Rahman di mana beliau mengaku sudah sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan bagaimana Pak Jufri ini kan juga bukan orang baru di pejabat di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana sebelumnya Pak Jufri Rahman sempat menjabat sebagai staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Juga dia sudah pernah menjabat di Sulsel itu untuk 3 gubernur di Sulawesi Selatan, yang dimana mulai menjabat sebagai Eselon 2 kala Amin Syam masih menjabat sebagai gubernur. Kemudian karir Bapak Jufri Rahman ini menanjak ketika Bapak Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai gubernur di Sulawesi Selatan sebelum zaman dari Prof Nurdin Abdullah. Dan kemudian juga beliau sempat menjadi Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Sulsel
dan juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Sulawesi Selatan. Untuk terakhir dia juga menjabat ketika PJ Gubernur Sulsel Bapak Sumarsono di Pemprov Sulsel. Di mana juga kata Prof. Jufri Rahman dirinya sangat siap untuk dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel pada pagi hari ini, dan di mana dia juga mengaku tadi akan membantu seluruh kerja dari PJ Gubernur maupun Gubernur terpilih nantinya yang akan pada pemilu 2024 mendatang. Tadi juga Prof. Jufri Rahman sempat mengaku akan menghadiri pelantikan tersebut didampingi oleh istri dan juga kedua anaknya untuk berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilo. Baik, untuk saat ini mungkin dari rombongan Pak Jufri Rahman sudah siap untuk menuju ke gedung ataupun juga di gubernuran, begitu rekan Renaldi, seperti apa mungkin, apakah saat ini sudah mobil sudah berjejer dan sudah siap untuk berangkat atau seperti apa hingga saat ini? Untuk pada pagi hari ini satu mobil sudah disiapkan oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri yang kami lihat di depan rumah Bapak Jufri Rahman, di mana mobil tersebut telah parkir dan telah dipanasi oleh ajudan Bapak Jufri Rahman sendiri pada pagi hari ini. Juga kami melihat seluruh karyawan dari maksud saya anggota dari Bapak Jufri Rahman juga ini telah siap-siap untuk segera menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Namun hingga saat ini Bapak Jufri Rahman belum keluar kembali dari dalam rumahnya. Mungkin beliau masih dalam persiapan memakai pakaiannya sebelum menuju ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya dari kediaman Bapak Jufri Rahman, dan kita nanti akan menantikan juga laporan rekan Renaldi dan reporter lainnya dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sebelum itu kita juga akan menyaksikan wawancara langsung bersama dengan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Jufri Rahman. Berikut untuk Tribuners. Sebentar dilantik sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana kesiapannya sendiri mungkin untuk pelantikan sebentar? Ya, terima kasih. Tentu saya sudah siap lahir batin ya, karena sebenarnya ini bagian dari penantian panjang yang tertunda ya. Saya tidak melakukan kilas balik, tapi seluruh rakyat Sulawesi Selatan yang membaca berita di tahun 2019 yang lalu tahu betul terkait dengan urusan sektor ini. Kemudian qadarullah, Allah ternyata takdirkan saya kembali bertugas di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kalau soal kesiapan, insya Allah saya siap. Karena menurut saya tugas sebagai sekda itu